Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mulai hari ini tak lagi menjabat sebagai gubernur. Per tanggal 5 September tahun 2023, Ridwan Kamil menjadi warga biasa. Pagi ini pukul 8.35, kami mohon pamit. Sampai jumpa di lain waktu, di lain takdir. Hatur nuhun, kata Ridwan Kamil bersama Uu, Atalia, dan Lina yang berdiri di tengah para ASN yang duduk santai di halaman gedung sate. Ridwan Kamil mengatakan, Selasa, 5/9, pukul 8 waktu Indonesia Barat, masa jabatannya dan Uu habis, digantikan oleh PJ Gubernur Jabar B. Triadi Mahmudin. Ridwan Kamil mengatakan setelah itu ia akan kembali menjadi warga biasa, seorang arsitek, dan bercanda bahwa akan meluncurkan produk skincare. Jam 8 pagi habis sudah tugas. Habis itu saya warga biasa. Jadi kalau butuh desain arsitek Ridwan Kamil, silakan. Program endorse dengan follower 20 jutaan, bisa. 2 minggu lagi saya launching skincare saya, kata Ridwan Kamil yang diikuti tawa para ASN. Ia pun menyatakan detik itu, yang ada di hatinya adalah melanjutkan sebagai Gubernur Jabar di periode kedua. 70% hati saya adalah akan melanjutkan jadi Gubernur Jabar lagi karena itu paling nyata, paling realistis. Tapi jeda setahun itu takdir bisa berubah-ubah. Ada gosip nasional, tapi nasional mah banyak plot twist, banyak tikungan, katanya. Keinginan Ridwan Kamil maju lagi jadi gubernur direspons PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga mempertimbangkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil sebagai bakal calon wakil presiden, cawapres. Ganjar Pranowo. Basarah mengatakan Megawati akan mempertimbangkan semua tokoh secara seksama untuk mendampingi Ganjar. Saya kira semua bacawa pres dipertimbangkan Bu Mega dengan penuh seksama dengan berbagai pertimbangan dan alasan-alasan mengapa tokoh tersebut menjadi pertimbangan, kata Basarah di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Sebagai kepala daerah yang dianggap sukses, Basarah menuturkan Kang Emil tentu dipertimbangkan juga. Saya kira Pak Ridwan Kamil sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, ujarnya. Kendati demikian, dia menambahkan semua kandidat cawapres yang muncul ke publik maupun tidak saat ini masih memiliki peluang. Karena sekali lagi situasinya masih sangat cair dan dinamis, tutur Basarah. Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasanya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan Pak. Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus yang dari organisasi difabel tunarungu ini. Dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya komentar soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Nah, ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon presidennya calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini apakah sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa, negara, dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu,
PD Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan, terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PD Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerjasama dengan PD Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya, tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya? Antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Nah, tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas, untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gitu. Saya mau izin. Ya, silakan. Kita itu orang media, pintar bicaranya. Silakan hari. Ya, hari ini kami empat dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Ya, boleh disampaikan ya, kasih diketok ya. Di mana ketuanya ketua TPN. Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan. Beliau muda, gesit, dan pengetahuannya luas, dan juga networknya sangat luas. Dan juga ketua umum Kadin. Paling penting berikut pengarahan tadi dari Ibu Mega, tata cara kita rapat ya, kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September, dan itu berjalan setiap minggu ya. Jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN Tim Pemenangan Nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak, Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andika juga termasuk ke dalam tim pemenangan ini. Pak Andika Perkasa. Ada, Pak Andika termasuk sebagai salah satu wakil.
Oke, Pak, dengan pembentukan tim pemenangan ini apakah artinya sudah solid Pak antar ketumpartai, jadi tidak ada yang akan lengkang itu Pak? Tadi sangat solid. Ya. Pak Mariono, melihat berbagai macam isu Pak yang berkembang di luar, bagaimana ada manuver dari P3, apakah ini rapat hari ini bisa membuktikan soliditas dari partai pengusung Pak Ganjar? Ya, saya sampaikan bahwa Partai Persatuan Bangunan itu usianya sudah 50 tahun, ya. Dan sejak didirikannya Partai Persatuan Bangunan selalu taat asas terhadap konstitusi partai. Nah, konstitusi partai itu sudah memutuskan pada Rapimnas kelima di Yogyakarta, ya, bahwa Partai Persatuan Bangunan, ya, mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tahun 2024 dan mengikatkan diri dalam satu kerjasama politik dengan Partai PDI Perjuangan. Itu adalah keputusan dalam Rapimnas. Dan kemudian kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap, ya, istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial. Ya, keputusan yang diambil oleh bersama yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas, dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi, atau setingkat di atasnya, seperti, ya, Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan, karena P3-nya adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas atau Rapimnas itu Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan Pak. Ya, sampai sekarang sih nggak ada, ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah, ini tadi sempat dibicarakan nggak ya? Gimana kalau soal? Ya, itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya, bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya, saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain, ya. Tapi kalau mau bergabung, ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi bapaknya. Ya mudah-mudahan kita begitu, ya. Begitu, ya. Ya udah. Terima kasih. Bahas toh. Bentar. Ya, audionya aman.
Jadi kita berada dalam wilayah politik yang kita tidak mau mencampuri kewenangan di dalam kewenangannya yang menjadi domainnya aparat penegak hukum. Jadi itu dipersilahkan. Itu kalau memang ada pelanggaran hukum, ya itu domainnya adalah penegakan hukum. Ya itu yang punya domain untuk melakukan itu, ya itu adalah dari penegak hukum. Ada nggak Pak langkah pengusutannya Pak untuk tambang ilegal yang menguasai di sekitar IKN itu Pak? Saya tidak mau komen itu karena saat ini Partai Persatuan Bangunan berada dalam domainnya wilayah politik. Jadi nanti saya tidak campur aduk antara penanganan soal kasus hukum dan persoalan soal hukum. Pamar, Pak, kemarin Mbak Puan menunggu keputusan MK terkait pencawapresan Mas Gibran menjadi cawapres Mas Ganjar. Tanggapan P3 gimana nih, Pamar? Ya sah-sah saja, termasuk apa yang menjadi permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya itu adalah setiap warga negara memiliki hak sepanjang memang memiliki legal standing itu. Ya, semua warga negara punya itu. Jadi kalau ada yang mengajukan gugatan, kalau nggak salah yang saya dengar ada 2, yaitu mengajukan gugatan untuk minimal batas pencalonan yang dicalonkan sebagai calon wakil presiden adalah usia 35 tahun dan kemudian pembatasan tentang calon presiden usia 65 tahun, yaitu sah-sah saja sepanjang penggugat itu memiliki legal standing untuk itu. Tapi kalau P3 sampai sekarang masih mengajukan Pak Sandi ya, Pak? Ya, karena itu keputusan dalam Rapimnas 6 ya. Ya, itu yang kita terus perjuangkan. Tapi termasuk tadi di dalam juga diobrolin nggak Pak Ibu Mega soal Pak Sandi? Ya, kita sampaikan ya. Kita sampaikan. Respons Ibu Mega gimana? Bagus. Tetap mempertimbangkan ya Pak? Ya. Makasih ya Pak. Ya. Stop tidak. Stop. Mundur. Oh kan? Ayo mundur. Karena biar itu kameranya. Maju. Mundur. Awas kabel. Duduk. Ya, ngomong. Duduk. Bagian itu. Terima kasih rekan-rekan pada kesempatan ini kami. Yo. Ya, jadi hasilnya apa aja nih tadi Mas Sasto? Ya, mohon. Kelihatan nggak? Yang mana? Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Jadi tadi dilakukan rapat konsolidasi pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan sekaligus kerjasama di dalam pemenangan pemilu legislatif dari PD Perjuangan, Perindo, Hanura, dan P3. Dan di dalam rapat tersebut didahului dengan pertemuan secara tertutup para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo. Hampir selama 40 menit baru dilanjutkan rapat pleno. Nah, di dalam rapat pleno tersebut diputuskan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Yang pertama, tim pemenangan nasional itu sudah dibentuk. Strukturnya terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, kemudian ada ketua tim pemenangan nasional didampingi dengan para wakil ketua. Para wakil ketua ini ada yang berasal dari kalangan profesional, dari partai politik, dari purnawirawan, TNI, Polri, kemudian juga dari relawan. Kemudian juga sekretaris didampingi oleh para wakil sekretaris, juga ada dari partai politik, dari profesional dan relawan dengan direktur-direktur yang menggambarkan bagaimana strategi pemenangan Pak Ganjar itu akan dilakukan. Juga bagaimana koordinasi dengan Badan Pemenangan Pemilu dari partai politik yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Di luar itu juga diputuskan bahwa kantor pusat tim pemenangan nasional itu berada di gedung HIN yang digunakan juga pada saat pemenangan pasangan Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan terkait nama cawapres Pak Jokowi itu ada apa sih Pak? ya. Nanti
tadi kan pertemuan ada yang sifatnya tertutup. Ya tentu saja dalam pertemuan tertutup tersebut para ketua umum juga membahas hal-hal yang sifatnya strategis terkait dengan momentum pengumuman bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo itu kapan akan dilakukan, dan itu tadi baru dibahas beberapa gagasan mengingat Pak Ganjar ini kan baru menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur tanggal 5 September besok, dan kemudian dengan penuh optimisme mendapatkan penugasan sehingga akan berkonsentrasi penuh, sehingga hal terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo tentu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut untuk menentukan momentumnya dan siapa. Dan kemudian yang kedua dibahas hal-hal yang sifatnya sangat strategis, mencakup grand strategi pemenangan Pak Ganjar Pranowo di tengah optimisme elektoral Pak Ganjar Pranowo yang rebound dan kemudian terus membangun energi positif dengan dukungan dari relawan yang semakin banyak. Yang ketiga juga dibahas konstelasi dinamika politik nasional saat ini. Oke, apa tokoh NU Pak? Soal cawapresan juga turut menjadi pembahasan Mas. Kalau di Ya tadi pertemuan para ketua umum partai. Representasi NU itu akan mengulang lagi nggak sih? Itu di dalam pertemuan ketua umum partai politik yang saya juga tidak hadir. Tetapi arahnya nanti setelah Pak Ganjar menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah dan kemudian membangun optimisme dengan penugasan sebagai calon presiden, sehingga Pak Ganjar bisa bergerak lebih cepat di dalam menyapa seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Disitulah nanti akan dibahas lebih lanjut. Kriteria ada nama siapa aja nih? Kriteria semuanya sudah sebelumnya sudah dibahas bersama-sama di dalam pertemuan yang sangat intens. Mas Hasto, Nama-namanya Mas. Ya, nama-nama akan disampaikan pada momentum yang tepat. Membicarakan kemungkinan Demokrat akan gabung nggak Mas Hasto? Demokrat gabung bagaimana? Saat ini apa artinya dari pembicaraan akan menggandeng partai-partai yang masih jomblo saat ini seperti Demokrat gitu Mas? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Usman Sabta tadi, Ketua Umum Partai Hanura, ya beliau menegaskan ya sekiranya ada yang bergabung karena melihat bagaimana kepemimpinan, karakter, kinerja, rekam jejak dari Pak Ganjar Pranowo ini yang memang mendapatkan dukungan luas dari publik. Pak Ganjar sudah rebound dan terus naik, sementara yang lain turun. Dan ada yang masih di dalam membangun kerjasama itu masih ngalor, istilahnya presiden, masih ada yang ngidul. Nah, sehingga konsolidasi terus-menerus dilakukan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo, dan kerjasama di dalam pemilu legislatif itu juga tidak kalah penting. Intinya nggak menutup kemungkinan Kemungkinan Demokrat gabung gimana? pendukung Pak Ganjar. Gimana upaya PDIP mempertahankan barisan pendukung Pak Ganjar agar nggak pecah? Loh, kita nggak ada yang pecah, kita solid. Meskipun ada pihak-pihak yang mencoba menerapkan politik divide et impera, tetapi kami tetap solid, optimis, dan terus bergerak. Karena pertarungan di dalam pemilu presiden itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana karakter pemimpin, rekam jejak pemimpin, kinerja dari pemimpin tersebut, dan desain bagi masa depan. Dan Pak Ganjar Pranowo itu sudah lengkap, sudah komplit. Mas Hasto, tadi kan ada pertemuan Mbak Puan. Tadi kan ada pertemuan Mbak Puan dengan Pak Jokowi. Apakah ada pandangan atau arahan Tadi yang Mbak disampaikan? Puan Maharani juga melaporkan pertemuan selama hampir 2 jam dengan Bapak Presiden Jokowi. Yang disampaikan di dalam pertemuan tadi itu inherent dengan apa yang telah dibahas oleh para ketua umum. Semua menyatakan solid bergerak dan kemudian semakin memadukan dalam strategi komunikasi, dalam juru kampanye, kemudian juru bicara dari setiap partai politik untuk bersama-sama menyatu dengan relawan dan rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada instruksi dari Bu Mega nggak soal solid sama semakin solid? Gimana? Ada instruksi dari Bu Mega agar semakin solid? Ya tadi, jadi seluruh ketua umum itu menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis pemenangan pemilu. Yang tadi diawali dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Ketua Umum P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Bapak Haritanu, dan kemudian Bapak Usman Sabta. Jadi semua menyampaikan kebijakan strategis pemenangan pemilu yang nanti dijabarkan secara operasional oleh tim pemenangan nasional.
Mas Hasto katanya mau ada pertemuan antara Mbak Puan dengan Nasdem dengan Pak Surya Ya Paloh. satu-satu, ini momentumnya kan konsolidasi dulu. Ya pertemuan-pertemuan nanti akan dilakukan tentu saja dengan melihat konstelasi nasional politik. Termasuk pertemuan dengan Partai Demokrat, Mas Hasto? Nanti agendanya satu-satu. Jadi agenda hari ini adalah pemantapan di dalam menyusun tim pemenangan nasional dan agenda-agenda strategis berdasarkan kebijakan yang disampaikan para ketua umum untuk dijabarkan. Pada hari Rabu tanggal 13 September yang akan datang, tim kampanye, tim pemenangan nasional secara lengkap itu nanti akan diumumkan. Untuk strategi dari lima nama seperti apa strategi PDI Perjuangan untuk menutup suara-suara di yang elektabilitas PDI Perjuangan masih rendah. Misalnya di Jawa Timur kan Muhaimin Iskandar masuk sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo, tapi sekarang sudah dideklarasikan sebagai cawapres Anies. Gimana nih strategi dari PDIP untuk menutup suara yang berkurang itu? Tadi sudah dibahas strategi pemenangan berdasarkan geografis, berdasarkan aspek demografi, bahkan sampai isu-isu setiap target segmen pemilih. Jadi sudah cukup detail termasuk apa yang akan dilakukan di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Kalimantan misalnya, di Sumatera, itu sudah dibahas secara lengkap berdasarkan hasil survei terakhir dan juga kajian tim strategis. Terkait Mas Gibran yang mencuat sebagai cawapres, pertemuan Ibu Mega dengan Pak SBY tengah berlangsung ini seperti apa ya? Ya kita semuanya kan bertahap ya mengadakan pemenangan pemilu. Jadi setelah tim pemenangan nasional, setelah tim pemenangan nasional itu nantinya komposisinya lengkap, ditargetkan pada Rabu depan, maka agenda-agenda penggalangan termasuk partai politik itu selanjutnya nanti akan dilakukan menunggu arahan dari seluruh Dewan Pengarah yang terdiri dari para ketua umum partai politik. Kemungkinan Demokrat merapat penjajakannya Ya nanti, jadi kan tim pemenangannya di tim pemenangan nasional dibentuk. Tim pemenangan nasional ini kemudian mendapat arahan dari Dewan Pengarah para ketua umum partai. Disitulah komunikasi secara intens dengan partai politik lain, dengan kemudian tokoh-tokoh masyarakat itu akan dilakukan. Mengingat Dewan Penasehat itu juga nanti berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Terkait dengan penunjukan nama Pak Arsyad Rashid tadi, Mas Hasto. Ya penunjukan dari Pak Arsyad Rashid tadi kan dilakukan ya dengan melihat bagaimana karakter dari Pak Ganjar Pranowo, target-target kemenangan, kemudian kita lihat track record-nya, sehingga semua sepakat suara bulat tadi untuk Pak Arsyad Rashid sebagaimana disampaikan Pak Haritanu sebagai ketua tim pemenangan nasional. Sebelumnya kan tapi juga santer nama Pak Andika Perkasa, Mas Hasto. Di AHY dari P3 tadi menjelaskan masing-masing soal wacana itu. Ya tadi dari P3 juga sudah menyatakan berbagai aspek-aspek strategi pemenangan pemilu untuk Pak Ganjar Pranowo, termasuk tahapan kapan kira-kira calon wakil presiden ini akan dikerucutkan, nama-namanya siapa saja, itu tadi sudah disampaikan, hanya sifatnya tertutup. Ya, semua ketua umum partai di dalam pertemuan tertutup tadi sudah menyampaikan hal itu. Mas, ini Mas Anies kemarin juga mulai melanjutkan narasi, narasinya itu bukan perubahan lagi, tapi melanjutkan karena dia sudah berduet dengan Caimin. Nah ini seperti apa tanggapan PDIP? Apakah strategi menghadapi Mas Anies ini seperti apa? Strategi kami adalah memenangkan Pak Ganjar Pranowo dengan komunikasi yang baik, dengan turun ke bawah, memperkuat akar rumput. Ya masing-masing capres punya strategi yang berbeda-beda, tetapi Pak Ganjar Pranowo itu konsisten turun ke bawah karena kepemimpinannya jelas, prestasinya di Jawa Tengah sangat baik, maka didorong untuk ditingkatkan penugasannya dan besok rakyat berbondong-bondong untuk memberikan doa kepada Pak Ganjar Pranowo di dalam penugasan yang lebih tinggi dengan penuh antusias. Jadi kalau yang lain kan masih berubah-ubah. Ya cukup ya. Terima kasih Mas Hasto.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mulai hari ini tak lagi menjabat sebagai gubernur. Per tanggal 5 September tahun 2023, Ridwan Kamil menjadi warga biasa. Pagi ini pukul 8.35, kami mohon pamit. Sampai jumpa di lain waktu, di lain takdir. Hatur nuhun, kata Ridwan Kamil bersama UU, Atalia, dan Lina yang berdiri di tengah para ASN yang duduk santai di halaman gedung sate. Ridwan Kamil mengatakan, Selasa, 5/9, pukul 8 waktu Indonesia Barat, masa jabatannya dan UU habis, digantikan oleh PJ Gubernur Jabar B. Triadi Mahmudin. Ridwan Kamil mengatakan setelah itu ia akan kembali menjadi warga biasa, seorang arsitek, dan bercanda bahwa akan meluncurkan produk skincare. Jam 8 pagi habis sudah tugas. Habis itu saya warga biasa. Jadi kalau butuh desain arsitek Ridwan Kamil, silakan. Program endorse dengan follower 20 jutaan, bisa. 2 minggu lagi saya launching skincare saya, kata Ridwan Kamil yang diikuti tawa para ASN. Ia pun menyatakan detik itu, yang ada di hatinya adalah melanjutkan sebagai Gubernur Jabar di periode kedua. 70% hati saya adalah akan melanjutkan jadi Gubernur Jabar lagi karena itu paling nyata, paling realistis. Tapi jeda setahun itu takdir bisa berubah-ubah. Ada gosip nasional, tapi nasional mah banyak plot twist, banyak tikungan, katanya. Keinginan Ridwan Kamil maju lagi jadi gubernur direspons PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga mempertimbangkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil sebagai bakal calon wakil presiden, cawapres. Ganjar Pranowo, Basarah mengatakan Megawati akan mempertimbangkan semua tokoh secara seksama untuk mendampingi Ganjar. Saya kira semua bacawa pres dipertimbangkan Bu Mega dengan penuh seksama dengan berbagai pertimbangan dan alasan-alasan mengapa tokoh tersebut menjadi pertimbangan, kata Basarah di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Sebagai kepala daerah yang dianggap sukses, Basarah menuturkan Kang Emil tentu dipertimbangkan juga. Saya kira Pak Ridwan Kamil sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, ujarnya. Kendati demikian, dia menambahkan semua kandidat cawapres yang muncul ke publik maupun tidak saat ini masih memiliki peluang. Karena sekali lagi situasinya masih sangat cair dan dinamis, tutur Basarah. Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasanya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus dari organisasi difabel tunarungu ini. Dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya komentar soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan ya, nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Nah, ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon presidennya yang akan calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini apakah sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa, negara, dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu, PDI Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain
sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PDI Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerja sama dengan PDI Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya. Tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya nanti? Antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Nah, tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik Pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gitu. Saya mau izin. Ya, silakan. Kita tuh orang media, pintar bicaranya. Ya, hari ini kami sempat dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN itu singkatan dari tim pemenangan nasional, ya boleh disampaikan ya tadi di TikTok ya, di mana ketuanya ketua TPN tim pemenangan nasional adalah Pak Arsyad Rashid, sudah tadi diputuskan. Beliau muda, gesit, dan pengetahuannya luas, dan juga networknya sangat luas. Dan juga ketua umum Kadin. Itu yang paling penting. Berikut pengarahan-pengarahan tadi dari Ibu Mega, tata cara kita rapat, ya kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang. Ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September dan itu berjalan setiap minggu. Ya, jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN tim pemenangan nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak, Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andika juga termasuk ke dalam tim pemenangan ini. Pak Andika Perkasa. Ada, Pak Andika termasuk sebagai salah satu wakil.
Oke, Pak, dengan pembentukan tim pemenangan ini apakah artinya sudah solid Pak antar satu partai, jadi tidak ada yang akan lengkap gitu Pak? Oh, tadi sangat solid. Ya. Pak Mariono melihat berbagai macam isu Pak yang berkembang di luar, bagaimana ada manuver dari P3, apakah ini rapat hari ini bisa membuktikan soliditas dari partai pengusung Pak Ganjar? Iya, saya sampaikan bahwa Partai Persatuan Bangunan itu usianya sudah 50 tahun, ya. Dan sejak didirikannya Partai Persatuan Bangunan selalu taat asas terhadap konstitusi partai. Nah, konstitusi partai itu sudah memutuskan pada Rapimnas kelima di Yogyakarta, ya, bahwa Partai Persatuan Bangunan, ya, mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tahun 2024 dan mengikatkan diri dalam satu kerjasama politik dengan Partai PDI Perjuangan. Itu adalah keputusan dalam Rapimnas. Dan kemudian kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap, ya, istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial, ya. Keputusan yang diambil oleh bersama, yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas, dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi, atau setingkat di atasnya, seperti, ya, Mukernas, musyawarah kerja nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan, karena P3-nya adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas atau Rapimnas itu Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan Pak. Iya, sampai sekarang sih nggak ada, ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu, ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah, ini tadi juga kapan nggak ya? Gimana kalau Ya, itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya, bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya, saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain, ya. Tapi kalau mau bergabung, ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi bapaknya. Ya mudah-mudahan kita begitu, ya. Gitu, ya. Ya udah. Terima kasih. Bahas toh. Bentar. Siap, audionya aman. Jadi kita berada dalam wilayah politik yang kita tidak mau mencampuri kewenangan di dalam kewenangan
hanya yang menjadi domainnya aparat penegak hukum. Jadi itu dipersilakan. Itu kalau memang ada pelanggaran hukum, ya itu domainnya adalah penegakan hukum. Ya itu yang punya domain untuk melakukan itu, ya itu adalah dari penegak hukum. Ada nggak Pak langkah pengusutannya Pak untuk tambang ilegal yang menguasai di sekitar IKN itu Pak? Saya tidak mau komen itu karena saat ini Partai Persatuan Bangunan berada dalam domainnya wilayah politik. Jadi nanti sudah campur aduk antara penanganan soal kasus hukum dengan persoalan soal politik. Pak kemarin Mbak Puan menunggu keputusan MK terkait pencawapresan Mas Gibran menjadi cawapres Mas Ganjar. Tanggapan P3 gimana nih, Pak Mar? Ya sah-sah saja, termasuk apa yang menjadi permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya itu adalah setiap warga negara memiliki hak sepanjang memang memiliki legal standing itu, ya semua warga negara punya itu. Jadi kalau ada yang mengajukan gugatan, kalau nggak salah yang saya dengar ada 2, yaitu mengajukan gugatan untuk minimal batas pencalonan yang dicalonkan menjadi calon wakil presiden adalah usia 35 tahun dan kemudian pembatasan tentang calon presiden usia 65 tahun, yaitu sah-sah saja sepanjang penggugat itu memiliki legal standing untuk itu. Tapi kalau P3 sampai sekarang masih mengajukan Pak Sandi ya, Pak? Ya, karena itu keputusan dalam Rapimnas 6 ya. Ya, itu yang kita terus perjuangkan. Tapi termasuk tadi di dalam juga diobrolin nggak Pak Ibu Mega soal Pak Sandi? Kita sampaikan ya. Kita sampaikan. Respons Ibu Mega gimana? Bagus. Tetap mempertimbangkan ya Pak? Ya. Makasih ya Pak. Ya. Stop bertindak. Stop. Mundur. Oh, kan? Ayo mundur. Karena biar itu kameranya. Maju. Mundur. Awas kabel. Duduk. Ya, monggo. Duduk. Bagian itu. Terima kasih rekan-rekan pada kesempatan ini kami. Yo. Ya, jadi hasilnya apa aja nih tadi Mas Sasto? Ya, mohon. Kelihatan nggak? Yang mana? Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Jadi tadi dilakukan rapat konsolidasi pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan sekaligus kerjasama di dalam pemenangan pemilu legislatif dari PD Perjuangan, Perindo, Hanura, dan P3. Dan di dalam rapat tersebut didahului dengan pertemuan secara tertutup para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo. Hampir selama 40 menit baru dilanjutkan rapat pleno. Nah, di dalam rapat pleno tersebut diputuskan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Yang pertama, tim pemenangan nasional itu sudah dibentuk. Strukturnya terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, kemudian ada ketua tim pemenangan nasional didampingi dengan para wakil ketua. Para wakil ketua ini ada yang berasal dari kalangan profesional, dari partai politik, dari purnawirawan, TNI, Polri, kemudian juga dari relawan. Kemudian juga sekretaris didampingi oleh para wakil sekretaris, juga ada dari partai politik, dari profesional dan relawan dengan direktur-direktur yang menggambarkan bagaimana strategi pemenangan Pak Ganjar itu akan dilakukan. Juga bagaimana koordinasi dengan Badan Pemenangan Pemilu dari partai politik yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Di luar itu juga diputuskan bahwa kantor pusat tim pemenangan nasional itu berada di gedung High-End yang digunakan juga pada saat pemenangan pasangan Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan Terkait nama cawapres Mas Sasto itu ada apa sih Pak? ya. Nanti tadi kan pertemuan ada yang sifatnya tertutup. Ya tentu saja dalam pertemuan tertutup tersebut para ketua umum juga
membahas hal-hal yang sifatnya strategis terkait dengan momentum pengumuman bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Itu kapan akan dilakukan, dan itu tadi baru dibahas beberapa gagasan, mengingat Pak Ganjar ini kan baru menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur tanggal 5 September besok. Dan kemudian dengan penuh optimisme mendapatkan penugasan sehingga akan berkonsentrasi penuh, sehingga hal terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo tentu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut untuk menentukan momentumnya dan siapa. Dan kemudian yang kedua dibahas hal-hal yang sifatnya sangat strategis, mencakup grand strategi pemenangan Pak Ganjar Pranowo di tengah optimisme elektoral Pak Ganjar Pranowo yang rebound dan kemudian terus membangun energi positif dengan dukungan dari relawan yang semakin banyak. Yang ketiga juga dibahas konstelasi dinamika politik nasional saat ini. Oke, apa tokoh NU Pak? Soal cawapresan juga turut menjadi pembahasan Mas. Kalau di Ya tadi pertemuan para ketua umum partai. Representasi NU itu akan mengulang lagi nggak sih? Itu di dalam pertemuan ketua umum partai politik yang saya juga tidak hadir. Tetapi arahnya nanti setelah Pak Ganjar menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah dan kemudian membangun optimisme dengan penugasan sebagai calon presiden, sehingga Pak Ganjar bisa bergerak lebih cepat di dalam menyapa seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Disitulah nanti akan dibahas lebih lanjut. Nama cawapres kriteria ada nama siapa aja nih? Kriteria semuanya sudah sebelumnya sudah dibahas bersama-sama di dalam pertemuan yang sangat intens. Mas Hasto, Nama-namanya Mas. Ya, nama-nama akan disampaikan pada momentum yang tepat. Membicarakan kemungkinan Demokrat akan gabung nggak Mas Hasto? Demokrat gabung saat ini apa artinya pembicaraan akan menggandeng partai-partai yang masih jomblo saat ini Demokrat gitu Mas? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Usman Sabta tadi, Ketua Umum Partai Hanura, ya beliau menegaskan ya sekiranya ada yang bergabung karena melihat bagaimana kepemimpinan, karakter, kinerja, rekam jejak dari Pak Ganjar Pranowo ini yang memang mendapatkan dukungan luas dari publik. Pak Ganjar sudah rebound dan terus naik, sementara yang lain turun. Dan ada yang masih di dalam membangun kerjasama itu masih ngalor, istilahnya presiden, masih ada yang ngidul. Nah, sehingga konsolidasi terus-menerus dilakukan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo, dan kerjasama di dalam pemilu legislatif itu juga tidak kalah penting. Intinya kemungkinan Demokrat gabung gimana? Pendukung Pak Ganjar, gimana upaya PDIP mempertahankan barisan pendukung Pak Ganjar agar nggak pecah? Loh, kita nggak ada yang pecah, kita solid. Meskipun ada pihak-pihak yang mencoba menerapkan politik divide et impera, tetapi kami tetap solid, optimis, dan terus bergerak. Karena pertarungan di dalam pemilu presiden itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana karakter pemimpin, rekam jejak pemimpin, kinerja dari pemimpin tersebut, dan desain bagi masa depan. Dan Pak Ganjar Pranowo itu sudah lengkap, sudah komplit. Mas Hasto, tadi kan ada pertemuan Mbak Puan dengan Pak Jokowi. Apakah ada pandangan atau arahan Tadi yang Mbak disampaikan? Puan Maharani juga melaporkan pertemuan selama hampir 2 jam dengan Bapak Presiden Jokowi. Yang disampaikan di dalam pertemuan tadi itu inherent dengan apa yang telah dibahas oleh para ketua umum. Semua menyatakan solid bergerak, dan kemudian semakin memadukan dalam strategi komunikasi, dalam juru kampanye, kemudian juru bicara dari setiap partai politik untuk bersama-sama menyatu dengan relawan dan rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada instruksi dari Bu Mega nggak soal kerjasama ini semakin solid? Gimana? Ada instruksi dari Bu Mega ada semakin solid? Ya tadi, jadi seluruh ketua umum itu menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis pemenangan pemilu. Yang tadi diawali dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Ketua Umum P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Bapak Haritanu, dan kemudian Bapak Usman Sabta. Jadi semua menyampaikan kebijakan strategis pemenangan pemilu yang nanti dijabarkan secara operasional oleh tim pemenangan nasional. Mas Hasto, katanya mau ada pertemuan antara Mbak Puan dengan Nasdem dengan Pak Surya Paloh. Ya, satu-satu, ini momentumnya kan konsolidasi dulu. Ya, pertemuan-pertemuan nanti akan
dilakukan tentu saja dengan melihat konstelasi nasional politik. Termasuk pertemuan dengan Partai Demokrat, Mas Hasto? Nanti agendanya satu-satu. Jadi agenda hari ini adalah pemantapan di dalam menyusun tim pemenangan nasional dan agenda-agenda strategis berdasarkan kebijakan yang disampaikan para ketua umum untuk dijabarkan. Pada hari Rabu tanggal 13 September yang akan datang, tim kampanye, tim pemenangan nasional secara lengkap itu nanti akan diumumkan. Untuk terkait dari lima nama seperti apa strategi PDI Perjuangan untuk menutup suara-suara yang elektabilitas PDI Perjuangan masih rendah. Misalnya di Jawa Timur kan Muhaimin Iskandar masuk sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo, tapi sekarang sudah dideklarasikan sebagai cawapres Anies. Gimana nih strategi dari PDIP untuk menutup suara yang berkurang itu? Tadi sudah dibahas strategi pemenangan berdasarkan geografis, berdasarkan aspek demografi, bahkan sampai isu-isu setiap target segmen pemilih. Jadi sudah cukup detail termasuk apa yang akan dilakukan di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Kalimantan misalnya, di Sumatera, itu sudah dibahas secara lengkap berdasarkan hasil survei terakhir dan juga kajian tim strategis. Terkait sama Mas Gibran yang mencoba sebagai cawapres, pembukaan Ibu Mega dengan Pak SBY tengah berlangsung ini seperti apa ya? Ya, kita semuanya kan bertahap ya mengadakan pemenangan pemilu. Jadi setelah tim kampanye, tim pemenangan nasional, setelah tim pemenangan nasional itu nantinya komposisinya lengkap, ditargetkan pada Rabu depan, maka agenda-agenda penggalangan termasuk partai politik itu selanjutnya nanti akan dilakukan menunggu arahan dari seluruh Dewan Pengarah yang terdiri dari para ketua umum partai politik. Mas Hasto, kalau kemungkinan Demokrat merapat itu bagaimana, Mas? Kemungkinan Demokrat merapat penjajakannya Ya nanti, apa jadi kan tim pemenangannya di tim pemenangan nasional dibentuk. Tim pemenangan nasional ini kemudian mendapat arahan dari Dewan Pengarah para ketua umum partai. Disitulah komunikasi secara intens dengan partai politik lain, dengan kemudian tokoh-tokoh masyarakat, itu akan dilakukan. Mengingat Dewan Penasehat itu juga nanti berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Mas Hasto, terkait dengan penunjukan nama Pak Arsyad Rashid tadi, Mas Hasto. Terwujud atau gimana? Ya, penunjukan dari Pak Arsyad Rashid tadi kan dilakukan ya dengan melihat bagaimana karakter dari Pak Ganjar Pranowo, target-target kemenangan, kemudian kita lihat track record-nya, sehingga semua sepakat suara bulat tadi untuk Pak Arsyad Rashid sebagaimana disampaikan Pak Haritanu sebagai ketua tim pemenangan nasional. Sebelumnya kan tapi juga santer nama Pak Andika Perkasa, Mas Hasto. Di AHY dari P3 tadi menjelaskan nggak sih Mas soal wacana itu? Ya, tadi dari P3 juga sudah menyatakan berbagai aspek-aspek strategi pemenangan pemilu untuk Pak Ganjar Pranowo, termasuk tahapan kapan kira-kira calon wakil presiden ini akan dikerucutkan, nama-namanya siapa saja, itu tadi sudah disampaikan, hanya sifatnya tertutup. Ya, semua ketua umum partai di dalam pertemuan tertutup tadi sudah menyampaikan hal itu. Mas, ini Mas Anies kemarin juga mulai melanjutkan narasi, narasinya itu bukan perubahan lagi, tapi melanjutkan karena dia sudah berduet dengan Caimin. Nah, ini seperti apa tanggapan PDIP? Apakah strategi menghadapi Mas Anies ini seperti apa? Strategi kami adalah memenangkan Pak Ganjar Pranowo dengan komunikasi yang baik, dengan turun ke bawah, memperkuat akar rumput. Ya, masing-masing capres punya strategi yang berbeda-beda, tetapi Pak Ganjar Pranowo itu konsisten turun ke bawah karena kepemimpinannya jelas, prestasinya di Jawa Tengah sangat baik, maka didorong untuk ditingkatkan penugasannya dan besok rakyat berbondong-bondong untuk memberikan doa kepada Pak Ganjar Pranowo di dalam penugasan yang lebih tinggi dengan penuh antusias. Jadi kalau yang lain kan masih berubah-ubah. Ya, cukup ya. Terima kasih Mas Hasto. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mulai hari ini tak lagi menjabat sebagai gubernur. Pertanggal 5 September tahun 2023, Ridwan Kamil menjadi warga biasa. Pagi ini pukul 8.35, kami mohon pamit.
Sampai jumpa di lain waktu, di lain takdir. Hatur nuhun, kata Ridwan Kamil bersama UU, Atalia, dan Lina yang berdiri di tengah para ASN yang duduk santai di halaman gedung sate. Ridwan Kamil mengatakan, Selasa, 5/9, pukul 8 waktu Indonesia Barat, masa jabatannya dan UU habis, digantikan oleh PJ Gubernur Jabar B. Triadi Mahmudin. Ridwan Kamil mengatakan setelah itu ia akan kembali menjadi warga biasa, seorang arsitek, dan bercanda bahwa akan meluncurkan produk skincare. Jam 8 pagi habis sudah tugas. Habis itu saya warga biasa. Jadi kalau butuh desain arsitek Ridwan Kamil, silakan. Program endorse dengan follower 20 jutaan, bisa. 2 minggu lagi saya launching skincare saya, kata Ridwan Kamil yang diikuti tawa para ASN. Ia pun menyatakan detik itu, yang ada di hatinya adalah melanjutkan sebagai Gubernur Jabar di periode kedua. 70% hati saya adalah akan melanjutkan jadi Gubernur Jabar lagi karena itu paling nyata, paling realistis. Tapi jeda setahun itu takdir bisa berubah-ubah. Ada gosip nasional, tapi nasional mah banyak plot twist, banyak tikungan, katanya. Keinginan Ridwan Kamil maju lagi jadi gubernur direspons PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga mempertimbangkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil sebagai bakal calon wakil presiden, cawapres. Ganjar Pranowo, Basarah mengatakan Megawati akan mempertimbangkan semua tokoh secara seksama untuk mendampingi Ganjar. Saya kira semua bacawa pres dipertimbangkan Bu Mega dengan penuh seksama dengan berbagai pertimbangan dan alasan-alasan mengapa tokoh tersebut menjadi pertimbangan, kata Basarah di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Sebagai kepala daerah yang dianggap sukses, Basarah menuturkan Kang Emil tentu dipertimbangkan juga. Saya kira Pak Ridwan Kamil sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, ujarnya. Kendati demikian, dia menambahkan semua kandidat cawapres yang muncul ke publik maupun tidak saat ini masih memiliki peluang. Karena sekali lagi situasinya masih sangat cair dan dinamis, tutur Basarah. Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasannya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan Pak. Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus yang dari organisasi difabel tunarungu ini. Dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya berharap soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan ya, nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Dan ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon presidennya yang akan calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini apakah sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa, negara dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu
PD Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PD Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerjasama dengan PD Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya, tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya? Antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Nah, tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Begitu. Saya mau izin. Ya, silakan Mas. Kita itu orang media, pintar bicaranya. Silakan Mari. Ya, hari ini kami empat dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Ya, boleh disampaikan ya tadi di TikTok ya, di mana ketuanya ketua TPN. Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan. Beliau muda, bersih, dan pengetahuan luas, dan juga networknya sangat luas. Dan juga ketua umum Kadin. Yang paling penting berikut pengarahan tadi dari Bu Mega, tata cara kita rapat ya, kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September dan itu berjalan setiap minggu ya. Jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN Tim Pemenangan Nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak, Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andika termasuk ke dalam tim pemenangan ini? Pak Andika Perkasa. Ada, Pak Andika termasuk sebagai salah satu wakil.
Oke, Pak, dengan pembentukan tim pemenangan ini apakah artinya sudah solid Pak antar ketuanya, jadi tidak ada yang akan lengkang itu Pak? Oh, tadi sangat solid. Ya. Pak Mariono melihat berbagai macam isu Pak yang berkembang di luar, bagaimana ada manuver dari P3, apakah ini rapat hari ini bisa membuktikan soliditas dari Partai Pengusung Pak Ganjar? Ya, saya sampaikan bahwa Partai Persatuan Bangunan itu usianya sudah 50 tahun, ya. Dan sejak didirikannya Partai Persatuan Bangunan selalu taat asas terhadap konstitusi partai. Nah, konstitusi partai itu sudah memutuskan pada Rapimnas kelima di Yogyakarta, ya, bahwa Partai Persatuan Bangunan, ya, mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tahun 2024 dan mengikatkan diri dalam satu kerjasama politik dengan Partai PDI Perjuangan. Itu adalah keputusan dalam Rapimnas. Dan kemudian kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap, ya, istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial, ya. Keputusan yang diambil oleh bersama yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas, dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi, atau setingkat di atasnya, seperti, ya, Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan, karena P3 adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas atau Rapimnas itu Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan Pak. Iya, sampai sekarang sih nggak ada, ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah, ini tadi sempat juga kapan nggak ya? Gimana kalau Ya, itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya, bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya, saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain, ya. Tapi kalau mau bergabung, ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi bapaknya. Ya mudah-mudahan kita begitu ya. Begitu ya. Ya udah. Terima kasih. Bahas toh. Bentar. Siap, audionya aman. Jadi
lagi kita berada dalam wilayah politik yang kita tidak mau mencampuri kewenangan di dalam kewenangannya yang menjadi domainnya aparat penegak hukum. Jadi itu dipersilahkan. Itu kalau memang ada pelanggaran hukum, ya itu domainnya adalah penegakan hukum. Ya itu yang punya domain untuk melakukan itu, ya itu adalah dari penegak hukum. Ada nggak Pak langkah pengusutannya Pak untuk tambang ilegal yang menguasai di sekitar IKN itu Pak? Saya tidak mau komen itu karena saat ini Kementerian Bangunan berada dalam domainnya wilayah politik. Jadi nanti saya tidak campur aduk antara penanganan soal kasus hukum dengan persoalan soal hukum. Pamar, kemarin Mbak Puan menunggu keputusan MK terkait pencawapresan Mas Gibran menjadi cawapres Mas Ganjar. Tanggapan P3 gimana nih, Pamar? Ya sah-sah saja, termasuk apa yang menjadi permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya itu adalah setiap warga negara memiliki hak sepanjang memang memiliki legal standing itu, ya semua warga negara punya itu. Jadi kalau ada yang mengajukan gugatan, kalau nggak salah yang saya dengar ada 2, yaitu mengajukan gugatan untuk minimal batas pencalonan yang dicalonkan sebagai calon wakil presiden adalah usia 35 tahun dan kemudian pembatasan tentang calon presiden usia 65 tahun, yaitu sah-sah saja sepanjang penggugat itu memiliki legal standing untuk itu. Tapi kalau P3 sampai sekarang masih mengajukan Pak Sandi ya, Pak? Ya, karena itu keputusan dalam Rapimnas 6 ya itu yang kita terus perjuangkan. Tapi termasuk tadi di dalam juga diobrolin nggak Pak Ibu Mega soal Pak Sandi? Ya, kita sampaikan ya. Kita sampaikan. Respons Ibu Mega gimana? Bagus. Tetap mempertimbangkan ya Pak? Ya. Makasih ya Pak. Ya. Stop bertindak. Stop. Mundur. Oh kan? Ayo mundur. Karena biar itu kameranya. Maju. Mundur. Awas kabel. Duduk. Ya, monggo. Duduk bagian itu. Terima kasih rekan-rekan pada kesempatan ini kami. Yo. Ya, jadi hasilnya apa aja nih tadi Mas Sasto? Ya, Nuan. Kelihatan nggak? Yang mana? Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Jadi tadi dilakukan rapat konsolidasi pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan sekaligus kerjasama di dalam pemenangan pemilu legislatif dari PD Perjuangan, Perindo, Hanura, dan P3. Dan di dalam rapat tersebut didahului dengan pertemuan secara tertutup para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo. Hampir selama 40 menit baru dilanjutkan rapat pleno. Nah, di dalam rapat pleno tersebut diputuskan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Yang pertama, tim pemenangan nasional itu sudah dibentuk. Strukturnya terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, kemudian ada ketua tim pemenangan nasional didampingi dengan para wakil ketua. Para wakil ketua ini ada yang berasal dari kalangan profesional, dari partai politik, dari purnawirawan, TNI, Polri, kemudian juga dari relawan. Kemudian juga sekretaris didampingi oleh para wakil sekretaris, juga ada dari partai politik, dari profesional dan relawan dengan direktur-direktur yang menggambarkan bagaimana strategi pemenangan Pak Ganjar itu akan dilakukan. Juga bagaimana koordinasi dengan Badan Pemenangan Pemilu dari partai politik yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Di luar itu juga diputuskan bahwa kantor pusat tim pemenangan nasional itu berada di gedung HIN yang digunakan juga pada saat pemenangan pasangan Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan Terkait nama cawapres Mas Hasto. Jokowi, nanti ada apa sih Pak? ya. Nanti
tadi kan pertemuan ada yang sifatnya tertutup. Ya tentu saja dalam pertemuan tertutup tersebut para ketua umum juga membahas hal-hal yang sifatnya strategis terkait dengan momentum pengumuman bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo itu kapan akan dilakukan, dan itu tadi baru dibahas beberapa gagasan, mengingat Pak Ganjar ini kan baru menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur tanggal 5 September besok, dan kemudian dengan penuh optimisme mendapatkan penugasan sehingga akan berkonsentrasi penuh, sehingga hal terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo tentu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut untuk menentukan momentumnya dan siapa. Dan kemudian yang kedua dibahas hal-hal yang sifatnya sangat strategis, mencakup grand strategi pemenangan Pak Ganjar Pranowo di tengah optimisme elektoral Pak Ganjar Pranowo yang rebound dan kemudian terus membangun energi positif dengan dukungan dari relawan yang semakin banyak. Yang ketiga juga dibahas konstelasi dinamika politik nasional saat ini. Oke, apa tokoh NU Pak? Soal cawapresan juga turut menjadi pembahasan Mas. Kalau di ya tadi pertemuan para ketua umum partai. Representasi NU itu akan mengulang lagi nggak sih? Itu di dalam pertemuan ketua umum partai politik yang saya juga tidak hadir. Tetapi arahnya nanti setelah Pak Ganjar menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah dan kemudian membangun optimisme dengan penugasan sebagai calon presiden, sehingga Pak Ganjar bisa bergerak lebih cepat di dalam menyapa seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Disitulah nanti akan dibahas lebih lanjut. Kriteria ada nama siapa aja nih? Kriteria semuanya sudah sebelumnya sudah dibahas bersama-sama di dalam pertemuan yang sangat intens. Mas Hasto, Nama-namanya Mas. Ya, nama-nama akan disampaikan pada momentum yang tepat. Membicarakan kemungkinan Demokrat akan gabung nggak Mas Hasto? Demokrat gabung bagaimana saat ini? Apa artinya pembicaraan akan menggandeng partai-partai yang masih jomblo saat ini Demokrat itu Mas? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Usman Sabta tadi, Ketua Umum Partai Hanura, ya beliau menegaskan ya sekiranya ada yang bergabung karena melihat bagaimana kepemimpinan, karakter, kinerja, rekam jejak dari Pak Ganjar Pranowo ini yang memang mendapatkan dukungan luas dari publik. Pak Ganjar sudah rebound dan terus naik, sementara yang lain turun. Dan ada yang masih di dalam membangun kerjasama itu masih ngalor, istilahnya presiden, masih ada yang ngidul. Nah, sehingga konsolidasi terus-menerus dilakukan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo, dan kerjasama di dalam pemilu legislatif itu juga tidak kalah penting. Intinya nggak menutup kemungkinan Kemungkinan Demokrat gabung gimana? Pendukung Pak Ganjar, gimana upaya PDIP mempertahankan barisan pendukung Pak Ganjar agar nggak pecah? Loh, kita nggak ada yang pecah, kita solid. Meskipun ada pihak-pihak yang mencoba menerapkan politik divide et impera, tetapi kami tetap solid, optimis, dan terus bergerak. Karena pertarungan di dalam pemilu presiden itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana karakter pemimpin, rekam jejak pemimpin, kinerja dari pemimpin tersebut, dan desain bagi masa depan. Dan Pak Ganjar Pranowo itu sudah lengkap, sudah komplit. Mas Hasto, tadi kan ada pertemuan Mbak Puan dengan Pak Jokowi. Apakah ada pandangan atau arahan tadi yang Mbak disampaikan? Puan Maharani juga melaporkan pertemuan selama hampir 2 jam dengan Bapak Presiden Jokowi. Yang disampaikan di dalam pertemuan tadi itu inherent dengan apa yang telah dibahas oleh para ketua umum. Semua menyatakan solid bergerak, dan kemudian semakin memadukan dalam strategi komunikasi, dalam juru kampanye, kemudian juru bicara dari setiap partai politik untuk bersama-sama menyatu dengan relawan dan rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada instruksi khusus dari Bu Mega nggak soal yang solid sama semakin solid? Gimana? Ada instruksi dari Bu Mega agar semakin solid? Ya tadi, jadi seluruh ketua umum itu menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis pemenangan pemilu. Yang tadi diawali dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Ketua Umum P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Bapak Haritanu, dan kemudian Bapak Usman Sabta. Jadi semua menyampaikan kebijakan strategis pemenangan pemilu yang nanti dijabarkan secara operasional oleh tim pemenangan nasional.
Mas Hasto katanya mau ada pertemuan antara Mbak Puan dengan Nasdem dengan Pak Surya Ya Paloh. satu-satu, ini momentumnya kan konsolidasi dulu. Ya pertemuan-pertemuan nanti akan dilakukan tentu saja dengan melihat konstelasi nasional politik. Termasuk pertemuan dengan Partai Demokrat, Mas Hasto? Nanti agendanya satu-satu. Jadi agenda hari ini adalah pemantapan di dalam menyusun tim pemenangan nasional dan agenda-agenda strategis berdasarkan kebijakan yang disampaikan para ketua umum untuk dijabarkan. Pada hari Rabu tanggal 13 September yang akan datang, tim kampanye, tim pemenangan nasional secara lengkap itu nanti akan diumumkan. Untuk terkait dengan penunjukan nama Pak Arsyad strategi PDI Perjuangan untuk menutup suara-suara yang elektabilitas PDI Perjuangan masih rendah. Misalnya di Jawa Timur kan Muhaimin Iskandar masuk sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo, tapi sekarang sudah dideklarasikan sebagai cawapres Anies. Gimana nih strategi dari PDIP untuk menutup suara yang berkurang itu? Tadi sudah dibahas strategi pemenangan berdasarkan geografis, berdasarkan aspek demografi, bahkan sampai isu-isu setiap target segmen pemilih. Jadi sudah cukup detail termasuk apa yang akan dilakukan di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Kalimantan misalnya, di Sumatera, itu sudah dibahas secara lengkap berdasarkan hasil survei terakhir dan juga kajian tim strategis. Terkait Mas Gibran yang mencoba sebagai cawapres, pembukaan Ibu Mega dengan Pak SBY tengah berlangsung ini seperti apa ya? Ya kita semuanya kan bertahap ya mengadakan pemenangan pemilu. Jadi setelah tim kampanye, tim pemenangan nasional, setelah tim pemenangan nasional itu nantinya komposisinya lengkap, ditargetkan pada Rabu depan, maka agenda-agenda penggalangan termasuk partai politik itu selanjutnya nanti akan dilakukan menunggu arahan dari seluruh Dewan Pengarah yang terdiri dari para ketua umum partai politik. Kemungkinan Demokrat merapat penjajakannya Ya nanti, apa jadi kan tim pemenangannya, tim pemenangan nasional dibentuk. Tim pemenangan nasional ini kemudian mendapat arahan dari Dewan Pengarah para ketua umum partai. Disitulah komunikasi secara intens dengan partai politik lain, dengan kemudian tokoh-tokoh masyarakat, itu akan dilakukan. Mengingat Dewan Penasehat itu juga nanti berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Terkait dengan penunjukan nama Pak Arsyad Rashid tadi, Mas Hasto. Ya, penunjukan dari Pak Arsyad Rashid tadi kan dilakukan ya dengan melihat bagaimana karakter dari Pak Ganjar Pranowo, target-target kemenangan, kemudian kita lihat track recordnya, sehingga semua sepakat suara bulat tadi untuk Pak Arsyad Rashid sebagaimana disampaikan Pak Haritanu sebagai ketua tim pemenangan nasional. Sebelumnya kan tapi juga santer nama Pak Andika Perkasa, Mas Hasto. Dari P3 tadi menjelaskan Mas soal wacana itu. Ya tadi dari P3 juga sudah menyatakan berbagai aspek-aspek strategi pemenangan pemilu untuk Pak Ganjar Pranowo, termasuk tahapan kapan kira-kira calon wakil presiden ini akan dikerucutkan, nama-namanya siapa saja, itu tadi sudah disampaikan, hanya sifatnya tertutup. Ya, semua ketua umum partai di dalam pertemuan tertutup tadi sudah menyampaikan hal itu. Mas, ini Mas Anies kemarin juga mulai melanjutkan narasi, narasinya itu bukan perubahan lagi, tapi melanjutkan karena dia sudah berduet dengan Caimin. Nah ini seperti apa tanggapan PDIP? Apakah strategi menghadapi Mas Anies ini seperti apa? Strategi kami adalah memenangkan Pak Ganjar Pranowo dengan komunikasi yang baik, dengan turun ke bawah, memperkuat akar rumput. Ya masing-masing capres punya strategi yang berbeda-beda, tetapi Pak Ganjar Pranowo itu konsisten turun ke bawah karena kepemimpinannya jelas, prestasinya di Jawa Tengah sangat baik, maka didorong untuk ditingkatkan penugasannya dan besok rakyat berbondong-bondong untuk memberikan doa kepada Pak Ganjar Pranowo di dalam penugasan yang lebih tinggi dengan penuh antusias. Jadi kalau yang lain kan masih berubah-ubah. Ya cukup ya. Terima kasih Mas Hasto.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mulai hari ini tak lagi menjabat sebagai gubernur. Per tanggal 5 September tahun 2023, Ridwan Kamil menjadi warga biasa. Pagi ini pukul 8.35, kami mohon pamit. Sampai jumpa di lain waktu, di lain takdir. Hatur nuhun, kata Ridwan Kamil bersama UU, Atalia, dan Lina yang berdiri di tengah para ASN yang duduk santai di halaman gedung sate. Ridwan Kamil mengatakan, Selasa, 5/9, pukul 8 waktu Indonesia Barat, masa jabatannya dan UU habis, digantikan oleh PJ Gubernur Jabar B. Triadi Mahmudin. Ridwan Kamil mengatakan setelah itu ia akan kembali menjadi warga biasa, seorang arsitek, dan bercanda bahwa akan meluncurkan produk skincare. Jam 8 pagi habis sudah tugas. Habis itu saya warga biasa. Jadi kalau butuh desain arsitek Ridwan Kamil, silakan. Program endorse dengan follower 20 jutaan, bisa. 2 minggu lagi saya launching skincare saya, kata Ridwan Kamil yang diikuti tawa para ASN. Ia pun menyatakan detik itu, yang ada di hatinya adalah melanjutkan sebagai Gubernur Jabar di periode kedua. 70% hati saya adalah akan melanjutkan jadi Gubernur Jabar lagi karena itu paling nyata, paling realistis. Tapi jeda setahun itu takdir bisa berubah-ubah. Ada gosip nasional, tapi nasional mah banyak plot twist, banyak tikungan, katanya. Keinginan Ridwan Kamil maju lagi jadi gubernur direspons PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga mempertimbangkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil sebagai bakal calon wakil presiden, cawapres. Ganjar Pranowo, Basarah mengatakan Megawati akan mempertimbangkan semua tokoh secara seksama untuk mendampingi Ganjar. Saya kira semua bacawa pres dipertimbangkan Bu Mega dengan penuh seksama dengan berbagai pertimbangan dan alasan-alasan mengapa tokoh tersebut menjadi pertimbangan, kata Basarah di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Sebagai kepala daerah yang dianggap sukses, Basarah menuturkan Kang Emil tentu dipertimbangkan juga. Saya kira Pak Ridwan Kamil sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, ujarnya. Kendati demikian, dia menambahkan semua kandidat cawapres yang muncul ke publik maupun tidak saat ini masih memiliki peluang. Karena sekali lagi situasinya masih sangat cair dan dinamis, tutur Basarah. Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasanya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan Pak. Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus dari organisasi difabel tunarungu ini. Dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya saudara soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan ya, nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Nah, ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon presidennya yang akan, calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini apakah sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa dan negara dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu
PD Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PD Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerjasama dengan PD Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya, tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya ya, nanti? Antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Nah, tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik Pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gitu. Saya mau izin. Ya, silakan. Kita itu orang media, pintar bicaranya. Ya, hari ini kami empat dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN itu singkatan dari tim pemenangan nasional, ya boleh disampaikan ya tadi di TikTok ya, di mana ketuanya ketua TPN tim pemenangan nasional adalah Pak Arsyad Rashid, sudah tadi diputuskan. Beliau muda, bersih, dan pengetahuannya luas, dan juga networknya sangat luas. Dan juga ketua umum Kadin. Paling penting berikut pengarahan tadi dari Ibu Mega, tata cara kita rapat ya, kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September dan itu berjalan setiap minggu ya. Jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN tim pemenangan nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak, Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andika juga termasuk ke dalam tim pemenangan ini. Pak Andika Perkasa. Ada, Pak Andika termasuk sebagai salah satu wakil.
Oke, Pak, dengan pembentukan tim pemenangan ini apakah artinya sudah solid Pak antar ketum partai, jadi tidak ada yang akan lengkap gitu Pak? Tadi sangat solid. Ya. Pak Mariono melihat berbagai macam isu Pak yang berkembang di luar, bagaimana ada manuver dari P3, apakah ini rapat hari ini bisa membuktikan soliditas dari partai pengusung Pak Ganjar? Ya, saya sampaikan bahwa Partai Persatuan Bangunan itu usianya sudah 50 tahun, ya. Dan sejak didirikannya Partai Persatuan Bangunan selalu taat asas terhadap konstitusi partai. Nah, konstitusi partai itu sudah memutuskan pada Rapimnas kelima di Yogyakarta, ya, bahwa Partai Persatuan Bangunan, ya, mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tahun 2024 dan mengikatkan diri dalam satu kerjasama politik dengan Partai PDI Perjuangan. Itu adalah keputusan dalam Rapimnas. Dan kemudian kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap, ya, istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial, ya. Keputusan yang diambil oleh bersama, yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas, dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi, atau setingkat di atasnya, seperti, ya, Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan, karena P3-nya adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas atau Rapimnas itu Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan Pak. Iya, sampai sekarang sih nggak ada, ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah, ini tadi seperti juga kapan nggak ya? Gimana kalau Ya, itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya, bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain, ya. Tapi kalau mau bergabung, ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi bapaknya. Ya mudah-mudahan kita begitu, ya. Begitu, ya. Ya udah. Terima kasih. Bahas toh. Bentar. Jap, audionya aman. Jadi kita
berada dalam wilayah politik yang kita tidak mau mencampuri kewenangan di dalam kewenangannya yang menjadi domainnya aparat penegak hukum. Jadi itu dipersilahkan. Itu kalau memang ada pelanggaran hukum, ya itu domainnya adalah penegakan hukum. Ya itu yang punya domain untuk melakukan itu, ya itu adalah dari penegak hukum. Ada nggak Pak langkah pengusutannya Pak untuk tambang ilegal yang menguasai di sekitar IKN itu Pak? Saya tidak mau komen itu karena saat ini Partai Persatuan Bangunan berada dalam domainnya wilayah politik. Jadi nanti saya tidak campur aduk antara penanganan soal kasus hukum dengan persoalan politik. Pak, kemarin Mbak Puan menunggu keputusan MK terkait pencawapresan Mas Gibran menjadi cawapres Mas Ganjar. Tanggapan P3 gimana nih, Pak Mar? Ya sah-sah saja, termasuk apa yang menjadi permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya itu adalah setiap warga negara memiliki hak sepanjang memang memiliki legal standing itu. Ya, semua warga negara punya itu. Jadi kalau ada yang mengajukan gugatan, kalau nggak salah yang saya dengar ada 2, yaitu mengajukan gugatan untuk minimal batas pencalonan yang dicalonkan menjadi calon wakil presiden adalah usia 35 tahun dan kemudian pembatasan tentang calon presiden usia 65 tahun, yaitu sah-sah saja sepanjang penggugat itu memiliki legal standing untuk itu. Tapi kalau P3 sampai sekarang masih mengajukan Pak Sandi ya, Pak? Ya, karena itu keputusan dalam Rapimnas 6 ya. Ya, itu yang kita terus perjuangkan. Tapi termasuk tadi di dalam juga diobrolin nggak Pak Ibu Mega soal Pak Sandi? Kita sampaikan. Ya. Kita sampaikan. Respons Ibu Mega gimana? Bagus. Tetap mempertimbangkan ya Pak? Ya. Makasih ya Pak. Ya. Stop tidak. Stop. Mundur. Oh, kan? Ayo mundur. Karena biar itu kameranya. Maju. Mundur. Awas kabel. Duduk. Ya, ngomong. Duduk. Bagian itu. Terima kasih rekan-rekan pada kesempatan ini kami. Yo. Ya, jadi hasilnya apa aja nih tadi Mas Sasto? Ya, mohon. Kelihatan nggak? Yang mana? Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Jadi tadi dilakukan rapat konsolidasi pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan sekaligus kerjasama di dalam pemenangan pemilu legislatif dari PD Perjuangan, Perindo, Hanura, dan P3. Dan di dalam rapat tersebut didahului dengan pertemuan secara tertutup para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo. Hampir selama 40 menit baru dilanjutkan rapat pleno. Nah, di dalam rapat pleno tersebut diputuskan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Yang pertama, tim pemenangan nasional itu sudah dibentuk. Strukturnya terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, kemudian ada ketua tim pemenangan nasional didampingi dengan para wakil ketua. Para wakil ketua ini ada yang berasal dari kalangan profesional, dari partai politik, dari purnawirawan, TNI, Polri, kemudian juga dari relawan. Kemudian juga sekretaris didampingi oleh para wakil sekretaris, juga ada dari partai politik, dari profesional dan relawan dengan direktur-direktur yang menggambarkan bagaimana strategi pemenangan Pak Ganjar itu akan dilakukan. Juga bagaimana koordinasi dengan Badan Pemenangan Pemilu dari partai politik yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Di luar itu juga diputuskan bahwa kantor pusat tim pemenangan nasional itu berada di gedung HIN yang digunakan juga pada saat pemenangan pasangan Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan terkait nama cawapres Mas Sasto. Itu ada apa sih Pak? Ya nanti tadi kan pertemuan ada yang sifatnya tertutup.
Ya tentu saja dalam pertemuan tertutup tersebut para ketua umum juga membahas hal-hal yang sifatnya strategis terkait dengan momentum pengumuman bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo itu kapan akan dilakukan, dan itu tadi baru dibahas beberapa gagasan mengingat Pak Ganjar ini kan baru menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur tanggal 5 September besok. Dan kemudian dengan penuh optimisme mendapatkan penugasan sehingga akan berkonsentrasi penuh, sehingga hal terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo tentu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut untuk menentukan momentumnya dan siapa. Dan kemudian yang kedua dibahas hal-hal yang sifatnya sangat strategis, mencakup grand strategi pemenangan Pak Ganjar Pranowo di tengah optimisme elektoral Pak Ganjar Pranowo yang rebound dan kemudian terus membangun energi positif dengan dukungan dari relawan yang semakin banyak. Yang ketiga juga dibahas konstelasi dinamika politik nasional saat ini. Oke, apa tokoh NU Pak? Soal cawapresan juga turut menjadi pembahasan Mas. Kalau di Ya tadi pertemuan para ketua umum partai. Representasi NU itu akan mengulang lagi nggak sih? Itu di dalam pertemuan ketua umum partai politik yang saya juga tidak hadir. Tetapi arahnya nanti setelah Pak Ganjar menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah dan kemudian membangun optimisme dengan penugasan sebagai calon presiden sehingga Pak Ganjar bisa bergerak lebih cepat di dalam menyapa seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Disitulah nanti akan dibahas lebih lanjut. Kriteria ada nama siapa aja nih? Kriteria semuanya sudah sebelumnya sudah dibahas bersama-sama di dalam pertemuan yang sangat intens. Mas Hasto, Nama-namanya Mas. Ya, nama-nama akan disampaikan pada momentum yang tepat. Membicarakan kemungkinan Demokrat akan gabung nggak Mas Hasto? Demokrat gabung saat ini apa artinya pembicaraan akan menggandeng partai-partai yang masih jomblo saat ini seperti Demokrat itu Mas? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Usman Sabta tadi, Ketua Umum Partai Hanura, ya beliau menegaskan ya sekiranya ada yang bergabung karena melihat bagaimana kepemimpinan, karakter, kinerja, rekam jejak dari Pak Ganjar Pranowo ini yang memang mendapatkan dukungan luas dari publik. Pak Ganjar sudah rebound dan terus naik, sementara yang lain turun. Dan ada yang masih di dalam membangun kerjasama itu masih ngalor, istilahnya presiden, masih ada yang ngidul. Nah, sehingga konsolidasi terus-menerus dilakukan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo, dan kerjasama di dalam pemilu legislatif itu juga tidak kalah penting. Intinya nggak Kemungkinan Demokrat gabung gimana? Pendukung Pak Ganjar, gimana upaya PDIP mempertahankan barisan pendukung Pak Ganjar agar nggak pecah? Loh, kita nggak ada yang pecah, kita solid. Meskipun ada pihak-pihak yang mencoba menerapkan politik divide et impera, tetapi kami tetap solid, optimis, dan terus bergerak. Karena pertarungan di dalam pemilu presiden itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana karakter pemimpin, rekam jejak pemimpin, kinerja dari pemimpin tersebut, dan desain bagi masa depan. Dan Pak Ganjar Pranowo itu sudah lengkap, sudah komplit. Mas Hasto, tadi kan ada pertemuan Mbak Puan dengan Pak Jokowi. Apakah ada pandang atau arahan Tadi yang Mbak disampaikan? Puan Maharani juga melaporkan pertemuan selama hampir 2 jam dengan Bapak Presiden Jokowi. Yang disampaikan di dalam pertemuan tadi itu inherent dengan apa yang telah dibahas oleh para ketua umum. Semua menyatakan solid bergerak dan kemudian semakin memadukan dalam strategi komunikasi, dalam juru kampanye, kemudian juru bicara dari setiap partai politik untuk bersama-sama menyatu dengan relawan dan rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada instruksi dari Bu Mega nggak soal kerjasama ini semakin solid? Gimana? Ada instruksi dari Bu Mega agar semakin solid? Ya tadi, jadi seluruh ketua umum itu menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis pemenangan pemilu. Yang tadi diawali dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Ketua Umum P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Bapak Haritanu, dan kemudian Bapak Usman Sabta. Jadi semua menyampaikan kebijakan strategis pemenangan pemilu yang nanti dijabarkan secara operasional oleh tim pemenangan nasional.
Mas Hasto katanya mau ada pertemuan antara Mbak Puan dengan Nasdem dengan Pak Surya Ya, Paloh. satu-satu ini momentumnya kan konsolidasi dulu. Ya, pertemuan-pertemuan nanti akan dilakukan tentu saja dengan melihat konstelasi nasional politik. Termasuk pertemuan dengan Partai Demokrat, Mas Hasto? Nanti agendanya satu-satu. Jadi agenda hari ini adalah pemantapan di dalam menyusun tim pemenangan nasional dan agenda-agenda strategis berdasarkan kebijakan yang disampaikan para ketua umum untuk dijabarkan. Pada hari Rabu tanggal 13 September yang akan datang, tim kampanye, tim pemenangan nasional secara lengkap itu nanti akan diumumkan. Untuk terkait dari lima nama strategi PDI Perjuangan untuk menutup suara-suara yang elektabilitas PDI Perjuangan masih rendah. Misalnya di Jawa Timur kan Muhaimin Iskandar masuk sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo, tapi sekarang sudah dideklarasikan sebagai cawapres Anies. Gimana nih strategi dari PDIP untuk menutup suara yang berkurang itu? Tadi sudah dibahas strategi pemenangan berdasarkan geografis, berdasarkan aspek demografi, bahkan sampai isu-isu setiap target segmen pemilih. Jadi sudah cukup detail termasuk apa yang akan dilakukan di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Kalimantan misalnya, di Sumatera, itu sudah dibahas secara lengkap berdasarkan hasil survei terakhir dan juga kajian tim strategis. Terkait nama Mas Gibran yang mencuat sebagai cawapres, Pak. Bukan Ibu Mega dengan Pak SBY tengah berlangsung ini seperti apa ya? Ya, kita semuanya kan bertahap ya mengadakan pemenangan pemilu. Jadi setelah tim pemenangan nasional, setelah tim pemenangan nasional itu nantinya komposisinya lengkap, ditargetkan pada Rabu depan, maka agenda-agenda penggalangan termasuk partai politik itu selanjutnya nanti akan dilakukan menunggu arahan dari seluruh Dewan Pengarah yang terdiri dari para ketua umum partai politik. Kemungkinan Demokrat merapat penjajakannya Ya nanti, seperti apa jadi kan tim pemenangannya di tim pemenangan nasional dibentuk. Tim pemenangan nasional ini kemudian mendapat arahan dari Dewan Pengarah para ketua umum partai. Disitulah komunikasi secara intens dengan partai politik lain, dengan kemudian tokoh-tokoh masyarakat itu akan dilakukan. Mengingat Dewan Penasehat itu juga nanti berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Terkait dengan penunjukan nama Pak Arsyad Rashid tadi, Mas Hasto. Terwujud atau gimana? Ya, penunjukan dari Pak Arsyad Rashid tadi kan dilakukan ya dengan melihat bagaimana karakter dari Pak Ganjar Pranowo, target-target kemenangan, kemudian kita lihat track record-nya, sehingga semua sepakat suara bulat tadi untuk Pak Arsyad Rashid sebagaimana disampaikan Pak Haritanu sebagai ketua tim pemenangan nasional. Sebelumnya kan tapi juga santer nama Pak Andika Perkasa, Mas Hasto. Di AHY dari P3 tadi menjelaskan mas soal wacana itu. Ya, tadi dari P3 juga sudah menyatakan berbagai aspek-aspek strategi pemenangan pemilu untuk Pak Ganjar Pranowo, termasuk tahapan kapan kira-kira calon wakil presiden ini akan dikerucutkan, nama-namanya siapa saja, itu tadi sudah disampaikan, hanya sifatnya tertutup. Ya, semua ketua umum partai di dalam pertemuan tertutup tadi sudah menyampaikan hal itu. Mas, ini Mas Anies kemarin juga mulai melanjutkan narasi, narasinya itu bukan perubahan lagi, tapi melanjutkan karena dia sudah berduet dengan Caimin. Nah, ini seperti apa tanggapan PDIP? Apakah strategi menghadapi Mas Anies ini seperti apa? Strategi kami adalah memenangkan Pak Ganjar Pranowo dengan komunikasi yang baik, dengan turun ke bawah, memperkuat akar rumput. Ya, masing-masing capres punya strategi yang berbeda-beda, tetapi Pak Ganjar Pranowo itu konsisten turun ke bawah karena kepemimpinannya jelas, prestasinya di Jawa Tengah sangat baik, maka didorong untuk ditingkatkan penugasannya dan besok rakyat berbondong-bondong untuk memberikan doa kepada Pak Ganjar Pranowo di dalam penugasan yang lebih tinggi dengan penuh antusias. Jadi kalau yang lain kan masih berubah-ubah. Ya, cukup ya. Terima kasih, Mas Hasto.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mulai hari ini tak lagi menjabat sebagai gubernur. Pertanggal 5 September tahun 2023, Ridwan Kamil menjadi warga biasa. Pagi ini pukul 8.35, kami mohon pamit. Sampai jumpa di lain waktu, di lain takdir. Hatur nuhun, kata Ridwan Kamil bersama UU, Atalia, dan Lina yang berdiri di tengah para ASN yang duduk santai di halaman gedung sate. Ridwan Kamil mengatakan, Selasa, 5/9, pukul 8 waktu Indonesia Barat, masa jabatannya dan UU habis, digantikan oleh PJ Gubernur Jabar B. Triadi Mahmudin. Ridwan Kamil mengatakan setelah itu ia akan kembali menjadi warga biasa, seorang arsitek, dan bercanda bahwa akan meluncurkan produk skincare. Jam 8 pagi abis sudah tugas. Abis itu saya warga biasa. Jadi kalau butuh desain arsitek Ridwan Kamil, silakan. Program endorse dengan follower 20 jutaan, bisa. 2 minggu lagi saya launching skincare saya, kata Ridwan Kamil yang diikuti tawa para ASN. Ia pun menyatakan detik itu, yang ada di hatinya adalah melanjutkan sebagai Gubernur Jabar di periode kedua. 70% hati saya adalah akan melanjutkan jadi Gubernur Jabar lagi karena itu paling nyata, paling realistis. Tapi jeda setahun itu takdir bisa berubah-ubah. Ada gosip nasional, tapi nasional mah banyak plot twist, banyak tikungan, katanya. Keinginan Ridwan Kamil maju lagi jadi gubernur direspons PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga mempertimbangkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil sebagai bakal calon wakil presiden, cawapres. Ganjar Pranowo, Basarah mengatakan Megawati akan mempertimbangkan semua tokoh secara seksama untuk mendampingi Ganjar. Saya kira semua bacawa pres dipertimbangkan Bu Mega dengan penuh seksama dengan berbagai pertimbangan dan alasan-alasan mengapa tokoh tersebut menjadi pertimbangan, kata Basarah di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Sebagai kepala daerah yang dianggap sukses, Basarah menuturkan Kang Emil tentu dipertimbangkan juga. Saya kira Pak Ridwan Kamil sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, ujarnya. Kendati demikian, dia menambahkan semua kandidat cawapres yang muncul ke publik maupun tidak saat ini masih memiliki peluang. Karena sekali lagi situasinya masih sangat cair dan dinamis, tutur Basarah. Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasanya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan. Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus yang dari organisasi difabel tunarungu ini, dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya berharap soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Dan ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon presidennya yang akan, calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini Pak sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa, negara, dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu, PDI Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain
sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PDI Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerja sama dengan PDI Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya. Tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya Ya, nanti? antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Nah, tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gitu. Saya mau izin. Mas. Ya, silakan. Kita itu orang media, pintar bicaranya. Ya, hari ini kami empat dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Ya, boleh disampaikan ya, tadi di TikTok ya, di mana ketuanya ketua TPN. Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan. Beliau muda, bersih, dan pengetahuannya luas, dan juga networknya sangat luas. Dan juga ketua umum Kadin. Paling penting berikut pengarahan tadi dari Ibu Mega, tata cara kita rapat ya, kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September, dan itu berjalan setiap minggu ya. Jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN Tim Pemenangan Nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak, Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andika juga termasuk ke dalam tim pemenangan ini. Pak Andika Perkasa. Ada, Pak Andika termasuk sebagai salah satu.
Oke, Pak, dengan pembentukan tim pemenangan ini apakah artinya sudah solid Pak antar satu partai, jadi tidak ada yang akan lengkap itu Pak? Oh, tadi sangat solid. Ya. Pak Mariono melihat berbagai macam isu Pak yang berkembang di luar, bagaimana ada manuver dari P3, apakah ini rapat hari ini bisa membuktikan soliditas dari partai pengusung Pak Ganjar? Ya, saya sampaikan bahwa Partai Persatuan Bangunan itu usianya sudah 50 tahun, ya. Dan sejak didirikannya Partai Persatuan Bangunan selalu taat asas terhadap konstitusi partai. Nah, konstitusi partai itu sudah memutuskan pada Rapimnas kelima di Yogyakarta, ya, bahwa Partai Persatuan Bangunan, ya, mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tahun 2024 dan mengikatkan diri dalam satu kerjasama politik dengan Partai PDI Perjuangan. Itu adalah keputusan dalam Rapimnas. Dan kemudian kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap ya istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial. Ya, keputusan yang diambil oleh bersama yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi atau setingkat di atasnya seperti ya Mukernas, musyawarah kerja nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan karena P3-nya adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas atau Rapimnas itu Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan Pak. Ya sampai sekarang sih nggak ada ya, sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah ini nanti akan juga kapan nggak ya? Gimana kalau Ya itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain ya. Tapi kalau mau bergabung ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi bapaknya. Ya mudah-mudahan kita begitu ya. Begitu ya. Ya udah. Terima kasih. Bahas toh. Bentar. Siap, audionya aman.
Jadi kita berada dalam wilayah politik yang kita tidak mau mencampuri kewenangan di dalam kewenangannya yang menjadi domainnya aparat penegak hukum. Jadi itu dipersilakan. Itu kalau memang ada pelanggaran hukum, ya itu domainnya adalah penegakan hukum. Ya itu yang punya domain untuk melakukan itu, ya itu adalah dari penegak hukum. Ada nggak Pak langkah pengusutannya Pak untuk tambang ilegal yang menguasai di sekitar IKN itu Pak? Saya tidak mau komen itu karena saat ini Partai Persatuan Bangunan berada dalam domainnya wilayah politik. Jadi nanti saya tidak campur aduk antara penanganan soal kasus hukum dengan persoalan soal hukum. Pamar, kemarin Mbak Puan menunggu keputusan MK terkait pencawapresan Mas Gibran menjadi cawapres Mas Ganjar. Tanggapan P3 gimana nih, Pamar? Ya sah-sah saja, termasuk apa yang menjadi permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya itu adalah setiap warga negara memiliki hak sepanjang memang memiliki legal standing itu, ya semua warga negara punya itu. Jadi kalau ada yang mengajukan gugatan, kalau nggak salah yang saya dengar ada 2, yaitu mengajukan gugatan untuk minimal batas pencalonan yang dicalonkan sebagai calon wakil presiden adalah usia 35 tahun dan kemudian pembatasan tentang calon presiden usia 65 tahun, yaitu sah-sah saja sepanjang penggugat itu memiliki legal standing untuk itu. Tapi kalau P3 sampai sekarang masih mengajukan Pak Sandi ya, Pak? Ya, karena itu keputusan dalam Rapimnas 6 ya itu yang kita terus perjuangkan. Tapi termasuk tadi di dalam juga diobrolin nggak Pak Ibu Mega soal Pak Sandi? Kita sampaikan ya. Kita sampaikan. Respons Ibu Mega gimana? Bagus. Tetap mempertimbangkan ya Pak? Ya. Makasih ya Pak. Ya. Stop bertindak. Stop. Mundur. Oh kan? Ayo mundur. Karena biar itu kameranya. Maju. Mundur. Awas kabel. Duduk. Ya, ngomong. Duduk. Bagian itu. Terima kasih rekan-rekan pada kesempatan ini kami. Yo. Ya, jadi hasilnya apa aja nih tadi Mas Sasto? Pertemuan. Kelihatan nggak? Yang mana? Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Jadi tadi dilakukan rapat konsolidasi pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan sekaligus kerjasama di dalam pemenangan pemilu legislatif dari PD Perjuangan, Perindo, Hanura, dan P3. Dan di dalam rapat tersebut didahului dengan pertemuan secara tertutup para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo. Hampir selama 40 menit baru dilanjutkan rapat pleno. Nah, di dalam rapat pleno tersebut diputuskan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Yang pertama, tim pemenangan nasional itu sudah dibentuk. Strukturnya terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, kemudian ada ketua tim pemenangan nasional didampingi dengan para wakil ketua. Para wakil ketua ini ada yang berasal dari kalangan profesional, dari partai politik, dari purnawirawan, TNI, Polri, kemudian juga dari relawan. Kemudian juga sekretaris didampingi oleh para wakil sekretaris, juga ada dari partai politik, dari profesional dan relawan dengan direktur-direktur yang menggambarkan bagaimana strategi pemenangan Pak Ganjar itu akan dilakukan. Juga bagaimana koordinasi dengan Badan Pemenangan Pemilu dari partai politik yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Di luar itu juga diputuskan bahwa kantor pusat tim pemenangan nasional itu berada di gedung HIN yang digunakan juga pada saat pemenangan pasangan Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan Terkait nama cawapres Mas Hasto. Itu ada apa sih Pak? ya. Nanti
tadi kan pertemuan ada yang sifatnya tertutup. Ya tentu saja dalam pertemuan tertutup tersebut para ketua umum juga membahas hal-hal yang sifatnya strategis terkait dengan momentum pengumuman bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Itu kapan akan dilakukan, dan itu tadi baru dibahas beberapa gagasan, mengingat Pak Ganjar ini kan baru menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur tanggal 5 September besok, dan kemudian dengan penuh optimisme mendapatkan penugasan sehingga akan berkonsentrasi penuh, sehingga hal terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo tentu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut untuk menentukan momentumnya dan siapa. Dan kemudian yang kedua dibahas hal-hal yang sifatnya sangat strategis, mencakup grand strategi pemenangan Pak Ganjar Pranowo di tengah optimisme elektoral Pak Ganjar Pranowo yang rebound dan kemudian terus membangun energi positif dengan dukungan dari relawan yang semakin banyak. Yang ketiga juga dibahas konstelasi dinamika politik nasional saat ini. Apa tokoh NU Pak? Soal cawapresan juga turut menjadi pembahasan Mas. Kalau di Ya tadi pertemuan para ketua umum partai. Representasi NU itu akan mengulang lagi nggak sih? Itu di dalam pertemuan ketua umum partai politik yang saya juga tidak hadir. Tetapi arahnya nanti setelah Pak Ganjar menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah dan kemudian membangun optimisme dengan penugasan sebagai calon presiden, sehingga Pak Ganjar bisa bergerak lebih cepat di dalam menyapa seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Disitulah nanti akan dibahas lebih lanjut. Kriteria ada nama siapa aja nih? Kriteria semuanya sudah sebelumnya sudah dibahas bersama-sama di dalam pertemuan yang sangat intens. Mas Hasto, Nama-namanya Mas. Ya, nama-nama akan disampaikan pada momentum yang tepat. Membicarakan kemungkinan Demokrat akan gabung nggak Mas Hasto? Demokrat gabung bagaimana? Saat ini apa artinya pembicaraan akan menggandeng partai-partai yang masih jomblo saat ini seperti Demokrat itu Mas? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Usman Sabta tadi, Ketua Umum Partai Hanura, ya beliau menegaskan ya sekiranya ada yang bergabung karena melihat bagaimana kepemimpinan, karakter, kinerja, rekam jejak dari Pak Ganjar Pranowo ini yang memang mendapatkan dukungan luas dari publik. Pak Ganjar sudah rebound dan terus naik, sementara yang lain turun. Dan ada yang masih di dalam membangun kerjasama itu masih ngalor, istilahnya presiden, masih ada yang ngidul. Nah, sehingga konsolidasi terus-menerus dilakukan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo, dan kerjasama di dalam pemilu legislatif itu juga tidak kalah penting. Intinya nggak mau Kemungkinan Demokrat gabung gimana? Mendukung Pak Ganjar. Gimana upaya PDIP mempertahankan barisan pendukung Pak Ganjar agar nggak pecah? Loh, kita nggak ada yang pecah, kita solid. Meskipun ada pihak-pihak yang mencoba menerapkan politik divida tempera, tetapi kami tetap solid, optimis, dan terus bergerak. Karena pertarungan di dalam pemilu presiden itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana karakter pemimpin, rekam jejak pemimpin, kinerja dari pemimpin tersebut, dan desain bagi masa depan. Dan Pak Ganjar Pranowo itu sudah lengkap, sudah komplit. Mas Hasto, tadi kan ada pertemuan Mbak Puan dengan Pak Jokowi. Apakah ada pandangan atau arahan Tadi yang Mbak disampaikan? Puan Maharani juga melaporkan pertemuan selama hampir 2 jam dengan Bapak Presiden Jokowi. Yang disampaikan di dalam pertemuan tadi itu inherent dengan apa yang telah dibahas oleh para ketua umum. Semua menyatakan solid bergerak dan kemudian semakin memadukan dalam strategi komunikasi, dalam juru kampanye, kemudian juru bicara dari setiap partai politik untuk bersama-sama menyatu dengan relawan dan rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada instruksi khusus dari Bu Mega nggak soal yang solid sama ini? Semakin solid. Gimana? Ada instruksi dari Bu Mega ada semakin solid? Ya tadi, jadi seluruh ketua umum itu menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis pemenangan pemilu. Yang tadi diawali dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Ketua Umum P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Bapak Haritanu, dan kemudian Bapak Usman Sabta. Jadi semua menyampaikan kebijakan strategis pemenangan pemilu yang nanti dijabarkan secara operasional oleh tim pemenangan nasional.
Mas Hasto katanya mau ada pertemuan antara Mbak Puan dengan Nasdem dengan Pak Surya Ya Paloh. satu-satu, ini momentumnya kan konsolidasi dulu. Ya pertemuan-pertemuan nanti akan dilakukan tentu saja dengan melihat konstelasi nasional politik. Termasuk pertemuan dengan Partai Demokrat, Mas Hasto? Nanti agendanya satu-satu. Jadi agenda hari ini adalah pemantapan di dalam menyusun tim pemenangan nasional dan agenda-agenda strategis berdasarkan kebijakan yang disampaikan para ketua umum untuk dijabarkan. Pada hari Rabu tanggal 13 September yang akan datang, tim kampanye, tim pemenangan nasional secara lengkap itu nanti akan diumumkan. Untuk terkait dari lima macam strategi PDI Perjuangan untuk menutup suara-suara yang elektabilitas PDI Perjuangan masih rendah. Misalnya di Jawa Timur kan Muhaimin Iskandar masuk sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo, tapi sekarang sudah dideklarasikan sebagai cawapres Anies. Gimana nih strategi dari PDIP untuk menutup suara yang berkurang itu? Tadi sudah dibahas strategi pemenangan berdasarkan geografis, berdasarkan aspek demografi, bahkan sampai isu-isu setiap target segmen pemilih. Jadi sudah cukup detail termasuk apa yang akan dilakukan di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Kalimantan misalnya, di Sumatera, itu sudah dibahas secara lengkap berdasarkan hasil survei terakhir dan juga kajian tim strategis. Terkait Mas Gibran yang mencoba sebagai cawapres, pembukaan Ibu Mega dengan Pak SBY tengah berlangsung ini seperti apa ya? Ya kita semuanya kan bertahap ya mengadakan pemenangan pemilu. Jadi setelah tim kampanye, tim pemenangan nasional, setelah tim pemenangan nasional itu nantinya komposisinya lengkap, ditargetkan pada Rabu depan, maka agenda-agenda penggalangan termasuk partai politik itu selanjutnya nanti akan dilakukan menunggu arahan dari seluruh Dewan Pengarah yang terdiri dari para ketua umum partai politik. Kemungkinan Demokrat merapat penjajakannya Ya nanti, seperti apa jadi kan tim pemenangannya di tim pemenangan nasional dibentuk. Tim pemenangan nasional ini kemudian mendapat arahan dari Dewan Pengarah para ketua umum partai. Disitulah komunikasi secara intens dengan partai politik lain, dengan kemudian tokoh-tokoh masyarakat itu akan dilakukan. Mengingat Dewan Penasehat itu juga nanti berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Terkait dengan penunjukan nama Pak Arsyad Rashid tadi, Mas Hasto. Ya, penunjukan dari Pak Arsyad Rashid tadi kan dilakukan ya dengan melihat bagaimana karakter dari Pak Ganjar Pranowo, target-target pemenangan, kemudian kita lihat track record-nya, sehingga semua sepakat suara bulat tadi untuk Pak Arsyad Rashid sebagaimana disampaikan Pak Haritanu sebagai ketua tim pemenangan nasional. Sebelumnya kan tapi juga santer nama Pak Andika Perkasa, Mas Hasto. Di AHY dari P3 dia menjelaskan masing-masing soal wacana itu. Ya tadi dari P3 juga sudah menyatakan berbagai aspek-aspek strategi pemenangan pemilu untuk Pak Ganjar Pranowo, termasuk tahapan kapan kira-kira calon wakil presiden ini akan dikerucutkan, nama-namanya siapa saja, itu tadi sudah disampaikan, hanya sifatnya tertutup. Ya, semua ketua umum partai di dalam pertemuan tertutup tadi sudah menyampaikan hal itu. Mas, ini Mas Anies kemarin juga mulai melanjutkan narasi, narasinya itu bukan perubahan lagi, tapi melanjutkan karena dia sudah berduet dengan Caimin. Nah ini seperti apa tanggapan PDIP? Apakah strategi menghadapi Mas Anies ini seperti apa? Strategi kami adalah memenangkan Pak Ganjar Pranowo dengan komunikasi yang baik, dengan turun ke bawah, memperkuat akar rumput. Ya masing-masing capres punya strategi yang berbeda-beda, tetapi Pak Ganjar Pranowo itu konsisten turun ke bawah karena kepemimpinannya jelas, prestasinya di Jawa Tengah sangat baik, maka didorong untuk ditingkatkan penugasannya dan besok rakyat berbondong-bondong untuk memberikan doa kepada Pak Ganjar Pranowo di dalam penugasan yang lebih tinggi dengan penuh antusias. Jadi kalau yang lain kan masih berubah-ubah. Ya cukup ya. Terima kasih Mas Hasto.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mulai hari ini tak lagi menjabat sebagai gubernur. Per tanggal 5 September tahun 2023, Ridwan Kamil menjadi warga biasa. Pagi ini pukul 8.35, kami mohon pamit. Sampai jumpa di lain waktu, di lain takdir. Hatur nuhun, kata Ridwan Kamil bersama UU, Atalia, dan Lina yang berdiri di tengah para ASN yang duduk santai di halaman gedung sate. Ridwan Kamil mengatakan, Selasa, 5/9, pukul 8 waktu Indonesia Barat, masa jabatannya dan UU habis, digantikan oleh PJ Gubernur Jabar B. Triadi Mahmudin. Ridwan Kamil mengatakan setelah itu ia akan kembali menjadi warga biasa, seorang arsitek, dan bercanda bahwa akan meluncurkan produk skincare. Jam 8 pagi habis sudah tugas. Habis itu saya warga biasa. Jadi kalau butuh desain arsitek Ridwan Kamil, silakan. Program endorse dengan follower 20 jutaan, bisa. 2 minggu lagi saya launching skincare saya, kata Ridwan Kamil yang diikuti tawa para ASN. Ia pun menyatakan detik itu, yang ada di hatinya adalah melanjutkan sebagai gubernur Jabar di periode kedua. 70% hati saya adalah akan melanjutkan jadi gubernur Jabar lagi karena itu paling nyata, paling realistis. Tapi jeda setahun itu takdir bisa berubah-ubah. Ada gosip nasional, tapi nasional mah banyak plot twist, banyak tikungan, katanya. Keinginan Ridwan Kamil maju lagi jadi gubernur direspons PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga mempertimbangkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil sebagai bakal calon wakil presiden, cawapres. Ganjar Pranowo, Basarah mengatakan Megawati akan mempertimbangkan semua tokoh secara seksama untuk mendampingi Ganjar. Saya kira semua bacawa pres dipertimbangkan Bu Mega dengan penuh seksama dengan berbagai pertimbangan dan alasan-alasan mengapa tokoh tersebut menjadi pertimbangan, kata Basarah di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Sebagai kepala daerah yang dianggap sukses, Basarah menuturkan Kang Emil tentu dipertimbangkan juga. Saya kira Pak Ridwan Kamil sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, ujarnya. Kendati demikian, dia menambahkan semua kandidat cawapres yang muncul ke publik maupun tidak saat ini masih memiliki peluang. Karena sekali lagi situasinya masih sangat cair dan dinamis, tutur Basarah. Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasanya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan Pak. Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus dari organisasi difabel tunarungu ini. Dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya sebenarnya soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Nah, ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon presidennya yang akan, calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini apakah sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa, negara, dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu, PDI Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain
sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama, PDI Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerja sama dengan PDI Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya, tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya Ya, nanti? antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Nah, tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas, untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik Pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gitu. Saya mau izin. Ya, silakan. Kita itu orang media, pintar bicaranya. Ya, hari ini kami empat dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Ya, boleh disampaikan ya tadi di TikTok ya, di mana ketuanya ketua TPN Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan, beliau muda, asik, dan pengetahuannya luas, dan juga networknya sangat luas. Dan juga ketua umum Kadin. Paling penting berikut pengarahan tadi dari Ibu Mega, tata cara kita rapat ya, kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September, dan itu berjalan setiap minggu ya. Jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN Tim Pemenangan Nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak, Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andika tidak termasuk ke dalam tim pemenangan ini? Pak Andika Perkasa. Ada, Pak Andika termasuk sebagai salah satu wakil.
Oke, Pak, dengan pembentukan tim pemenangan ini apakah artinya sudah solid Pak antar satu partai, jadi tidak ada yang akan lengkap gitu Pak? Tadi sangat solid. Ya. Pak Mariono melihat berbagai macam isu Pak yang berkembang di luar, bagaimana ada manuver dari P3, apakah ini rapat hari ini bisa membuktikan soliditas dari partai pengusung Pak Ganjar? Ya, saya sampaikan bahwa Partai Persatuan Bangunan itu usianya sudah 50 tahun, ya. Dan sejak didirikannya Partai Persatuan Bangunan selalu taat asas terhadap konstitusi partai. Nah, konstitusi partai itu sudah memutuskan pada Rapimnas kelima di Yogyakarta, ya, bahwa Partai Persatuan Bangunan, ya, mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tahun 2024 dan mengikatkan diri dalam satu kerjasama politik dengan Partai PDI Perjuangan. Itu adalah keputusan dalam Rapimnas. Dan kemudian kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap, ya, istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial, ya. Keputusan yang diambil oleh bersama, yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas, dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi, atau setingkat di atasnya, seperti, ya, Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan, karena P3-nya adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas atau Rapimnas itu Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan Pak. Iya, sampai sekarang sih nggak ada, ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah, ini tadi akan juga kapan nggak ya? Gimana kalau Ya, itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya, bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya, saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain, ya. Tapi kalau mau bergabung, ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi bapaknya. Ya mudah-mudahan kita begitu, ya. Gitu ya. Ya udah. Terima kasih. Bahas toh. Bentar. Jap, audionya aman.
Jadi kita berada dalam wilayah politik yang kita tidak mau mencampuri kewenangan di dalam kewenangannya yang menjadi domainnya aparat penegak hukum. Jadi itu dipersilahkan. Itu kalau memang ada pelanggaran hukum, ya itu domainnya adalah penegakan hukum. Ya itu yang punya domain untuk melakukan itu, ya itu adalah dari penegak hukum. Ada nggak Pak langkah pengusutannya Pak untuk tambang ilegal yang menguasai di sekitar IKN itu Pak? Saya tidak mau komen itu karena saat ini Partai Persatuan Bangunan berada dalam domainnya wilayah politik. Jadi nanti saya tidak campur aduk antara penanganan soal kasus hukum dan persoalan soal politik. Pamar, kemarin Mbak Puan menunggu keputusan MK terkait pencawapresan Mas Gibran menjadi cawapres Mas Ganjar. Tanggapan P3 gimana nih, Pamar? Ya sah-sah saja, termasuk apa yang menjadi permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya itu adalah setiap warga negara memiliki hak sepanjang memang memiliki legal standing itu. Ya, semua warga negara punya itu. Jadi kalau ada yang mengajukan gugatan, kalau nggak salah yang saya dengar ada 2, yaitu mengajukan gugatan untuk minimal batas pencalonan yang dicalonkan sebagai calon wakil presiden adalah usia 35 tahun dan kemudian pembatasan tentang calon presiden usia 65 tahun, yaitu sah-sah saja sepanjang penggugat itu memiliki legal standing untuk itu. Tapi kalau P3 sampai sekarang masih mengajukan Pak Sandi ya, Pak? Ya, karena itu keputusan dalam Rapimnas 6 ya itu yang kita terus perjuangkan. Tapi termasuk tadi di dalam juga diobrolin nggak Pak Ibu Mega soal Pak Sandi? Ya, kita sampaikan ya. Kita sampaikan. Respons Ibu Mega gimana? Bagus. Tetap mempertimbangkan ya Pak? Ya. Makasih ya Pak. Jak, stop mobil Jak. Stop. Mundur. Oh kan? Ayo mundur. Karena biar itu kameranya. Maju. Mundur. Awas kabel. Duduk. Ya, ngomong. Duduk. Bagian itu. Terima kasih rekan-rekan pada kesempatan ini kami. Yo. Ya, jadi hasilnya apa aja nih tadi Mas Sasto? Ya, nuan. Kelihatan nggak? Yang mana? Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Jadi tadi dilakukan rapat konsolidasi pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan sekaligus kerjasama di dalam pemenangan pemilu legislatif dari PD Perjuangan, Perindo, Hanura, dan P3. Dan di dalam rapat tersebut didahului dengan pertemuan secara tertutup para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo. Hampir selama 40 menit baru dilanjutkan rapat pleno. Nah, di dalam rapat pleno tersebut diputuskan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Yang pertama, tim pemenangan nasional itu sudah dibentuk. Strukturnya terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, kemudian ada ketua tim pemenangan nasional didampingi dengan para wakil ketua. Para wakil ketua ini ada yang berasal dari kalangan profesional, dari partai politik, dari purnawirawan, TNI, Polri, kemudian juga dari relawan. Kemudian juga sekretaris didampingi oleh para wakil sekretaris, juga ada dari partai politik, dari profesional dan relawan dengan direktur-direktur yang menggambarkan bagaimana strategi pemenangan Pak Ganjar itu akan dilakukan. Juga bagaimana koordinasi dengan Badan Pemenangan Pemilu dari partai politik yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Di luar itu juga diputuskan bahwa kantor pusat tim pemenangan nasional itu berada di gedung HIN yang digunakan juga pada saat pemenangan pasangan Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan Terkait nama cawapres Pak Jokowi itu ada apa sih Pak? ya. Nanti
tadi kan pertemuan ada yang sifatnya tertutup. Ya, tentu saja dalam pertemuan tertutup tersebut para ketua umum juga membahas hal-hal yang sifatnya strategis terkait dengan momentum pengumuman bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Itu kapan akan dilakukan, dan itu tadi baru dibahas beberapa gagasan, mengingat Pak Ganjar ini kan baru menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur tanggal 5 September besok, dan kemudian dengan penuh optimisme mendapatkan penugasan sehingga akan berkonsentrasi penuh, sehingga hal terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo tentu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut untuk menentukan momentumnya dan siapa. Dan kemudian yang kedua dibahas hal-hal yang sifatnya sangat strategis, mencakup grand strategi pemenangan Pak Ganjar Pranowo di tengah optimisme elektoral Pak Ganjar Pranowo yang rebound dan kemudian terus membangun energi positif dengan dukungan dari relawan yang semakin banyak. Yang ketiga juga dibahas konstelasi dinamika politik nasional saat ini. Oke, apa tokoh NU Pak? Soal cawapresan juga turut menjadi pembahasan Mas. Kalau di Ya tadi pertemuan para ketua umum partai. Representasi NU itu akan mengulang lagi nggak sih? Itu di dalam pertemuan ketua umum partai politik yang saya juga tidak hadir. Tetapi arahnya nanti setelah Pak Ganjar menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah dan kemudian membangun optimisme dengan penugasan sebagai calon presiden, sehingga Pak Ganjar bisa bergerak lebih cepat di dalam menyapa seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Disitulah nanti akan dibahas lebih lanjut. Kriteria ada nama siapa aja nih? Kriteria semuanya sudah sebelumnya sudah dibahas bersama-sama di dalam pertemuan yang sangat intens. Mas Hasto, Nama-namanya Mas. Ya, nama-nama akan disampaikan pada momentum yang tepat. Membicarakan kemungkinan Demokrat akan gabung nggak Mas Hasto? Demokrat gabung bagaimana saat ini? Apa artinya pembicaraan akan menggandeng partai-partai yang masih jomblo saat ini seperti Demokrat itu Mas? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Usman Sabta tadi, Ketua Umum Partai Hanura, ya beliau menegaskan ya sekiranya ada yang bergabung karena melihat bagaimana kepemimpinan, karakter, kinerja, rekam jejak dari Pak Ganjar Pranowo ini yang memang mendapatkan dukungan luas dari publik. Pak Ganjar sudah rebound dan terus naik, sementara yang lain turun. Dan ada yang masih di dalam membangun kerjasama itu masih ngalor, istilahnya presiden, masih ada yang ngidul. Nah, sehingga konsolidasi terus-menerus dilakukan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo, dan kerjasama di dalam pemilu legislatif itu juga tidak kalah penting. Intinya nggak mau Kemungkinan Demokrat gabung gimana? Pendukung Pak Ganjar, gimana upaya PDIP mempertahankan barisan pendukung Pak Ganjar agar nggak pecah? Loh, kita nggak ada yang pecah, kita solid. Meskipun ada pihak-pihak yang mencoba menerapkan politik divide et impera, tetapi kami tetap solid, optimis, dan terus bergerak. Karena pertarungan di dalam pemilu presiden itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana karakter pemimpin, rekam jejak pemimpin, kinerja dari pemimpin tersebut, dan desain bagi masa depan. Dan Pak Ganjar Pranowo itu sudah lengkap, sudah komplit. Mas Hasto, tadi kan ada pertemuan Mbak Puan dengan Pak Jokowi. Apakah ada pandangan atau arahan Tadi yang Mbak disampaikan? Puan Maharani juga melaporkan pertemuan selama hampir 2 jam dengan Bapak Presiden Jokowi. Yang disampaikan di dalam pertemuan tadi itu inherent dengan apa yang telah dibahas oleh para ketua umum. Semua menyatakan solid bergerak, dan kemudian semakin memadukan dalam strategi komunikasi, dalam juru kampanye, kemudian juru bicara dari setiap partai politik untuk bersama-sama menyatu dengan relawan dan rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada instruksi dari Bu Mega nggak soal kerjasama ini semakin solid? Gimana? Ada instruksi dari Bu Mega agar semakin solid? Ya tadi, jadi seluruh ketua umum itu menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis pemenangan pemilu. Yang tadi diawali dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Ketua Umum P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Bapak Haritanu, dan kemudian Bapak Usman Sabta. Jadi semua menyampaikan kebijakan strategis pemenangan pemilu yang nanti dijabarkan secara operasional oleh tim pemenangan nasional.
Mas Hasto katanya mau ada pertemuan antara Mbak Puan dengan Nasdem dengan Pak Surya Ya, Paloh. satu-satu ini momentumnya kan konsolidasi dulu. Ya, pertemuan-pertemuan nanti akan dilakukan tentu saja dengan melihat konstelasi nasional politik. Termasuk pertemuan dengan Partai Demokrat, Mas Hasto? Nanti agendanya satu-satu. Jadi agenda hari ini adalah pemantapan di dalam menyusun tim pemenangan nasional dan agenda-agenda strategis berdasarkan kebijakan yang disampaikan para ketua umum untuk dijabarkan. Pada hari Rabu tanggal 13 September yang akan datang, tim kampanye, tim pemenangan nasional secara lengkap itu nanti akan diumumkan. Untuk terkait dari lima nama seperti apa strategi PDI Perjuangan untuk menutup suara-suara yang elektabilitas PDI Perjuangan masih rendah. Misalnya di Jawa Timur kan Muhaimin Iskandar masuk sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo, tapi sekarang sudah dideklarasikan sebagai cawapres Anies. Gimana nih strategi dari PDIP untuk menutup suara yang berkurang itu? Tadi sudah dibahas strategi pemenangan berdasarkan geografis, berdasarkan aspek demografi, bahkan sampai isu-isu setiap target segmen pemilih. Jadi sudah cukup detail termasuk apa yang akan dilakukan di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Kalimantan misalnya, di Sumatera, itu sudah dibahas secara lengkap berdasarkan hasil survei terakhir dan juga kajian tim strategis. Terkait Mas Gibran yang mencuat sebagai cawapres, Pak, bukan Ibu Mega dengan Pak SBY tengah berlangsung ini seperti apa ya? Ya, kita semuanya kan bertahap ya mengadakan pemenangan pemilu. Jadi setelah tim pemenangan nasional, setelah tim pemenangan nasional itu nantinya komposisinya lengkap, ditargetkan pada Rabu depan, maka agenda-agenda penggalangan termasuk partai politik itu selanjutnya nanti akan dilakukan menunggu arahan dari seluruh Dewan Pengarah yang terdiri dari para ketua umum partai politik. Kemungkinan Demokrat merapat penjajakannya Ya nanti, seperti apa jadi kan tim pemenangannya di tim pemenangan nasional dibentuk. Tim pemenangan nasional ini kemudian mendapat arahan dari Dewan Pengarah para ketua umum partai. Disitulah komunikasi secara intens dengan partai politik lain, dengan kemudian tokoh-tokoh masyarakat itu akan dilakukan. Mengingat Dewan Penasehat itu juga nanti berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Terkait dengan penunjukan nama Pak Arsyad Rashid tadi, Mas Hasto. Terwujud atau gimana? Ya, penunjukan dari Pak Arsyad Rashid tadi kan dilakukan ya dengan melihat bagaimana karakter dari Pak Ganjar Pranowo, target-target kemenangan, kemudian kita lihat track record-nya, sehingga semua sepakat suara bulat tadi untuk Pak Arsyad Rashid sebagaimana disampaikan Pak Haritanu sebagai ketua tim pemenangan nasional. Sebelumnya kan tapi juga santer nama Pak Andika Perkasa, Mas Hasto. Di AHY dari P3 tadi menjelaskan masing-masing soal wacana itu. Ya, tadi dari P3 juga sudah menyatakan berbagai aspek-aspek strategi pemenangan pemilu untuk Pak Ganjar Pranowo, termasuk tahapan kapan kira-kira calon wakil presiden ini akan dikerucutkan, nama-namanya siapa saja, itu tadi sudah disampaikan, hanya sifatnya tertutup. Ya, semua ketua umum partai di dalam pertemuan tertutup tadi sudah menyampaikan hal itu. Mas, ini Mas Anies kemarin juga mulai melanjutkan narasi, narasinya itu bukan perubahan lagi, tapi melanjutkan karena dia sudah berduet dengan Caimin. Nah, ini seperti apa tanggapan PDIP? Apakah strategi menghadapi Mas Anies ini seperti apa? Strategi kami adalah memenangkan Pak Ganjar Pranowo dengan komunikasi yang baik, dengan turun ke bawah, memperkuat akar rumput. Ya, masing-masing capres punya strategi yang berbeda-beda, tetapi Pak Ganjar Pranowo itu konsisten turun ke bawah karena kepemimpinannya jelas, prestasinya di Jawa Tengah sangat baik, maka didorong untuk ditingkatkan penugasannya dan besok rakyat berbondong-bondong untuk memberikan doa kepada Pak Ganjar Pranowo di dalam penugasan yang lebih tinggi dengan penuh antusias. Jadi kalau yang lain kan masih berubah-ubah. Ya, cukup ya. Terima kasih, Mas Hasto.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mulai hari ini tak lagi menjabat sebagai gubernur. Pertanggal 5 September tahun 2023, Ridwan Kamil menjadi warga biasa. Pagi ini pukul 8.35, kami mohon pamit. Sampai jumpa di lain waktu, di lain takdir. Hatur nuhun, kata Ridwan Kamil bersama UU, Atalia, dan Lina yang berdiri di tengah para ASN yang duduk santai di halaman gedung sate. Ridwan Kamil mengatakan, Selasa, 5/9, pukul 8 waktu Indonesia Barat, masa jabatannya dan UU habis, digantikan oleh PJ Gubernur Jabar B. Triadi Mahmudin. Ridwan Kamil mengatakan setelah itu ia akan kembali menjadi warga biasa, seorang arsitek, dan bercanda bahwa akan meluncurkan produk skincare. Jam 8 pagi abis sudah tugas. Abis itu saya warga biasa. Jadi kalau butuh desain arsitek Ridwan Kamil, silakan. Program endorse dengan follower 20 jutaan, bisa. 2 minggu lagi saya launching skincare saya, kata Ridwan Kamil yang diikuti tawa para ASN. Ia pun menyatakan detik itu, yang ada di hatinya adalah melanjutkan sebagai Gubernur Jabar di periode kedua. 70% hati saya adalah akan melanjutkan jadi Gubernur Jabar lagi karena itu paling nyata, paling realistis. Tapi jeda setahun itu takdir bisa berubah-ubah. Ada gosip nasional, tapi nasional mah banyak plot twist, banyak tikungan, katanya. Keinginan Ridwan Kamil maju lagi jadi gubernur direspons PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga mempertimbangkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil sebagai bakal calon wakil presiden, cawapres. Ganjar Pranowo, Basarah mengatakan Megawati akan mempertimbangkan semua tokoh secara seksama untuk mendampingi Ganjar. Saya kira semua bacawa pres dipertimbangkan Bu Mega dengan penuh seksama dengan berbagai pertimbangan dan alasan-alasan mengapa tokoh tersebut menjadi pertimbangan, kata Basarah di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Sebagai kepala daerah yang dianggap sukses, Basarah menuturkan Kang Emil tentu dipertimbangkan juga. Saya kira Pak Ridwan Kamil sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, ujarnya. Kendati demikian, dia menambahkan semua kandidat cawapres yang muncul ke publik maupun tidak saat ini masih memiliki peluang. Karena sekali lagi situasinya masih sangat cair dan dinamis, tutur Basarah. Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasanya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan. Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus dari organisasi difabel tunarungu ini, dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya komentar soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Dan ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon presidennya yang calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini apakah sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa dan negara dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu, PDI Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan, terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama.
PDI Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerjasama dengan PDI Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya. Tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya Ya, nanti? antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Begitu. Saya mau izin. Mas. Ya, silakan Mas. Kita tuh orang media, pintar bicaranya. Ya, hari ini kami empat dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Ya, boleh disampaikan ya tadi di TikTok ya. Di mana ketuanya ketua TPN. Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan. Beliau muda, bersih, dan pengetahuannya luas, dan juga networknya sangat luas. Dan juga ketua umum Kadin. Paling penting berikut pengarahan tadi dari Ibu Mega, tata cara kita rapat ya, kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September dan itu berjalan setiap minggu ya. Jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN Tim Pemenangan Nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak, Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andika juga termasuk ke dalam tim pemenangan ini. Pak Andika Perkasa. Ada, Pak Andika termasuk sebagai salah satu.
Oke, Pak, dengan pembentukan tim pemenangan ini apakah artinya sudah solid Pak antar ketuanya, jadi tidak ada yang akan lengkap itu Pak? Tadi sangat solid. Ya. Pak Mariono melihat berbagai macam isu Pak yang berkembang di luar, bagaimana ada manuver dari P3, apakah ini rapat hari ini bisa membuktikan soliditas dari partai pengusung Pak Ganjar? Ya, saya sampaikan bahwa Partai Persatuan Bangunan itu usianya sudah 50 tahun, ya. Dan sejak didirikannya Partai Persatuan Bangunan selalu taat asas terhadap konstitusi partai. Nah, konstitusi partai itu sudah memutuskan pada Rapimnas kelima di Yogyakarta, ya, bahwa Partai Persatuan Bangunan, ya, mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tahun 2024 dan mengikatkan diri dalam satu kerjasama politik dengan Partai PDI Perjuangan. Itu adalah keputusan dalam Rapimnas. Dan kemudian kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap, ya, istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial, ya. Keputusan yang diambil oleh bersama yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas, dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi, atau setingkat di atasnya, seperti, ya, Mukernas, musyawarah kerja nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan, karena P3-nya adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas atau Rapimnas itu Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan Pak. Ya, sampai sekarang sih nggak ada, ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah, ini nanti akan juga kapan nggak ya? Gimana kalau Ya, itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya, bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya, saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain, ya. Tapi kalau mau bergabung, ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi umpamanya. Ya mudah-mudahan kita begitu, ya. Gitu ya. Ya udah. Terima kasih. Bahas toh. Bentar. Ya, audionya aman. Jadi kita
berada dalam wilayah politik yang kita tidak mau mencampuri kewenangan di dalam kewenangannya yang menjadi domainnya aparat penegak hukum. Jadi itu dipersilakan. Itu kalau memang ada pelanggaran hukum, ya itu domainnya adalah penegakan hukum. Ya itu yang punya domain untuk melakukan itu, ya itu adalah dari penegak hukum. Ada nggak Pak langkah pengusutannya Pak untuk tambang ilegal yang menguasai di sekitar IKN itu Pak? Saya tidak mau komen itu karena saat ini Partai Persatuan Bangunan berada dalam domainnya wilayah politik. Jadi nanti saya tidak campur aduk antara penanganan soal kasus hukum dengan persoalan soal politik. Pamar, kemarin Mbak Puan menunggu keputusan MK terkait pencawapresan Mas Gibran menjadi cawapres Mas Ganjar. Tanggapan P3 gimana nih, Pamar? Ya sah-sah saja, termasuk apa yang menjadi permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya itu adalah setiap warga negara memiliki hak sepanjang memang memiliki legal standing itu, ya semua warga negara punya itu. Jadi kalau ada yang mengajukan gugatan, kalau nggak salah yang saya dengar ada 2, yaitu mengajukan gugatan untuk minimal batas pencalonan yang dicalonkan sebagai calon wakil presiden adalah usia 35 tahun dan kemudian pembatasan tentang calon presiden usia 65 tahun, yaitu sah-sah saja sepanjang penggugat itu memiliki legal standing untuk itu. Tapi kalau P3 sampai sekarang masih mengajukan Pak Sandi ya, Pak? Ya, karena itu keputusan dalam Rapimnas 6 ya itu yang kita terus perjuangkan. Tapi termasuk tadi di dalam juga diobrolin nggak Pak Ibu Mega soal Pak Sandi? Ya, kita sampaikan ya. Respons Ibu Mega gimana? Bagus. Tetap mempertimbangkan ya Pak? Ya. Makasih ya Pak. Ya. Stop tidak. Stop. Mundur. Oh kan? Ayo mundur. Karena biar itu kameranya. Maju. Mundur. Awas kabel. Duduk. Ya, ngomong. Duduk. Bagian itu. Terima kasih rekan-rekan pada kesempatan ini kami. Yo. Ya, jadi hasilnya apa aja nih tadi Mas Sasto? Kelihatan nggak? Yang mana? Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Jadi tadi dilakukan rapat konsolidasi pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan sekaligus kerjasama di dalam pemenangan pemilu legislatif dari PD Perjuangan, Perindo, Hanura, dan P3. Dan di dalam rapat tersebut didahului dengan pertemuan secara tertutup para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo. Hampir selama 40 menit baru dilanjutkan rapat pleno. Nah, di dalam rapat pleno tersebut diputuskan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Yang pertama, tim pemenangan nasional itu sudah dibentuk. Strukturnya terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, kemudian ada ketua tim pemenangan nasional didampingi dengan para wakil ketua. Para wakil ketua ini ada yang berasal dari kalangan profesional, dari partai politik, dari purnawirawan, TNI, Polri, kemudian juga dari relawan. Kemudian juga sekretaris didampingi oleh para wakil sekretaris, juga ada dari partai politik, dari profesional dan relawan dengan direktur-direktur yang menggambarkan bagaimana strategi pemenangan Pak Ganjar itu akan dilakukan. Juga bagaimana koordinasi dengan Badan Pemenangan Pemilu dari partai politik yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Di luar itu juga diputuskan bahwa kantor pusat tim pemenangan nasional itu berada di gedung HIN yang digunakan juga pada saat pemenangan pasangan Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan Terkait nama cawapres Mas Hasto. Itu ada apa sih Pak? ya. Nanti
tadi kan pertemuan ada yang sifatnya tertutup. Ya, tentu saja dalam pertemuan tertutup tersebut para ketua umum juga membahas hal-hal yang sifatnya strategis terkait dengan momentum pengumuman bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Itu kapan akan dilakukan, dan itu tadi baru dibahas beberapa gagasan, mengingat Pak Ganjar ini kan baru menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur tanggal 5 September besok. Dan kemudian dengan penuh optimisme mendapatkan penugasan sehingga akan berkonsentrasi penuh, sehingga hal terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo tentu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut untuk menentukan momentumnya dan siapa. Dan kemudian yang kedua dibahas hal-hal yang sifatnya sangat strategis, mencakup grand strategi pemenangan Pak Ganjar Pranowo di tengah optimisme elektoral Pak Ganjar Pranowo yang rebound dan kemudian terus membangun energi positif dengan dukungan dari relawan yang semakin banyak. Yang ketiga juga dibahas konstelasi dinamika politik nasional saat ini. Apa tokoh NU Pak? Soal cawapresan juga turut menjadi pembahasan Mas. Kalau di Ya tadi pertemuan para ketua umum partai. Representasi NU itu akan mengulang lagi nggak sih Mas? Itu di dalam pertemuan ketua umum partai politik yang saya juga tidak hadir. Tetapi arahnya nanti setelah Pak Ganjar menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah dan kemudian membangun optimisme dengan penugasan sebagai calon presiden, sehingga Pak Ganjar bisa bergerak lebih cepat di dalam menyapa seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Disitulah nanti akan dibahas lebih lanjut. Kriteria ada nama siapa aja nih? Kriteria semuanya sudah sebelumnya sudah dibahas bersama-sama di dalam pertemuan yang sangat intens. Mas Hasto, Nama-namanya Mas. Ya, nama-nama akan disampaikan pada momentum yang tepat. Membicarakan kemungkinan Demokrat akan gabung nggak Mas Hasto? Demokrat gabung bagaimana? Saat ini apa artinya pembicaraan akan menggandeng partai-partai yang masih jomblo saat ini Demokrat itu Mas? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Usman Sabta tadi, Ketua Umum Partai Hanura, ya beliau menegaskan ya sekiranya ada yang bergabung karena melihat bagaimana kepemimpinan, karakter, kinerja, rekam jejak dari Pak Ganjar Pranowo ini yang memang mendapatkan dukungan luas dari publik. Pak Ganjar sudah rebound dan terus naik, sementara yang lain turun. Dan ada yang masih di dalam membangun kerjasama itu masih ngalor, istilahnya presiden, masih ada yang ngidul. Nah, sehingga konsolidasi terus-menerus dilakukan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo, dan kerjasama di dalam pemilu legislatif itu juga tidak kalah penting. Intinya nggak kemungkinan Demokrat gabung gimana? Pendukung Pak Ganjar, gimana upaya PDIP mempertahankan barisan pendukung Pak Ganjar agar nggak pecah? Loh, kita nggak ada yang pecah, kita solid. Meskipun ada pihak-pihak yang mencoba menerapkan politik divide et impera, tetapi kami tetap solid, optimis, dan terus bergerak. Karena pertarungan di dalam pemilu presiden itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana karakter pemimpin, rekam jejak pemimpin, kinerja dari pemimpin tersebut, dan desain bagi masa depan. Dan Pak Ganjar Pranowo itu sudah lengkap, sudah komplit. Mas Hasto, tadi kan ada pertemuan Mbak Puan dengan Pak Jokowi. Apakah ada pandangan atau arahan Tadi yang Mbak disampaikan? Puan Maharani juga melaporkan pertemuan selama hampir 2 jam dengan Bapak Presiden Jokowi. Yang disampaikan di dalam pertemuan tadi itu inherent dengan apa yang telah dibahas oleh para ketua umum. Semua menyatakan solid bergerak dan kemudian semakin memadukan dalam strategi komunikasi, dalam juru kampanye, kemudian juru bicara dari setiap partai politik untuk bersama-sama menyatu dengan relawan dan rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada instruksi khusus dari Ibu Mega nggak soal solid sama ini? Semakin solid. Gimana? Ada instruksi dari Ibu Mega agar semakin solid? Ya tadi, jadi seluruh ketua umum itu menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis pemenangan pemilu. Yang tadi diawali dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Ketua Umum P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Bapak Haritanu, dan kemudian Bapak Usman Sabta. Jadi semua menyampaikan kebijakan strategis pemenangan pemilu yang nanti dijabarkan secara operasional oleh tim pemenangan nasional.
Mas Hasto katanya mau ada pertemuan antara Mbak Puan dengan Nasdem dengan Pak Surya Ya Paloh. satu-satu, ini momentumnya kan konsolidasi dulu. Ya pertemuan-pertemuan nanti akan dilakukan tentu saja dengan melihat konstelasi nasional politik. Termasuk pertemuan dengan Partai Demokrat, Mas Hasto? Nanti agendanya satu-satu. Jadi agenda hari ini adalah pemantapan di dalam menyusun tim pemenangan nasional dan agenda-agenda strategis berdasarkan kebijakan yang disampaikan para ketua umum untuk dijabarkan. Pada hari Rabu tanggal 13 September yang akan datang, tim kampanye, tim pemenangan nasional secara lengkap itu nanti akan diumumkan. Untuk terkait dengan penunjukan nama Pak Arsyad Rashid, strategi PDI Perjuangan untuk menutup suara-suara yang elektabilitas PDI Perjuangan masih rendah. Misalnya di Jawa Timur kan Muhaimin Iskandar masuk sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo, tapi sekarang sudah dideklarasikan sebagai cawapres Anies. Gimana nih strategi dari PDIP untuk menutup suara yang berkurang itu? Tadi sudah dibahas strategi pemenangan berdasarkan geografis, berdasarkan aspek demografi, bahkan sampai isu-isu setiap target segmen pemilih. Jadi sudah cukup detail termasuk apa yang akan dilakukan di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Kalimantan misalnya, di Sumatera, itu sudah dibahas secara lengkap berdasarkan hasil survei terakhir dan juga kajian tim strategis. Terkait Mas Gibran yang mencoba sebagai cawapres, pertemuan Ibu Mega dengan Pak SBY tengah berlangsung ini seperti apa ya? Ya kita semuanya kan bertahap ya mengadakan pemenangan pemilu. Jadi setelah tim kampanye, tim pemenangan nasional, setelah tim pemenangan nasional itu nantinya komposisinya lengkap, ditargetkan pada Rabu depan, maka agenda-agenda penggalangan termasuk partai politik itu selanjutnya nanti akan dilakukan menunggu arahan dari seluruh Dewan Pengarah yang terdiri dari para ketua umum partai politik. Kemungkinan Demokrat merapat penjajakannya Ya nanti, seperti apa jadi kan tim pemenangannya di tim pemenangan nasional dibentuk. Tim pemenangan nasional ini kemudian mendapat arahan dari Dewan Pengarah para ketua umum partai. Disitulah komunikasi secara intens dengan partai politik lain, dengan kemudian tokoh-tokoh masyarakat itu akan dilakukan. Mengingat Dewan Penasehat itu juga nanti berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Terkait dengan penunjukan nama Pak Arsyad Rashid tadi, Mas Hasto. Ya, penunjukan dari Pak Arsyad Rashid tadi kan dilakukan ya dengan melihat bagaimana karakter dari Pak Ganjar Pranowo, target-target pemenangan, kemudian kita lihat track record-nya, sehingga semua sepakat suara bulat tadi untuk Pak Arsyad Rashid sebagaimana disampaikan Pak Haritanu sebagai ketua tim pemenangan nasional. Sebelumnya kan tapi juga santer nama Pak Andika Perkasa, Mas Hasto. Di AHY dari P3 dia menjelaskan nggak sih Mas soal wacana itu? Ya tadi dari P3 juga sudah menyatakan berbagai aspek-aspek strategi pemenangan pemilu untuk Pak Ganjar Pranowo, termasuk tahapan kapan kira-kira calon wakil presiden ini akan dikerucutkan, nama-namanya siapa saja, itu tadi sudah disampaikan, hanya sifatnya tertutup. Ya, semua ketua umum partai di dalam pertemuan tertutup tadi sudah menyampaikan hal itu. Mas, ini Mas Anies kemarin juga mulai melanjutkan narasi, narasinya itu bukan perubahan lagi, tapi melanjutkan karena dia sudah berduet dengan Caimin. Nah ini seperti apa tanggapan PDIP? Apakah strategi menghadapi Mas Anies ini seperti apa? Strategi kami adalah memenangkan Pak Ganjar Pranowo dengan komunikasi yang baik, dengan turun ke bawah, memperkuat akar rumput. Ya masing-masing capres punya strategi yang berbeda-beda, tetapi Pak Ganjar Pranowo itu konsisten turun ke bawah karena kepemimpinannya jelas, prestasinya di Jawa Tengah sangat baik, maka didorong untuk ditingkatkan penugasannya dan besok rakyat berbondong-bondong untuk memberikan doa kepada Pak Ganjar Pranowo di dalam penugasan yang lebih tinggi dengan penuh antusias. Jadi kalau yang lain kan masih berubah-ubah. Ya cukup ya. Terima kasih Mas
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mulai hari ini tak lagi menjabat sebagai gubernur. Per tanggal 5 September tahun 2023, Ridwan Kamil menjadi warga biasa. Pagi ini pukul 8.35, kami mohon pamit. Sampai jumpa di lain waktu, di lain takdir. Hatur nuhun, kata Ridwan Kamil bersama UU, Atalia, dan Lina yang berdiri di tengah para ASN yang duduk santai di halaman gedung sate. Ridwan Kamil mengatakan, Selasa, 5/9, pukul 8 waktu Indonesia Barat, masa jabatannya dan UU habis, digantikan oleh PJ Gubernur Jabar B. Triadi Mahmudin. Ridwan Kamil mengatakan setelah itu ia akan kembali menjadi warga biasa, seorang arsitek, dan bercanda bahwa akan meluncurkan produk skincare. Jam 8 pagi habis sudah tugas. Habis itu saya warga biasa. Jadi kalau butuh desain arsitek Ridwan Kamil, silakan. Program endorse dengan follower 20 jutaan, bisa. 2 minggu lagi saya launching skincare saya, kata Ridwan Kamil yang diikuti tawa para ASN. Ia pun menyatakan detik itu, yang ada di hatinya adalah melanjutkan sebagai Gubernur Jabar di periode kedua. 70% hati saya adalah akan melanjutkan jadi Gubernur Jabar lagi karena itu paling nyata, paling realistis. Tapi jeda setahun itu takdir bisa berubah-ubah. Ada gosip nasional, tapi nasional mah banyak plot twist, banyak tikungan, katanya. Keinginan Ridwan Kamil maju lagi jadi gubernur direspons PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga mempertimbangkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil sebagai bakal calon wakil presiden, cawapres. Ganjar Pranowo. Basarah mengatakan Megawati akan mempertimbangkan semua tokoh secara seksama untuk mendampingi Ganjar. Saya kira semua bacawa pres dipertimbangkan Bu Mega dengan penuh seksama dengan berbagai pertimbangan dan alasan-alasan mengapa tokoh tersebut menjadi pertimbangan, kata Basarah di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Sebagai kepala daerah yang dianggap sukses, Basarah menuturkan Kang Emil tentu dipertimbangkan juga. Saya kira Pak Ridwan Kamil sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, ujarnya. Kendati demikian, dia menambahkan semua kandidat cawapres yang muncul ke publik maupun tidak saat ini masih memiliki peluang. Karena sekali lagi situasinya masih sangat cair dan dinamis, tutur Basarah. Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasanya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan Pak. Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus yang dari organisasi difabel tunarungu ini, dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya sebenarnya soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan ya, nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Nah, ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon presidennya yang akan, calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini apakah sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa, negara, dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu,
PD Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PD Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerjasama dengan PD Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya. Tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya Ya, nanti? antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Nah, tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Begitu. Saya mau izin. Ya, silakan. Kita itu orang media, pintar bicaranya. Silakan Hari. Ya, hari ini kami empat dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Ya, boleh disampaikan ya, tadi di TikTok ya, di mana ketuanya ketua TPN Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan, beliau muda, bersih, dan pengetahuannya luas, dan juga networknya sangat luas. Dan juga ketua umum Kadin. Paling penting berikut pengarahan tadi dari Ibu Mega, tata cara kita rapat ya, kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September dan itu berjalan setiap minggu ya. Jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN Tim Pemenangan Nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak, Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andika juga termasuk ke dalam tim pemenangan ini. Pak Andika Perkasa. Ada, Pak Andika termasuk sebagai salah satu wakil.
Oke, Pak, dengan pembentukan tim pemenangan ini apakah artinya sudah solid Pak antar ketum partai, jadi tidak ada yang akan lengkap itu Pak? Tadi sangat solid. Ya. Pak Mariono melihat berbagai macam isu Pak yang berkembang di luar, bagaimana ada manuver dari P3, apakah ini rapat hari ini bisa membuktikan soliditas dari partai pengusung Pak Ganjar? Ya, saya sampaikan bahwa Partai Persatuan Bangunan itu usianya sudah 50 tahun, ya. Dan sejak didirikannya Partai Persatuan Bangunan selalu taat asas terhadap konstitusi partai. Nah, konstitusi partai itu sudah memutuskan pada Rapimnas kelima di Yogyakarta, ya, bahwa Partai Persatuan Bangunan, ya, mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tahun 2024 dan mengikatkan diri dalam satu kerjasama politik dengan Partai PDI Perjuangan. Itu adalah keputusan dalam Rapimnas. Dan kemudian kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap, ya, istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial, ya. Keputusan yang diambil oleh bersama, yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas, dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi, atau setingkat di atasnya, seperti, ya, Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan, karena P3 adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas atau Rapimnas itu Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan Pak. Ya, sampai sekarang sih nggak ada, ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah, ini tadi seperti dikatakan nggak ya? Gimana kalau Ya, itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya, bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya, saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain, ya. Tapi kalau mau bergabung, ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi umpamanya. Ya mudah-mudahan kita begitu, ya. Begitu, ya. Ya udah. Terima kasih. Pasto. Bentar. Cek audionya aman. Jadi
kita berada dalam wilayah politik yang kita tidak mau mencampuri kewenangan di dalam kewenangannya yang menjadi domainnya aparat penegak hukum. Jadi itu dipersilakan. Itu kalau memang ada pelanggaran hukum, ya itu domainnya adalah penegakan hukum. Ya itu yang punya domain untuk melakukan itu, ya itu adalah dari penegak hukum. Ada nggak Pak langkah pengusutannya Pak untuk tambang ilegal yang menguasai di sekitar IKN itu Pak? Saya tidak mau komen itu karena saat ini Partai Persatuan Bangunan berada dalam domainnya wilayah politik. Jadi nanti saya tidak campur aduk antara penanganan soal kasus hukum dan persoalan soal hukum. Pamar, kemarin Mbak Puan menunggu keputusan MK terkait pencawapresan Mas Gibran menjadi cawapres Mas Ganjar. Tanggapan P3 gimana nih, Pamar? Ya sah-sah saja, termasuk apa yang menjadi permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya itu adalah setiap warga negara memiliki hak sepanjang memang memiliki legal standing itu, ya semua warga negara punya itu. Jadi kalau ada yang mengajukan gugatan, kalau nggak salah yang saya dengar ada 2, yaitu mengajukan gugatan untuk minimal batas pencalonan yang dicalonkan sebagai calon wakil presiden adalah usia 35 tahun dan kemudian pembatasan tentang calon presiden usia 65 tahun, yaitu sah-sah saja sepanjang penggugat itu memiliki legal standing untuk itu. Tapi kalau P3 sampai sekarang masih mengajukan Pak Sandi ya, Pak? Ya, karena itu keputusan dalam Rapimnas 6 ya. Ya, itu yang kita terus perjuangkan. Tapi termasuk tadi di dalam juga diobrolin nggak Pak Ibu Mega soal Pak Sandi? Kita sampaikan ya. Kita sampaikan. Respons Ibu Mega gimana? Bagus. Tetap mempertimbangkan ya Pak? Ya. Makasih ya Pak. Ya. Stop tidak. Stop. Mundur. Oh kan? Ayo mundur. Karena biar itu kameranya. Maju. Mundur. Awas kabel. Duduk. Ya, ngomong. Duduk. Bagian itu. Terima kasih rekan-rekan pada kesempatan ini kami. Yo. Ya, jadi hasilnya apa aja nih tadi Mas Sasto? Kelihatan nggak? Yang mana? Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Jadi tadi dilakukan rapat konsolidasi pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan sekaligus kerjasama di dalam pemenangan pemilu legislatif dari PD Perjuangan, Perindo, Hanura, dan P3. Dan di dalam rapat tersebut didahului dengan pertemuan secara tertutup para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo. Hampir selama 40 menit baru dilanjutkan rapat pleno. Nah, di dalam rapat pleno tersebut diputuskan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Yang pertama, tim pemenangan nasional itu sudah dibentuk. Strukturnya terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, kemudian ada ketua tim pemenangan nasional didampingi dengan para wakil ketua. Para wakil ketua ini ada yang berasal dari kalangan profesional, dari partai politik, dari purnawirawan, TNI, Polri, kemudian juga dari relawan. Kemudian juga sekretaris didampingi oleh para wakil sekretaris, juga ada dari partai politik, dari profesional dan relawan dengan direktur-direktur yang menggambarkan bagaimana strategi pemenangan Pak Ganjar itu akan dilakukan. Juga bagaimana koordinasi dengan Badan Pemenangan Pemilu dari partai politik yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Di luar itu juga diputuskan bahwa kantor pusat tim pemenangan nasional itu berada di gedung HIN yang digunakan juga pada saat pemenangan pasangan Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan terkait nama cawapres Mas Jokowi itu ada apa sih Pak? Ya nanti
tadi kan pertemuan ada yang sifatnya tertutup. Ya tentu saja dalam pertemuan tertutup tersebut para ketua umum juga membahas hal-hal yang sifatnya strategis terkait dengan momentum pengumuman bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo itu kapan akan dilakukan, dan itu tadi baru dibahas beberapa gagasan mengingat Pak Ganjar ini kan baru menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur tanggal 5 September besok, dan kemudian dengan penuh optimisme mendapatkan penugasan sehingga akan berkonsentrasi penuh, sehingga hal terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo tentu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut untuk menentukan momentumnya dan siapa. Dan kemudian yang kedua dibahas hal-hal yang sifatnya sangat strategis, mencakup grand strategi pemenangan Pak Ganjar Pranowo di tengah optimisme elektoral Pak Ganjar Pranowo yang rebound dan kemudian terus membangun energi positif dengan dukungan dari relawan yang semakin banyak. Yang ketiga juga dibahas konstelasi dinamika politik nasional saat ini. Oke, apa tokoh NU Pak? Soal cawapresan juga turut menjadi pembahasan Mas. Kalau di Ya tadi pertemuan para ketua umum partai. Representasi NU itu akan mengulang lagi nggak sih? Itu di dalam pertemuan ketua umum partai politik yang saya juga tidak hadir. Tetapi arahnya nanti setelah Pak Ganjar menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah dan kemudian membangun optimisme dengan penugasan sebagai calon presiden, sehingga Pak Ganjar bisa bergerak lebih cepat di dalam menyapa seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Disitulah nanti akan dibahas lebih lanjut. Kriteria ada nama siapa aja nih? Kriteria semuanya sudah sebelumnya sudah dibahas bersama-sama di dalam pertemuan yang sangat intens. Mas Hasto, Nama-namanya Mas. Ya, nama-nama akan disampaikan pada momentum yang tepat. Membicarakan kemungkinan Demokrat akan gabung nggak Mas? Iya Mas. Demokrat gabung bagaimana saat ini? Apa artinya pembicaraan akan menggandeng partai-partai yang masih jomblo saat ini seperti Demokrat gitu Mas? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Usman Sabta tadi, Ketua Umum Partai Hanura, ya beliau menegaskan ya sekiranya ada yang bergabung karena melihat bagaimana kepemimpinan, karakter, kinerja, rekam jejak dari Pak Ganjar Pranowo ini yang memang mendapatkan dukungan luas dari publik. Pak Ganjar sudah rebound dan terus naik, sementara yang lain turun. Dan ada yang masih di dalam membangun kerjasama itu masih ngalor, istilahnya presiden, masih ada yang ngidul. Nah, sehingga konsolidasi terus-menerus dilakukan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo, dan kerjasama di dalam pemilu legislatif itu juga tidak kalah penting. Intinya nggak mau Kemungkinan Demokrat gabung gimana? Pendukung Pak Ganjar. Gimana upaya PDIP mempertahankan barisan pendukung Pak Ganjar agar nggak pecah? Loh, kita nggak ada yang pecah, kita solid. Meskipun ada pihak-pihak yang mencoba menerapkan politik divide et impera, tetapi kami tetap solid, optimis, dan terus bergerak. Karena pertarungan di dalam pemilu presiden itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana karakter pemimpin, rekam jejak pemimpin, kinerja dari pemimpin tersebut, dan desain bagi masa depan. Dan Pak Ganjar Pranowo itu sudah lengkap, sudah komplit. Mas Hasto, tadi kan ada pertemuan Mbak Puan. Tadi kan ada pertemuan Mbak Puan dengan Pak Jokowi. Apakah ada pandangan atau arahan Tadi yang Mbak disampaikan? Puan Maharani juga melaporkan pertemuan selama hampir 2 jam dengan Bapak Presiden Jokowi. Yang disampaikan di dalam pertemuan tadi itu inherent dengan apa yang telah dibahas oleh para ketua umum. Semua menyatakan solid bergerak dan kemudian semakin memadukan dalam strategi komunikasi, dalam juru kampanye, kemudian juru bicara dari setiap partai politik untuk bersama-sama menyatu dengan relawan dan rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada instruksi dari Bu Mega nggak soal yang solid semakin solid? Gimana? Ada instruksi dari Bu Mega agar semakin solid? Ya tadi, jadi seluruh ketua umum itu menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis pemenangan pemilu. Yang tadi diawali dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Ketua Umum P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Bapak Haritanu, dan kemudian Bapak Usman Sabta. Jadi semua menyampaikan kebijakan strategis pemenangan pemilu yang nanti dijabarkan secara operasional oleh tim pemenangan nasional.
Mas Hasto katanya mau ada pertemuan antara Mbak Puan dengan Nasdem dengan Pak Surya Ya Paloh. satu-satu, ini momentumnya kan konsolidasi dulu. Ya pertemuan-pertemuan nanti akan dilakukan tentu saja dengan melihat konstelasi nasional politik. Termasuk pertemuan dengan Partai Demokrat, Mas Hasto? Nanti agendanya satu-satu. Jadi agenda hari ini adalah pemantapan di dalam menyusun tim pemenangan nasional dan agenda-agenda strategis berdasarkan kebijakan yang disampaikan para ketua umum untuk dijabarkan. Pada hari Rabu tanggal 13 September yang akan datang, tim kampanye, tim pemenangan nasional secara lengkap itu nanti akan diumumkan. Untuk strategi lima nama seperti apa strategi PDI Perjuangan untuk menutup suara-suara yang elektabilitas PDI Perjuangan masih rendah. Misalnya di Jawa Timur kan Muhaimin Iskandar masuk sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo, tapi sekarang sudah dideklarasikan sebagai cawapres Anies. Gimana nih strategi dari PDIP untuk menutup suara yang berkurang itu? Tadi sudah dibahas strategi pemenangan berdasarkan geografis, berdasarkan aspek demografi, bahkan sampai isu-isu setiap target segmen pemilih. Jadi sudah cukup detail termasuk apa yang akan dilakukan di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Kalimantan misalnya, di Sumatera, itu sudah dibahas secara lengkap berdasarkan hasil survei terakhir dan juga kajian tim strategis. Terkait Mas Gibran yang mencuat sebagai cawapres, pertemuan Ibu Mega dengan Pak SBY tengah berlangsung ini seperti apa ya? Ya kita semuanya kan bertahap ya mengadakan pemenangan pemilu. Jadi setelah tim pemenangan nasional, setelah tim pemenangan nasional itu nantinya komposisinya lengkap, ditargetkan pada Rabu depan, maka agenda-agenda penggalangan termasuk partai politik itu selanjutnya nanti akan dilakukan menunggu arahan dari seluruh Dewan Pengarah yang terdiri dari para ketua umum partai politik. Kemungkinan Demokrat merapat penjajakannya Ya nanti, seperti apa jadi kan tim pemenangannya di tim pemenangan nasional dibentuk. Tim pemenangan nasional ini kemudian mendapat arahan dari Dewan Pengarah para ketua umum partai. Disitulah komunikasi secara intens dengan partai politik lain, dengan kemudian tokoh-tokoh masyarakat itu akan dilakukan. Mengingat Dewan Penasehat itu juga nanti berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Terkait dengan penunjukan nama Pak Arsyad Rashid tadi, Mas Hasto. Ya, penunjukan dari Pak Arsyad Rashid tadi kan dilakukan ya dengan melihat bagaimana karakter dari Pak Ganjar Pranowo, target-target kemenangan, kemudian kita lihat track record-nya, sehingga semua sepakat suara bulat tadi untuk Pak Arsyad Rashid sebagaimana disampaikan Pak Haritanu sebagai ketua tim pemenangan nasional. Sebelumnya kan tapi juga santer nama Pak Andika Perkasa, Mas Hasto. Di AHY dari P3 tadi menjelaskan masing-masing soal wacana itu. Ya tadi dari P3 juga sudah menyatakan berbagai aspek-aspek strategi pemenangan pemilu untuk Pak Ganjar Pranowo, termasuk tahapan kapan kira-kira calon wakil presiden ini akan dikerucutkan, nama-namanya siapa saja, itu tadi sudah disampaikan, hanya sifatnya tertutup. Ya, semua ketua umum partai di dalam pertemuan tertutup tadi sudah menyampaikan hal itu. Mas, ini Mas Anies kemarin juga mulai melanjutkan narasi, narasinya itu bukan perubahan lagi, tapi melanjutkan karena dia sudah berduet dengan Caimin. Nah ini seperti apa tanggapan PDIP? Apakah strategi menghadapi Mas Anies ini seperti apa? Strategi kami adalah memenangkan Pak Ganjar Pranowo dengan komunikasi yang baik, dengan turun ke bawah, memperkuat akar rumput. Ya masing-masing capres punya strategi yang berbeda-beda, tetapi Pak Ganjar Pranowo itu konsisten turun ke bawah karena kepemimpinannya jelas, prestasinya di Jawa Tengah sangat baik, maka didorong untuk ditingkatkan penugasannya dan besok rakyat berbondong-bondong untuk memberikan doa kepada Pak Ganjar Pranowo di dalam penugasan yang lebih tinggi dengan penuh antusias. Jadi kalau yang lain kan masih berubah-ubah. Ya cukup ya. Terima kasih Mas.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mulai hari ini tak lagi menjabat sebagai gubernur. Per tanggal 5 September tahun 2023, Ridwan Kamil menjadi warga biasa. Pagi ini pukul 8.35, kami mohon pamit. Sampai jumpa di lain waktu, di lain takdir. Hatur nuhun, kata Ridwan Kamil bersama UU, Atalia, dan Lina yang berdiri di tengah para ASN yang duduk santai di halaman gedung sate. Ridwan Kamil mengatakan, Selasa, 5/9, pukul 8 waktu Indonesia Barat, masa jabatannya dan UU habis, digantikan oleh PJ Gubernur Jabar B. Triadi Mahmudin. Ridwan Kamil mengatakan setelah itu ia akan kembali menjadi warga biasa, seorang arsitek, dan bercanda bahwa akan meluncurkan produk skincare. Jam 8 pagi habis sudah tugas. Habis itu saya warga biasa. Jadi kalau butuh desain arsitek Ridwan Kamil, silakan. Program endorse dengan follower 20 jutaan, bisa. 2 minggu lagi saya launching skincare saya, kata Ridwan Kamil yang diikuti tawa para ASN. Ia pun menyatakan detik itu, yang ada di hatinya adalah melanjutkan sebagai Gubernur Jabar di periode kedua. 70% hati saya adalah akan melanjutkan jadi Gubernur Jabar lagi karena itu paling nyata, paling realistis. Tapi jeda setahun itu takdir bisa berubah-ubah. Ada gosip nasional, tapi nasional mah banyak plot twist, banyak tikungan, katanya. Keinginan Ridwan Kamil maju lagi jadi gubernur direspons PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga mempertimbangkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil sebagai bakal calon wakil presiden, cawapres. Ganjar Pranowo, Basarah mengatakan Megawati akan mempertimbangkan semua tokoh secara seksama untuk mendampingi Ganjar. Saya kira semua bacawa pres dipertimbangkan Bu Mega dengan penuh seksama dengan berbagai pertimbangan dan alasan-alasan mengapa tokoh tersebut menjadi pertimbangan, kata Basarah di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Sebagai kepala daerah yang dianggap sukses, Basarah menuturkan Kang Emil tentu dipertimbangkan juga. Saya kira Pak Ridwan Kamil sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, ujarnya. Kendati demikian, dia menambahkan semua kandidat cawapres yang muncul ke publik maupun tidak saat ini masih memiliki peluang. Karena sekali lagi situasinya masih sangat cair dan dinamis, tutur Basarah. Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasanya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus dari organisasi difabel tunarungu ini. Dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya mendengar soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan ya, nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Nah, ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon presidennya yang akan calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini apakah sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa dan negara dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu, PDI Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan, terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama.
PDI Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerja sama dengan PDI Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya. Tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya nanti? Antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di Rumah Aspirasi ini. Tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik Pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gitu. Saya mau izin. Ya, silakan. Kita itu orang media, pintar bicaranya. Ya, hari ini kami sempat dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN itu singkatan dari tim pemenangan nasional, ya boleh disampaikan ya tadi di TikTok ya, di mana ketuanya ketua TPN tim pemenangan nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan, beliau muda, bersih dan pengetahuannya luas dan juga networknya sangat luas, dan juga ketua umum Kadin. Paling penting berikut pengarahan tadi dari Ibu Mega, tata cara kita rapat ya, kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September dan itu berjalan setiap minggu ya. Jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN tim pemenangan nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak, Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andika juga termasuk ke dalam tim pemenangan ini. Pak Andika Perkasa. Ada, Pak Andika termasuk sebagai salah satu wakil.
Oke, Pak, dengan pembentukan tim pemenangan ini apakah artinya sudah solid Pak antar ketum partai, jadi tidak ada yang akan lengkap gitu Pak? Oh, tadi sangat solid. Ya. Pak Mariono melihat berbagai macam isu Pak yang berkembang di luar, bagaimana ada manuver dari P3, apakah ini rapat hari ini bisa membuktikan soliditas dari partai pengusung Pak Ganjar? Iya, saya sampaikan bahwa Partai Persatuan Bangunan itu usianya sudah 50 tahun, ya. Dan sejak didirikannya Partai Persatuan Bangunan selalu taat asas terhadap konstitusi partai. Nah, konstitusi partai itu sudah memutuskan pada Rapimnas kelima di Yogyakarta, ya, bahwa Partai Persatuan Bangunan, ya, mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tahun 2024 dan mengikatkan diri dalam satu kerjasama politik dengan Partai PDI Perjuangan. Itu adalah keputusan dalam Rapimnas. Dan kemudian kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap, ya, istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial, ya. Keputusan yang diambil oleh bersama, yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas, dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi, atau setingkat di atasnya, seperti, ya, Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan, karena P3-nya adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas atau Rapimnas itu Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan Pak. Iya, sampai sekarang sih nggak ada, ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu, ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah, ini tadi juga kapan nggak ya? Gimana kalau Ya, itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya, bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya, saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain, ya. Tapi kalau mau bergabung, ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi bapaknya. Ya mudah-mudahan kita begitu, ya. Gitu ya. Ya udah. Terima kasih. Bahas toh. Bentar. Siap, audionya aman.
Jadi kita berada dalam wilayah politik yang kita tidak mau mencampuri kewenangan di dalam kewenangannya yang menjadi domainnya aparat penegak hukum. Jadi itu dipersilahkan. Itu kalau memang ada pelanggaran hukum, ya itu domainnya adalah penegakan hukum. Ya itu yang punya domain untuk melakukan itu, ya itu adalah dari penegak hukum. Ada nggak Pak langkah pengusutannya Pak untuk tambang ilegal yang menguasai di sekitar IKN itu Pak? Saya tidak mau komen itu karena saat ini Partai Persatuan Bangunan berada dalam domainnya wilayah politik. Jadi nanti saya tidak campur aduk antara penanganan soal kasus hukum dengan persoalan soal politik. Pak kemarin Mbak Puan menunggu keputusan MK terkait pencawapresan Mas Gibran menjadi cawapres Mas Ganjar. Tanggapan P3 gimana nih Pak Mar? Ya sah-sah saja, termasuk apa yang menjadi permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya itu adalah setiap warga negara memiliki hak sepanjang memang memiliki legal standing itu, ya semua warga negara punya itu. Jadi kalau ada yang mengajukan gugatan, kalau nggak salah yang saya dengar ada 2, yaitu mengajukan gugatan untuk minimal batas pencalonan yang dicalonkan menjadi calon wakil presiden adalah usia 35 tahun dan kemudian pembatasan tentang calon presiden usia 65 tahun, yaitu sah-sah saja sepanjang penggugat itu memiliki legal standing untuk itu. Tapi kalau P3 sampai sekarang masih mengajukan Pak Sandi ya Pak? Ya, karena itu keputusan dalam Rapimnas 6 ya itu yang kita terus perjuangkan. Tapi termasuk tadi di dalam juga diobrolin nggak Pak Ibu Mega soal Pak Sandi? Ya, kita sampaikan ya. Respons Ibu Mega gimana? Bagus. Tetap mempertimbangkan ya Pak? Ya. Makasih ya Pak. Ya. Stop tidak. Stop. Mundur. Oh, kan? Ayo mundur. Karena biar itu kameranya. Maju. Mundur. Awas kabel. Duduk. Ya, Duduk bagian itu. Terima kasih rekan-rekan pada kesempatan ini kami. Yo. Ya, jadi hasilnya apa aja nih tadi Mas Sasto? Kelihatan nggak? Yang mana? Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Jadi tadi dilakukan rapat konsolidasi pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan sekaligus kerjasama di dalam pemenangan pemilu legislatif dari PD Perjuangan, Perindo, Hanura, dan P3. Dan di dalam rapat tersebut didahului dengan pertemuan secara tertutup para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo. Hampir selama 40 menit baru dilanjutkan rapat pleno. Nah, di dalam rapat pleno tersebut diputuskan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Yang pertama, tim pemenangan nasional itu sudah dibentuk. Strukturnya terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, kemudian ada ketua tim pemenangan nasional didampingi dengan para wakil ketua. Para wakil ketua ini ada yang berasal dari kalangan profesional, dari partai politik, dari purnawirawan, TNI, Polri, kemudian juga dari relawan. Kemudian juga sekretaris didampingi oleh para wakil sekretaris, juga ada dari partai politik, dari profesional dan relawan dengan direktur-direktur yang menggambarkan bagaimana strategi pemenangan Pak Ganjar itu akan dilakukan. Juga bagaimana koordinasi dengan Badan Pemenangan Pemilu dari partai politik yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Di luar itu juga diputuskan bahwa kantor pusat tim pemenangan nasional itu berada di gedung High-End yang digunakan juga pada saat pemenangan pasangan Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan Terkait nama cawapres Mas Hasto. Itu ada apa sih Pak? ya. Nanti
tadi kan pertemuan ada yang sifatnya tertutup. Ya, tentu saja dalam pertemuan tertutup tersebut para ketua umum juga membahas hal-hal yang sifatnya strategis terkait dengan momentum pengumuman bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Itu kapan akan dilakukan, dan itu tadi baru dibahas beberapa gagasan, mengingat Pak Ganjar ini kan baru menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur tanggal 5 September besok. Dan kemudian dengan penuh optimisme mendapatkan penugasan sehingga akan berkonsentrasi penuh, sehingga hal terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo tentu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut untuk menentukan momentumnya dan siapa. Dan kemudian yang kedua dibahas hal-hal yang sifatnya sangat strategis, mencakup grand strategi pemenangan Pak Ganjar Pranowo di tengah optimisme elektoral Pak Ganjar Pranowo yang rebound dan kemudian terus membangun energi positif dengan dukungan dari relawan yang semakin banyak. Yang ketiga juga dibahas konstelasi dinamika politik nasional saat ini. Oke, apa tokoh NU Pak? Soal cawapresan juga turut menjadi pembahasan Mas. Kalau di ya tadi pertemuan para ketua umum partai. Representasi NU itu akan mengulang lagi nggak sih? Itu di dalam pertemuan ketua umum partai politik yang saya juga tidak hadir. Tetapi arahnya nanti setelah Pak Ganjar menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah dan kemudian membangun optimisme dengan penugasan sebagai calon presiden, sehingga Pak Ganjar bisa bergerak lebih cepat di dalam menyapa seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Disitulah nanti akan dibahas lebih lanjut. Kriteria ada nama siapa aja nih? Kriteria semuanya sudah sebelumnya sudah dibahas bersama-sama di dalam pertemuan yang sangat intens. Mas Hasto, Nama-namanya Mas. Ya, nama-nama akan disampaikan pada momentum yang tepat. Membicarakan kemungkinan Demokrat akan gabung nggak Mas Hasto? Demokrat gabung saat ini apa artinya pembicaraan akan menggandeng partai-partai yang masih jomblo saat ini seperti Demokrat itu Mas? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Usman Sabta tadi, Ketua Umum Partai Hanura, ya beliau menegaskan ya sekiranya ada yang bergabung karena melihat bagaimana kepemimpinan, karakter, kinerja, rekam jejak dari Pak Ganjar Pranowo ini yang memang mendapatkan dukungan luas dari publik. Pak Ganjar sudah rebound dan terus naik, sementara yang lain turun. Dan ada yang masih di dalam membangun kerjasama itu masih ngalor, istilahnya presiden, masih ada yang ngidul. Nah, sehingga konsolidasi terus-menerus dilakukan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo, dan kerjasama di dalam pemilu legislatif itu juga tidak kalah penting. Intinya nggak mau Kemungkinan Demokrat gabung gimana? Pendukung Pak Ganjar, gimana upaya PDIP mempertahankan barisan pendukung Pak Ganjar agar nggak pecah? Loh, kita nggak ada yang pecah, kita solid. Meskipun ada pihak-pihak yang mencoba menerapkan politik dividen perang, tetapi kami tetap solid, optimis, dan terus bergerak. Karena pertarungan di dalam pemilu presiden itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana karakter pemimpin, rekam jejak pemimpin, kinerja dari pemimpin tersebut, dan desain bagi masa depan. Dan Pak Ganjar Pranowo itu sudah lengkap, sudah komplit. Mas Hasto, tadi kan ada pertemuan Mbak Puan dengan Pak Jokowi. Apakah ada pandangan atau arahan Tadi yang Mbak disampaikan? Puan Maharani juga melaporkan pertemuan selama hampir 2 jam dengan Bapak Presiden Jokowi. Yang disampaikan di dalam pertemuan tadi itu inherent dengan apa yang telah dibahas oleh para ketua umum. Semua menyatakan solid bergerak dan kemudian semakin memadukan dalam strategi komunikasi, dalam juru kampanye, kemudian juru bicara dari setiap partai politik untuk bersama-sama menyatu dengan relawan dan rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada instruksi dari Bu Mega nggak soal kerjasama ini semakin solid? Gimana? Ada instruksi dari Bu Mega agar semakin solid? Ya tadi, jadi seluruh ketua umum itu menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis pemenangan pemilu. Yang tadi diawali dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Ketua Umum P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Bapak Haritanu, dan kemudian Bapak Usman Sabta. Jadi semua menyampaikan kebijakan strategis pemenangan pemilu yang nanti dijabarkan secara operasional oleh tim pemenangan nasional.
Mas Hasto katanya mau ada pertemuan antara Mbak Puan dengan Nasdem dengan Pak Surya Ya Paloh. satu-satu, ini momentumnya kan konsolidasi dulu. Ya pertemuan-pertemuan nanti akan dilakukan tentu saja dengan melihat konstelasi nasional politik. Termasuk pertemuan dengan Partai Demokrat, Mas Hasto? Nanti agendanya satu-satu. Jadi agenda hari ini adalah pemantapan di dalam menyusun tim pemenangan nasional dan agenda-agenda strategis berdasarkan kebijakan yang disampaikan para ketua umum untuk dijabarkan. Pada hari Rabu tanggal 13 September yang akan datang, tim kampanye, tim pemenangan nasional secara lengkap itu nanti akan diumumkan. Untuk terkait dari 5 nama macam seperti apa strategi PDI Perjuangan untuk menutup suara-suara yang elektabilitas PDI Perjuangan masih rendah. Misalnya di Jawa Timur kan Muhaimin Iskandar masuk sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo, tapi sekarang sudah dideklarasikan sebagai cawapres Anies. Gimana nih strategi dari PDIP untuk menutup suara yang berkurang itu? Tadi sudah dibahas strategi pemenangan berdasarkan geografis, berdasarkan aspek demografi, bahkan sampai isu-isu setiap target segmen pemilih. Jadi sudah cukup detail termasuk apa yang akan dilakukan di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Kalimantan misalnya, di Sumatera, itu sudah dibahas secara lengkap berdasarkan hasil survei terakhir dan juga kajian tim strategis. Terkait sama Mas Gibran yang mencoba sebagai cawapres, Pak, Ibu Mega dengan Pak SBY tengah berlangsung ini seperti apa ya? Ya kita semuanya kan bertahap ya mengadakan pemenangan pemilu. Jadi setelah tim kampanye, tim pemenangan nasional, setelah tim pemenangan nasional itu nantinya komposisinya lengkap, ditargetkan pada Rabu depan, maka agenda-agenda penggalangan termasuk partai politik itu selanjutnya nanti akan dilakukan menunggu arahan dari seluruh Dewan Pengarah yang terdiri dari para ketua umum partai politik. Mas Hasto, kalau kemungkinan Demokrat merapat itu bagaimana, Mas? Kemungkinan Demokrat merapat penjajakannya Ya nanti, apa jadi kan tim pemenangannya di tim pemenangan nasional dibentuk. Tim pemenangan nasional ini kemudian mendapat arahan dari Dewan Pengarah para ketua umum partai. Disitulah komunikasi secara intens dengan partai politik lain, dengan kemudian tokoh-tokoh masyarakat, itu akan dilakukan. Mengingat Dewan Penasehat itu juga nanti berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Mas, terkait dengan penunjukan nama Pak Arsyad Rashid tadi, Mas Hasto. Lucu atau gimana? Ya, penunjukan dari Pak Arsyad Rashid tadi kan dilakukan ya dengan melihat bagaimana karakter dari Pak Ganjar Pranowo, target-target kemenangan, kemudian kita lihat track record-nya, sehingga semua sepakat suara bulat tadi untuk Pak Arsyad Rashid sebagaimana disampaikan Pak Haritanu sebagai ketua tim pemenangan nasional. Sebelumnya kan tapi juga santer nama Pak Andika Perkasa, Mas Hasto. Di AHY dari P3 tadi menjelaskan nggak sih Mas soal wacana itu? Ya tadi dari P3 juga sudah menyatakan berbagai aspek-aspek strategi pemenangan pemilu untuk Pak Ganjar Pranowo, termasuk tahapan kapan kira-kira calon wakil presiden ini akan dikerucutkan, nama-namanya siapa saja, itu tadi sudah disampaikan, hanya sifatnya tertutup. Ya, semua ketua umum partai di dalam pertemuan tertutup tadi sudah menyampaikan hal itu. Mas, ini Mas Anies kemarin juga mulai melanjutkan narasi, narasinya itu bukan perubahan lagi, tapi melanjutkan karena dia sudah berduet dengan Caimin. Nah ini seperti apa tanggapan PDIP? Apakah strategi menghadapi Mas Anies ini seperti apa? Strategi kami adalah memenangkan Pak Ganjar Pranowo dengan komunikasi yang baik, dengan turun ke bawah, memperkuat akar rumput. Ya masing-masing capres punya strategi yang berbeda-beda, tetapi Pak Ganjar Pranowo itu konsisten turun ke bawah karena kepemimpinannya jelas, prestasinya di Jawa Tengah sangat baik, maka didorong untuk ditingkatkan penugasannya dan besok rakyat berbondong-bondong untuk memberikan doa kepada Pak Ganjar Pranowo di dalam penugasan yang lebih tinggi dengan penuh antusias. Jadi kalau yang lain kan masih berubah-ubah. Ya cukup ya. Terima kasih Mas
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mulai hari ini tak lagi menjabat sebagai gubernur. Per tanggal 5 September tahun 2023, Ridwan Kamil menjadi warga biasa. Pagi ini pukul 8.35, kami mohon pamit. Sampai jumpa di lain waktu, di lain takdir. Hatur nuhun, kata Ridwan Kamil bersama UU, Atalia, dan Lina yang berdiri di tengah para ASN yang duduk santai di halaman gedung sate. Ridwan Kamil mengatakan, Selasa, 5/9, pukul 8 waktu Indonesia Barat, masa jabatannya dan UU habis, digantikan oleh PJ Gubernur Jabar B. Triadi Mahmudin. Ridwan Kamil mengatakan setelah itu ia akan kembali menjadi warga biasa, seorang arsitek, dan bercanda bahwa akan meluncurkan produk skincare. Jam 8 pagi habis sudah tugas. Habis itu saya warga biasa. Jadi kalau butuh desain arsitek Ridwan Kamil, silakan. Program endorse dengan follower 20 jutaan, bisa. 2 minggu lagi saya launching skincare saya, kata Ridwan Kamil yang diikuti tawa para ASN. Ia pun menyatakan detik itu, yang ada di hatinya adalah melanjutkan sebagai Gubernur Jabar di periode kedua. 70% hati saya adalah akan melanjutkan jadi Gubernur Jabar lagi karena itu paling nyata, paling realistis. Tapi jeda setahun itu takdir bisa berubah-ubah. Ada gosip nasional, tapi nasional mah banyak plot twist, banyak tikungan, katanya. Keinginan Ridwan Kamil maju lagi jadi gubernur direspons PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga mempertimbangkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil sebagai bakal calon wakil presiden, cawapres. Ganjar Pranowo. Basarah mengatakan Megawati akan mempertimbangkan semua tokoh secara seksama untuk mendampingi Ganjar. Saya kira semua bacawa pres dipertimbangkan Bu Mega dengan penuh seksama dengan berbagai pertimbangan dan alasan-alasan mengapa tokoh tersebut menjadi pertimbangan, kata Basarah di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Sebagai kepala daerah yang dianggap sukses, Basarah menuturkan Kang Emil tentu dipertimbangkan juga. Saya kira Pak Ridwan Kamil sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, ujarnya. Kendati demikian, dia menambahkan semua kandidat cawapres yang muncul ke publik maupun tidak saat ini masih memiliki peluang. Karena sekali lagi situasinya masih sangat cair dan dinamis, tutur Basarah. Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasanya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan Pak. Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus yang dari organisasi difabel tunarungu ini, dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya sebenarnya soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Nah, ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon presidennya yang akan, calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini apakah sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa, negara, dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu, PDI Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan, terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama,
PDI Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerja sama dengan PDI Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya. Tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya Ya, nanti? antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Nah, tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Begitu. Saya mau izin. Ya, silakan. Kita itu orang media, pintar bicaranya. Silakan Hari. Ya, hari ini kami empat dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Ya, boleh disampaikan ya, kasih diketok ya. Di mana ketuanya ketua TPN. Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan. Beliau muda, gesit, dan pengetahuannya luas, dan juga networknya sangat luas. Dan juga ketua umum Kadin. Paling penting berikut pengarahan tadi dari Ibu Mega, tata cara kita rapat ya, kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September dan itu berjalan setiap minggu ya. Jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN Tim Pemenangan Nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak, Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andika tidak termasuk ke dalam tim pemenangan ini? Pak Andika Perkasa. Ada, Pak Andika termasuk sebagai salah satu.
Oke, Pak, dengan pembentukan tim pemenangan ini apakah artinya sudah solid Pak antar ketumpatnya, jadi tidak ada yang akan lengkap gitu Pak? Oh, tadi sangat solid. Ya. Pak Mariono melihat berbagai macam isu Pak yang berkembang di luar, bagaimana ada manuver dari P3, apakah ini rapat hari ini bisa membuktikan soliditas dari partai pengusung Pak Ganjar? Ya, saya sampaikan bahwa Partai Persatuan Bangunan itu usianya sudah 50 tahun, ya. Dan sejak didirikannya Partai Persatuan Bangunan selalu taat asas terhadap konstitusi partai. Nah, konstitusi partai itu sudah memutuskan pada Rapimnas kelima di Yogyakarta, ya, bahwa Partai Persatuan Bangunan, ya, mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tahun 2024 dan mengikatkan diri dalam satu kerjasama politik dengan Partai PDI Perjuangan. Itu adalah keputusan dalam Rapimnas. Dan kemudian kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap, ya, istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial. Ya, keputusan yang diambil oleh bersama yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas, dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi, atau setingkat di atasnya, seperti, ya, Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan, karena P3 adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas atau Rapimnas itu Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan Pak. Ya, sampai sekarang sih nggak ada, ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah, ini tadi seperti juga kapan nggak ya? Gimana kalau soal? Ya, itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya, bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya, saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain, ya. Tapi kalau mau bergabung, ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi umpamanya. Ya mudah-mudahan kita begitu, ya. Begitu, ya. Ya udah. Terima kasih. Bahas toh. Bentar. Ya, audionya aman. Jadi kita berada dalam wilayah politik yang kita tidak mau mencampuri kewenangan di dalam kewenangan
semuanya yang menjadi domainnya aparat penegak hukum. Jadi itu dipersilahkan. Itu kalau memang ada pelanggaran hukum, ya itu domainnya adalah penegakan hukum. Ya itu yang punya domain untuk melaksanakan itu, ya itu adalah dari penegak hukum. Ada nggak Pak langkah pengusutannya Pak untuk tambang ilegal yang menguasai di sekitar IKN itu Pak? Saya tidak mau komen itu karena saat ini Partai Persatuan Bangunan berada dalam domainnya wilayah politik. Jadi nanti saya tidak campur aduk antara penanganan soal kasus hukum dan persoalan soal politik. Pak, kemarin Mbak Puan menunggu keputusan MK terkait pencawapresan Mas Gibran menjadi cawapres Mas Ganjar. Tanggapan P3 gimana nih, Pak Amar? Ya sah-sah saja, termasuk apa yang menjadi permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya itu adalah setiap warga negara memiliki hak sepanjang memang memiliki legal standing itu. Ya, semua warga negara punya itu. Jadi kalau ada yang mengajukan gugatan, kalau nggak salah yang saya dengar ada 2, yaitu mengajukan gugatan untuk minimal batas pencalonan yang dicalonkan sebagai calon wakil presiden adalah usia 35 tahun dan kemudian pembatasan tentang calon presiden usia 65 tahun, yaitu sah-sah saja sepanjang penggugat itu memiliki legal standing untuk itu. Tapi kalau P3 sampai sekarang masih mengajukan Pak Sandi ya, Pak? Ya, karena itu keputusan dalam Rapimnas 6 ya. Ya, itu yang kita terus perjuangkan. Tapi termasuk tadi di dalam juga diobrolin nggak Pak Ibu Mega soal Pak Sandi? Kita sampaikan ya. Kita sampaikan. Respons Ibu Mega gimana? Bagus. Tetap mempertimbangkan ya Pak? Ya. Makasih ya Pak. Ya. Stop tidak. Stop. Mundur. Oh kan? Ayo mundur. Karena biar itu kameranya. Maju. Mundur. Awas kabel. Duduk. Ya, ngomong. Duduk. Bagian itu. Terima kasih rekan-rekan pada kesempatan ini kami. Yo. Ya, jadi hasilnya apa aja nih tadi Mas Sasto? Ya, mohon. Kelihatan nggak? Yang mana? Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Jadi tadi dilakukan rapat konsolidasi pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan sekaligus kerjasama di dalam pemenangan pemilu legislatif dari PD Perjuangan, Perindo, Hanura, dan P3. Dan di dalam rapat tersebut didahului dengan pertemuan secara tertutup para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo. Hampir selama 40 menit baru dilanjutkan rapat pleno. Nah, di dalam rapat pleno tersebut diputuskan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Yang pertama, tim pemenangan nasional itu sudah dibentuk. Strukturnya terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, kemudian ada ketua tim pemenangan nasional didampingi dengan para wakil ketua. Para wakil ketua ini ada yang berasal dari kalangan profesional, dari partai politik, dari purnawirawan, TNI, Polri, kemudian juga dari relawan. Kemudian juga sekretaris didampingi oleh para wakil sekretaris, juga ada dari partai politik, dari profesional dan relawan dengan direktur-direktur yang menggambarkan bagaimana strategi pemenangan Pak Ganjar itu akan dilakukan. Juga bagaimana koordinasi dengan Badan Pemenangan Pemilu dari partai politik yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Di luar itu juga diputuskan bahwa kantor pusat tim pemenangan nasional itu berada di gedung HIN yang digunakan juga pada saat pemenangan pasangan Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan Terkait nama cawapres Mas Hasto itu ada apa sih Pak? ya. Nanti tadi kan pertemuan ada yang sifatnya tertutup. Ya tentu saja dalam pertemuan tertutup tersebut para ketua umum juga
membahas hal-hal yang sifatnya strategis terkait dengan momentum pengumuman bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo itu kapan akan dilakukan, dan itu tadi baru dibahas beberapa gagasan mengingat Pak Ganjar ini kan baru menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur tanggal 5 September besok, dan kemudian dengan penuh optimisme mendapatkan penugasan sehingga akan berkonsentrasi penuh, sehingga hal terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo tentu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut untuk menentukan momentumnya dan siapa. Dan kemudian yang kedua dibahas hal-hal yang sifatnya sangat strategis, mencakup grand strategi pemenangan Pak Ganjar Pranowo di tengah optimisme elektoral Pak Ganjar Pranowo yang rebound dan kemudian terus membangun energi positif dengan dukungan dari relawan yang semakin banyak. Yang ketiga juga dibahas konstelasi dinamika politik nasional saat ini. Oke, apa tokoh NU Pak? Soal cawapresan juga turut menjadi pembahasan Mas. Kalau di Ya tadi pertemuan para ketua umum partai. Representasi NU itu akan mengulang lagi nggak sih? Itu di dalam pertemuan ketua umum partai politik yang saya juga tidak hadir. Tetapi arahnya nanti setelah Pak Ganjar menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah dan kemudian membangun optimisme dengan penugasan sebagai calon presiden, sehingga Pak Ganjar bisa bergerak lebih cepat di dalam menyapa seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Disitulah nanti akan dibahas lebih lanjut. Nama cawapres kriteria ada nama siapa aja nih? Kriteria semuanya sudah sebelumnya sudah dibahas bersama-sama di dalam pertemuan yang sangat intens. Mas Hasto, Nama-namanya Mas. Ya, nama-nama akan disampaikan pada momentum yang tepat. Membicarakan kemungkinan Demokrat akan gabung nggak Mas? Iya, Mas. Demokrat gabung bagaimana? Saat ini apa artinya pembicaraan akan menggandeng partai-partai yang masih jomblo saat ini Demokrat itu Mas? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Usman Sabta tadi, Ketua Umum Partai Hanura, ya beliau menegaskan ya sekiranya ada yang bergabung karena melihat bagaimana kepemimpinan, karakter, kinerja, rekam jejak dari Pak Ganjar Pranowo ini yang memang mendapatkan dukungan luas dari publik. Pak Ganjar sudah rebound dan terus naik, sementara yang lain turun. Dan ada yang masih di dalam membangun kerjasama itu masih ngalor, istilahnya presiden, masih ada yang ngidul. Nah, sehingga konsolidasi terus-menerus dilakukan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo, dan kerjasama di dalam pemilu legislatif itu juga tidak kalah penting. Intinya nggak menutup kemungkinan Demokrat gabung gimana? pendukung Pak Ganjar. Gimana upaya PDIP mempertahankan barisan pendukung Pak Ganjar agar nggak pecah? Loh, kita nggak ada yang pecah, kita solid. Meskipun ada pihak-pihak yang mencoba menerapkan politik divide et impera, tetapi kami tetap solid, optimis, dan terus bergerak. Karena pertarungan di dalam pemilu presiden itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana karakter pemimpin, rekam jejak pemimpin, kinerja dari pemimpin tersebut, dan desain bagi masa depan. Dan Pak Ganjar Pranowo itu sudah lengkap, sudah komplit. Mas Hasto, tadi kan ada pertemuan Mbak Puan dengan Pak Jokowi. Apakah ada pandangan atau arahan Tadi yang Mbak disampaikan? Puan Maharani juga melaporkan pertemuan selama hampir 2 jam dengan Bapak Presiden Jokowi. Yang disampaikan di dalam pertemuan tadi itu inherent dengan apa yang telah dibahas oleh para ketua umum. Semua menyatakan solid bergerak dan kemudian semakin memadukan dalam strategi komunikasi, dalam juru kampanye, kemudian juru bicara dari setiap partai politik untuk bersama-sama menyatu dengan relawan dan rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada instruksi khusus dari Bu Mega nggak soal bekerja sama ini semakin solid? Gimana? Ada instruksi dari Bu Mega agar semakin solid? Ya tadi, jadi seluruh ketua umum itu menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis pemenangan pemilu. Yang tadi diawali dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Ketua Umum P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Bapak Haritanu, dan kemudian Bapak Usman Sabta. Jadi semua menyampaikan kebijakan strategis pemenangan pemilu yang nanti dijabarkan secara operasional oleh tim pemenangan nasional. Mas Hasto katanya mau ada pertemuan antara Mbak Puan dengan Nasdem dengan Pak Surya Ya Paloh. satu-satu, ini momentumnya kan konsolidasi dulu. Ya pertemuan-pertemuan nanti akan
akan dilakukan tentu saja dengan melihat konstelasi nasional politik. Termasuk pertemuan dengan Partai Demokrat, Mas Hasto? Nanti agendanya satu-satu. Jadi agenda hari ini adalah pemantapan di dalam menyusun tim pemenangan nasional dan agenda-agenda strategis berdasarkan kebijakan yang disampaikan para ketua umum untuk dijabarkan. Pada hari Rabu tanggal 13 September yang akan datang, tim kampanye, tim pemenangan nasional secara lengkap itu nanti akan diumumkan. Untuk terkait dari lima nama seperti apa strategi PDI Perjuangan untuk menutup suara-suara yang elektabilitas PDI Perjuangan masih rendah. Misalnya di Jawa Timur kan Muhaimin Iskandar masuk sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo, tapi sekarang sudah dideklarasikan sebagai cawapres Anies. Gimana nih strategi dari PDIP untuk menutup suara yang berkurang itu? Tadi sudah dibahas strategi pemenangan berdasarkan geografis, berdasarkan aspek demografi, bahkan sampai isu-isu setiap target segmen pemilih. Jadi sudah cukup detail termasuk apa yang akan dilakukan di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Kalimantan misalnya, di Sumatera, itu sudah dibahas secara lengkap berdasarkan hasil survei terakhir dan juga kajian tim strategis. Terkait Mas Gibran yang mencuat sebagai cawapres, pertemuan Ibu Mega dengan Pak SBY tengah berlangsung ini seperti apa ya? Ya, kita semuanya kan bertahap ya mengadakan pemenangan pemilu. Jadi setelah tim pemenangan nasional, setelah tim pemenangan nasional itu nantinya komposisinya lengkap, ditargetkan pada Rabu depan, maka agenda-agenda penggalangan termasuk partai politik itu selanjutnya nanti akan dilakukan menunggu arahan dari seluruh Dewan Pengarah yang terdiri dari para ketua umum partai politik. Kemungkinan Demokrat merapat penjajakannya Ya nanti, jadi kan tim pemenangannya di tim pemenangan nasional dibentuk. Tim pemenangan nasional ini kemudian mendapat arahan dari Dewan Pengarah para ketua umum partai. Disitulah komunikasi secara intens dengan partai politik lain, dengan kemudian tokoh-tokoh masyarakat itu akan dilakukan. Mengingat Dewan Penasehat itu juga nanti berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Terkait dengan penunjukan nama Pak Arsyad Rashid tadi, Mas Hasto. Ya, penunjukan dari Pak Arsyad Rashid tadi kan dilakukan ya dengan melihat bagaimana karakter dari Pak Ganjar Pranowo, target-target kemenangan, kemudian kita lihat track record-nya, sehingga semua sepakat suara bulat tadi untuk Pak Arsyad Rashid sebagaimana disampaikan Pak Haritanu sebagai ketua tim pemenangan nasional. Sebelumnya kan tapi juga santer nama Pak Andika Perkasa, Mas Hasto. Di AHY dari P3 tadi menjelaskan masing-masing soal wacana itu. Ya, tadi dari P3 juga sudah menyatakan berbagai aspek-aspek strategi pemenangan pemilu untuk Pak Ganjar Pranowo, termasuk tahapan kapan kira-kira calon wakil presiden ini akan dikerucutkan, nama-namanya siapa saja, itu tadi sudah disampaikan, hanya sifatnya tertutup. Ya, semua ketua umum partai di dalam pertemuan tertutup tadi sudah menyampaikan hal itu. Mas, ini Mas Anies kemarin juga mulai melanjutkan narasi, narasinya itu bukan perubahan lagi, tapi melanjutkan karena dia sudah berduet dengan Caimin. Nah, ini seperti apa tanggapan PDIP? Apakah strategi menghadapi Mas Anies ini seperti apa? Strategi kami adalah memenangkan Pak Ganjar Pranowo dengan komunikasi yang baik, dengan turun ke bawah, memperkuat akar rumput. Ya, masing-masing capres punya strategi yang berbeda-beda, tetapi Pak Ganjar Pranowo itu konsisten turun ke bawah karena kepemimpinannya jelas, prestasinya di Jawa Tengah sangat baik, maka didorong untuk ditingkatkan penugasannya dan besok rakyat berbondong-bondong untuk memberikan doa kepada Pak Ganjar Pranowo di dalam penugasan yang lebih tinggi dengan penuh antusias. Jadi kalau yang lain kan masih berubah-ubah. Ya, cukup ya. Terima kasih, Mas Hasto. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mulai hari ini tak lagi menjabat sebagai gubernur. Per tanggal 5 September tahun 2023, Ridwan Kamil menjadi warga biasa. Pagi ini pukul 8.35,
kami mohon pamit. Sampai jumpa di lain waktu, di lain takdir. Hatur nuhun, kata Ridwan Kamil bersama UU, Atalia, dan Lina yang berdiri di tengah para ASN yang duduk santai di halaman gedung sate. Ridwan Kamil mengatakan, Selasa, 5/9, pukul 8 waktu Indonesia Barat, masa jabatannya dan UU habis, digantikan oleh PJ Gubernur Jabar B. Triadi Mahmudin. Ridwan Kamil mengatakan setelah itu ia akan kembali menjadi warga biasa, seorang arsitek, dan bercanda bahwa akan meluncurkan produk skincare. Jam 8 pagi abis sudah tugas. Abis itu saya warga biasa. Jadi kalau butuh desain arsitek Ridwan Kamil, silakan. Program endorse dengan follower 20 jutaan, bisa. 2 minggu lagi saya launching skincare saya, kata Ridwan Kamil yang diikuti tawa para ASN. Ia pun menyatakan detik itu, yang ada di hatinya adalah melanjutkan sebagai Gubernur Jabar di periode kedua. 70% hati saya adalah akan melanjutkan jadi Gubernur Jabar lagi karena itu paling nyata, paling realistis. Tapi jeda setahun itu takdir bisa berubah-ubah. Ada gosip nasional, tapi nasional mah banyak plot twist, banyak tikungan, katanya. Keinginan Ridwan Kamil maju lagi jadi gubernur direspons PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga mempertimbangkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil sebagai bakal calon wakil presiden, cawapres. Ganjar Pranowo, Basarah mengatakan Megawati akan mempertimbangkan semua tokoh secara seksama untuk mendampingi Ganjar. Saya kira semua bacawa pres dipertimbangkan Bu Mega dengan penuh seksama dengan berbagai pertimbangan dan alasan-alasan mengapa tokoh tersebut menjadi pertimbangan, kata Basarah di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Sebagai kepala daerah yang dianggap sukses, Basarah menuturkan Kang Emil tentu dipertimbangkan juga. Saya kira Pak Ridwan Kamil sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, ujarnya. Kendati demikian, dia menambahkan semua kandidat cawapres yang muncul ke publik maupun tidak saat ini masih memiliki peluang. Karena sekali lagi situasinya masih sangat cair dan dinamis, tutur Basarah. Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasanya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus dari organisasi difabel tunarungu ini. Dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya komentar soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan ya, nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Nah, ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon presidennya yang akan calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini apakah sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa dan negara dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu
PDI Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan, terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PDI Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerjasama dengan PDI Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya, tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya Ya, nanti? antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik Pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gitu. Saya mau izin. Ya, silakan. Kita itu orang media, pintar bicaranya. Ya, hari ini kami empat dipimpin Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN itu singkatan dari tim pemenangan nasional, ya boleh disampaikan ya tadi di TikTok ya, di mana ketuanya ketua TPN tim pemenangan nasional adalah Pak Arsyad Rashid, sudah tadi diputuskan. Beliau muda, bersih, dan pengetahuannya luas, dan juga networknya sangat luas. Dan juga ketua umum Kadin. Paling penting berikut pengarahan tadi dari Ibu Mega, tata cara kita rapat ya, kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September dan itu berjalan setiap minggu ya. Jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN tim pemenangan nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak, Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andika juga termasuk ke dalam tim pemenangan ini. Pak Andika Perkasa. Ada, Pak Andika termasuk sebagai salah satu
Oke, Pak, dengan pembentukan tim pemenangan ini apakah artinya sudah solid Pak antar ketum partai, jadi tidak ada yang akan lengkap gitu Pak? Oh, tadi sangat solid. Ya. Pak Mariono melihat berbagai macam isu Pak yang berkembang di luar, bagaimana ada manuver dari P3, apakah ini rapat hari ini bisa membuktikan soliditas dari partai pengusung Pak Ganjar? Ya, saya sampaikan bahwa Partai Persatuan Bangunan itu usianya sudah 50 tahun, ya. Dan sejak didirikannya Partai Persatuan Bangunan selalu taat asas terhadap konstitusi partai. Nah, konstitusi partai itu sudah memutuskan pada Rapimnas kelima di Yogyakarta, ya, bahwa Partai Persatuan Bangunan, ya, mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tahun 2024 dan mengikatkan diri dalam satu kerjasama politik dengan Partai PDI Perjuangan. Itu adalah keputusan dalam Rapimnas. Dan kemudian kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap, ya, istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial, ya. Keputusan yang diambil oleh bersama, yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas, dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi, atau setingkat di atasnya, seperti, ya, Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan, karena P3-nya adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas atau Rapimnas itu Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan Pak. Iya, sampai sekarang sih nggak ada, ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu, ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah, ini nanti akan juga kapan nggak ya? Gimana kalau Ya, itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya, bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya, saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain, ya. Tapi kalau mau bergabung, ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi bapaknya. Ya mudah-mudahan kita begitu, ya. Begitu, ya. Ya udah. Terima kasih. Bahas toh. Bentar. Ya, audionya aman. Jadi kita
kita berada dalam wilayah politik yang kita tidak mau mencampuri kewenangan di dalam kewenangannya yang menjadi domainnya aparat penegak hukum. Jadi itu dipersilahkan. Itu kalau memang ada pelanggaran hukum, ya itu domainnya adalah penegakan hukum. Ya itu yang punya domain untuk melakukan itu, ya itu adalah dari penegak hukum. Ada nggak Pak langkah pengusutannya Pak untuk tambang ilegal yang menguasai di sekitar IKN itu Pak? Saya tidak mau komen itu karena saat ini Partai Persatuan Bangunan berada dalam domainnya wilayah politik. Jadi nanti saya tidak campur aduk antara penanganan soal kasus hukum dengan persoalan soal politik. Pak Mar, kemarin Mbak Puan menunggu keputusan MK terkait pencawapresan Mas Gibran menjadi cawapres Mas Ganjar. Tanggapan P3 gimana nih, Pak Mar? Ya sah-sah saja, termasuk apa yang menjadi permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya itu adalah setiap warga negara memiliki hak sepanjang memang memiliki legal standing itu. Ya, semua warga negara punya itu. Jadi kalau ada yang mengajukan gugatan, kalau nggak salah yang saya dengar ada 2, yaitu mengajukan gugatan untuk minimal batas pencalonan yang dicalonkan menjadi calon wakil presiden adalah usia 35 tahun dan kemudian pembatasan tentang calon presiden usia 65 tahun, yaitu sah-sah saja sepanjang penggugat itu memiliki legal standing untuk itu. Tapi kalau P3 sampai sekarang masih mengajukan Pak Sandi ya, Pak? Ya, karena itu keputusan dalam Rapimnas 6 ya. Ya, itu yang kita terus perjuangkan. Tapi termasuk tadi di dalam juga diobrolin nggak Pak Ibu Mega soal Pak Sandi? Ya, kita sampaikan ya. Kita sampaikan. Respons Ibu Mega gimana? Bagus. Tetap mempertimbangkan ya Pak? Ya. Makasih ya Pak. Ya. Stop berpindah. Stop. Mundur. Oh, kan? Ayo mundur. Karena biar itu kameranya. Maju. Mundur. Awas kabel. Duduk. Ya, monggo. Duduk. Bagian itu. Terima kasih rekan-rekan pada kesempatan ini kami. Yo. Ya, jadi hasilnya apa aja nih tadi Mas Sasto? Kelihatan nggak? Yang mana? Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Jadi tadi dilakukan rapat konsolidasi pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan sekaligus kerjasama di dalam pemenangan pemilu legislatif dari PD Perjuangan, Perindo, Hanura, dan P3. Dan di dalam rapat tersebut didahului dengan pertemuan secara tertutup para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo. Hampir selama 40 menit baru dilanjutkan rapat pleno. Nah, di dalam rapat pleno tersebut diputuskan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Yang pertama, tim pemenangan nasional itu sudah dibentuk. Strukturnya terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, kemudian ada ketua tim pemenangan nasional didampingi dengan para wakil ketua. Para wakil ketua ini ada yang berasal dari kalangan profesional, dari partai politik, dari purnawirawan, TNI, Polri, kemudian juga dari relawan. Kemudian juga sekretaris didampingi oleh para wakil sekretaris, juga ada dari partai politik, dari profesional dan relawan dengan direktur-direktur yang menggambarkan bagaimana strategi pemenangan Pak Ganjar itu akan dilakukan. Juga bagaimana koordinasi dengan Badan Pemenangan Pemilu dari partai politik yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Di luar itu juga diputuskan bahwa kantor pusat tim pemenangan nasional itu berada di gedung High-End yang digunakan juga pada saat pemenangan pasangan Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan terkait nama cawapres Mas Hasto itu ada apa sih Pak? Ya, nanti
tadi kan pertemuan ada yang sifatnya tertutup. Ya, tentu saja dalam pertemuan tertutup tersebut para ketua umum juga membahas hal-hal yang sifatnya strategis terkait dengan momentum pengumuman bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Itu kapan akan dilakukan, dan itu tadi baru dibahas beberapa gagasan, mengingat Pak Ganjar ini kan baru menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur tanggal 5 September besok. Dan kemudian dengan penuh optimisme mendapatkan penugasan sehingga akan berkonsentrasi penuh, sehingga hal terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo tentu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut untuk menentukan momentumnya dan siapa. Dan kemudian yang kedua dibahas hal-hal yang sifatnya sangat strategis, mencakup grand strategi pemenangan Pak Ganjar Pranowo di tengah optimisme elektoral Pak Ganjar Pranowo yang rebound dan kemudian terus membangun energi positif dengan dukungan dari relawan yang semakin banyak. Yang ketiga juga dibahas konstelasi dinamika politik nasional saat ini. Oke, apa tokoh NU Pak? Soal cawapresan juga turut menjadi pembahasan Mas. Kalau di ya tadi pertemuan para ketua umum partai. Representasi NU itu akan mengulang lagi nggak sih? Itu di dalam pertemuan ketua umum partai politik yang saya juga tidak hadir. Tetapi arahnya nanti setelah Pak Ganjar menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah dan kemudian membangun optimisme dengan penugasan sebagai calon presiden, sehingga Pak Ganjar bisa bergerak lebih cepat di dalam menyapa seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Disitulah nanti akan dibahas lebih lanjut. Nama cawapres kriteria ada nama siapa aja nih? Kriteria semuanya sudah sebelumnya sudah dibahas bersama-sama di dalam pertemuan yang sangat intens. Mas Hasto, Nama-namanya Mas. Ya, nama-nama akan disampaikan pada momentum yang tepat. Membicarakan kemungkinan Demokrat akan gabung nggak Mas Hasto? Demokrat gabung saat ini apa artinya pembicaraan akan menggandeng partai-partai yang masih jomblo saat ini Demokrat itu Mas? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Usman Sabta tadi, Ketua Umum Partai Hanura, ya beliau menegaskan ya sekiranya ada yang bergabung karena melihat bagaimana kepemimpinan, karakter, kinerja, rekam jejak dari Pak Ganjar Pranowo ini yang memang mendapatkan dukungan luas dari publik. Pak Ganjar sudah rebound dan terus naik, sementara yang lain turun. Dan ada yang masih di dalam membangun kerjasama itu masih ngalor, istilahnya presiden, masih ada yang ngidul. Nah, sehingga konsolidasi terus-menerus dilakukan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo, dan kerjasama di dalam pemilu legislatif itu juga tidak kalah penting. Intinya Kemungkinan Demokrat gabung gimana? Pendukung Pak Ganjar. Gimana upaya PDIP mempertahankan barisan pendukung Pak Ganjar agar nggak pecah? Loh, kita nggak ada yang pecah, kita solid. Meskipun ada pihak-pihak yang mencoba menerapkan politik divide et impera, tetapi kami tetap solid, optimis, dan terus bergerak. Karena pertarungan di dalam pemilu presiden itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana karakter pemimpin, rekam jejak pemimpin, kinerja dari pemimpin tersebut, dan desain bagi masa depan. Dan Pak Ganjar Pranowo itu sudah lengkap, sudah komplit. Mas Hasto, tadi kan ada pertemuan Mbak Puan dengan Pak Jokowi. Apakah ada pandangan atau arahan tadi yang Mbak disampaikan? Puan Maharani juga melaporkan pertemuan selama hampir 2 jam dengan Bapak Presiden Jokowi. Yang disampaikan di dalam pertemuan tadi itu inherent dengan apa yang telah dibahas oleh para ketua umum. Semua menyatakan solid bergerak, dan kemudian semakin memadukan dalam strategi komunikasi, dalam juru kampanye, kemudian juru bicara dari setiap partai politik untuk bersama-sama menyatu dengan relawan dan rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada instruksi dari Ibu Mega nggak soal kerjasama ini semakin solid? Gimana? Ada instruksi dari Ibu Mega agar semakin solid? Ya tadi, jadi seluruh ketua umum itu menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis pemenangan pemilu. Yang tadi diawali dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Ketua Umum P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Bapak Haritanu, dan kemudian Bapak Usman Sabta. Jadi semua menyampaikan kebijakan strategis pemenangan pemilu yang nanti dijabarkan secara operasional oleh tim pemenangan nasional.
Mas Hasto katanya mau ada pertemuan antara Mbak Puan dengan Nasdem dengan Pak Surya Ya Paloh. satu-satu, ini momentumnya kan konsolidasi dulu. Ya pertemuan-pertemuan nanti akan dilakukan tentu saja dengan melihat konstelasi nasional politik. Termasuk pertemuan dengan Partai Demokrat, Mas Hasto? Nanti agendanya satu-satu. Jadi agenda hari ini adalah pemantapan di dalam menyusun tim pemenangan nasional dan agenda-agenda strategis berdasarkan kebijakan yang disampaikan para ketua umum untuk dijabarkan. Pada hari Rabu tanggal 13 September yang akan datang, tim kampanye, tim pemenangan nasional secara lengkap itu nanti akan diumumkan. Untuk terkait dari dua nama seperti apa strategi PDI Perjuangan untuk menutup suara-suara yang elektabilitas PDI Perjuangan masih rendah. Misalnya di Jawa Timur kan Muhaimin Iskandar masuk sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo, tapi sekarang sudah dideklarasikan sebagai cawapres Anies. Gimana nih strategi dari PDIP untuk menutup suara yang berkurang itu? Tadi sudah dibahas strategi pemenangan berdasarkan geografis, berdasarkan aspek demografi, bahkan sampai isu-isu setiap target segmen pemilih. Jadi sudah cukup detail termasuk apa yang akan dilakukan di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Kalimantan misalnya, di Sumatera, itu sudah dibahas secara lengkap berdasarkan hasil survei terakhir dan juga kajian tim strategis. Terkait sama Mas Gibran yang mencoba sebagai cawapres, Pak, bukan Ibu Mega dengan Pak SBY tengah berlangsung ini seperti apa ya? Ya kita semuanya kan bertahap ya mengadakan pemenangan pemilu. Jadi setelah tim kampanye, tim pemenangan nasional, setelah tim pemenangan nasional itu nantinya komposisinya lengkap, ditargetkan pada Rabu depan, maka agenda-agenda penggalangan termasuk partai politik itu selanjutnya nanti akan dilakukan menunggu arahan dari seluruh Dewan Pengarah yang terdiri dari para ketua umum partai politik. Kalau kemungkinan Demokrat merapat itu bagaimana, Mas? Kemungkinan Demokrat merapat penjajakannya Ya seperti nanti, apa jadi kan tim pemenangannya di tim pemenangan nasional dibentuk. Tim pemenangan nasional ini kemudian mendapat arahan dari Dewan Pengarah para ketua umum partai. Disitulah komunikasi secara intens dengan partai politik lain, dengan kemudian tokoh-tokoh masyarakat itu akan dilakukan. Mengingat Dewan Penasehat itu juga nanti berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Mas, terkait dengan penunjukan nama Pak Arsyad Rashid tadi, Mas Hasto. Terwujud atau gimana? Ya penunjukan dari Pak Arsyad Rashid tadi kan dilakukan ya dengan melihat bagaimana karakter dari Pak Ganjar Pranowo, target-target pemenangan, kemudian kita lihat track record-nya, sehingga semua sepakat suara bulat tadi untuk Pak Arsyad Rashid sebagaimana disampaikan Pak Haritanu sebagai ketua tim pemenangan nasional. Sebelumnya kan tapi juga santer nama Pak Andika Perkasa, Mas Hasto. Di AHY dari P3 tadi menjelaskan nggak sih Mas soal wacana itu? Ya tadi dari P3 juga sudah menyatakan berbagai aspek-aspek strategi pemenangan pemilu untuk Pak Ganjar Pranowo, termasuk tahapan kapan kira-kira calon wakil presiden ini akan dikerucutkan, nama-namanya siapa saja, itu tadi sudah disampaikan, hanya sifatnya tertutup. Ya, semua ketua umum partai di dalam pertemuan tertutup tadi sudah menyampaikan hal itu. Mas, ini Mas Anies kemarin juga mulai melanjutkan narasi, narasinya itu bukan perubahan lagi, tapi melanjutkan karena dia sudah berduet dengan Caimin. Nah ini seperti apa tanggapan PDIP? Apakah strategi menghadapi Mas Anies ini seperti apa? Strategi kami adalah memenangkan Pak Ganjar Pranowo dengan komunikasi yang baik, dengan turun ke bawah, memperkuat akar rumput. Ya masing-masing capres punya strategi yang berbeda-beda, tetapi Pak Ganjar Pranowo itu konsisten turun ke bawah karena kepemimpinannya jelas, prestasinya di Jawa Tengah sangat baik, maka didorong untuk ditingkatkan penugasannya dan besok rakyat berbondong-bondong untuk memberikan doa kepada Pak Ganjar Pranowo di dalam penugasan yang lebih tinggi dengan penuh antusias. Jadi kalau yang lain kan masih berubah-ubah. Ya cukup ya. Terima kasih Mas Hasto.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mulai hari ini tak lagi menjabat sebagai gubernur. Pertanggal 5 September tahun 2023, Ridwan Kamil menjadi warga biasa. Pagi ini pukul 8.35, kami mohon pamit. Sampai jumpa di lain waktu, di lain takdir. Hatur nuhun, kata Ridwan Kamil bersama UU, Atalia, dan Lina yang berdiri di tengah para ASN yang duduk santai di halaman gedung sate. Ridwan Kamil mengatakan, Selasa, 5/9, pukul 8 waktu Indonesia Barat, masa jabatannya dan UU habis, digantikan oleh PJ Gubernur Jabar B. Triadi Mahmudin. Ridwan Kamil mengatakan setelah itu ia akan kembali menjadi warga biasa, seorang arsitek, dan bercanda bahwa akan meluncurkan produk skincare. Jam 8 pagi abis sudah tugas. Abis itu saya warga biasa. Jadi kalau butuh desain arsitek Ridwan Kamil, silakan. Program endorse dengan follower 20 jutaan, bisa. 2 minggu lagi saya launching skincare saya, kata Ridwan Kamil yang diikuti tawa para ASN. Ia pun menyatakan detik itu, yang ada di hatinya adalah melanjutkan sebagai Gubernur Jabar di periode kedua. 70% hati saya adalah akan melanjutkan jadi Gubernur Jabar lagi karena itu paling nyata, paling realistis. Tapi jeda setahun itu takdir bisa berubah-ubah. Ada gosip nasional, tapi nasional mah banyak plot twist, banyak tikungan, katanya. Keinginan Ridwan Kamil maju lagi jadi gubernur direspons PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga mempertimbangkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil sebagai bakal calon wakil presiden, cawapres. Ganjar Pranowo, Basarah mengatakan Megawati akan mempertimbangkan semua tokoh secara seksama untuk mendampingi Ganjar. Saya kira semua bacawa pres dipertimbangkan Bu Mega dengan penuh seksama dengan berbagai pertimbangan dan alasan-alasan mengapa tokoh tersebut menjadi pertimbangan, kata Basarah di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Sebagai kepala daerah yang dianggap sukses, Basarah menuturkan Kang Emil tentu dipertimbangkan juga. Saya kira Pak Ridwan Kamil sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, ujarnya. Kendati demikian, dia menambahkan semua kandidat cawapres yang muncul ke publik maupun tidak saat ini masih memiliki peluang. Karena sekali lagi situasinya masih sangat cair dan dinamis, tutur Basarah. Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasannya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan Pak. Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus dari organisasi difabel tunarungu ini. Dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya berharap soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan ya, nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Ya, ini adalah satu orkestrasi yang baik ya, di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini apakah sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa, negara, dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu, PDI Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain
sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PDI Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerja sama dengan PDI Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya. Tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya? Antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Nah, tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Begitu. Saya mau izin. Mas. Ya, silakan Mas. Kita itu orang media, pintar bicaranya. Silakan Hari. Ya, hari ini kami empat dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN, TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Ya, boleh disampaikan ya, kasih di TikTok ya, di mana ketuanya ketua TPN Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan, beliau muda, bersih, dan pengetahuannya luas, dan juga networknya juga sangat luas. Dan juga ketua umum Kadin. Yang paling penting berikut pengarahan tadi dari Bu Mega, tata cara kita rapat ya, kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September, dan itu berjalan setiap minggu ya. Jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN Tim Pemenangan Nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak, Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andika termasuk ke dalam tim pemenangan ini? Pak Andika Perkasa. Ada, Pak Andika termasuk sebagai salah satu. Oke, Pak, dengan pembentukan tim pemenangan ini apakah artinya sudah solid Pak
antara ketumpartai, jadi tidak ada yang akan lengkang itu Pak. Oh, tadi sangat solid. Ya. Pak Mariono melihat berbagai macam isu Pak yang berkembang di luar, bagaimana ada manuver dari P3, apakah ini rapat hari ini bisa membuktikan soliditas dari partai pengusung Pak Ganjar? Ya, saya sampaikan bahwa Partai Persatuan Bangunan itu usianya sudah 50 tahun, ya. Dan sejak didirikannya Partai Persatuan Bangunan selalu taat asas terhadap konstitusi partai. Nah, konstitusi partai itu sudah memutuskan pada Rapimnas kelima di Yogyakarta, ya, bahwa Partai Persatuan Bangunan, ya, mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tahun 2024 dan mengikatkan diri dalam satu kerjasama politik dengan Partai PDI Perjuangan. Itu adalah keputusan dalam Rapimnas. Dan kemudian kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap, ya, istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial, ya. Keputusan yang diambil oleh bersama yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas, dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi, atau setingkat di atasnya, seperti, ya, Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan, karena P3-nya adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas atau Rapimnas itu Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan Pak. Ya, sampai sekarang sih nggak ada, ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah, ini tadi dikatakan juga kapan nggak ya? Gimana kalau Ya, itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya, bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya, saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain, ya. Tapi kalau mau bergabung, ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi umpamanya. Ya mudah-mudahan kita begitu, ya. Gitu ya. Ya udah. Terima kasih. Bahas toh. Bentar. Siap, audionya aman.
Jadi kita berada dalam wilayah politik yang kita tidak mau mencampuri kewenangan di dalam kewenangannya yang menjadi domainnya aparat penegak hukum. Jadi itu dipersilahkan. Itu kalau memang ada pelanggaran hukum, ya itu domainnya adalah penegakan hukum. Ya itu yang punya domain untuk melakukan itu, ya itu adalah dari penegak hukum. Ada nggak Pak langkah pemasukannya Pak untuk tambang ilegal yang menguasai di sekitar IKN itu Pak? Saya tidak mau komen itu karena saat ini Partai Persatuan Bangunan berada dalam domainnya wilayah politik. Jadi mungkin saya tidak campur aduk antara penanganan soal kasus hukum dengan persoalan soal Pamar, Pak, kemarin Mbak Puan menunggu keputusan MK terkait pencawapresan Mas Gibran menjadi cawapres Mas Ganjar. Tanggapan P3 gimana nih, Pamar? Ya sah-sah saja, termasuk apa yang menjadi permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya itu adalah setiap warga negara memiliki hak sepanjang memang memiliki legal standing itu, ya semua warga negara punya itu. Jadi kalau ada yang mengajukan gugatan, kalau nggak salah yang saya dengar ada 2, yaitu mengajukan gugatan untuk minimal batas pencalonan yang dicalonkan sebagai calon wakil presiden adalah usia 35 tahun dan kemudian pembatasan tentang calon presiden usia 65 tahun, yaitu sah-sah saja sepanjang penggugat itu memiliki legal standing untuk itu. Tapi kalau P3 sampai sekarang masih mengajukan Pak Sandi ya, Pak? Ya, karena itu keputusan dalam Rapimnas 6 ya itu yang kita terus perjuangkan. Tapi termasuk tadi di dalam juga diobrolin nggak Pak Ibu Mega soal Pak Sandi? Ya, kita sampaikan ya. Kita sampaikan. Respons Ibu Mega gimana? Bagus. Tetap mempertimbangkan ya Pak? Ya. Makasih ya Pak. Ya. Stop tidak. Stop. Mundur. Oh kan? Ayo mundur. Karena biar itu kameranya. Maju. Mundur. Awas kabel. Duduk. Ya, monggo. Duduk bagian itu. Terima kasih rekan-rekan pada kesempatan ini kami. Yo. Ya, jadi hasilnya apa aja nih tadi Mas Sasto? Ya, Nuan. Kelihatan nggak? Yang mana? Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Jadi tadi dilakukan rapat konsolidasi pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan sekaligus kerjasama di dalam pemenangan pemilu legislatif dari PD Perjuangan, Perindo, Hanura, dan P3. Dan di dalam rapat tersebut didahului dengan pertemuan secara tertutup para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo. Hampir selama 40 menit baru dilanjutkan rapat pleno. Nah, di dalam rapat pleno tersebut diputuskan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Yang pertama, tim pemenangan nasional itu sudah dibentuk. Strukturnya terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, kemudian ada ketua tim pemenangan nasional didampingi dengan para wakil ketua. Para wakil ketua ini ada yang berasal dari kalangan profesional, dari partai politik, dari purnawirawan, TNI, Polri, kemudian juga dari relawan. Kemudian juga sekretaris didampingi oleh para wakil sekretaris, juga ada dari partai politik, dari profesional dan relawan dengan direktur-direktur yang menggambarkan bagaimana strategi pemenangan Pak Ganjar itu akan dilakukan. Juga bagaimana koordinasi dengan Badan Pemenangan Pemilu dari partai politik yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Di luar itu juga diputuskan bahwa kantor pusat tim pemenangan nasional itu berada di gedung HIN yang digunakan juga pada saat pemenangan pasangan Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan Terkait nama cawapres Mas Hasto itu ada apa sih Pak? ya. Nanti tadi kan pertemuan ada yang sifatnya tertutup.
Ya tentu saja dalam pertemuan tertutup tersebut para ketua umum juga membahas hal-hal yang sifatnya strategis terkait dengan momentum pengumuman bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo itu kapan akan dilakukan, dan itu tadi baru dibahas beberapa gagasan mengingat Pak Ganjar ini kan baru menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur tanggal 5 September besok. Dan kemudian dengan penuh optimisme mendapatkan penugasan sehingga akan berkonsentrasi penuh, sehingga hal terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo tentu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut untuk menentukan momentumnya dan siapa. Dan kemudian yang kedua dibahas hal-hal yang sifatnya sangat strategis, mencakup grand strategi pemenangan Pak Ganjar Pranowo di tengah optimisme elektoral Pak Ganjar Pranowo yang rebound dan kemudian terus membangun energi positif dengan dukungan dari relawan yang semakin banyak. Yang ketiga juga dibahas konstelasi dinamika politik nasional saat ini. Oke, apa tokoh NU Pak? Soal cawapresan juga turut menjadi pembahasan Mas. Kalau di Ya tadi pertemuan para ketua umum partai. Representasi NU itu akan mengulang lagi nggak sih Mas? Itu di dalam pertemuan ketua umum partai politik yang saya juga tidak hadir. Tetapi arahnya nanti setelah Pak Ganjar menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah dan kemudian membangun optimisme dengan penugasan sebagai calon presiden sehingga Pak Ganjar bisa bergerak lebih cepat di dalam menyapa seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Disitulah nanti akan dibahas lebih lanjut. Kriteria ada nama siapa aja nih? Kriteria semuanya sudah sebelumnya sudah dibahas bersama-sama di dalam pertemuan yang sangat intens. Mas Hasto, Nama-namanya Mas. Ya, nama-nama akan disampaikan pada momentum yang tepat. Membicarakan kemungkinan Demokrat akan gabung nggak Mas Hasto? Demokrat gabung bagaimana saat ini? Ada pembicaraan akan menggandeng partai-partai yang masih jomblo saat ini Demokrat itu Mas? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Usman Sabta tadi, Ketua Umum Partai Hanura, ya beliau menegaskan ya sekiranya ada yang bergabung karena melihat bagaimana kepemimpinan, karakter, kinerja, rekam jejak dari Pak Ganjar Pranowo ini yang memang mendapatkan dukungan luas dari publik. Pak Ganjar sudah rebound dan terus naik, sementara yang lain turun. Dan ada yang masih di dalam membangun kerjasama itu masih ngalor, istilahnya presiden, masih ada yang ngidul. Nah sehingga konsolidasi terus-menerus dilakukan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo, dan kerjasama di dalam pemilu legislatif itu juga tidak kalah penting. Intinya nggak mau Kemungkinan Demokrat gabung gimana? Pendukung Pak Ganjar, gimana upaya PDIP mempertahankan barisan pendukung Pak Ganjar agar nggak pecah? Loh, kita nggak ada yang pecah, kita solid. Meskipun ada pihak-pihak yang mencoba menerapkan politik divide et impera, tetapi kami tetap solid, optimis, dan terus bergerak. Karena pertarungan di dalam pemilu presiden itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana karakter pemimpin, rekam jejak pemimpin, kinerja dari pemimpin tersebut, dan desain bagi masa depan. Dan Pak Ganjar Pranowo itu sudah lengkap, sudah komplit. Mas Hasto, tadi kan ada pertemuan Mbak Puan dengan Pak Jokowi. Apakah ada pandangan atau arahan Tadi yang Mbak disampaikan? Puan Maharani juga melaporkan pertemuan selama hampir 2 jam dengan Bapak Presiden Jokowi. Yang disampaikan di dalam pertemuan tadi itu inherent dengan apa yang telah dibahas oleh para ketua umum. Semua menyatakan solid bergerak dan kemudian semakin memadukan dalam strategi komunikasi, dalam juru kampanye, kemudian juru bicara dari setiap partai politik untuk bersama-sama menyatu dengan relawan dan rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada instruksi khusus dari Bu Mega nggak soal kerja sama ini semakin solid? Gimana? Ada instruksi dari Bu Mega agar semakin solid? Ya tadi, jadi seluruh ketua umum itu menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis pemenangan pemilu. Yang tadi diawali dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Ketua Umum P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Bapak Haritanu, dan kemudian Bapak Usman Sabta. Jadi semua menyampaikan kebijakan strategis pemenangan pemilu yang nanti dijabarkan secara operasional oleh tim pemenangan nasional.
Mas Hasto katanya mau ada pertemuan antara Mbak Puan dengan Nasdem dengan Pak Surya Ya Paloh. satu-satu, ini momentumnya kan konsolidasi dulu. Ya pertemuan-pertemuan nanti akan dilakukan tentu saja dengan melihat konstelasi nasional politik. Termasuk pertemuan dengan Partai Demokrat, Mas Hasto? Nanti agendanya satu-satu. Jadi agenda hari ini adalah pemantapan di dalam menyusun tim pemenangan nasional dan agenda-agenda strategis berdasarkan kebijakan yang disampaikan para ketua umum untuk dijabarkan. Pada hari Rabu tanggal 13 September yang akan datang, tim kampanye, tim pemenangan nasional secara lengkap itu nanti akan diumumkan. Untuk strategi dari lima nama seperti apa strategi PDI Perjuangan untuk menutup suara-suara yang elektabilitas PDI Perjuangan masih rendah. Misalnya di Jawa Timur kan Muhaimin Iskandar masuk sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo, tapi sekarang sudah dideklarasikan sebagai cawapres Anies. Gimana nih strategi dari PDIP untuk menutup suara yang berkurang itu? Tadi sudah dibahas strategi pemenangan berdasarkan geografis, berdasarkan aspek demografi, bahkan sampai isu-isu setiap target segmen pemilih. Jadi sudah cukup detail termasuk apa yang akan dilakukan di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Kalimantan misalnya, di Sumatera, itu sudah dibahas secara lengkap berdasarkan hasil survei terakhir dan juga kajian tim strategis. Terkait Mas Gibran yang mencoba sebagai cawapres, pembukaan Ibu Mega dengan Pak SBY tengah berlangsung ini seperti apa ya? Ya kita semuanya kan bertahap ya mengadakan pemenangan pemilu. Jadi setelah tim kampanye, tim pemenangan nasional, setelah tim pemenangan nasional itu nantinya komposisinya lengkap, ditargetkan pada Rabu depan, maka agenda-agenda penggalangan termasuk partai politik itu selanjutnya nanti akan dilakukan menunggu arahan dari seluruh Dewan Pengarah yang terdiri dari para ketua umum partai politik. Kemungkinan Demokrat merapat penjajakannya Ya nanti, jadi kan tim pemenangannya di tim pemenangan nasional dibentuk. Tim pemenangan nasional ini kemudian mendapat arahan dari Dewan Pengarah para ketua umum partai. Disitulah komunikasi secara intens dengan partai politik lain, dengan kemudian tokoh-tokoh masyarakat itu akan dilakukan. Mengingat Dewan Penasehat itu juga nanti berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Terkait dengan penunjukan nama Pak Arsyad Rashid tadi, Mas Hasto. Ya, penunjukan dari Pak Arsyad Rashid tadi kan dilakukan ya dengan melihat bagaimana karakter dari Pak Ganjar Pranowo, target-target kemenangan, kemudian kita lihat track record-nya, sehingga semua sepakat suara bulat tadi untuk Pak Arsyad Rashid sebagaimana disampaikan Pak Haritanu sebagai ketua tim pemenangan nasional. Sebelumnya kan tapi juga santer nama Pak Andika Perkasa, Mas Hasto. Dari P3 tadi menjelaskan Mas soal wacana itu. Ya tadi dari P3 juga sudah menyatakan berbagai aspek-aspek strategi pemenangan pemilu untuk Pak Ganjar Pranowo, termasuk tahapan kapan kira-kira calon wakil presiden ini akan dikerucutkan, nama-namanya siapa saja, itu tadi sudah disampaikan, hanya sifatnya tertutup. Ya, semua ketua umum partai di dalam pertemuan tertutup tadi sudah menyampaikan hal itu. Mas, ini Mas Anies kemarin juga mulai melanjutkan narasi, narasinya itu bukan perubahan lagi, tapi melanjutkan karena dia sudah berduet dengan Caimin. Nah ini seperti apa tanggapan PDIP? Apakah strategi menghadapi Mas Anies ini seperti apa? Strategi kami adalah memenangkan Pak Ganjar Pranowo dengan komunikasi yang baik, dengan turun ke bawah, memperkuat akar rumput. Ya masing-masing capres punya strategi yang berbeda-beda, tetapi Pak Ganjar Pranowo itu konsisten turun ke bawah karena kepemimpinannya jelas, prestasinya di Jawa Tengah sangat baik, maka didorong untuk ditingkatkan penugasannya dan besok rakyat berbondong-bondong untuk memberikan doa kepada Pak Ganjar Pranowo di dalam penugasan yang lebih tinggi dengan penuh antusias. Jadi kalau yang lain kan masih berubah-ubah. Ya cukup ya. Terima kasih Mas Hasto.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mulai hari ini tak lagi menjabat sebagai gubernur. Per tanggal 5 September tahun 2023, Ridwan Kamil menjadi warga biasa. Pagi ini pukul 8.35, kami mohon pamit. Sampai jumpa di lain waktu, di lain takdir. Hatur nuhun, kata Ridwan Kamil bersama UU, Atalia, dan Lina yang berdiri di tengah para ASN yang duduk santai di halaman gedung sate. Ridwan Kamil mengatakan, Selasa, 5/9, pukul 8 waktu Indonesia Barat, masa jabatannya dan UU habis, digantikan oleh PJ Gubernur Jabar B. Triadi Mahmudin. Ridwan Kamil mengatakan setelah itu ia akan kembali menjadi warga biasa, seorang arsitek, dan bercanda bahwa akan meluncurkan produk skincare. Jam 8 pagi habis sudah tugas. Habis itu saya warga biasa. Jadi kalau butuh desain arsitek Ridwan Kamil, silakan. Program endorse dengan follower 20 jutaan, bisa. 2 minggu lagi saya launching skincare saya, kata Ridwan Kamil yang diikuti tawa para ASN. Ia pun menyatakan detik itu, yang ada di hatinya adalah melanjutkan sebagai Gubernur Jabar di periode kedua. 70% hati saya adalah akan melanjutkan jadi Gubernur Jabar lagi karena itu paling nyata, paling realistis. Tapi jeda setahun itu takdir bisa berubah-ubah. Ada gosip nasional, tapi nasional mah banyak plot twist, banyak tikungan, katanya. Keinginan Ridwan Kamil maju lagi jadi gubernur direspons PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga mempertimbangkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil sebagai bakal calon wakil presiden, cawapres. Ganjar Pranowo, Basarah mengatakan Megawati akan mempertimbangkan semua tokoh secara seksama untuk mendampingi Ganjar. Saya kira semua bacawa pres dipertimbangkan Bu Mega dengan penuh seksama dengan berbagai pertimbangan dan alasan-alasan mengapa tokoh tersebut menjadi pertimbangan, kata Basarah di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Sebagai kepala daerah yang dianggap sukses, Basarah menuturkan Kang Emil tentu dipertimbangkan juga. Saya kira Pak Ridwan Kamil sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, ujarnya. Kendati demikian, dia menambahkan semua kandidat cawapres yang muncul ke publik maupun tidak saat ini masih memiliki peluang. Karena sekali lagi situasinya masih sangat cair dan dinamis, tutur Basarah. Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasanya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan Pak. Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus dari organisasi difabel tunarungu ini. Dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya saudara soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan ya, nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Nah, ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon presidennya yang akan, calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini apakah sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Iya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa, negara, dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu
PD Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PD Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerjasama dengan PD Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya, tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya ya, nanti? Antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik Pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gitu. Saya mau izin, saya silakan. Kita itu orang media, pintar bicaranya. Ya, hari ini kami empat dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Ya, boleh disampaikan ya tadi di TikTok ya, di mana ketuanya ketua TPN Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan. Beliau muda, asik, dan pengetahuannya luas, dan juga networknya sangat luas. Dan juga ketua umum Kadin. Paling penting berikut pengarahan tadi dari Ibu Mega, tata cara kita rapat ya, kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September dan itu berjalan setiap minggu ya. Jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN Tim Pemenangan Nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak, Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andika juga termasuk ke dalam tim pemenangan ini. Pak Andika Perkasa. Ada, Pak Andika termasuk sebagai salah satu.
Oke, Pak, dengan pembentukan tim pemenangan ini apakah artinya sudah solid Pak antar satu partai, jadi tidak ada yang akan lengkap gitu Pak? Tadi sangat solid. Ya. Pak Mariono melihat berbagai macam isu Pak yang berkembang di luar, bagaimana ada manuver dari P3, apakah ini rapat hari ini bisa membuktikan soliditas dari partai pengusung Pak Ganjar? Ya, saya sampaikan bahwa Partai Persatuan Bangunan itu usianya sudah 50 tahun, ya. Dan sejak didirikannya Partai Persatuan Bangunan selalu taat asas terhadap konstitusi partai. Nah, konstitusi partai itu sudah memutuskan pada Rapimnas kelima di Yogyakarta, ya, bahwa Partai Persatuan Bangunan, ya, mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tahun 2024 dan mengikatkan diri dalam satu kerjasama politik dengan Partai PDI Perjuangan. Itu adalah keputusan dalam Rapimnas. Dan kemudian kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap, ya, istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial. Ya, keputusan yang diambil oleh bersama yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas, dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi, atau setingkat di atasnya, seperti, ya, Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan, karena P3-nya adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas atau Rapimnas itu Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan Pak. Iya, sampai sekarang sih nggak ada, ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah, ini tadi akan juga kapan nggak ya? Gimana kalau Ya, itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya, bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya, saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain, ya. Tapi kalau mau bergabung, ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi umpamanya. Ya mudah-mudahan kita begitu, ya. Gitu ya. Ya udah. Terima kasih. Bahas toh. Bentar. Jap, audionya aman. Jadi kita berada dalam wilayah politik yang kita tidak mau mencampuri kewenangan di dalam kewenangannya
semuanya yang menjadi domainnya aparat penegak hukum. Jadi itu dipersilahkan. Itu kalau memang ada pelanggaran hukum, ya itu domainnya adalah penegakan hukum. Ya itu yang punya domain untuk melakukan itu, ya itu adalah dari penegak hukum. Ada nggak Pak langkah pengusutannya Pak untuk tambang ilegal yang menguasai di sekitar IKN itu Pak? Saya tidak mau komen itu karena saat ini Partai Persatuan Bangunan berada dalam domainnya wilayah politik. Jadi nanti sudah campur aduk antara penanganan soal kasus hukum dan persoalan soal politik. Pak, kemarin Mbak Puan menunggu keputusan MK terkait pencawapresan Mas Gibran menjadi cawapres Mas Ganjar. Tanggapan P3 gimana nih, Pak Mar? Ya sah-sah saja, termasuk apa yang menjadi permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya itu adalah setiap warga negara memiliki hak sepanjang memang memiliki legal standing itu. Ya, semua warga negara punya itu. Jadi kalau ada yang mengajukan gugatan, kalau nggak salah yang saya dengar ada 2, yaitu mengajukan gugatan untuk minimal batas pencalonan yang dicalonkan sebagai calon wakil presiden adalah usia 35 tahun dan kemudian pembatasan tentang calon presiden usia 65 tahun, yaitu sah-sah saja sepanjang penggugat itu memiliki legal standing untuk itu. Tapi kalau P3 sampai sekarang masih mengajukan Pak Sandi ya, Pak? Ya, karena itu keputusan dalam Rapimnas 6 ya. Ya, itu yang kita terus perjuangkan. Tapi termasuk tadi di dalam juga diobrolin nggak Pak Ibu Mega soal Pak Sandi? Ya, kita sampaikan ya. Kita sampaikan. Respons Ibu Mega gimana? Bagus. Tetap mempertimbangkan ya Pak? Ya. Makasih ya Pak. Ya. Stop mobil ya. Stop. Mundur. Oh, kan? Ayo mundur. Karena biar itu kameranya. Maju. Mundur. Awas kabel. Duduk. Ya, ngomong. Duduk. Bagian itu. Terima kasih rekan-rekan pada kesempatan ini kami. Yo. Ya, jadi hasilnya apa aja nih tadi Mas Sasto? Kelihatan nggak? Yang mana? Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Jadi tadi dilakukan rapat konsolidasi pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan sekaligus kerjasama di dalam pemenangan pemilu legislatif dari PD Perjuangan, Perindo, Hanura, dan P3. Dan di dalam rapat tersebut didahului dengan pertemuan secara tertutup para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo. Hampir selama 40 menit baru dilanjutkan rapat pleno. Nah, di dalam rapat pleno tersebut diputuskan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Yang pertama, tim pemenangan nasional itu sudah dibentuk. Strukturnya terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, kemudian ada ketua tim pemenangan nasional didampingi dengan para wakil ketua. Para wakil ketua ini ada yang berasal dari kalangan profesional, dari partai politik, dari purnawirawan, TNI, Polri, kemudian juga dari relawan. Kemudian juga sekretaris didampingi oleh para wakil sekretaris, juga ada dari partai politik, dari profesional dan relawan dengan direktur-direktur yang menggambarkan bagaimana strategi pemenangan Pak Ganjar itu akan dilakukan. Juga bagaimana koordinasi dengan Badan Pemenangan Pemilu dari partai politik yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Di luar itu juga diputuskan bahwa kantor pusat tim pemenangan nasional itu berada di gedung HIN yang digunakan juga pada saat pemenangan pasangan Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan terkait nama cawapres Jokowi itu ada apa sih Pak? Ya, nanti tadi kan pertemuan ada yang sifatnya tertutup. Ya, tentu saja dalam pertemuan tertutup tersebut para ketua umum juga
membahas hal-hal yang sifatnya strategis terkait dengan momentum pengumuman bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo, itu kapan akan dilakukan, dan itu tadi baru dibahas beberapa gagasan, mengingat Pak Ganjar ini kan baru menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur tanggal 5 September besok. Dan kemudian dengan penuh optimisme mendapatkan penugasan sehingga akan berkonsentrasi penuh, sehingga hal terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo tentu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut untuk menentukan momentumnya dan siapa. Dan kemudian yang kedua dibahas hal-hal yang sifatnya sangat strategis, mencakup grand strategi pemenangan Pak Ganjar Pranowo di tengah optimisme elektoral Pak Ganjar Pranowo yang rebound dan kemudian terus membangun energi positif dengan dukungan dari relawan yang semakin banyak. Yang ketiga juga dibahas konstelasi dinamika politik nasional saat ini. Oke, apa tokoh NU Pak? Soal cawapresan juga turut menjadi pembahasan Mas. Kalau di Ya tadi pertemuan para ketua umum partai. Representasi NU itu akan mengulang lagi nggak sih? Itu di dalam pertemuan ketua umum partai politik yang saya juga tidak hadir. Tetapi arahnya nanti setelah Pak Ganjar menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah dan kemudian membangun optimisme dengan penugasan sebagai calon presiden, sehingga Pak Ganjar bisa bergerak lebih cepat di dalam menyapa seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Disitulah nanti akan dibahas lebih lanjut. Kriteria ada nama siapa aja nih? Kriteria semuanya sudah sebelumnya sudah dibahas bersama-sama di dalam pertemuan yang sangat intens. Mas Hasto, Nama-namanya Mas. Ya, nama-nama akan disampaikan pada momentum yang tepat. Membicarakan kemungkinan Demokrat akan gabung nggak Mas Hasto? Demokrat gabung saat ini apa artinya dari pembicaraan akan menggandeng partai-partai yang belum saat ini Demokrat itu Mas? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Usman Sabta tadi, Ketua Umum Partai Hanura, ya beliau menegaskan ya sekiranya ada yang bergabung karena melihat bagaimana kepemimpinan, karakter, kinerja, rekam jejak dari Pak Ganjar Pranowo ini yang memang mendapatkan dukungan luas dari publik. Pak Ganjar sudah rebound dan terus naik, sementara yang lain turun. Dan ada yang masih di dalam membangun kerjasama itu masih ngalor, istilahnya presiden, masih ada yang ngidul. Nah, sehingga konsolidasi terus-menerus dilakukan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo, dan kerjasama di dalam pemilu legislatif itu juga tidak kalah penting. Intinya Kemungkinan Demokrat gabung gimana? Pendukung Pak Ganjar, gimana upaya PDIP mempertahankan barisan pendukung Pak Ganjar agar nggak pecah? Loh, kita nggak ada yang pecah, kita solid. Meskipun ada pihak-pihak yang mencoba menerapkan politik divide et impera, tetapi kami tetap solid, optimis, dan terus bergerak. Karena pertarungan di dalam pemilu presiden itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana karakter pemimpin, rekam jejak pemimpin, kinerja dari pemimpin tersebut, dan desain bagi masa depan. Dan Pak Ganjar Pranowo itu sudah lengkap, sudah komplit. Mas Hasto, tadi kan ada pertemuan Mbak Puan dengan Pak Jokowi. Apakah ada pandang atau arahan Tadi yang Mbak disampaikan? Puan Maharani juga melaporkan pertemuan selama hampir 2 jam dengan Bapak Presiden Jokowi. Yang disampaikan di dalam pertemuan tadi itu inherent dengan apa yang telah dibahas oleh para ketua umum. Semua menyatakan solid bergerak dan kemudian semakin memadukan dalam strategi komunikasi, dalam juru kampanye, kemudian juru bicara dari setiap partai politik untuk bersama-sama menyatu dengan relawan dan rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada instruksi dari Bu Mega nggak soal kerjasama ini semakin solid? Gimana? Ada instruksi dari Bu Mega agar semakin solid? Ya tadi, jadi seluruh ketua umum itu menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis pemenangan pemilu. Yang tadi diawali dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Ketua Umum P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Bapak Haritanu, dan kemudian Bapak Usman Sabta. Jadi semua menyampaikan kebijakan strategis pemenangan pemilu yang nanti dijabarkan secara operasional oleh tim pemenangan nasional. Mas Hasto, katanya mau ada pertemuan antara Mbak Puan dengan Nasdem dengan Pak Surya Ya, Paloh. satu-satu ini momentumnya kan konsolidasi dulu. Ya, pertemuan-pertemuan nanti akan
dilakukan tentu saja dengan melihat konstelasi nasional politik. Termasuk pertemuan dengan Partai Demokrat, Mas Hasto? Nanti agendanya satu-satu. Jadi agenda hari ini adalah pemantapan di dalam menyusun tim pemenangan nasional dan agenda-agenda strategis berdasarkan kebijakan yang disampaikan para ketua umum untuk dijabarkan. Pada hari Rabu tanggal 13 September yang akan datang, tim kampanye, tim pemenangan nasional secara lengkap itu nanti akan diumumkan. Untuk terkait dengan penunjukan nama Pak Arsyad Rashid, strategi PDI Perjuangan untuk menutup suara-suara yang elektabilitas PDI Perjuangan masih rendah. Misalnya di Jawa Timur kan Muhaimin Iskandar masuk sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo, tapi sekarang sudah dideklarasikan sebagai cawapres Anies. Gimana nih strategi dari PDIP untuk menutup suara yang berkurang itu? Tadi sudah dibahas strategi pemenangan berdasarkan geografis, berdasarkan aspek demografi, bahkan sampai isu-isu setiap target segmen pemilih. Jadi sudah cukup detail termasuk apa yang akan dilakukan di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Kalimantan misalnya, di Sumatera, itu sudah dibahas secara lengkap berdasarkan hasil survei terakhir dan juga kajian tim strategis. Terkait nama Mas Gibran yang mencuat sebagai cawapres, Pak, bukan Ibu Mega dengan Pak SBY tengah berlangsung ini seperti apa ya? Ya, kita semuanya kan bertahap ya mengadakan pemenangan pemilu. Jadi setelah tim kampanye, tim pemenangan nasional, setelah tim pemenangan nasional itu nantinya komposisinya lengkap, ditargetkan pada Rabu depan, maka agenda-agenda penggalangan termasuk partai politik itu selanjutnya nanti akan dilakukan menunggu arahan dari seluruh Dewan Pengarah yang terdiri dari para ketua umum partai politik. Kemungkinan Demokrat merapat penjajakannya Ya nanti, jadi kan tim pemenangannya di tim pemenangan nasional dibentuk. Tim pemenangan nasional ini kemudian mendapat arahan dari Dewan Pengarah para ketua umum partai. Disitulah komunikasi secara intens dengan partai politik lain, dengan kemudian tokoh-tokoh masyarakat itu akan dilakukan. Mengingat Dewan Penasehat itu juga nanti berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Terkait dengan penunjukan nama Pak Arsyad Rashid tadi, Mas Hasto. Ya, penunjukan dari Pak Arsyad Rashid tadi kan dilakukan ya dengan melihat bagaimana karakter dari Pak Ganjar Pranowo, target-target kemenangan, kemudian kita lihat track record-nya, sehingga semua sepakat suara bulat tadi untuk Pak Arsyad Rashid sebagaimana disampaikan Pak Haritanu sebagai ketua tim pemenangan nasional. Sebelumnya kan tapi juga santer nama Pak Andika Perkasa, Mas Hasto. Di AHY dari P3 tapi menjelaskan masing-masing soal wacana itu. Ya, tadi dari P3 juga sudah menyatakan berbagai aspek-aspek strategi pemenangan pemilu untuk Pak Ganjar Pranowo, termasuk tahapan kapan kira-kira calon wakil presiden ini akan dikerucutkan, nama-namanya siapa saja, itu tadi sudah disampaikan, hanya sifatnya tertutup. Ya, semua ketua umum partai di dalam pertemuan tertutup tadi sudah menyampaikan hal itu. Mas, ini Mas Anies kemarin juga mulai melanjutkan narasi, narasinya itu bukan perubahan lagi, tapi melanjutkan karena dia sudah berduet dengan Caimin. Nah, ini seperti apa tanggapan PDIP? Apakah strategi menghadapi Mas Anies ini seperti apa? Strategi kami adalah memenangkan Pak Ganjar Pranowo dengan komunikasi yang baik, dengan turun ke bawah, memperkuat akar rumput. Ya, masing-masing capres punya strategi yang berbeda-beda, tetapi Pak Ganjar Pranowo itu konsisten turun ke bawah karena kepemimpinannya jelas, prestasinya di Jawa Tengah sangat baik, maka didorong untuk ditingkatkan penugasannya dan besok rakyat berbondong-bondong untuk memberikan doa kepada Pak Ganjar Pranowo di dalam penugasan yang lebih tinggi dengan penuh antusias. Jadi kalau yang lain kan masih berubah-ubah. Ya, cukup ya. Terima kasih, Mas Hasto. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mulai hari ini tak lagi menjabat sebagai gubernur. Per tanggal 5 September tahun 2023, Ridwan Kamil menjadi warga biasa.
Pagi ini pukul 8.35, kami mohon pamit. Sampai jumpa di lain waktu, di lain takdir. Hatur nuhun, kata Ridwan Kamil bersama UU, Atalia, dan Lina yang berdiri di tengah para ASN yang duduk santai di halaman gedung sate. Ridwan Kamil mengatakan, Selasa, 5/9, pukul 8 waktu Indonesia Barat, masa jabatannya dan UU habis, digantikan oleh PJ Gubernur Jabar B. Triadi Mahmudin. Ridwan Kamil mengatakan setelah itu ia akan kembali menjadi warga biasa, seorang arsitek, dan bercanda bahwa akan meluncurkan produk skincare. Jam 8 pagi abis sudah tugas. Abis itu saya warga biasa. Jadi kalau butuh desain arsitek Ridwan Kamil, silakan. Program endorse dengan follower 20 jutaan, bisa. 2 minggu lagi saya launching skincare saya, kata Ridwan Kamil yang diikuti tawa para ASN. Ia pun menyatakan detik itu, yang ada di hatinya adalah melanjutkan sebagai Gubernur Jabar di periode kedua. 70% hati saya adalah akan melanjutkan jadi Gubernur Jabar lagi karena itu paling nyata, paling realistis. Tapi jeda setahun itu takdir bisa berubah-ubah. Ada gosip nasional, tapi nasional mah banyak plot twist, banyak tikungan, katanya. Keinginan Ridwan Kamil maju lagi jadi gubernur direspons PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga mempertimbangkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil sebagai bakal calon wakil presiden, cawapres. Ganjar Pranowo, Basarah mengatakan Megawati akan mempertimbangkan semua tokoh secara seksama untuk mendampingi Ganjar. Saya kira semua bacawa pres dipertimbangkan Bu Mega dengan penuh seksama dengan berbagai pertimbangan dan alasan-alasan mengapa tokoh tersebut menjadi pertimbangan, kata Basarah di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Sebagai kepala daerah yang dianggap sukses, Basarah menuturkan Kang Emil tentu dipertimbangkan juga. Saya kira Pak Ridwan Kamil sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, ujarnya. Kendati demikian, dia menambahkan semua kandidat cawapres yang muncul ke publik maupun tidak saat ini masih memiliki peluang. Karena sekali lagi situasinya masih sangat cair dan dinamis, tutur Basarah. Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasanya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan. Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus dari organisasi difabel tunarungu ini, dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya komentar soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan nasional. Tentu, Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Dan ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon presidennya yang calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini apakah sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa dan negara dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu
PDI Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PDI Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerjasama dengan PDI Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya, tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya ya, nanti? Antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Begitu. Saya mau izin. Ya, silakan. Kita itu orang media, pintar bicaranya. Ya, hari ini kami empat dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Ya, boleh disampaikan ya tadi di TikTok ya. Di mana ketuanya ketua TPN. Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan. Beliau muda, gesit, dan pengetahuannya luas, dan juga networknya juga sangat luas. Dan juga ketua umum Kadin. Yang paling penting berikut pengarahan tadi dari Ibu Mega, tata cara kita rapat ya, kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September, dan itu berjalan setiap minggu ya. Jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN Tim Pemenangan Nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak, Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andika juga termasuk ke dalam tim pemenangan ini. Pak Andika Perkasa. Ada, Pak Andika termasuk sebagai salah satu.
Oke, Pak, dengan pembentukan tim pemenangan ini apakah artinya sudah solid Pak antar satu partai, jadi tidak ada yang akan lengkap itu Pak? Tadi sangat solid. Ya. Pak Mariono melihat berbagai macam isu Pak yang berkembang di luar, bagaimana ada manuver dari P3, apakah ini rapat hari ini bisa membuktikan soliditas dari partai pengusung Pak Ganjar? Ya, saya sampaikan bahwa Partai Persatuan Bangunan itu usianya sudah 50 tahun, ya. Dan sejak didirikannya Partai Persatuan Bangunan selalu taat asas terhadap konstitusi partai. Nah, konstitusi partai itu sudah memutuskan pada Rapimnas kelima di Yogyakarta, ya, bahwa Partai Persatuan Bangunan, ya, mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tahun 2024 dan mengikatkan diri dalam satu kerjasama politik dengan Partai PDI Perjuangan. Itu adalah keputusan dalam Rapimnas. Dan kemudian kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap, ya, istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial, ya. Keputusan yang diambil oleh bersama yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas, dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi, atau setingkat di atasnya, seperti, ya, Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan, karena P3 adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas atau Rapimnas itu Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan Pak. Ya, sampai sekarang sih nggak ada, ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah, ini nanti akan juga kapan nggak ya? Gimana kalau soal? Ya, itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya, bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya, saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain, ya. Tapi kalau mau bergabung, ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi umpamanya. Ya mudah-mudahan kita begitu, ya. Begitu, ya. Ya udah. Terima kasih. Bahas toh. Bentar. Siap, audionya aman. Jadi
kita berada dalam wilayah politik yang kita tidak mau mencampuri kewenangan di dalam kewenangannya yang menjadi domainnya aparat penegak hukum. Jadi itu dipersilakan. Itu kalau memang ada pelanggaran hukum, ya itu domainnya adalah penegakan hukum. Ya itu yang punya domain untuk melakukan itu, ya itu adalah dari penegak hukum. Ada nggak Pak langkah pengusutan Pak untuk tambang ilegal yang menguasai di sekitar IKN itu Pak? Saya tidak mau komen itu karena saat ini Partai Persatuan Bangunan berada dalam domainnya wilayah politik. Jadi nanti saya tidak campur aduk antara penanganan soal kasus hukum dengan persoalan soal politik. Pamar, kemarin Mbak Puan menunggu keputusan MK terkait pencawapresan Mas Gibran menjadi cawapres Mas Ganjar. Tanggapan P3 gimana nih, Pamar? Ya sah-sah saja, termasuk apa yang menjadi permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya itu adalah setiap warga negara memiliki hak sepanjang memang memiliki legal standing itu, ya semua warga negara punya itu. Jadi kalau ada yang mengajukan gugatan, kalau nggak salah yang saya dengar ada 2, yaitu mengajukan gugatan untuk minimal batas pencalonan yang dicalonkan sebagai calon wakil presiden adalah usia 35 tahun dan kemudian pembatasan tentang calon presiden usia 65 tahun, yaitu sah-sah saja sepanjang penggugat itu memiliki legal standing untuk itu. Tapi kalau P3 sampai sekarang masih mengajukan Pak Sandi ya, Pak? Ya, karena itu keputusan dalam Rapimnas 6 ya itu yang kita terus perjuangkan. Tapi termasuk tadi di dalam juga diobrolin nggak Pak Ibu Mega soal Pak Sandi? Kita sampaikan ya. Respons Ibu Mega gimana? Bagus. Tetap mempertimbangkan ya Pak? Ya. Makasih ya Pak. Ya. Stop berbicara. Stop. Mundur. Oh kan? Ayo mundur. Karena biar itu kameranya. Maju. Mundur. Awas kabel. Duduk. Ya, Duduk. Bagian itu. Terima kasih rekan-rekan pada kesempatan ini kami. Yo. Ya, jadi hasilnya apa aja nih tadi Mas Sasto? Ya, mohon. Kelihatan nggak? Yang mana? Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Jadi tadi dilakukan rapat konsolidasi pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan sekaligus kerjasama di dalam pemenangan pemilu legislatif dari PD Perjuangan, Perindo, Hanura, dan P3. Dan di dalam rapat tersebut didahului dengan pertemuan secara tertutup para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo. Hampir selama 40 menit baru dilanjutkan rapat pleno. Nah, di dalam rapat pleno tersebut diputuskan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Yang pertama, tim pemenangan nasional itu sudah dibentuk. Strukturnya terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, kemudian ada ketua tim pemenangan nasional didampingi dengan para wakil ketua. Para wakil ketua ini ada yang berasal dari kalangan profesional, dari partai politik, dari purnawirawan, TNI, Polri, kemudian juga dari relawan. Kemudian juga sekretaris didampingi oleh para wakil sekretaris, juga ada dari partai politik, dari profesional dan relawan dengan direktur-direktur yang menggambarkan bagaimana strategi pemenangan Pak Ganjar itu akan dilakukan. Juga bagaimana koordinasi dengan Badan Pemenangan Pemilu dari partai politik yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Di luar itu juga diputuskan bahwa kantor pusat tim pemenangan nasional itu berada di gedung HIN yang digunakan juga pada saat pemenangan pasangan Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan Terkait nama cawapres Mas Hasto itu ada apa sih Pak? Ya nanti tadi kan pertemuan ada yang sifatnya tertutup.
Ya tentu saja dalam pertemuan tertutup tersebut para ketua umum juga membahas hal-hal yang sifatnya strategis terkait dengan momentum pengumuman bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo itu kapan akan dilakukan, dan itu tadi baru dibahas beberapa gagasan mengingat Pak Ganjar ini kan baru menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur tanggal 5 September besok. Dan kemudian dengan penuh optimisme mendapatkan penugasan sehingga akan berkonsentrasi penuh, sehingga hal terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo tentu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut untuk menentukan momentumnya dan siapa. Dan kemudian yang kedua dibahas hal-hal yang sifatnya sangat strategis, mencakup grand strategi pemenangan Pak Ganjar Pranowo di tengah optimisme elektoral Pak Ganjar Pranowo yang rebound dan kemudian terus membangun energi positif dengan dukungan dari relawan yang semakin banyak. Yang ketiga juga dibahas konstelasi dinamika politik nasional saat ini. Oke, apa tokoh NU Pak? Soal cawapresan juga turut menjadi pembahasan Mas. Kalau di ya tadi pertemuan para ketua umum partai. Representasi NU itu akan mengulang lagi nggak sih? Itu di dalam pertemuan ketua umum partai politik yang saya juga tidak hadir. Tetapi arahnya nanti setelah Pak Ganjar menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah dan kemudian membangun optimisme dengan penugasan sebagai calon presiden sehingga Pak Ganjar bisa bergerak lebih cepat di dalam menyapa seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Disitulah nanti akan dibahas lebih lanjut. Kriteria ada nama siapa aja nih? Kriteria semuanya sudah sebelumnya sudah dibahas bersama-sama di dalam pertemuan yang sangat intens. Mas Hasto, Nama-namanya Mas. Ya, nama-nama akan disampaikan pada momentum yang tepat. Membicarakan kemungkinan Demokrat akan gabung nggak Mas Hasto? Demokrat gabung bagaimana? Saat ini apa artinya pembicaraan akan menggandeng partai-partai yang masih jomblo saat ini Demokrat itu Mas? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Usman Sabta tadi, Ketua Umum Partai Hanura, ya beliau menegaskan ya sekiranya ada yang bergabung karena melihat bagaimana kepemimpinan, karakter, kinerja, rekam jejak dari Pak Ganjar Pranowo ini yang memang mendapatkan dukungan luas dari publik. Pak Ganjar sudah rebound dan terus naik, sementara yang lain turun. Dan ada yang masih di dalam membangun kerjasama itu masih ngalor, istilahnya presiden, masih ada yang ngidul. Nah sehingga konsolidasi terus-menerus dilakukan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo, dan kerjasama di dalam pemilu legislatif itu juga tidak kalah penting. Intinya kemungkinan Demokrat gabung gimana? Pendukung Pak Ganjar, gimana upaya PDIP mempertahankan barisan pendukung Pak Ganjar agar nggak pecah? Loh, kita nggak ada yang pecah, kita solid. Meskipun ada pihak-pihak yang mencoba menerapkan politik divide et impera, tetapi kami tetap solid, optimis, dan terus bergerak. Karena pertarungan di dalam pemilu presiden itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana karakter pemimpin, rekam jejak pemimpin, kinerja dari pemimpin tersebut, dan desain bagi masa depan. Dan Pak Ganjar Pranowo itu sudah lengkap, sudah komplit. Mas Hasto, tadi kan ada pertemuan Mbak Puan dengan Pak Jokowi. Apakah ada pandangan atau arahan tadi yang disampaikan? Mbak Puan Maharani juga melaporkan pertemuan selama hampir 2 jam dengan Bapak Presiden Jokowi. Yang disampaikan di dalam pertemuan tadi itu inherent dengan apa yang telah dibahas oleh para ketua umum. Semua menyatakan solid bergerak dan kemudian semakin memadukan dalam strategi komunikasi, dalam juru kampanye, kemudian juru bicara dari setiap partai politik untuk bersama-sama menyatu dengan relawan dan rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada instruksi khusus dari Bu Mega nggak soal solid sama ini semakin solid? Gimana? Ada instruksi dari Bu Mega agar semakin solid? Ya tadi, jadi seluruh ketua umum itu menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis pemenangan pemilu. Yang tadi diawali dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Ketua Umum P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Bapak Haritanu, dan kemudian Bapak Usman Sabta. Jadi semua menyampaikan kebijakan strategis pemenangan pemilu yang nanti dijabarkan secara operasional oleh tim pemenangan nasional.
Mas Hasto katanya mau ada pertemuan antara Mbak Puan dengan Nasdem dengan Pak Surya Ya Paloh. satu-satu, ini momentumnya kan konsolidasi dulu. Ya pertemuan-pertemuan nanti akan dilakukan tentu saja dengan melihat konstelasi nasional politik. Termasuk pertemuan dengan Partai Demokrat, Mas Hasto? Nanti agendanya satu-satu. Jadi agenda hari ini adalah pemantapan di dalam menyusun tim pemenangan nasional dan agenda-agenda strategis berdasarkan kebijakan yang disampaikan para ketua umum untuk dijabarkan. Pada hari Rabu tanggal 13 September yang akan datang, tim kampanye, tim pemenangan nasional secara lengkap itu nanti akan diumumkan. Untuk terkait dari lima nama macam seperti apa strategi PDI Perjuangan untuk menutup suara-suara yang elektabilitas PDI Perjuangan masih rendah. Misalnya di Jawa Timur kan Muhaimin Iskandar masuk sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo, tapi sekarang sudah dideklarasikan sebagai cawapres Anies. Gimana nih strategi dari PDIP untuk menutup suara yang berkurang itu? Tadi sudah dibahas strategi pemenangan berdasarkan geografis, berdasarkan aspek demografi, bahkan sampai isu-isu setiap target segmen pemilih. Jadi sudah cukup detail termasuk apa yang akan dilakukan di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Kalimantan misalnya, di Sumatera, itu sudah dibahas secara lengkap berdasarkan hasil survei terakhir dan juga kajian tim strategis. Terkait Mas Gibran yang mencoba sebagai cawapres, pertemuan Ibu Mega dengan Pak SBY tengah berlangsung ini seperti apa ya? Ya kita semuanya kan bertahap ya mengadakan pemenangan pemilu. Jadi setelah tim kampanye, tim pemenangan nasional, setelah tim pemenangan nasional itu nantinya komposisinya lengkap, ditargetkan pada Rabu depan, maka agenda-agenda penggalangan termasuk partai politik itu selanjutnya nanti akan dilakukan menunggu arahan dari seluruh Dewan Pengarah yang terdiri dari para ketua umum partai politik. Kemungkinan Demokrat merapat penjajakannya Ya nanti, seperti apa jadi kan tim pemenangannya di tim pemenangan nasional dibentuk. Tim pemenangan nasional ini kemudian mendapat arahan dari Dewan Pengarah para ketua umum partai. Disitulah komunikasi secara intens dengan partai politik lain, dengan kemudian tokoh-tokoh masyarakat itu akan dilakukan. Mengingat Dewan Penasehat itu juga nanti berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Terkait dengan penunjukan nama Pak Arsyad Rashid tadi, Mas Hasto. Terwujud atau gimana? Ya penunjukan dari Pak Arsyad Rashid tadi kan dilakukan ya dengan melihat bagaimana karakter dari Pak Ganjar Pranowo, target-target pemenangan, kemudian kita lihat track recordnya, sehingga semua sepakat suara bulat tadi untuk Pak Arsyad Rashid sebagaimana disampaikan Pak Haritanu sebagai ketua tim pemenangan nasional. Sebelumnya kan tapi juga santer nama Pak Andika Perkasa, Mas Hasto. Di AHY dari P3 tadi menjelaskan nanti Mas soal wacana itu. Ya tadi dari P3 juga sudah menyatakan berbagai aspek-aspek strategi pemenangan pemilu untuk Pak Ganjar Pranowo, termasuk tahapan kapan kira-kira calon wakil presiden ini akan dikerucutkan, nama-namanya siapa saja, itu tadi sudah disampaikan, hanya sifatnya tertutup. Ya, semua ketua umum partai di dalam pertemuan tertutup tadi sudah menyampaikan hal itu. Mas, ini Mas Anies kemarin juga mulai melanjutkan narasi, narasinya itu bukan perubahan lagi, tapi melanjutkan karena dia sudah berduet dengan Caimin. Nah ini seperti apa tanggapan PDIP? Apakah strategi menghadapi Mas Anies ini seperti apa? Strategi kami adalah memenangkan Pak Ganjar Pranowo dengan komunikasi yang baik, dengan turun ke bawah, memperkuat akar rumput. Ya masing-masing capres punya strategi yang berbeda-beda, tetapi Pak Ganjar Pranowo itu konsisten turun ke bawah karena kepemimpinannya jelas, prestasinya di Jawa Tengah sangat baik, maka didorong untuk ditingkatkan penugasannya dan besok rakyat berbondong-bondong untuk memberikan doa kepada Pak Ganjar Pranowo di dalam penugasan yang lebih tinggi dengan penuh antusias. Jadi kalau yang lain kan masih berubah-ubah. Ya cukup ya. Terima kasih Mas Hasto.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mulai hari ini tak lagi menjabat sebagai gubernur. Per tanggal 5 September tahun 2023, Ridwan Kamil menjadi warga biasa. Pagi ini pukul 8.35, kami mohon pamit. Sampai jumpa di lain waktu, di lain takdir. Hatur nuhun, kata Ridwan Kamil bersama UU, Atalia, dan Lina yang berdiri di tengah para ASN yang duduk santai di halaman gedung sate. Ridwan Kamil mengatakan, Selasa, 5/9, pukul 8 waktu Indonesia Barat, masa jabatannya dan UU habis, digantikan oleh PJ Gubernur Jabar B. Triadi Mahmudin. Ridwan Kamil mengatakan setelah itu ia akan kembali menjadi warga biasa, seorang arsitek, dan bercanda bahwa akan meluncurkan produk skincare. Jam 8 pagi habis sudah tugas. Habis itu saya warga biasa. Jadi kalau butuh desain arsitek Ridwan Kamil, silakan. Program endorse dengan follower 20 jutaan, bisa. 2 minggu lagi saya launching skincare saya, kata Ridwan Kamil yang diikuti tawa para ASN. Ia pun menyatakan detik itu, yang ada di hatinya adalah melanjutkan sebagai Gubernur Jabar di periode kedua. 70% hati saya adalah akan melanjutkan jadi Gubernur Jabar lagi karena itu paling nyata, paling realistis. Tapi jeda setahun itu takdir bisa berubah-ubah. Ada gosip nasional, tapi nasional mah banyak plot twist, banyak tikungan, katanya. Keinginan Ridwan Kamil maju lagi jadi gubernur direspons PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga mempertimbangkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil sebagai bakal calon wakil presiden, cawapres. Ganjar Pranowo. Basarah mengatakan Megawati akan mempertimbangkan semua tokoh secara seksama untuk mendampingi Ganjar. Saya kira semua bacawa pres dipertimbangkan Bu Mega dengan penuh seksama dengan berbagai pertimbangan dan alasan-alasan mengapa tokoh tersebut menjadi pertimbangan, kata Basarah di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Sebagai kepala daerah yang dianggap sukses, Basarah menuturkan Kang Emil tentu dipertimbangkan juga. Saya kira Pak Ridwan Kamil sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, ujarnya. Kendati demikian, dia menambahkan semua kandidat cawapres yang muncul ke publik maupun tidak saat ini masih memiliki peluang. Karena sekali lagi situasinya masih sangat cair dan dinamis, tutur Basarah. Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasanya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan. Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus yang dari organisasi difabel tunarungu ini, dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya sebenarnya soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Dan ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon presidennya yang akan, calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini apakah sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa dan negara dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu, PDI Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain
sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PDI Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerja sama dengan PDI Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya. Tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya Ya, nanti? antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Nah, tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas, untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gitu. Saya mau izin. Ya, silakan. Kita itu orang media, pintar bicaranya. Ya, hari ini kami empat dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Ya, boleh disampaikan ya, kasih di TikTok ya. Di mana ketuanya ketua TPN. Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan. Beliau muda, bersih, dan pengetahuannya luas, dan juga networknya sangat luas. Dan juga ketua umum Kadin. Paling penting berikut pengarahan tadi dari Ibu Mega, tata cara kita rapat ya, kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September, dan itu berjalan setiap minggu ya. Jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN Tim Pemenangan Nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak, Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andika tidak termasuk ke dalam tim pemenangan ini? Pak Andika Perkasa. Ada, Pak Andika termasuk sebagai salah satu.
Oke, Pak, dengan pembentukan tim pemenangan ini apakah artinya sudah solid Pak antar satu partai, jadi tidak ada yang akan lengkap itu Pak? Tadi sangat solid. Ya. Pak Mariono melihat berbagai macam isu Pak yang berkembang di luar, bagaimana ada manuver dari P3, apakah ini rapat hari ini bisa membuktikan soliditas dari Partai Pengusung Pak Ganjar? Ya, saya sampaikan bahwa Partai Persatuan Bangunan itu usianya sudah 50 tahun, ya. Dan sejak didirikannya Partai Persatuan Bangunan selalu taat asas terhadap konstitusi partai. Nah, konstitusi partai itu sudah memutuskan pada Rapimnas kelima di Yogyakarta, ya, bahwa Partai Persatuan Bangunan, ya, mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tahun 2024 dan mengikatkan diri dalam satu kerjasama politik dengan Partai PDI Perjuangan. Itu adalah keputusan dalam Rapimnas. Dan kemudian kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap, ya, istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial, ya. Keputusan yang diambil oleh bersama, yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas, dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi, atau setingkat di atasnya, seperti, ya, Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan, karena P3-nya adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas atau Rapimnas itu Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan Pak. Iya, sampai sekarang sih nggak ada, ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah, ini tadi sempat dibicarakan nggak ya? Gimana kalau Ya, itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya, bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya, saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain, ya. Tapi kalau mau bergabung, ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi bapaknya. Ya mudah-mudahan kita begitu, ya. Gitu ya. Ya udah. Terima kasih. Bahas toh. Bentar. Ya, audionya aman.
Jadi kita berada dalam wilayah politik yang kita tidak mau mencampuri kewenangan di dalam kewenangannya yang menjadi domainnya aparat penegak hukum. Jadi itu dipersilahkan. Itu kalau memang ada pelanggaran hukum, ya itu domainnya adalah penegakan hukum. Ya itu yang punya domain untuk melakukan itu, ya itu adalah dari penegak hukum. Ada nggak Pak langkah pengusutannya Pak untuk tambang ilegal yang menguasai di sekitar IKN itu Pak? Saya tidak mau komen itu karena saat ini Partai Persatuan Bangunan berada dalam domainnya wilayah politik. Jadi nanti saya tidak campur aduk antara penanganan soal kasus hukum dan persoalan soal politik. Pamar, kemarin Mbak Puan menunggu keputusan MK terkait pencawapresan Mas Gibran menjadi cawapres Mas Ganjar. Tanggapan P3 gimana nih, Pamar? Ya sah-sah saja, termasuk apa yang menjadi permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya itu adalah setiap warga negara memiliki hak sepanjang memang memiliki legal standing itu. Ya, semua warga negara punya itu. Jadi kalau ada yang mengajukan gugatan, kalau nggak salah yang saya dengar ada 2, yaitu mengajukan gugatan untuk minimal batas pencalonan yang dicalonkan menjadi calon wakil presiden adalah usia 35 tahun dan kemudian pembatasan tentang calon presiden usia 65 tahun, yaitu sah-sah saja sepanjang penggugat itu memiliki legal standing untuk itu. Tapi kalau P3 sampai sekarang masih mengajukan Pak Sandi ya, Pak? Ya, karena itu keputusan dalam Rapimnas 6 ya itu yang kita terus perjuangkan. Tapi termasuk tadi di dalam juga diobrolin nggak Pak Ibu Mega soal Pak Sandi? Kita sampaikan ya. Respons Ibu Mega gimana? Bagus. Tetap mempertimbangkan ya Pak? Ya. Makasih ya Pak. Ya. Stop mobil ya. Stop. Mundur. Oh kan? Ayo mundur. Karena biar itu kameranya. Maju. Mundur. Awas kabel. Duduk. Ya, ngomong. Duduk. Bagian itu. Terima kasih rekan-rekan pada kesempatan ini kami. Yo. Ya, jadi hasilnya apa aja nih tadi Mas Sasto? Ya, mohon maaf. Kelihatan nggak? Yang mana? Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Jadi tadi dilakukan rapat konsolidasi pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan sekaligus kerjasama di dalam pemenangan pemilu legislatif dari PD Perjuangan, Perindo, Hanura, dan P3. Dan di dalam rapat tersebut didahului dengan pertemuan secara tertutup para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo. Hampir selama 40 menit baru dilanjutkan rapat pleno. Nah, di dalam rapat pleno tersebut diputuskan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Yang pertama, tim pemenangan nasional itu sudah dibentuk. Strukturnya terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, kemudian ada ketua tim pemenangan nasional didampingi dengan para wakil ketua. Para wakil ketua ini ada yang berasal dari kalangan profesional, dari partai politik, dari purnawirawan, TNI, Polri, kemudian juga dari relawan. Kemudian juga sekretaris didampingi oleh para wakil sekretaris, juga ada dari partai politik, dari profesional dan relawan dengan direktur-direktur yang menggambarkan bagaimana strategi pemenangan Pak Ganjar itu akan dilakukan. Juga bagaimana koordinasi dengan Badan Pemenangan Pemilu dari partai politik yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Di luar itu juga diputuskan bahwa kantor pusat tim pemenangan nasional itu berada di gedung HIN yang digunakan juga pada saat pemenangan pasangan Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan Terkait nama cawapres Mas Jokowi itu ada apa sih Pak? ya. Nanti
tadi kan pertemuan ada yang sifatnya tertutup. Ya, tentu saja dalam pertemuan tertutup tersebut para ketua umum juga membahas hal-hal yang sifatnya strategis terkait dengan momentum pengumuman bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Itu kapan akan dilakukan, dan itu tadi baru dibahas beberapa gagasan, mengingat Pak Ganjar ini kan baru menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur tanggal 5 September besok, dan kemudian dengan penuh optimisme mendapatkan penugasan sehingga akan berkonsentrasi penuh, sehingga hal terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo tentu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut untuk menentukan momentumnya dan siapa. Dan kemudian yang kedua dibahas hal-hal yang sifatnya sangat strategis, mencakup grand strategi pemenangan Pak Ganjar Pranowo di tengah optimisme elektoral Pak Ganjar Pranowo yang rebound dan kemudian terus membangun energi positif dengan dukungan dari relawan yang semakin banyak. Yang ketiga juga dibahas konstelasi dinamika politik nasional saat ini. Oke, apa tokoh NU Pak? Soal cawapresan juga turut menjadi pembahasan Mas. Kalau di Ya tadi pertemuan para ketua umum partai. Representasi NU itu akan mengulang lagi nggak sih? Itu di dalam pertemuan ketua umum partai politik yang saya juga tidak hadir. Tetapi arahnya nanti setelah Pak Ganjar menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah dan kemudian membangun optimisme dengan penugasan sebagai calon presiden, sehingga Pak Ganjar bisa bergerak lebih cepat di dalam menyapa seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Disitulah nanti akan dibahas lebih lanjut. Kriteria ada nama siapa aja nih? Kriteria semuanya sudah, sebelumnya sudah dibahas bersama-sama di dalam pertemuan yang sangat intens. Mas Hasto, Nama-namanya Mas. Ya, nama-nama akan disampaikan pada momentum yang tepat. Membicarakan kemungkinan Demokrat akan gabung nggak Mas Hasto? Demokrat gabung bagaimana saat ini? Apa artinya dari pembicaraan akan menggandeng partai-partai yang masih jomblo saat ini seperti Demokrat itu Mas? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Usman Sabta tadi, Ketua Umum Partai Hanura, ya beliau menegaskan ya sekiranya ada yang bergabung karena melihat bagaimana kepemimpinan, karakter, kinerja, rekam jejak dari Pak Ganjar Pranowo ini yang memang mendapatkan dukungan luas dari publik. Pak Ganjar sudah rebound dan terus naik, sementara yang lain turun. Dan ada yang masih di dalam membangun kerjasama itu masih ngalor, istilahnya presiden, masih ada yang ngidul. Nah, sehingga konsolidasi terus-menerus dilakukan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo, dan kerjasama di dalam pemilu legislatif itu juga tidak kalah penting. Intinya nggak mau Kemungkinan Demokrat gabung gimana? Pendukung Pak Ganjar, gimana upaya PDIP mempertahankan barisan pendukung Pak Ganjar agar nggak pecah? Loh, kita nggak ada yang pecah, kita solid. Meskipun ada pihak-pihak yang mencoba menerapkan politik divide et impera, tetapi kami tetap solid, optimis, dan terus bergerak. Karena pertarungan di dalam pemilu presiden itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana karakter pemimpin, rekam jejak pemimpin, kinerja dari pemimpin tersebut, dan desain bagi masa depan. Dan Pak Ganjar Pranowo itu sudah lengkap, sudah komplit. Mas Hasto, tadi kan ada pertemuan Mbak Puan dengan Pak Jokowi. Apakah ada pandangan atau arahan Tadi yang Mbak disampaikan? Puan Maharani juga melaporkan pertemuan selama hampir 2 jam dengan Bapak Presiden Jokowi. Yang disampaikan di dalam pertemuan tadi itu inherent dengan apa yang telah dibahas oleh para ketua umum. Semua menyatakan solid bergerak dan kemudian semakin memadukan dalam strategi komunikasi, dalam juru kampanye, kemudian juru bicara dari setiap partai politik untuk bersama-sama menyatu dengan relawan dan rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada instruksi dari Bu Mega nggak soal kerjasama ini semakin solid? Gimana? Ada instruksi dari Bu Mega agar semakin solid? Ya tadi, jadi seluruh ketua umum itu menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis pemenangan pemilu. Yang tadi diawali dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Ketua Umum P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Bapak Haritanu, dan kemudian Bapak Usman Sabta. Jadi semua menyampaikan kebijakan strategis pemenangan pemilu yang nanti dijabarkan secara operasional oleh tim pemenangan nasional.
Mas Hasto katanya mau ada pertemuan antara Mbak Puan dengan Nasdem dengan Pak Surya Ya Paloh. satu-satu ini momentumnya kan konsolidasi dulu. Ya pertemuan-pertemuan nanti akan dilakukan tentu saja dengan melihat konstelasi nasional politik. Termasuk pertemuan dengan Partai Demokrat, Mas Hasto? Nanti agendanya satu-satu. Jadi agenda hari ini adalah pemantapan di dalam menyusun tim pemenangan nasional dan agenda-agenda strategis berdasarkan kebijakan yang disampaikan para ketua umum untuk dijabarkan. Pada hari Rabu tanggal 13 September yang akan datang, tim kampanye, tim pemenangan nasional secara lengkap itu nanti akan diumumkan. Untuk terkait dari lima nama strategi PDI Perjuangan untuk menutup suara-suara yang elektabilitas PDI Perjuangan masih rendah. Misalnya di Jawa Timur kan Muhaimin Iskandar masuk sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo, tapi sekarang sudah dideklarasikan sebagai cawapres Anies. Gimana nih strategi dari PDIP untuk menutup suara yang berkurang itu? Tadi sudah dibahas strategi pemenangan berdasarkan geografis, berdasarkan aspek demografi, bahkan sampai isu-isu setiap target segmen pemilih. Jadi sudah cukup detail termasuk apa yang akan dilakukan di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Kalimantan misalnya, di Sumatera, itu sudah dibahas secara lengkap berdasarkan hasil survei terakhir dan juga kajian tim strategis. Terkait Mas Gibran yang mencuat sebagai cawapres, Pak, bukan Ibu Mega dengan Pak SBY tengah berlangsung ini seperti apa ya? Ya kita semuanya kan bertahap ya mengadakan pemenangan pemilu. Jadi setelah tim pemenangan nasional, setelah tim pemenangan nasional itu nantinya komposisinya lengkap, ditargetkan pada Rabu depan, maka agenda-agenda penggalangan termasuk partai politik itu selanjutnya nanti akan dilakukan menunggu arahan dari seluruh Dewan Pengarah yang terdiri dari para ketua umum partai politik. Kemungkinan Demokrat merapat penjajakannya Ya nanti, seperti apa jadi kan tim pemenangannya di tim pemenangan nasional dibentuk. Tim pemenangan nasional ini kemudian mendapat arahan dari Dewan Pengarah para ketua umum partai. Disitulah komunikasi secara intens dengan partai politik lain, dengan kemudian tokoh-tokoh masyarakat itu akan dilakukan. Mengingat Dewan Penasehat itu juga nanti berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Terkait dengan penunjukan nama Pak Arsyad Rashid tadi, Mas Hasto. Ngerucut atau gimana? Ya penunjukan dari Pak Arsyad Rashid tadi kan dilakukan ya dengan melihat bagaimana karakter dari Pak Ganjar Pranowo, target-target pemenangan, kemudian kita lihat track record-nya, sehingga semua sepakat suara bulat tadi untuk Pak Arsyad Rashid sebagaimana disampaikan Pak Haritanu sebagai ketua tim pemenangan nasional. Sebelumnya kan tapi juga santer nama Pak Andika Perkasa, Mas Hasto. Di AHY dari P3 dia menjelaskan Mas soal wacana itu. Ya tadi dari P3 juga sudah menyatakan berbagai aspek-aspek strategi pemenangan pemilu untuk Pak Ganjar Pranowo, termasuk tahapan kapan kira-kira calon wakil presiden ini akan dikerucutkan, nama-namanya siapa saja, itu tadi sudah disampaikan, hanya sifatnya tertutup. Ya, semua ketua umum partai di dalam pertemuan tertutup tadi sudah menyampaikan hal itu. Mas, ini Mas Anies kemarin juga mulai melanjutkan narasi, narasinya itu bukan perubahan lagi, tapi melanjutkan karena dia sudah berduet dengan Caimin. Nah ini seperti apa tanggapan PDIP? Apakah strategi menghadapi Mas Anies ini seperti apa? Strategi kami adalah memenangkan Pak Ganjar Pranowo dengan komunikasi yang baik, dengan turun ke bawah, memperkuat akar rumput. Ya masing-masing capres punya strategi yang berbeda-beda, tetapi Pak Ganjar Pranowo itu konsisten turun ke bawah karena kepemimpinannya jelas, prestasinya di Jawa Tengah sangat baik, maka didorong untuk ditingkatkan penugasannya dan besok rakyat berbondong-bondong untuk memberikan doa kepada Pak Ganjar Pranowo di dalam penugasan yang lebih tinggi dengan penuh antusias. Jadi kalau yang lain kan masih berubah-ubah. Ya cukup ya. Terima kasih Mas.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mulai hari ini tak lagi menjabat sebagai gubernur. Pertanggal 5 September tahun 2023, Ridwan Kamil menjadi warga biasa. Pagi ini pukul 8.35, kami mohon pamit. Sampai jumpa di lain waktu, di lain takdir. Hatur nuhun, kata Ridwan Kamil bersama UU, Atalia, dan Lina yang berdiri di tengah para ASN yang duduk santai di halaman gedung sate. Ridwan Kamil mengatakan, Selasa, 5/9, pukul 8 waktu Indonesia Barat, masa jabatannya dan UU habis, digantikan oleh PJ Gubernur Jabar B. Triadi Mahmudin. Ridwan Kamil mengatakan setelah itu ia akan kembali menjadi warga biasa, seorang arsitek, dan bercanda bahwa akan meluncurkan produk skincare. Jam 8 pagi abis sudah tugas. Abis itu saya warga biasa. Jadi kalau butuh desain arsitek Ridwan Kamil, silakan. Program endorse dengan follower 20 jutaan, bisa. 2 minggu lagi saya launching skincare saya, kata Ridwan Kamil yang diikuti tawa para ASN. Ia pun menyatakan detik itu, yang ada di hatinya adalah melanjutkan sebagai Gubernur Jabar di periode kedua. 70% hati saya adalah akan melanjutkan jadi Gubernur Jabar lagi karena itu paling nyata, paling realistis. Tapi jeda setahun itu takdir bisa berubah-ubah. Ada gosip nasional, tapi nasional mah banyak plot twist, banyak tikungan, katanya. Keinginan Ridwan Kamil maju lagi jadi gubernur direspons PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga mempertimbangkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil sebagai bakal calon wakil presiden, cawapres. Ganjar Pranowo, Basarah mengatakan Megawati akan mempertimbangkan semua tokoh secara seksama untuk mendampingi Ganjar. Saya kira semua bacawa pres dipertimbangkan Bu Mega dengan penuh seksama dengan berbagai pertimbangan dan alasan-alasan mengapa tokoh tersebut menjadi pertimbangan, kata Basarah di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Sebagai kepala daerah yang dianggap sukses, Basarah menuturkan Kang Emil tentu dipertimbangkan juga. Saya kira Pak Ridwan Kamil sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, ujarnya. Kendati demikian, dia menambahkan semua kandidat cawapres yang muncul ke publik maupun tidak saat ini masih memiliki peluang. Karena sekali lagi situasinya masih sangat cair dan dinamis, tutur Basarah. Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasannya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan. Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus yang dari organisasi difabel tunarungu ini, dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya berharap soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan ya, nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Dan ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon presidennya yang akan, calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini Pak sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa, negara, dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu,
PD Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PD Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerjasama dengan PD Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya. Tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya? Ya, antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Nah, tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gitu. Saya mau izin. Mas. Silakan. Kita itu orang media, pintar bicaranya. Silakan mari. Ya, hari ini kami empat pertama kali dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Ya, boleh disampaikan ya tadi di TikTok ya, di mana ketuanya ketua TPN Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan, beliau muda, bersih dan pengetahuannya luas dan juga networknya sangat luas, dan juga ketua umum Kadin. Yang paling penting berikut pengarahan tadi dari Ibu Mega, tata cara kita rapat ya, kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September dan itu berjalan setiap minggu ya. Jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN Tim Pemenangan Nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak, Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andika tidak termasuk ke dalam tim pemenangan ini? Pak Andika Perkasa. Ada, Pak Andika termasuk sebagai salah satu.
Oke, Pak, dengan pembentukan tim pemenangan ini apakah artinya sudah solid Pak antar satu partai, jadi tidak ada yang akan lengkang itu Pak? Tadi sangat solid. Ya. Pak Mariono melihat berbagai macam isu Pak yang berkembang di luar, bagaimana ada manuver dari P3, apakah ini rapat hari ini bisa membuktikan soliditas dari partai pengusung Pak Ganjar? Ya, saya sampaikan bahwa Partai Persatuan Bangunan itu usianya sudah 50 tahun, ya. Dan sejak didirikannya Partai Persatuan Bangunan selalu taat asas terhadap konstitusi partai. Nah, konstitusi partai itu sudah memutuskan pada Rapimnas kelima di Yogyakarta, ya, bahwa Partai Persatuan Bangunan, ya, mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tahun 2024 dan mengikatkan diri dalam satu kerjasama politik dengan Partai PDI Perjuangan. Itu adalah keputusan dalam Rapimnas. Dan kemudian kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap, ya, istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial, ya. Keputusan yang diambil oleh bersama yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas, dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi, atau setingkat di atasnya, seperti, ya, Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan, karena P3 adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas atau Rapimnas itu Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan Pak. Ya, sampai sekarang sih nggak ada, ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah, ini tadi dikatakan juga kapan ya? Gimana Pak Ustaz? Ya, itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya, bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya, saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain, ya. Tapi kalau mau bergabung, ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi umpamanya. Ya mudah-mudahan kita begitu, ya. Begitu ya. Ya udah. Terima kasih. Bahas toh. Jadi kita berada dalam wilayah politik yang kita tidak mau mencampuri kewenangan di dalam kewenangan
semuanya yang menjadi domainnya aparat penegak hukum. Jadi itu dipersilakan. Itu kalau memang ada pelanggaran hukum, ya itu domainnya adalah penegakan hukum. Ya itu yang punya domain untuk melakukan itu, ya itu adalah dari penegak hukum. Ada nggak Pak langkah pembentukannya Pak untuk tambang ilegal yang menguasai di sekitar IKN itu Pak? Saya tidak mau komen itu karena saat ini Partai Bangunan berada dalam domainnya wilayah politik. Jadi nanti saya tidak campur aduk antara penanganan soal kasus hukum dengan persoalan soal politik. Pak, kemarin Mbak Puan menunggu keputusan MK terkait pencawapresan Mas Gibran menjadi cawapres Mas Ganjar. Tanggapan P3 gimana nih, Pak Mar? Ya sah-sah saja, termasuk apa yang menjadi permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya itu adalah setiap warga negara memiliki hak sepanjang memang memiliki legal standing itu. Ya, semua warga negara punya itu. Jadi kalau ada yang mengajukan gugatan, kalau nggak salah yang saya dengar ada 2, yaitu mengajukan gugatan untuk minimal batas pencalonan yang dicalonkan sebagai calon wakil presiden adalah usia 35 tahun dan kemudian pembatasan tentang calon presiden usia 65 tahun, yaitu sah-sah saja sepanjang penggugat itu memiliki legal standing untuk itu. Tapi kalau P3 sampai sekarang masih mengajukan Pak Sandi ya, Pak? Ya, karena itu keputusan dalam Rapimnas 6 ya. Ya, itu yang kita terus perjuangkan. Tapi termasuk tadi di dalam juga diobrolin nggak Pak Ibu Mega soal Pak Sandi? Ya, kita sampaikan. Ya. Kita sampaikan. Respons Ibu Mega gimana? Bagus. Tetap mempertimbangkan ya Pak? Ya. Makasih ya Pak. Ya, stop mobil dah. Stop. Mundur. Oh kan? Ayo mundur. Karena biar itu kameranya. Maju. Mundur. Awas kabel. Duduk. Ya, monggo. Duduk. Bagian itu. Terima kasih rekan-rekan pada kesempatan ini kami. Yo. Ya, jadi hasilnya apa aja nih tadi Mas Sasto? Temuan. Kelihatan nggak? Yang mana? Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Jadi tadi dilakukan rapat konsolidasi pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan sekaligus kerjasama di dalam pemenangan pemilu legislatif dari PD Perjuangan, Perindo, Hanura, dan P3. Dan di dalam rapat tersebut didahului dengan pertemuan secara tertutup para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo. Hampir selama 40 menit baru dilanjutkan rapat pleno. Nah, di dalam rapat pleno tersebut diputuskan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Yang pertama, tim pemenangan nasional itu sudah dibentuk. Strukturnya terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, kemudian ada ketua tim pemenangan nasional didampingi dengan para wakil ketua. Para wakil ketua ini ada yang berasal dari kalangan profesional, dari partai politik, dari purnawirawan TNI, Polri, kemudian juga dari relawan. Kemudian juga sekretaris didampingi oleh para wakil sekretaris, juga ada dari partai politik, dari profesional dan relawan dengan direktur-direktur yang menggambarkan bagaimana strategi pemenangan Pak Ganjar itu akan dilakukan. Juga bagaimana koordinasi dengan Badan Pemenangan Pemilu dari partai politik yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Di luar itu juga diputuskan bahwa kantor pusat tim pemenangan nasional itu berada di gedung HIN yang digunakan juga pada saat pemenangan pasangan Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan Terkait nama cawapres Mas Sasto. Itu ada apa sih Pak? ya. Nanti tadi kan pertemuan ada yang sifatnya tertutup. Ya tentu saja dalam pertemuan tertutup tersebut para ketua umum juga
membahas hal-hal yang sifatnya strategis terkait dengan momentum pengumuman bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo itu kapan akan dilakukan, dan itu tadi baru dibahas beberapa gagasan, mengingat Pak Ganjar ini kan baru menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur tanggal 5 September besok, dan kemudian dengan penuh optimisme mendapatkan penugasan sehingga akan berkonsentrasi penuh, sehingga hal terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo tentu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut untuk menentukan momentumnya dan siapa. Dan kemudian yang kedua dibahas hal-hal yang sifatnya sangat strategis, mencakup grand strategi pemenangan Pak Ganjar Pranowo di tengah optimisme elektoral Pak Ganjar Pranowo yang rebound dan kemudian terus membangun energi positif dengan dukungan dari relawan yang semakin banyak. Yang ketiga juga dibahas konstelasi dinamika politik nasional saat ini. Oke, apa tokoh NU Pak? Soal cawapresan juga turut menjadi pembahasan Mas. Kalau di Ya tadi pertemuan para ketua umum partai. Representasi NU itu akan mengulang lagi nggak sih Mas? Itu di dalam pertemuan ketua umum partai politik yang saya juga tidak hadir. Tetapi arahnya nanti setelah Pak Ganjar menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah dan kemudian membangun optimisme dengan penugasan sebagai calon presiden, sehingga Pak Ganjar bisa bergerak lebih cepat di dalam menyapa seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Disitulah nanti akan dibahas lebih lanjut. Kriteria ada nama siapa aja nih? Kriteria semuanya sudah, sebelumnya sudah dibahas bersama-sama di dalam pertemuan yang sangat intens. Mas Hasto, Nama-namanya Mas. Ya, nama-nama akan disampaikan pada momentum yang tepat. Membicarakan kemungkinan Demokrat akan gabung nggak Mas Hasto? Demokrat gabung bagaimana? Saat ini apa artinya dari pembicaraan akan menggandeng partai-partai yang masih jomblo saat ini Demokrat itu Mas? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Usman Sabta tadi, Ketua Umum Partai Hanura, ya beliau menegaskan ya sekiranya ada yang bergabung karena melihat bagaimana kepemimpinan, karakter, kinerja, rekam jejak dari Pak Ganjar Pranowo ini yang memang mendapatkan dukungan luas dari publik. Pak Ganjar sudah rebound dan terus naik, sementara yang lain turun. Dan ada yang masih di dalam membangun kerjasama itu masih ngalor, istilahnya presiden, masih ada yang ngidul. Nah, sehingga konsolidasi terus-menerus dilakukan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo, dan kerjasama di dalam pemilu legislatif itu juga tidak kalah penting. Intinya Kemungkinan Demokrat gabung gimana? Pendukung Pak Ganjar, gimana upaya PDIP mempertahankan barisan pendukung Pak Ganjar agar nggak pecah? Loh, kita nggak ada yang pecah, kita solid. Meskipun ada pihak-pihak yang mencoba menerapkan politik divide et impera, tetapi kami tetap solid, optimis, dan terus bergerak. Karena pertarungan di dalam pemilu presiden itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana karakter pemimpin, rekam jejak pemimpin, kinerja dari pemimpin tersebut, dan desain bagi masa depan. Dan Pak Ganjar Pranowo itu sudah lengkap, sudah komplit. Mas Hasto, tadi kan ada pertemuan Mbak Puan dengan Pak Jokowi. Apakah ada pandangan atau arahan Tadi yang Mbak disampaikan? Puan Maharani juga melaporkan pertemuan selama hampir 2 jam dengan Bapak Presiden Jokowi. Yang disampaikan di dalam pertemuan tadi itu inherent dengan apa yang telah dibahas oleh para ketua umum. Semua menyatakan solid bergerak, dan kemudian semakin memadukan dalam strategi komunikasi, dalam juru kampanye, kemudian juru bicara dari setiap partai politik untuk bersama-sama menyatu dengan relawan dan rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada instruksi dari Ibu Mega nggak soal yang solid sama semakin solid? Gimana? Ada instruksi dari Ibu Mega agar semakin solid? Ya tadi, jadi seluruh ketua umum itu menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis pemenangan pemilu. Yang tadi diawali dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Ketua Umum P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Bapak Haritanu, dan kemudian Bapak Usman Sabta. Jadi semua menyampaikan kebijakan strategis pemenangan pemilu yang nanti dijabarkan secara operasional oleh tim pemenangan nasional. Mas Hasto, katanya mau ada pertemuan antara Mbak Puan dengan Nasdem dengan Pak Surya Ya, Paloh. satu-satu, ini momentumnya kan konsolidasi dulu. Ya, pertemuan-pertemuan nanti akan
akan dilakukan tentu saja dengan melihat konstelasi nasional politik. Termasuk pertemuan dengan Partai Demokrat, Mas Hasto? Nanti agendanya satu-satu. Jadi agenda hari ini adalah pemantapan di dalam menyusun tim pemenangan nasional dan agenda-agenda strategis berdasarkan kebijakan yang disampaikan para ketua umum untuk dijabarkan. Pada hari Rabu tanggal 13 September yang akan datang, tim pemenangan nasional secara lengkap itu nanti akan diumumkan. Untuk terkait dengan penunjukan nama Pak Arsyad, strategi PDI Perjuangan untuk menutup suara-suara yang elektabilitas PDI Perjuangan masih rendah. Misalnya di Jawa Timur kan Muhaimin Iskandar masuk sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo, tapi sekarang sudah dideklarasikan sebagai cawapres Anies. Gimana nih strategi dari PDIP untuk menutup suara yang berkurang itu? Tadi sudah dibahas strategi pemenangan berdasarkan geografis, berdasarkan aspek demografi, bahkan sampai isu-isu setiap target segmen pemilih. Jadi sudah cukup detail termasuk apa yang akan dilakukan di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Kalimantan misalnya, di Sumatera, itu sudah dibahas secara lengkap berdasarkan hasil survei terakhir dan juga kajian tim strategis. Terkait Mas Gibran yang mencoba sebagai cawapres, pembukaan Ibu Mega dengan Pak SBY tengah berlangsung ini seperti apa ya? Ya, kita semuanya kan bertahap ya mengadakan pemenangan pemilu. Jadi setelah tim pemenangan nasional, setelah tim pemenangan nasional itu nantinya komposisinya lengkap, ditargetkan pada Rabu depan, maka agenda-agenda penggalangan termasuk partai politik itu selanjutnya nanti akan dilakukan menunggu arahan dari seluruh Dewan Pengarah yang terdiri dari para ketua umum partai politik. Kemungkinan Demokrat merapat penjajakannya Ya nanti, jadi kan tim pemenangannya di tim pemenangan nasional dibentuk. Tim pemenangan nasional ini kemudian mendapat arahan dari Dewan Pengarah para ketua umum partai. Disitulah komunikasi secara intens dengan partai politik lain, dengan kemudian tokoh-tokoh masyarakat itu akan dilakukan. Mengingat Dewan Penasehat itu juga nanti berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Terkait dengan penunjukan nama Pak Arsyad Rashid tadi, Mas Hasto. Ya, penunjukan dari Pak Arsyad Rashid tadi kan dilakukan ya dengan melihat bagaimana karakter dari Pak Ganjar Pranowo, target-target kemenangan, kemudian kita lihat track record-nya, sehingga semua sepakat suara bulat tadi untuk Pak Arsyad Rashid sebagaimana disampaikan Pak Haritanu sebagai ketua tim pemenangan nasional. Sebelumnya kan tapi juga santer nama Pak Andika Perkasa, Mas Hasto. Di AHY dari P3 tadi menjelaskan Mas soal wacana itu. Ya, tadi dari P3 juga sudah menyatakan berbagai aspek-aspek strategi pemenangan pemilu untuk Pak Ganjar Pranowo, termasuk tahapan kapan kira-kira calon wakil presiden ini akan dikerucutkan, nama-namanya siapa saja, itu tadi sudah disampaikan, hanya sifatnya tertutup. Ya, semua ketua umum partai di dalam pertemuan tertutup tadi sudah menyampaikan hal itu. Mas, ini Mas Anies kemarin juga mulai melanjutkan narasi, narasinya itu bukan perubahan lagi, tapi melanjutkan karena dia sudah berduet dengan Caimin. Nah, ini seperti apa tanggapan PDIP? Apakah strategi menghadapi Mas Anies ini seperti apa? Strategi kami adalah memenangkan Pak Ganjar Pranowo dengan komunikasi yang baik, dengan turun ke bawah, memperkuat akar rumput. Ya, masing-masing capres punya strategi yang berbeda-beda, tetapi Pak Ganjar Pranowo itu konsisten turun ke bawah karena kepemimpinannya jelas, prestasinya di Jawa Tengah sangat baik, maka didorong untuk ditingkatkan penugasannya dan besok rakyat berbondong-bondong untuk memberikan doa kepada Pak Ganjar Pranowo di dalam penugasan yang lebih tinggi dengan penuh antusias. Jadi kalau yang lain kan masih berubah-ubah. Ya, cukup ya. Terima kasih, Mas Hasto. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mulai hari ini tak lagi menjabat sebagai gubernur. Per tanggal 5 September tahun 2023, Ridwan Kamil menjadi warga biasa.
Pagi ini pukul 8.35, kami mohon pamit. Sampai jumpa di lain waktu, di lain takdir. Hatur nuhun, kata Ridwan Kamil bersama UU, Atalia, dan Lina yang berdiri di tengah para ASN yang duduk santai di halaman gedung sate. Ridwan Kamil mengatakan, Selasa, 5/9, pukul 8 waktu Indonesia Barat, masa jabatannya dan UU habis, digantikan oleh PJ Gubernur Jabar B. Triadi Mahmudin. Ridwan Kamil mengatakan setelah itu ia akan kembali menjadi warga biasa, seorang arsitek, dan bercanda bahwa akan meluncurkan produk skincare. Jam 8 pagi habis sudah tugas. Habis itu saya warga biasa. Jadi kalau butuh desain arsitek Ridwan Kamil, silakan. Program endorse dengan follower 20 jutaan, bisa. 2 minggu lagi saya launching skincare saya, kata Ridwan Kamil yang diikuti tawa para ASN. Ia pun menyatakan detik itu, yang ada di hatinya adalah melanjutkan sebagai Gubernur Jabar di periode kedua. 70% hati saya adalah akan melanjutkan jadi Gubernur Jabar lagi karena itu paling nyata, paling realistis. Tapi jeda setahun itu takdir bisa berubah-ubah. Ada gosip nasional, tapi nasional mah banyak plot twist, banyak tikungan, katanya. Keinginan Ridwan Kamil maju lagi jadi gubernur direspons PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga mempertimbangkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil sebagai bakal calon wakil presiden, cawapres. Ganjar Pranowo, Basarah mengatakan Megawati akan mempertimbangkan semua tokoh secara seksama untuk mendampingi Ganjar. Saya kira semua bacawa pres dipertimbangkan Bu Mega dengan penuh seksama dengan berbagai pertimbangan dan alasan-alasan mengapa tokoh tersebut menjadi pertimbangan, kata Basarah di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Sebagai kepala daerah yang dianggap sukses, Basarah menuturkan Kang Emil tentu dipertimbangkan juga. Saya kira Pak Ridwan Kamil sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, ujarnya. Kendati demikian, dia menambahkan semua kandidat cawapres yang muncul ke publik maupun tidak saat ini masih memiliki peluang. Karena sekali lagi situasinya masih sangat cair dan dinamis, tutur Basarah. Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel Tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel Tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasanya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus dari organisasi difabel Tunarungu ini. Dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya komentar soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan ya, nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Nah, ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon presidennya yang akan, calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini apakah sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa dan negara dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu
PD Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan, terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PD Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerjasama dengan PD Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya, tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya Ya, nanti? antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gitu. Saya mau izin. Mas. Ya, silakan. Kita itu orang media, pintar bicaranya. Silakan Mari. Ya, hari ini kami empat menilai Bu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN itu singkatan dari tim pemenangan nasional, ya boleh disampaikan ya tadi di TikTok ya, di mana ketuanya ketua TPN tim pemenangan nasional adalah Pak Arsyad Rashid, sudah tadi diputuskan. Beliau muda, bersih, dan pengetahuan luas, dan juga networknya sangat luas. Dan juga ketua umum Kadin. Paling penting berikut pengarahan tadi dari Bu Mega, tata cara kita rapat ya, kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September dan itu berjalan setiap minggu ya. Jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN tim pemenangan nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak, Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andika tidak termasuk ke dalam tim pemenangan ini? Pak Andika Perkasa. Ada, Pak Andika termasuk sebagai salah satu wakil.
Oke, Pak, dengan pembentukan tim pemenangan ini apakah artinya sudah solid Pak antar ketumpatnya, jadi tidak ada yang akan lengkap itu Pak? Oh, tadi sangat solid. Ya. Pak Mariono, melihat berbagai macam isu Pak yang berkembang di luar, bagaimana ada manuver dari P3, apakah ini rapat hari ini bisa membuktikan soliditas dari Partai Pengusung Pak Ganjar? Ya, saya sampaikan bahwa Partai Persatuan Bangunan itu usianya sudah 50 tahun, ya. Dan sejak didirikannya Partai Persatuan Bangunan selalu taat asas terhadap konstitusi partai. Nah, konstitusi partai itu sudah memutuskan pada Rapimnas kelima di Yogyakarta, ya, bahwa Partai Persatuan Bangunan, ya, mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tahun 2024 dan mengikatkan diri dalam satu kerjasama politik dengan Partai PDI Perjuangan. Itu adalah keputusan dalam Rapimnas. Dan kemudian kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap, ya, istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial, ya. Keputusan yang diambil oleh bersama, yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas, dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi, atau setingkat di atasnya, seperti, ya, Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan, karena P3 adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas atau Rapimnas itu Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan Pak. Iya, sampai sekarang sih nggak ada, ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu, ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah, ini tadi seperti juga kapan nggak ya? Gimana kalau Ya, itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya, bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya, saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain, ya. Tapi kalau mau bergabung, ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi bapaknya. Ya mudah-mudahan kita begitu, ya. Gitu, ya. Ya udah. Terima kasih. Bahas toh. Bentar. Jam audionya aman.
Jadi kita berada dalam wilayah politik yang kita tidak mau mencampuri kewenangan di dalam kewenangannya yang menjadi domainnya aparat penegak hukum. Jadi itu dipersilahkan. Itu kalau memang ada pelanggaran hukum, ya itu domainnya adalah penegakan hukum. Itu yang punya domain untuk melakukan itu, ya itu adalah dari penegak hukum. Ada nggak Pak langkah pengusutannya Pak untuk tambang ilegal yang menguasai di sekitar IKN itu Pak? Saya tidak mau komen itu karena saat ini Partai Persatuan Bangunan berada dalam domainnya wilayah politik. Jadi nanti supaya tidak campur aduk antara penanganan soal kasus hukum dan persoalan soal politik. Pak Mar, kemarin Mbak Puan menunggu keputusan MK terkait pencawapresan Mas Gibran menjadi cawapres Mas Ganjar. Tanggapan P3 gimana nih, Pak Mar? Ya sah-sah saja, termasuk apa yang menjadi permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya itu adalah setiap warga negara memiliki hak sepanjang memang memiliki legal standing itu, ya semua warga negara punya itu. Jadi kalau ada yang mengajukan gugatan, kalau nggak salah yang saya dengar ada 2, yaitu mengajukan gugatan untuk minimal batas pencalonan yang dicalonkan menjadi calon wakil presiden adalah usia 35 tahun dan kemudian pembatasan tentang calon presiden usia 65 tahun, yaitu sah-sah saja sepanjang penggugat itu memiliki legal standing untuk itu. Tapi kalau P3 sampai sekarang masih mengajukan Pak Sandi ya, Pak? Ya, karena itu keputusan dalam Rapimnas 6 ya itu yang kita terus perjuangkan. Tapi termasuk tadi di dalam juga diobrolin nggak Pak Ibu Mega soal Pak Sandi? Ya, kita sampaikan ya. Respons Ibu Mega gimana? Bagus. Tetap mempertimbangkan ya Pak? Ya. Makasih ya Pak. Ya, stop tidak. Stop. Mundur. Oh, kan? Ayo mundur. Karena biar itu kameranya. Maju. Mundur. Awas kabel. Duduk. Ya, Duduk. Bagian itu. Terima kasih rekan-rekan pada kesempatan ini kami. Yo. Ya, jadi hasilnya apa aja nih tadi Mas Sasto? Ya, nuan. Kelihatan nggak? Yang mana? Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Jadi tadi dilakukan rapat konsolidasi pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan sekaligus kerjasama di dalam pemenangan pemilu legislatif dari PD Perjuangan, Perindo, Hanura, dan P3. Dan di dalam rapat tersebut didahului dengan pertemuan secara tertutup para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo. Hampir selama 40 menit baru dilanjutkan rapat pleno. Nah, di dalam rapat pleno tersebut diputuskan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Yang pertama, tim pemenangan nasional itu sudah dibentuk. Strukturnya terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, kemudian ada ketua tim pemenangan nasional didampingi dengan para wakil ketua. Para wakil ketua ini ada yang berasal dari kalangan profesional, dari partai politik, dari purnawirawan, TNI, Polri, kemudian juga dari relawan. Kemudian juga sekretaris didampingi oleh para wakil sekretaris, juga ada dari partai politik, dari profesional dan relawan dengan direktur-direktur yang menggambarkan bagaimana strategi pemenangan Pak Ganjar itu akan dilakukan. Juga bagaimana koordinasi dengan Badan Pemenangan Pemilu dari partai politik yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Di luar itu juga diputuskan bahwa kantor pusat tim pemenangan nasional itu berada di gedung HIN yang digunakan juga pada saat pemenangan pasangan Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan terkait nama cawapres Pak Jokowi itu ada apa sih Pak? Ya nanti
tadi kan pertemuan ada yang sifatnya tertutup. Ya, tentu saja dalam pertemuan tertutup tersebut para ketua umum juga membahas hal-hal yang sifatnya strategis terkait dengan momentum pengumuman bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Itu kapan akan dilakukan, dan itu tadi baru dibahas beberapa gagasan, mengingat Pak Ganjar ini kan baru menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur tanggal 5 September besok. Dan kemudian dengan penuh optimisme mendapatkan penugasan sehingga akan berkonsentrasi penuh, sehingga hal terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo tentu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut untuk menentukan momentumnya dan siapa. Dan kemudian yang kedua dibahas hal-hal yang sifatnya sangat strategis, mencakup grand strategi pemenangan Pak Ganjar Pranowo di tengah optimisme elektoral Pak Ganjar Pranowo yang rebound dan kemudian terus membangun energi positif dengan dukungan dari relawan yang semakin banyak. Yang ketiga juga dibahas konstelasi dinamika politik nasional saat ini. Oke, apa tokoh NU Pak? Soal cawapresan juga turut menjadi pembahasan Mas. Kalau di Ya tadi pertemuan para ketua umum partai. Representasi NU itu akan mengulang lagi nggak sih? Itu di dalam pertemuan ketua umum partai politik yang saya juga tidak hadir. Tetapi arahnya nanti setelah Pak Ganjar menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah dan kemudian membangun optimisme dengan penugasan sebagai calon presiden, sehingga Pak Ganjar bisa bergerak lebih cepat di dalam menyapa seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Disitulah nanti akan dibahas lebih lanjut. Nama cawapres kriteria ada nama siapa aja nih? Kriteria semuanya sudah sebelumnya sudah dibahas bersama-sama di dalam pertemuan yang sangat intens. Mas Hasto, Nama-namanya Mas. Ya, nama-nama akan disampaikan pada momentum yang tepat. Membicarakan kemungkinan Demokrat akan gabung nggak Mas Hasto? Demokrat gabung bagaimana? Saat ini apa artinya pembicaraan akan menggandeng partai-partai yang masih jomblo saat ini seperti Demokrat itu Mas? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Usman Sabta tadi, Ketua Umum Partai Hanura, ya beliau menegaskan ya sekiranya ada yang bergabung karena melihat bagaimana kepemimpinan, karakter, kinerja, rekam jejak dari Pak Ganjar Pranowo ini yang memang mendapatkan dukungan luas dari publik. Pak Ganjar sudah rebound dan terus naik, sementara yang lain turun. Dan ada yang masih di dalam membangun kerjasama itu masih ngalor, istilahnya presiden, masih ada yang ngidul. Nah, sehingga konsolidasi terus-menerus dilakukan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo, dan kerjasama di dalam pemilu legislatif itu juga tidak kalah penting. Intinya nggak Kemungkinan Demokrat gabung gimana? pendukung Pak Ganjar. Gimana upaya PDIP mempertahankan barisan pendukung Pak Ganjar agar nggak pecah? Loh, kita nggak ada yang pecah, kita solid. Meskipun ada pihak-pihak yang mencoba menerapkan politik divide et impera, tetapi kami tetap solid, optimis, dan terus bergerak. Karena pertarungan di dalam pemilu presiden itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana karakter pemimpin, rekam jejak pemimpin, kinerja dari pemimpin tersebut, dan desain bagi masa depan. Dan Pak Ganjar Pranowo itu sudah lengkap, sudah komplit. Mas Hasto, tadi kan ada pertemuan Mbak Puan dengan Pak Jokowi. Apakah ada pandangan atau arahan Tadi yang Mbak disampaikan? Puan Maharani juga melaporkan pertemuan selama hampir 2 jam dengan Bapak Presiden Jokowi. Yang disampaikan di dalam pertemuan tadi itu inherent dengan apa yang telah dibahas oleh para ketua umum. Semua menyatakan solid bergerak dan kemudian semakin memadukan dalam strategi komunikasi, dalam juru kampanye, kemudian juru bicara dari setiap partai politik untuk bersama-sama menyatu dengan relawan dan rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada instruksi dari Bu Mega nggak soal kerjasama ini semakin solid? Gimana? Ada instruksi dari Bu Mega agar semakin solid? Ya tadi, jadi seluruh ketua umum itu menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis pemenangan pemilu. Yang tadi diawali dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Ketua Umum P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Bapak Haritanu, dan kemudian Bapak Usman Sabta. Jadi semua menyampaikan kebijakan strategis pemenangan pemilu yang nanti dijabarkan secara operasional oleh tim pemenangan nasional.
Mas Hasto katanya mau ada pertemuan antara Mbak Puan dengan Nasdem dengan Pak Surya Ya Paloh. satu-satu, ini momentumnya kan konsolidasi dulu. Ya pertemuan-pertemuan nanti akan dilakukan tentu saja dengan melihat konstelasi nasional politik. Termasuk pertemuan dengan Partai Demokrat, Mas Hasto? Nanti agendanya satu-satu. Jadi agenda hari ini adalah pemantapan di dalam menyusun tim pemenangan nasional dan agenda-agenda strategis berdasarkan kebijakan yang disampaikan para ketua umum untuk dijabarkan. Pada hari Rabu tanggal 13 September yang akan datang, tim kampanye, tim pemenangan nasional secara lengkap itu nanti akan diumumkan. Untuk terkait dari lima nama seperti apa strategi PDI Perjuangan untuk menutup suara-suara yang elektabilitas PDI Perjuangan masih rendah. Misalnya di Jawa Timur kan Muhaimin Iskandar masuk sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo, tapi sekarang sudah dideklarasikan sebagai cawapres Anies. Gimana nih strategi dari PDIP untuk menutup suara yang berkurang itu? Tadi sudah dibahas strategi pemenangan berdasarkan geografis, berdasarkan aspek demografi, bahkan sampai isu-isu setiap target segmen pemilih. Jadi sudah cukup detail termasuk apa yang akan dilakukan di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Kalimantan misalnya, di Sumatera, itu sudah dibahas secara lengkap berdasarkan hasil survei terakhir dan juga kajian tim strategis. Terkait Mas Gibran yang mencoba sebagai cawapres, Pak, bukan Ibu Mega dengan Pak SBY tengah berlangsung ini seperti apa ya? Ya kita semuanya kan bertahap ya mengadakan pemenangan pemilu. Jadi setelah tim kampanye, tim pemenangan nasional, setelah tim pemenangan nasional itu nantinya komposisinya lengkap, ditargetkan pada Rabu depan, maka agenda-agenda penggalangan termasuk partai politik itu selanjutnya nanti akan dilakukan menunggu arahan dari seluruh Dewan Pengarah yang terdiri dari para ketua umum partai politik. Kemungkinan Demokrat merapat menjajakannya Ya nanti, seperti apa jadi kan tim pemenangannya di tim pemenangan nasional dibentuk. Tim pemenangan nasional ini kemudian mendapat arahan dari Dewan Pengarah para ketua umum partai. Disitulah komunikasi secara intens dengan partai politik lain, dengan kemudian tokoh-tokoh masyarakat itu akan dilakukan. Mengingat Dewan Penasehat itu juga nanti berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Terkait dengan penunjukan nama Pak Arsyad Rashid tadi, Mas Hasto. Kerucut atau gimana? Ya penunjukan dari Pak Arsyad Rashid tadi kan dilakukan ya dengan melihat bagaimana karakter dari Pak Ganjar Pranowo, target-target pemenangan, kemudian kita lihat track record-nya, sehingga semua sepakat suara bulat tadi untuk Pak Arsyad Rashid sebagaimana disampaikan Pak Haritanu sebagai ketua tim pemenangan nasional. Sebelumnya kan tapi juga santer nama Pak Andika Perkasa, Mas Hasto. Di AHY dari P3 tadi menjelaskan nggak sih Mas soal wacana itu? Ya tadi dari P3 juga sudah menyatakan berbagai aspek-aspek strategi pemenangan pemilu untuk Pak Ganjar Pranowo, termasuk tahapan kapan kira-kira calon wakil presiden ini akan dikerucutkan, nama-namanya siapa saja, itu tadi sudah disampaikan, hanya sifatnya tertutup. Ya, semua ketua umum partai di dalam pertemuan tertutup tadi sudah menyampaikan hal itu. Mas, ini Mas Anies kemarin juga mulai melanjutkan narasi, narasinya itu bukan perubahan lagi, tapi melanjutkan karena dia sudah berduet dengan Caimin. Nah ini seperti apa tanggapan PDIP? Apakah strategi menghadapi Mas Anies ini seperti apa? Strategi kami adalah memenangkan Pak Ganjar Pranowo dengan komunikasi yang baik, dengan turun ke bawah, memperkuat akar rumput. Ya masing-masing capres punya strategi yang berbeda-beda, tetapi Pak Ganjar Pranowo itu konsisten turun ke bawah karena kepemimpinannya jelas, prestasinya di Jawa Tengah sangat baik, maka didorong untuk ditingkatkan penugasannya dan besok rakyat berbondong-bondong untuk memberikan doa kepada Pak Ganjar Pranowo di dalam penugasan yang lebih tinggi dengan penuh antusias. Jadi kalau yang lain kan masih berubah-ubah. Ya cukup ya. Terima kasih Mas.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mulai hari ini tak lagi menjabat sebagai gubernur. Pertanggal 5 September tahun 2023, Ridwan Kamil menjadi warga biasa. Pagi ini pukul 8.35, kami mohon pamit. Sampai jumpa di lain waktu, di lain takdir. Hatur nuhun, kata Ridwan Kamil bersama UU, Atalia, dan Lina yang berdiri di tengah para ASN yang duduk santai di halaman gedung sate. Ridwan Kamil mengatakan, Selasa, 5/9, pukul 8 waktu Indonesia Barat, masa jabatannya dan UU habis, digantikan oleh PJ Gubernur Jabar B. Triadi Mahmudin. Ridwan Kamil mengatakan setelah itu ia akan kembali menjadi warga biasa, seorang arsitek, dan bercanda bahwa akan meluncurkan produk skincare. Jam 8 pagi abis sudah tugas. Abis itu saya warga biasa. Jadi kalau butuh desain arsitek Ridwan Kamil, silakan. Program endorse dengan follower 20 jutaan, bisa. 2 minggu lagi saya launching skincare saya, kata Ridwan Kamil yang diikuti tawa para ASN. Ia pun menyatakan detik itu, yang ada di hatinya adalah melanjutkan sebagai Gubernur Jabar di periode kedua. 70% hati saya adalah akan melanjutkan jadi Gubernur Jabar lagi karena itu paling nyata, paling realistis. Tapi jeda setahun itu takdir bisa berubah-ubah. Ada gosip nasional, tapi nasional mah banyak plot twist, banyak tikungan, katanya. Keinginan Ridwan Kamil maju lagi jadi gubernur direspons PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga mempertimbangkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil sebagai bakal calon wakil presiden, cawapres. Ganjar Pranowo, Basarah mengatakan Megawati akan mempertimbangkan semua tokoh secara seksama untuk mendampingi Ganjar. Saya kira semua bacawa pres dipertimbangkan Bu Mega dengan penuh seksama dengan berbagai pertimbangan dan alasan-alasan mengapa tokoh tersebut menjadi pertimbangan, kata Basarah di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Sebagai kepala daerah yang dianggap sukses, Basarah menuturkan Kang Emil tentu dipertimbangkan juga. Saya kira Pak Ridwan Kamil sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, ujarnya. Kendati demikian, dia menambahkan semua kandidat cawapres yang muncul ke publik maupun tidak saat ini masih memiliki peluang. Karena sekali lagi situasinya masih sangat cair dan dinamis, tutur Basarah. Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasannya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan. Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus yang dari organisasi difabel tunarungu ini, dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya berharap soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan ya, nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Dan ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon presidennya yang akan, calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini Pak sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa, negara, dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu,
PD Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PD Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerjasama dengan PD Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya. Tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya? Ya, antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Nah, tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gitu. Saya mau izin. Mas. Ya, silakan. Kita itu orang media, pintar bicaranya. Silakan mari. Ya, hari ini kami empat dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Ya, boleh disampaikan ya tadi di TikTok ya, di mana ketuanya ketua TPN Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan, beliau muda, bersih dan pengetahuannya luas dan juga networknya sangat luas. Dan juga ketua umum Kadin. Paling penting berikut pengarahan tadi dari Ibu Mega, tata cara kita rapat ya, kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September dan itu berjalan setiap minggu ya. Jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN Tim Pemenangan Nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak, Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andika tidak termasuk ke dalam tim pemenangan ini? Pak Andika Perkasa. Ada, Pak Andika termasuk sebagai salah satu wakil.
Oke, Pak, dengan pembentukan tim pemenangan ini apakah artinya sudah solid Pak antar satu partai, jadi tidak ada yang akan lengkang itu Pak? Tadi sangat solid. Ya. Pak Mariono melihat berbagai macam isu Pak yang berkembang di luar, bagaimana ada manuver dari P3, apakah ini rapat hari ini bisa membuktikan soliditas dari partai pengusung Pak Ganjar? Ya, saya sampaikan bahwa Partai Persatuan Bangunan itu usianya sudah 50 tahun, ya. Dan sejak didirikannya Partai Persatuan Bangunan selalu taat asas terhadap konstitusi partai. Nah, konstitusi partai itu sudah memutuskan pada Rapimnas kelima di Yogyakarta, ya, bahwa Partai Persatuan Bangunan, ya, mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tahun 2024 dan mengikatkan diri dalam satu kerjasama politik dengan Partai PDI Perjuangan. Itu adalah keputusan dalam Rapimnas. Dan kemudian kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap, ya, istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial, ya. Keputusan yang diambil oleh bersama yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas, dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi, atau setingkat di atasnya, seperti, ya, Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan, karena P3 adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas atau Rapimnas itu Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan Pak. Ya, sampai sekarang sih nggak ada, ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah, ini tadi dikatakan juga kapan ya? Gimana kalau Ya, itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya, bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya, saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain, ya. Tapi kalau mau bergabung, ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi umpamanya. Ya mudah-mudahan kita begitu, ya. Gitu ya. Ya udah. Terima kasih. Bahas toh. Bentar. Ya, audionya aman. Jadi
kita berada dalam wilayah politik yang kita tidak mau mencampuri kewenangan di dalam kewenangannya yang menjadi domainnya aparat penegak hukum. Jadi itu dipersilakan. Itu kalau memang ada pelanggaran hukum, ya itu domainnya adalah penegakan hukum. Ya itu yang punya domain untuk melakukan itu, ya itu adalah dari penegak hukum. Ada nggak Pak langkah pengusutannya Pak untuk tambang ilegal yang menguasai di sekitar IKN itu Pak? Saya tidak mau komen itu karena saat ini Partai Persatuan Bangunan berada dalam domainnya wilayah politik. Jadi nanti saya tidak campur aduk antara penanganan soal kasus hukum dan persoalan soal politik. Pamar, kemarin Mbak Puan menunggu keputusan MK terkait pencawapresan Mas Gibran menjadi cawapres Mas Ganjar. Tanggapan P3 gimana nih, Pamar? Ya sah-sah saja, termasuk apa yang menjadi permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya itu adalah setiap warga negara memiliki hak sepanjang memang memiliki legal standing itu, ya semua warga negara punya itu. Jadi kalau ada yang mengajukan gugatan, kalau nggak salah yang saya dengar ada 2, yaitu mengajukan gugatan untuk minimal batas pencalonan yang dicalonkan sebagai calon wakil presiden adalah usia 35 tahun dan kemudian pembatasan tentang calon presiden usia 65 tahun, yaitu sah-sah saja sepanjang penggugat itu memiliki legal standing untuk itu. Tapi kalau P3 sampai sekarang masih mengajukan Pak Sandi ya, Pak? Ya, karena itu keputusan dalam Rapimnas 6 ya itu yang kita terus perjuangkan. Tapi termasuk tadi di dalam juga diobrolin nggak Pak Ibu Mega soal Pak Sandi? Ya, kita sampaikan ya. Respons Ibu Mega gimana? Bagus. Tetap mempertimbangkan ya Pak? Ya. Makasih ya Pak. Ya. Stop mobil dah. Stop. Mundur. Oh kan? Ayo mundur. Karena biar itu kameranya. Maju. Mundur. Awas kabel. Duduk. Ya, Duduk bagian. Terima kasih rekan-rekan pada kesempatan ini kami. Yo. Ya, jadi hasilnya apa aja nih tadi Mas Sasto? Temuan. Kelihatan nggak? Yang mana? Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Jadi tadi dilakukan rapat konsolidasi pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan sekaligus kerjasama di dalam pemenangan pemilu legislatif dari PD Perjuangan, Perindo, Hanura, dan P3. Dan di dalam rapat tersebut didahului dengan pertemuan secara tertutup para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo. Hampir selama 40 menit baru dilanjutkan rapat pleno. Nah, di dalam rapat pleno tersebut diputuskan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Yang pertama, tim pemenangan nasional itu sudah dibentuk. Strukturnya terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, kemudian ada ketua tim pemenangan nasional didampingi dengan para wakil ketua. Para wakil ketua ini ada yang berasal dari kalangan profesional, dari partai politik, dari purnawirawan, TNI, Polri, kemudian juga dari relawan. Kemudian juga sekretaris didampingi oleh para wakil sekretaris, juga ada dari partai politik, dari profesional dan relawan dengan direktur-direktur yang menggambarkan bagaimana strategi pemenangan Pak Ganjar itu akan dilakukan. Juga bagaimana koordinasi dengan Badan Pemenangan Pemilu dari partai politik yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Di luar itu juga diputuskan bahwa kantor pusat tim pemenangan nasional itu berada di gedung HIN yang digunakan juga pada saat pemenangan pasangan Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan Terkait nama cawapres Pak Jokowi itu ada apa sih Pak? Ya nanti tadi kan pertemuan ada yang sifatnya tertutup.
Ya tentu saja dalam pertemuan tertutup tersebut para ketua umum juga membahas hal-hal yang sifatnya strategis terkait dengan momentum pengumuman bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo itu kapan akan dilakukan, dan itu tadi baru dibahas beberapa gagasan mengingat Pak Ganjar ini kan baru menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur tanggal 5 September besok. Dan kemudian dengan penuh optimisme mendapatkan penugasan sehingga akan berkonsentrasi penuh, sehingga hal terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo tentu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut untuk menentukan momentumnya dan siapa. Dan kemudian yang kedua dibahas hal-hal yang sifatnya sangat strategis, mencakup grand strategi pemenangan Pak Ganjar Pranowo di tengah optimisme elektoral Pak Ganjar Pranowo yang rebound dan kemudian terus membangun energi positif dengan dukungan dari relawan yang semakin banyak. Yang ketiga juga dibahas konstelasi dinamika politik nasional saat ini. Oke, apa tokoh NU Pak? Soal cawapresan juga turut menjadi pembahasan Mas. Kalau di ya tadi pertemuan para ketua umum partai. Representasi NU itu akan mengulang lagi nggak sih Mas? Itu di dalam pertemuan ketua umum partai politik yang saya juga tidak hadir. Tetapi arahnya nanti setelah Pak Ganjar menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah dan kemudian membangun optimisme dengan penugasan sebagai calon presiden sehingga Pak Ganjar bisa bergerak lebih cepat di dalam menyapa seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Disitulah nanti akan dibahas lebih lanjut. Kriteria ada nama siapa aja nih? Kriteria semuanya sudah sebelumnya sudah dibahas bersama-sama di dalam pertemuan yang sangat intens. Mas Hasto, Nama-namanya Mas. Ya, nama-nama akan disampaikan pada momentum yang tepat. Membicarakan kemungkinan Demokrat akan gabung nggak Mas Hasto? Demokrat gabung bagaimana saat ini apa artinya dari pembicaraan akan menggandeng partai-partai yang masih jomblo saat ini Demokrat itu Mas? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Usman Sabta tadi, Ketua Umum Partai Hanura, ya beliau menegaskan ya sekiranya ada yang bergabung karena melihat bagaimana kepemimpinan, karakter, kinerja, rekam jejak dari Pak Ganjar Pranowo ini yang memang mendapatkan dukungan luas dari publik. Pak Ganjar sudah rebound dan terus naik, sementara yang lain turun. Dan ada yang masih di dalam membangun kerjasama itu masih ngalor, istilahnya presiden, masih ada yang ngidul. Nah sehingga konsolidasi terus-menerus dilakukan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo, dan kerjasama di dalam pemilu legislatif itu juga tidak kalah penting. Intinya nggak menutup kemungkinan Kemungkinan Demokrat gabung gimana? Pendukung Pak Ganjar, gimana upaya PDIP mempertahankan barisan pendukung Pak Ganjar agar nggak pecah? Loh, kita nggak ada yang pecah, kita solid. Meskipun ada pihak-pihak yang mencoba menerapkan politik devisa tempera, tetapi kami tetap solid, optimis, dan terus bergerak. Karena pertarungan di dalam pemilu presiden itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana karakter pemimpin, rekam jejak pemimpin, kinerja dari pemimpin tersebut, dan desain bagi masa depan. Dan Pak Ganjar Pranowo itu sudah lengkap, sudah komplit. Mas Hasto, tadi kan ada pertemuan Mbak Puan dengan Pak Jokowi. Apakah ada pandangan atau arahan Tadi yang Mbak disampaikan? Puan Maharani juga melaporkan pertemuan selama hampir 2 jam dengan Bapak Presiden Jokowi. Yang disampaikan di dalam pertemuan tadi itu inherent dengan apa yang telah dibahas oleh para ketua umum. Semua menyatakan solid bergerak dan kemudian semakin memadukan dalam strategi komunikasi, dalam juru kampanye, kemudian juru bicara dari setiap partai politik untuk bersama-sama menyatu dengan relawan dan rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada lanjutan antara Ibu Mega nggak soal yang solid sama semakin solid? Gimana? Ada instruksi dari Ibu Mega agar semakin solid? Ya tadi, jadi seluruh ketua umum itu menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis pemenangan pemilu. Yang tadi diawali dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Ketua Umum P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Bapak Haritanu, dan kemudian Bapak Usman Sabta. Jadi semua menyampaikan kebijakan strategis pemenangan pemilu yang nanti dijabarkan secara operasional oleh tim pemenangan nasional.
Mas Hasto katanya mau ada pertemuan antara Mbak Puan dengan Nasdem dengan Pak Surya Ya Paloh. satu-satu, ini momentumnya kan konsolidasi dulu. Ya pertemuan-pertemuan nanti akan dilakukan tentu saja dengan melihat konstelasi nasional politik. Termasuk pertemuan dengan Partai Demokrat, Mas Hasto? Nanti agendanya satu-satu. Jadi agenda hari ini adalah pemantapan di dalam menyusun tim pemenangan nasional dan agenda-agenda strategis berdasarkan kebijakan yang disampaikan para ketua umum untuk dijabarkan. Pada hari Rabu tanggal 13 September yang akan datang, tim kampanye, tim pemenangan nasional secara lengkap itu nanti akan diumumkan. Untuk strategi lima macam seperti apa strategi PDI Perjuangan untuk menutup suara-suara yang elektabilitas PDI Perjuangan masih rendah. Misalnya di Jawa Timur kan Muhaimin Iskandar masuk sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo, tapi sekarang sudah dideklarasikan sebagai cawapres Anies. Gimana nih strategi dari PDIP untuk menutup suara yang berkurang itu? Tadi sudah dibahas strategi pemenangan berdasarkan geografis, berdasarkan aspek demografi, bahkan sampai isu-isu setiap target segmen pemilih. Jadi sudah cukup detail termasuk apa yang akan dilakukan di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Kalimantan misalnya, di Sumatera, itu sudah dibahas secara lengkap berdasarkan hasil survei terakhir dan juga kajian tim strategis. Terkait Mas Gibran yang mencoba sebagai cawapres, Pak, bukan Ibu Mega dengan Pak SBY tengah berlangsung ini seperti apa ya? Ya kita semuanya kan bertahap ya mengadakan pemenangan pemilu. Jadi setelah tim kampanye, tim pemenangan nasional, setelah tim pemenangan nasional itu nantinya komposisinya lengkap, ditargetkan pada Rabu depan, maka agenda-agenda penggalangan termasuk partai politik itu selanjutnya nanti akan dilakukan menunggu arahan dari seluruh Dewan Pengarah yang terdiri dari para ketua umum partai politik. Kemungkinan Demokrat merapat penjajakannya Ya nanti, apa jadi kan tim pemenangannya di tim pemenangan nasional dibentuk. Tim pemenangan nasional ini kemudian mendapat arahan dari Dewan Pengarah para ketua umum partai. Disitulah komunikasi secara intens dengan partai politik lain, dengan kemudian tokoh-tokoh masyarakat itu akan dilakukan. Mengingat Dewan Penasehat itu juga nanti berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Terkait dengan penunjukan nama Pak Arsyad Rashid tadi, Mas Hasto. Ya, penunjukan dari Pak Arsyad Rashid tadi kan dilakukan ya dengan melihat bagaimana karakter dari Pak Ganjar Pranowo, target-target pemenangan, kemudian kita lihat track recordnya, sehingga semua sepakat suara bulat tadi untuk Pak Arsyad Rashid sebagaimana disampaikan Pak Haritanu sebagai ketua tim pemenangan nasional. Sebelumnya kan tapi juga santer nama Pak Andika Perkasa, Mas Hasto. Dari P3 tadi menjelaskan Mas soal wacana itu. Ya tadi dari P3 juga sudah menyatakan berbagai aspek-aspek strategi pemenangan pemilu untuk Pak Ganjar Pranowo, termasuk tahapan kapan kira-kira calon wakil presiden ini akan dikerucutkan, nama-namanya siapa saja, itu tadi sudah disampaikan, hanya sifatnya tertutup. Ya, semua ketua umum partai di dalam pertemuan tertutup tadi sudah menyampaikan hal itu. Mas, ini Mas Anies kemarin juga mulai melanjutkan narasi, narasinya itu bukan perubahan lagi, tapi melanjutkan karena dia sudah berduet dengan Caimin. Nah ini seperti apa tanggapan PDIP? Apakah strategi menghadapi Mas Anies ini seperti apa? Strategi kami adalah memenangkan Pak Ganjar Pranowo dengan komunikasi yang baik, dengan turun ke bawah, memperkuat akar rumput. Ya masing-masing capres punya strategi yang berbeda-beda, tetapi Pak Ganjar Pranowo itu konsisten turun ke bawah karena kepemimpinannya jelas, prestasinya di Jawa Tengah sangat baik, maka didorong untuk ditingkatkan penugasannya dan besok rakyat berbondong-bondong untuk memberikan doa kepada Pak Ganjar Pranowo di dalam penugasan yang lebih tinggi dengan penuh antusias. Jadi kalau yang lain kan masih berubah-ubah. Ya cukup ya. Terima kasih Mas.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mulai hari ini tak lagi menjabat sebagai gubernur. Per tanggal 5 September tahun 2023, Ridwan Kamil menjadi warga biasa. Pagi ini pukul 8.35, kami mohon pamit. Sampai jumpa di lain waktu, di lain takdir. Hatur nuhun, kata Ridwan Kamil bersama UU, Atalia, dan Lina yang berdiri di tengah para ASN yang duduk santai di halaman gedung sate. Ridwan Kamil mengatakan, Selasa, 5/9, pukul 8 waktu Indonesia Barat, masa jabatannya dan UU habis, digantikan oleh PJ Gubernur Jabar B. Triadi Mahmudin. Ridwan Kamil mengatakan setelah itu ia akan kembali menjadi warga biasa, seorang arsitek, dan bercanda bahwa akan meluncurkan produk skincare. Jam 8 pagi habis sudah tugas. Habis itu saya warga biasa. Jadi kalau butuh desain arsitek Ridwan Kamil, silakan. Program endorse dengan follower 20 jutaan, bisa. 2 minggu lagi saya launching skincare saya, kata Ridwan Kamil yang diikuti tawa para ASN. Ia pun menyatakan detik itu, yang ada di hatinya adalah melanjutkan sebagai Gubernur Jabar di periode kedua. 70% hati saya adalah akan melanjutkan jadi Gubernur Jabar lagi karena itu paling nyata, paling realistis. Tapi jeda setahun itu takdir bisa berubah-ubah. Ada gosip nasional, tapi nasional mah banyak plot twist, banyak tikungan, katanya. Keinginan Ridwan Kamil maju lagi jadi gubernur direspons PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga mempertimbangkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil sebagai bakal calon wakil presiden, cawapres. Ganjar Pranowo, Basarah mengatakan Megawati akan mempertimbangkan semua tokoh secara seksama untuk mendampingi Ganjar. Saya kira semua bacawa pres dipertimbangkan Bu Mega dengan penuh seksama dengan berbagai pertimbangan dan alasan-alasan mengapa tokoh tersebut menjadi pertimbangan, kata Basarah di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Sebagai kepala daerah yang dianggap sukses, Basarah menuturkan Kang Emil tentu dipertimbangkan juga. Saya kira Pak Ridwan Kamil sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, ujarnya. Kendati demikian, dia menambahkan semua kandidat cawapres yang muncul ke publik maupun tidak saat ini masih memiliki peluang. Karena sekali lagi situasinya masih sangat cair dan dinamis, tutur Basarah. Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel Tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel Tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasanya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus dari organisasi difabel Tunarungu ini. Dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan nasional. Tentu, seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Nah, ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon presidennya yang akan, calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini apakah sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa dan negara dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu, PDI Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain
sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PDI Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerja sama dengan PDI Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya. Tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya nanti? Antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Nah, tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gitu. Saya mau izin. Ya, silakan. Dan itu orang media, pintar bicaranya. Ya, hari ini kami empat menolak Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN ketinggalan dari tim pemenangan nasional, ya boleh disampaikan ya tadi di TikTok ya, di mana ketua TPN tim pemenangan nasional adalah Pak Arsyad Rashid, sudah tadi diputuskan. Beliau muda, bersih, dan pengetahuan luas, dan juga networknya sangat luas, dan juga ketua umum Kadin. Paling penting berikut pengarahan tadi dari Ibu Mega, tata cara kita rapat ya, kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September dan itu berjalan setiap minggu ya. Jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN tim pemenangan nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak, Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andika tidak termasuk ke dalam tim pemenangan ini? Pak Andika Perkasa. Ada, Pak Andika termasuk sebagai salah satu wakil.
Oke, Pak, dengan pembentukan tim pemenangan ini apakah artinya sudah solid Pak antar ketum partai, jadi tidak ada yang akan lengkap itu Pak? Oh, tadi sangat solid. Ya. Pak Mariono, melihat berbagai macam isu Pak yang berkembang di luar, bagaimana ada manuver dari P3, apakah ini rapat hari ini bisa membuktikan soliditas dari partai pengusung Pak Ganjar? Ya, saya sampaikan bahwa Partai Persatuan Bangunan itu usianya sudah 50 tahun, ya. Dan sejak didirikannya Partai Persatuan Bangunan selalu taat asas terhadap konstitusi partai. Nah, konstitusi partai itu sudah memutuskan pada Rapimnas kelima di Yogyakarta, ya, bahwa Partai Persatuan Bangunan, ya, mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tahun 2024 dan mengikatkan diri dalam satu kerjasama politik dengan Partai PDI Perjuangan. Itu adalah keputusan dalam Rapimnas. Dan kemudian kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap, ya, istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial, ya. Keputusan yang diambil oleh bersama, yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas, dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi, atau setingkat di atasnya, seperti, ya, Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan, karena P3 adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas atau Rapimnas itu Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan Pak. Iya, sampai sekarang sih nggak ada, ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu, ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah, ini tadi juga kapan nggak ya? Gimana kalau Ya, itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya, bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya, saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain, ya. Tapi kalau mau bergabung, ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi umpamanya. Ya mudah-mudahan kita begitu, ya. Gitu, ya. Ya udah. Terima kasih. Bahas toh. Bentar. Jam audionya aman. Jadi kita
kita berada dalam wilayah politik yang kita tidak mau mencampuri kewenangan di dalam kewenangannya yang menjadi domainnya aparat penegak hukum. Jadi itu dipersilahkan. Itu kalau memang ada pelanggaran hukum, ya itu domainnya adalah penegakan hukum. Ya itu yang punya domain untuk melakukan itu, ya itu adalah dari penegak hukum. Ada nggak Pak langkah pengusutannya Pak untuk tambang ilegal yang menguasai di sekitar IKN itu Pak? Saya tidak mau komen itu karena saat ini Partai Persatuan Bangunan berada dalam domainnya wilayah politik. Jadi nanti supaya tidak campur aduk antara penanganan soal kasus hukum dengan persoalan soal politik. Pamar, kemarin Mbak Puan menunggu keputusan MK terkait pencawapresan Mas Gibran menjadi cawapres Mas Ganjar. Tanggapan P3 gimana nih, Pamar? Ya sah-sah saja, termasuk apa yang menjadi permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya itu adalah setiap warga negara memiliki hak sepanjang memang memiliki legal standing itu. Ya, semua warga negara punya itu. Jadi kalau ada yang mengajukan gugatan, kalau nggak salah yang saya dengar ada 2, yaitu mengajukan gugatan untuk minimal batas pencalonan yang dicalonkan menjadi calon wakil presiden adalah usia 35 tahun dan kemudian pembatasan tentang calon presiden usia 65 tahun, yaitu sah-sah saja sepanjang penggugat itu memiliki legal standing untuk itu. Tapi kalau P3 sampai sekarang masih mengajukan Pak Sandi ya, Pak? Ya, karena itu keputusan dalam Rapimnas 6 ya itu yang kita terus perjuangkan. Tapi termasuk tadi di dalam juga diobrolin nggak Pak Ibu Mega soal Pak Sandi? Ya, kita sampaikan ya. Respons Ibu Mega gimana? Bagus. Tetap mempertimbangkan ya Pak? Ya. Makasih ya Pak. Ya. Stop tidak. Stop. Mundur. Oh, kan? Ayo mundur. Karena biar itu kameranya. Maju. Mundur. Awas kabel. Duduk. Ya, ngomong. Duduk. Bagian itu. Terima kasih rekan-rekan pada kesempatan ini kami. Yo. Ya, jadi hasilnya apa aja nih tadi Mas Sasto? Ya, nuan. Kelihatan nggak? Yang mana? Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Jadi tadi dilakukan rapat konsolidasi pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan sekaligus kerjasama di dalam pemenangan pemilu legislatif dari PD Perjuangan, Perindo, Hanura, dan P3. Dan di dalam rapat tersebut didahului dengan pertemuan secara tertutup para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo. Hampir selama 40 menit baru dilanjutkan rapat pleno. Nah, di dalam rapat pleno tersebut diputuskan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Yang pertama, tim pemenangan nasional itu sudah dibentuk. Strukturnya terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, kemudian ada ketua tim pemenangan nasional didampingi dengan para wakil ketua. Para wakil ketua ini ada yang berasal dari kalangan profesional, dari partai politik, dari purnawirawan, TNI, Polri, kemudian juga dari relawan. Kemudian juga sekretaris didampingi oleh para wakil sekretaris, juga ada dari partai politik, dari profesional dan relawan dengan direktur-direktur yang menggambarkan bagaimana strategi pemenangan Pak Ganjar itu akan dilakukan. Juga bagaimana koordinasi dengan Badan Pemenangan Pemilu dari partai politik yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Di luar itu juga diputuskan bahwa kantor pusat tim pemenangan nasional itu berada di gedung HIN yang digunakan juga pada saat pemenangan pasangan Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan Terkait nama cawapres Mas Hasto itu ada apa sih Pak? Ya nanti tadi kan pertemuan ada yang sifatnya tertutup.
Ya tentu saja dalam pertemuan tertutup tersebut para ketua umum juga membahas hal-hal yang sifatnya strategis terkait dengan momentum pengumuman bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo itu kapan akan dilakukan, dan itu tadi baru dibahas beberapa gagasan mengingat Pak Ganjar ini kan baru menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur tanggal 5 September besok. Dan kemudian dengan penuh optimisme mendapatkan penugasan sehingga akan berkonsentrasi penuh, sehingga hal terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo tentu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut untuk menentukan momentumnya dan siapa. Dan kemudian yang kedua dibahas hal-hal yang sifatnya sangat strategis, mencakup grand strategi pemenangan Pak Ganjar Pranowo di tengah optimisme elektoral Pak Ganjar Pranowo yang rebound dan kemudian terus membangun energi positif dengan dukungan dari relawan yang semakin banyak. Yang ketiga juga dibahas konstelasi dinamika politik nasional saat ini. Oke, apa tokoh NU Pak? Soal cawapresan juga turut menjadi pembahasan Mas. Kalau di Ya tadi pertemuan para ketua umum partai. Representasi NU itu akan mengulang lagi nggak sih? Itu di dalam pertemuan ketua umum partai politik yang saya juga tidak hadir. Tetapi arahnya nanti setelah Pak Ganjar menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah dan kemudian membangun optimisme dengan penugasan sebagai calon presiden sehingga Pak Ganjar bisa bergerak lebih cepat di dalam menyapa seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Disitulah nanti akan dibahas lebih lanjut. Nama cawapres kriteria ada nama siapa aja nih? Kriteria semuanya sudah sebelumnya sudah dibahas bersama-sama di dalam pertemuan yang sangat intens. Mas Hasto, Nama-namanya Mas. Ya, nama-nama akan disampaikan pada momentum yang tepat. Membicarakan kemungkinan Demokrat akan gabung nggak Mas Hasto? Demokrat gabung bagaimana? Ini apa artinya pembicaraan akan menggandeng partai-partai yang masih jomblo saat ini Demokrat itu Mas? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Usman Sabta tadi, Ketua Umum Partai Hanura, ya beliau menegaskan ya sekiranya ada yang bergabung karena melihat bagaimana kepemimpinan, karakter, kinerja, rekam jejak dari Pak Ganjar Pranowo ini yang memang mendapatkan dukungan luas dari publik. Pak Ganjar sudah rebound dan terus naik, sementara yang lain turun. Dan ada yang masih di dalam membangun kerjasama itu masih ngalor, istilahnya presiden, masih ada yang ngidul. Nah sehingga konsolidasi terus-menerus dilakukan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo, dan kerjasama di dalam pemilu legislatif itu juga tidak kalah penting. Intinya Kemungkinan Demokrat gabung gimana? pendukung Pak Ganjar. Gimana upaya PDIP mempertahankan barisan pendukung Pak Ganjar agar nggak pecah? Blok kita nggak ada yang pecah, kita solid. Meskipun ada pihak-pihak yang mencoba menerapkan politik divide et impera, tetapi kami tetap solid, optimis, dan terus bergerak. Karena pertarungan di dalam pemilu presiden itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana karakter pemimpin, rekam jejak pemimpin, kinerja dari pemimpin tersebut, dan desain bagi masa depan. Dan Pak Ganjar Pranowo itu sudah lengkap, sudah komplit. Mas Hasto, tadi kan ada pertemuan Mbak Puan dengan Pak Jokowi. Apakah ada pandangan atau arahan Tadi yang Mbak disampaikan? Puan Maharani juga melaporkan pertemuan selama hampir 2 jam dengan Bapak Presiden Jokowi. Yang disampaikan di dalam pertemuan tadi itu inherent dengan apa yang telah dibahas oleh para ketua umum. Semua menyatakan solid bergerak dan kemudian semakin memadukan dalam strategi komunikasi, dalam juru kampanye, kemudian juru bicara dari setiap partai politik untuk bersama-sama menyatu dengan relawan dan rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada instruksi dari Bu Mega nggak soal kerjasama ini semakin solid? Gimana? Ada instruksi dari Bu Mega agar semakin solid? Ya tadi, jadi seluruh ketua umum itu menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis pemenangan pemilu. Yang tadi diawali dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Ketua Umum P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Bapak Haritanu, dan kemudian Bapak Usman Sabta. Jadi semua menyampaikan kebijakan strategis pemenangan pemilu yang nanti dijabarkan secara operasional oleh tim pemenangan nasional.
Mas Hasto katanya mau ada pertemuan antara Mbak Puan dengan Nasdem dengan Pak Surya Ya Paloh. satu-satu, ini momentumnya kan konsolidasi dulu. Ya pertemuan-pertemuan nanti akan dilakukan tentu saja dengan melihat konstelasi nasional politik. Termasuk pertemuan dengan Partai Demokrat, Mas Hasto? Nanti agendanya satu-satu. Jadi agenda hari ini adalah pemantapan di dalam menyusun tim pemenangan nasional dan agenda-agenda strategis berdasarkan kebijakan yang disampaikan para ketua umum untuk dijabarkan. Pada hari Rabu tanggal 13 September yang akan datang, tim kampanye, tim pemenangan nasional secara lengkap itu nanti akan diumumkan. Untuk terkait dari 5 nama seperti apa strategi PDI Perjuangan untuk menutup suara-suara yang elektabilitas PDI Perjuangan masih rendah. Misalnya di Jawa Timur kan Muhaimin Iskandar masuk sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo, tapi sekarang sudah dideklarasikan sebagai cawapres Anies. Gimana nih strategi dari PDIP untuk menutup suara yang berkurang itu? Tadi sudah dibahas strategi pemenangan berdasarkan geografis, berdasarkan aspek demografi, bahkan sampai isu-isu setiap target segmen pemilih. Jadi sudah cukup detail termasuk apa yang akan dilakukan di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Kalimantan misalnya, di Sumatera, itu sudah dibahas secara lengkap berdasarkan hasil survei terakhir dan juga kajian tim strategis. Terkait Mas Gibran yang mencoba sebagai cawapres, Pak, Ibu Mega dengan Pak SBY tengah berlangsung ini seperti apa ya? Ya kita semuanya kan bertahap ya mengadakan pemenangan pemilu. Jadi setelah tim kampanye, tim pemenangan nasional, setelah tim pemenangan nasional itu nantinya komposisinya lengkap, ditargetkan pada Rabu depan, maka agenda-agenda penggalangan termasuk partai politik itu selanjutnya nanti akan dilakukan menunggu arahan dari seluruh Dewan Pengarah yang terdiri dari para ketua umum partai politik. Kemungkinan Demokrat merapat penjajakannya Ya nanti, seperti apa jadi kan tim pemenangannya di tim pemenangan nasional dibentuk. Tim pemenangan nasional ini kemudian mendapat arahan dari Dewan Pengarah para ketua umum partai. Disitulah komunikasi secara intens dengan partai politik lain, dengan kemudian tokoh-tokoh masyarakat itu akan dilakukan. Mengingat Dewan Penasehat itu juga nanti berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Terkait dengan penunjukan nama Pak Arsyad Rashid tadi, Mas Hasto. Terwujud atau gimana? Ya penunjukan dari Pak Arsyad Rashid tadi kan dilakukan ya dengan melihat bagaimana karakter dari Pak Ganjar Pranowo, target-target pemenangan, kemudian kita lihat track record-nya, sehingga semua sepakat suara bulat tadi untuk Pak Arsyad Rashid sebagaimana disampaikan Pak Haritanu sebagai ketua tim pemenangan nasional. Sebelumnya kan tapi juga santer nama Pak Andika Perkasa, Mas Hasto. Di AHY dari P3 tadi menjelaskan Mas soal wacana itu. Ya tadi dari P3 juga sudah menyatakan berbagai aspek-aspek strategi pemenangan pemilu untuk Pak Ganjar Pranowo, termasuk tahapan kapan kira-kira calon wakil presiden ini akan dikerucutkan, nama-namanya siapa saja, itu tadi sudah disampaikan, hanya sifatnya tertutup. Ya, semua ketua umum partai di dalam pertemuan tertutup tadi sudah menyampaikan hal itu. Mas, ini Mas Anies kemarin juga mulai melanjutkan narasi, narasinya itu bukan perubahan lagi, tapi melanjutkan karena dia sudah berduet dengan Caimin. Nah ini seperti apa tanggapan PDIP? Apakah strategi menghadapi Mas Anies ini seperti apa? Strategi kami adalah memenangkan Pak Ganjar Pranowo dengan komunikasi yang baik, dengan turun ke bawah, memperkuat akar rumput. Ya masing-masing capres punya strategi yang berbeda-beda, tetapi Pak Ganjar Pranowo itu konsisten turun ke bawah karena kepemimpinannya jelas, prestasinya di Jawa Tengah sangat baik, maka didorong untuk ditingkatkan penugasannya dan besok rakyat berbondong-bondong untuk memberikan doa kepada Pak Ganjar Pranowo di dalam penugasan yang lebih tinggi dengan penuh antusias. Jadi kalau yang lain kan masih berubah-ubah. Ya cukup ya. Terima kasih Mas.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mulai hari ini tak lagi menjabat sebagai gubernur. Pertanggal 5 September tahun 2023, Ridwan Kamil menjadi warga biasa. Pagi ini pukul 8.35, kami mohon pamit. Sampai jumpa di lain waktu, di lain takdir. Hatur nuhun, kata Ridwan Kamil bersama UU, Atalia, dan Lina yang berdiri di tengah para ASN yang duduk santai di halaman gedung sate. Ridwan Kamil mengatakan, Selasa, 5/9, pukul 8 waktu Indonesia Barat, masa jabatannya dan UU habis, digantikan oleh PJ Gubernur Jabar B. Triadi Mahmudin. Ridwan Kamil mengatakan setelah itu ia akan kembali menjadi warga biasa, seorang arsitek, dan bercanda bahwa akan meluncurkan produk skincare. Jam 8 pagi abis sudah tugas. Abis itu saya warga biasa. Jadi kalau butuh desain arsitek Ridwan Kamil, silakan. Program endorse dengan follower 20 jutaan, bisa. 2 minggu lagi saya launching skincare saya, kata Ridwan Kamil yang diikuti tawa para ASN. Ia pun menyatakan detik itu, yang ada di hatinya adalah melanjutkan sebagai Gubernur Jabar di periode kedua. 70% hati saya adalah akan melanjutkan jadi Gubernur Jabar lagi karena itu paling nyata, paling realistis. Tapi jeda setahun itu takdir bisa berubah-ubah. Ada gosip nasional, tapi nasional mah banyak plot twist, banyak tikungan, katanya. Keinginan Ridwan Kamil maju lagi jadi gubernur direspons PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga mempertimbangkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil sebagai bakal calon wakil presiden, cawapres. Ganjar Pranowo, Basarah mengatakan Megawati akan mempertimbangkan semua tokoh secara seksama untuk mendampingi Ganjar. Saya kira semua bacawa pres dipertimbangkan Bu Mega dengan penuh seksama dengan berbagai pertimbangan dan alasan-alasan mengapa tokoh tersebut menjadi pertimbangan, kata Basarah di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Sebagai kepala daerah yang dianggap sukses, Basarah menuturkan Kang Emil tentu dipertimbangkan juga. Saya kira Pak Ridwan Kamil sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, ujarnya. Kendati demikian, dia menambahkan semua kandidat cawapres yang muncul ke publik maupun tidak saat ini masih memiliki peluang. Karena sekali lagi situasinya masih sangat cair dan dinamis, tutur Basarah. Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasannya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan. Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus yang dari organisasi difabel tunarungu ini, dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya berharap soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan ya, nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Dan ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon presidennya yang akan, calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini Pak sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa, negara, dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu, PDI Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan, terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama.
PDI Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerja sama dengan PDI Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya. Tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya Ya, nanti? antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya, tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Nah, tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Begitu. Saya mau silakan. Kita itu orang media, pintar bicaranya. Ya, hari ini kami empat menolak Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari tim pemenangan nasional. Ya, boleh disampaikan ya tadi di TikTok ya, di mana ketuanya ketua TPN tim pemenangan nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan, beliau muda, bersih dan pengetahuannya luas dan juga networknya sangat luas, dan juga ketua umum Kadin. Yang paling penting berikut pengarahan tadi dari Ibu Mega, tata cara kita rapat ya, kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September dan itu berjalan setiap minggu ya. Jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN tim pemenangan nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak, Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andika termasuk ke dalam tim pemenangan ini? Pak Andika Perkasa. Ada, Pak Andika termasuk sebagai salah satu wakil.
Oke, Pak, dengan pembentukan tim pemenangan ini apakah artinya sudah solid Pak antar satu partai, jadi tidak ada yang akan lengkang itu Pak? Oh, tadi sangat solid. Ya. Pak Mariono melihat berbagai macam isu Pak yang berkembang di luar, bagaimana ada manuver dari P3, apakah ini rapat hari ini bisa membuktikan soliditas dari partai pengusung Pak Ganjar? Ya, saya sampaikan bahwa Partai Persatuan Bangunan itu usianya sudah 50 tahun, ya. Dan sejak didirikannya Partai Persatuan Bangunan selalu taat asas terhadap konstitusi partai. Nah, konstitusi partai itu sudah memutuskan pada Rapimnas kelima di Yogyakarta, ya, bahwa Partai Persatuan Bangunan, ya, mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tahun 2024 dan mengikatkan diri dalam satu kerjasama politik dengan Partai PDI Perjuangan. Itu adalah keputusan dalam Rapimnas. Dan kemudian kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap, ya, istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial, ya. Keputusan yang diambil oleh bersama yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas, dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi, atau setingkat di atasnya, seperti, ya, Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan, karena P3 adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas atau Rapimnas itu Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan Pak. Ya, sampai sekarang sih nggak ada, ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah, ini tadi dikatakan juga kapan ya? Gimana Pak Ustaz? Ya, itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya, bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya, saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain, ya. Tapi kalau mau bergabung, ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi umpamanya. Ya mudah-mudahan kita begitu, ya. Udah ya. Ya udah. Terima kasih. Bahas toh. Bentar. Ya, audionya aman.
Jadi kita berada dalam wilayah politik yang kita tidak mau mencampuri kewenangan di dalam kewenangannya yang menjadi domainnya aparat penegak hukum. Jadi itu dipersilahkan. Itu kalau memang ada pelanggaran hukum, ya itu domainnya adalah penegakan hukum. Ya itu yang punya domain untuk melakukan itu, ya itu adalah dari penegak hukum. Ada nggak Pak langkah pemasukannya Pak untuk tambang ilegal yang menguasai di sekitar IKN itu Pak? Saya tidak mau komen itu karena saat ini Partai Persatuan Bangunan berada dalam domainnya wilayah politik. Jadi nanti saya tidak campur aduk antara penanganan soal kasus hukum dengan persoalan soal politik. Pamar, kemarin Mbak Puan menunggu keputusan MK terkait pencawapresan Mas Gibran menjadi cawapres Mas Ganjar. Tanggapan P3 gimana nih, Pamar? Ya sah-sah saja, termasuk apa yang menjadi permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya itu adalah setiap warga negara memiliki hak sepanjang memang memiliki legal standing itu, ya semua warga negara punya itu. Jadi kalau ada yang mengajukan gugatan, kalau nggak salah yang saya dengar ada 2, yaitu mengajukan gugatan untuk minimal batas pencalonan yang dicalonkan sebagai calon wakil presiden adalah usia 35 tahun dan kemudian pembatasan tentang calon presiden usia 65 tahun, yaitu sah-sah saja sepanjang penggugat itu memiliki legal standing untuk itu. Tapi kalau P3 sampai sekarang masih mengajukan Pak Sandi ya, Pak? Ya, karena itu keputusan dalam Rapimnas 6 ya itu yang kita terus perjuangkan. Tapi termasuk tadi di dalam juga diobrolin nggak Pak Ibu Mega soal Pak Sandi? Ya, kita sampaikan ya. Respons Ibu Mega gimana? Bagus. Tetap mempertimbangkan ya Pak? Ya. Makasih ya Pak. Ya, stop mobil dah. Stop. Mundur. Oh kan? Ayo mundur. Karena biar itu kameranya. Maju. Mundur. Awas kabel. Duduk. Ya, ngomong. Duduk bagian itu. Terima kasih rekan-rekan pada kesempatan ini kami. Yo. Ya, jadi hasilnya apa aja nih tadi Mas Sasto? Temuan. Kelihatan nggak? Yang mana? Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Jadi tadi dilakukan rapat konsolidasi pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan sekaligus kerjasama di dalam pemenangan pemilu legislatif dari PD Perjuangan, Perindo, Hanura, dan P3. Dan di dalam rapat tersebut didahului dengan pertemuan secara tertutup para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo. Hampir selama 40 menit baru dilanjutkan rapat pleno. Nah, di dalam rapat pleno tersebut diputuskan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Yang pertama, tim pemenangan nasional itu sudah dibentuk. Strukturnya terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, kemudian ada ketua tim pemenangan nasional didampingi dengan para wakil ketua. Para wakil ketua ini ada yang berasal dari kalangan profesional, dari partai politik, dari purnawirawan, TNI, Polri, kemudian juga dari relawan. Kemudian juga sekretaris didampingi oleh para wakil sekretaris, juga ada dari partai politik, dari profesional dan relawan dengan direktur-direktur yang menggambarkan bagaimana strategi pemenangan Pak Ganjar itu akan dilakukan. Juga bagaimana koordinasi dengan Badan Pemenangan Pemilu dari partai politik yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Di luar itu juga diputuskan bahwa kantor pusat tim pemenangan nasional itu berada di gedung HIN yang digunakan juga pada saat pemenangan pasangan Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan Terkait nama cawapres Mas Hasto. Jokowi itu ada apa sih Pak? ya. Nanti
tadi kan pertemuan ada yang sifatnya tertutup. Ya, tentu saja dalam pertemuan tertutup tersebut, para ketua umum juga membahas hal-hal yang sifatnya strategis terkait dengan momentum pengumuman bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Itu kapan akan dilakukan, dan itu tadi baru dibahas beberapa gagasan, mengingat Pak Ganjar ini kan baru menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur tanggal 5 September besok. Dan kemudian dengan penuh optimisme mendapatkan penugasan sehingga akan berkonsentrasi penuh, sehingga hal terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo tentu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut untuk menentukan momentumnya dan siapa. Dan kemudian yang kedua dibahas hal-hal yang sifatnya sangat strategis, mencakup grand strategi pemenangan Pak Ganjar Pranowo di tengah optimisme elektoral Pak Ganjar Pranowo yang rebound dan kemudian terus membangun energi positif dengan dukungan dari relawan yang semakin banyak. Yang ketiga juga dibahas konstelasi dinamika politik nasional saat ini. Oke, apa tokoh NU Pak? Soal cawapresan juga turut menjadi pembahasan Mas. Kalau di ya tadi pertemuan para ketua umum partai. Representasi NU itu akan mengulang lagi nggak sih Mas? Itu di dalam pertemuan ketua umum partai politik yang saya juga tidak hadir. Tetapi arahnya nanti setelah Pak Ganjar menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah dan kemudian membangun optimisme dengan penugasan sebagai calon presiden, sehingga Pak Ganjar bisa bergerak lebih cepat di dalam menyapa seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Disitulah nanti akan dibahas lebih lanjut. Kriteria ada nama siapa aja nih? Kriteria semuanya sudah sebelumnya sudah dibahas bersama-sama di dalam pertemuan yang sangat intens. Mas Hasto, Nama-namanya Mas. Ya, nama-nama akan disampaikan pada momentum yang tepat. Membicarakan kemungkinan Demokrat akan gabung nggak Mas Hasto? Demokrat gabung bagaimana Pak? Ini apa artinya dari pembicaraan akan menggandeng partai-partai yang masih jomblo saat ini Demokrat itu Mas? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Usman Sabta tadi, Ketua Umum Partai Hanura, ya beliau menegaskan ya sekiranya ada yang bergabung karena melihat bagaimana kepemimpinan, karakter, kinerja, rekam jejak dari Pak Ganjar Pranowo ini yang memang mendapatkan dukungan luas dari publik. Pak Ganjar sudah rebound dan terus naik, sementara yang lain turun. Dan ada yang masih di dalam membangun kerjasama itu masih ngalor, istilahnya presiden, masih ada yang ngidul. Nah, sehingga konsolidasi terus-menerus dilakukan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo, dan kerjasama di dalam pemilu legislatif itu juga tidak kalah penting. Intinya kemungkinan Demokrat gabung gimana? Pendukung Pak Ganjar, gimana upaya PDIP mempertahankan barisan pendukung Pak Ganjar agar nggak pecah? Loh, kita nggak ada yang pecah, kita solid. Meskipun ada pihak-pihak yang mencoba menerapkan politik divide et impera, tetapi kami tetap solid, optimis, dan terus bergerak. Karena pertarungan di dalam pemilu presiden itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana karakter pemimpin, rekam jejak pemimpin, kinerja dari pemimpin tersebut, dan desain bagi masa depan. Dan Pak Ganjar Pranowo itu sudah lengkap, sudah komplit. Mas Hasto, tadi kan ada pertemuan Mbak Puan dengan Pak Jokowi. Apakah ada pandangan atau arahan tadi yang Mbak disampaikan? Puan Maharani juga melaporkan pertemuan selama hampir 2 jam dengan Bapak Presiden Jokowi. Yang disampaikan di dalam pertemuan tadi itu inherent dengan apa yang telah dibahas oleh para ketua umum. Semua menyatakan solid bergerak dan kemudian semakin memadukan dalam strategi komunikasi, dalam juru kampanye, kemudian juru bicara dari setiap partai politik untuk bersama-sama menyatu dengan relawan dan rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada instruksi dari Ibu Mega nggak soal yang solid sama semakin solid? Gimana? Ada instruksi dari Ibu Mega agar semakin solid? Ya tadi, jadi seluruh ketua umum itu menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis pemenangan pemilu. Yang tadi diawali dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Ketua Umum P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Bapak Haritanu, dan kemudian Bapak Usman Sabta. Jadi semua menyampaikan kebijakan strategis pemenangan pemilu yang nanti dijabarkan secara operasional oleh tim pemenangan nasional.
Mas Hasto katanya mau ada pertemuan antara Mbak Puan dengan Nasdem dengan Pak Surya Ya, Paloh. satu-satu ini momentumnya kan konsolidasi dulu. Ya, pertemuan-pertemuan nanti akan dilakukan tentu saja dengan melihat konstelasi nasional politik. Termasuk pertemuan dengan Partai Demokrat, Mas Hasto? Nanti agendanya satu-satu. Jadi agenda hari ini adalah pemantapan di dalam menyusun tim pemenangan nasional dan agenda-agenda strategis berdasarkan kebijakan yang disampaikan para ketua umum untuk dijabarkan. Pada hari Rabu tanggal 13 September yang akan datang, tim kampanye, tim pemenangan nasional secara lengkap itu nanti akan diumumkan. Untuk terkait dengan penunjukan nama Pak Arsyad Rashid, strategi PDI Perjuangan untuk menutup suara-suara yang elektabilitas PDI Perjuangan masih rendah. Misalnya di Jawa Timur kan Muhaimin Iskandar masuk sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo, tapi sekarang sudah dideklarasikan sebagai cawapres Anies. Gimana nih strategi dari PDIP untuk menutup suara yang berkurang itu? Tadi sudah dibahas strategi pemenangan berdasarkan geografis, berdasarkan aspek demografi, bahkan sampai isu-isu setiap target segmen pemilih. Jadi sudah cukup detail termasuk apa yang akan dilakukan di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Kalimantan misalnya, di Sumatera, itu sudah dibahas secara lengkap berdasarkan hasil survei terakhir dan juga kajian tim strategis. Terkait Mas Gibran yang mencoba sebagai cawapres, pembukaan Ibu Mega dengan Pak SBY tengah berlangsung ini seperti apa ya? Ya, kita semuanya kan bertahap ya mengadakan pemenangan pemilu. Jadi setelah tim kampanye, tim pemenangan nasional, setelah tim pemenangan nasional itu nantinya komposisinya lengkap, ditargetkan pada Rabu depan, maka agenda-agenda penggalangan termasuk partai politik itu selanjutnya nanti akan dilakukan menunggu arahan dari seluruh Dewan Pengarah yang terdiri dari para ketua umum partai politik. Kemungkinan Demokrat merapat penjajakannya Ya nanti, apa jadi kan tim pemenangannya di tim pemenangan nasional dibentuk. Tim pemenangan nasional ini kemudian mendapat arahan dari Dewan Pengarah para ketua umum partai. Disitulah komunikasi secara intens dengan partai politik lain, dengan kemudian tokoh-tokoh masyarakat itu akan dilakukan. Mengingat Dewan Penasehat itu juga nanti berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Terkait dengan penunjukan nama Pak Arsyad Rashid tadi, Mas Hasto. Kerucut atau gimana? Ya, penunjukan dari Pak Arsyad Rashid tadi kan dilakukan ya dengan melihat bagaimana karakter dari Pak Ganjar Pranowo, target-target kemenangan, kemudian kita lihat track recordnya, sehingga semua sepakat suara bulat tadi untuk Pak Arsyad Rashid sebagaimana disampaikan Pak Haritanu sebagai ketua tim pemenangan nasional. Sebelumnya kan tapi juga santer nama Pak Andika Perkasa, Mas Hasto. Di AHY dari P3 dia menjelaskan Mas soal wacana itu. Ya, tadi dari P3 juga sudah menyatakan berbagai aspek-aspek strategi pemenangan pemilu untuk Pak Ganjar Pranowo, termasuk tahapan kapan kira-kira calon wakil presiden ini akan dikerucutkan, nama-namanya siapa saja, itu tadi sudah disampaikan, hanya sifatnya tertutup. Ya, semua ketua umum partai di dalam pertemuan tertutup tadi sudah menyampaikan hal itu. Mas, ini Mas Anies kemarin juga mulai melanjutkan narasi, narasinya itu bukan perubahan lagi, tapi melanjutkan karena dia sudah berduet dengan Caimin. Nah, ini seperti apa tanggapan PDIP? Apakah strategi menghadapi Mas Anies ini seperti apa? Strategi kami adalah memenangkan Pak Ganjar Pranowo dengan komunikasi yang baik, dengan turun ke bawah, memperkuat akar rumput. Ya, masing-masing capres punya strategi yang berbeda-beda, tetapi Pak Ganjar Pranowo itu konsisten turun ke bawah karena kepemimpinannya jelas, prestasinya di Jawa Tengah sangat baik, maka didorong untuk ditingkatkan penugasannya dan besok rakyat berbondong-bondong untuk memberikan doa kepada Pak Ganjar Pranowo di dalam penugasan yang lebih tinggi dengan penuh antusias. Jadi kalau yang lain kan masih berubah-ubah. Ya, cukup ya. Terima kasih Mas Hasto.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mulai hari ini tak lagi menjabat sebagai gubernur. Per tanggal 5 September tahun 2023, Ridwan Kamil menjadi warga biasa. Pagi ini pukul 8.35, kami mohon pamit. Sampai jumpa di lain waktu, di lain takdir. Hatur nuhun, kata Ridwan Kamil bersama UU, Atalia, dan Lina yang berdiri di tengah para ASN yang duduk santai di halaman gedung sate. Ridwan Kamil mengatakan, Selasa, 5/9, pukul 8 waktu Indonesia Barat, masa jabatannya dan UU habis, digantikan oleh PJ Gubernur Jabar B. Triadi Mahmudin. Ridwan Kamil mengatakan setelah itu ia akan kembali menjadi warga biasa, seorang arsitek, dan bercanda bahwa akan meluncurkan produk skincare. Jam 8 pagi habis sudah tugas. Habis itu saya warga biasa. Jadi kalau butuh desain arsitek Ridwan Kamil, silakan. Program endorse dengan follower 20 jutaan, bisa. 2 minggu lagi saya launching skincare saya, kata Ridwan Kamil yang diikuti tawa para ASN. Ia pun menyatakan detik itu, yang ada di hatinya adalah melanjutkan sebagai gubernur Jabar di periode kedua. 70% hati saya adalah akan melanjutkan jadi gubernur Jabar lagi karena itu paling nyata, paling realistis. Tapi jeda setahun itu takdir bisa berubah-ubah. Ada gosip nasional, tapi nasional mah banyak plot twist, banyak tikungan, katanya. Keinginan Ridwan Kamil maju lagi jadi gubernur direspons PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga mempertimbangkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil sebagai bakal calon wakil presiden, cawapres. Ganjar Pranowo. Basarah mengatakan Megawati akan mempertimbangkan semua tokoh secara seksama untuk mendampingi Ganjar. Saya kira semua bacawa pres dipertimbangkan Bu Mega dengan penuh seksama dengan berbagai pertimbangan dan alasan-alasan mengapa tokoh tersebut menjadi pertimbangan, kata Basarah di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Sebagai kepala daerah yang dianggap sukses, Basarah menuturkan Kang Emil tentu dipertimbangkan juga. Saya kira Pak Ridwan Kamil sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, ujarnya. Kendati demikian, dia menambahkan semua kandidat cawapres yang muncul ke publik maupun tidak saat ini masih memiliki peluang. Karena sekali lagi situasinya masih sangat cair dan dinamis, tutur Basarah. Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel Tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel Tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasanya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan Pak. Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus yang dari organisasi difabel Tunarungu ini. Dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya sebenarnya soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Nah, ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon presidennya yang akan, calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini apakah sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Iya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa, negara dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu
PD Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PD Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerjasama dengan PD Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya, tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya ya, nanti? Antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Nah, tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik Pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gitu. Saya mau izin. Ya, silakan. Kita itu orang media, pintar bicaranya. Ya, hari ini kami empat oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Ya, boleh disampaikan ya, kasih di TikTok ya. Di mana ketuanya, ketua TPN Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan. Beliau muda, bersih, dan pengetahuannya luas, dan juga networknya sangat luas. Dan juga ketua umum Kadin. Itu yang paling penting. Berikut pengarahan tadi dari Ibu Mega, tata cara kita rapat, ya kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang. Ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September dan itu berjalan setiap minggu. Ya, jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN Tim Pemenangan Nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak, Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andika juga termasuk ke dalam tim pemenangan ini. Pak Andika Perkasa. Ada, Pak Andika termasuk sebagai salah satu.
Oke, Pak, dengan pembentukan tim pemenangan ini apakah artinya sudah solid Pak antar ketumpatnya, jadi tidak ada yang akan lengkap itu Pak? Tadi sangat solid. Ya. Pak Mariono melihat berbagai macam isu Pak yang berkembang di luar, bagaimana ada manuver dari P3, apakah ini rapat hari ini bisa membuktikan soliditas dari Partai Pengusung Pak Ganjar? Ya, saya sampaikan bahwa Partai Persatuan Bangunan itu usianya sudah 50 tahun, ya. Dan sejak didirikannya Partai Persatuan Bangunan selalu taat asas terhadap konstitusi partai. Nah, konstitusi partai itu sudah memutuskan pada Rapimnas kelima di Yogyakarta, ya, bahwa Partai Persatuan Bangunan, ya, mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tahun 2024 dan mengikatkan diri dalam satu kerjasama politik dengan Partai PDI Perjuangan. Itu adalah keputusan dalam Rapimnas. Dan kemudian kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap, ya, istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial, ya. Keputusan yang diambil oleh bersama, yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas, dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi, atau setingkat di atasnya, seperti, ya, Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan, karena P3-nya adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas atau Rapimnas itu Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan Pak. Iya, sampai sekarang sih nggak ada, ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lainnya, masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah, ini tadi akan juga kapan nggak ya? Gimana kalau Ya, itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya, bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya, saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain, ya. Tapi kalau mau bergabung, ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi bapaknya. Ya mudah-mudahan kita begitu, ya. Begitu, ya. Ya udah. Terima kasih. Bahas toh. Bentar. Ya, audionya aman. Jadi
kita berada dalam wilayah politik yang kita tidak mau mencampuri kewenangan di dalam kewenangannya yang menjadi domainnya aparat penegak hukum. Jadi itu dipersilahkan. Itu kalau memang ada pelanggaran hukum, ya itu domainnya adalah penegakan hukum. Ya itu yang punya domain untuk melaksanakan itu, ya itu adalah dari penegak hukum. Ada nggak Pak langkah pengusutannya Pak untuk tambang ilegal yang menguasai di sekitar IKN itu Pak? Saya tidak mau komen itu karena saat ini Partai Persatuan Bangunan berada dalam domainnya wilayah politik. Jadi nanti saya tidak campur aduk antara penanganan soal kasus hukum dan persoalan soal politik. Pamar, kemarin Mbak Puan menunggu keputusan MK terkait pencawapresan Mas Gibran menjadi cawapres Mas Ganjar. Tanggapan P3 gimana nih, Pamar? Ya sah-sah saja, termasuk apa yang menjadi permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya itu adalah setiap warga negara memiliki hak sepanjang memang memiliki legal standing itu. Ya, semua warga negara punya itu. Jadi kalau ada yang mengajukan gugatan, kalau nggak salah yang saya dengar ada 2, yaitu mengajukan gugatan untuk minimal batas pencalonan yang dicalonkan sebagai calon wakil presiden adalah usia 35 tahun dan kemudian pembatasan tentang calon presiden usia 65 tahun, yaitu sah-sah saja sepanjang penggugat itu memiliki legal standing untuk itu. Tapi kalau P3 sampai sekarang masih mengajukan Pak Sandi ya, Pak? Ya, karena itu keputusan dalam Rapimnas 6 ya. Ya, itu yang kita terus perjuangkan. Tapi termasuk tadi di dalam juga diobrolin nggak Pak Ibu Mega soal Pak Sandi? Kita sampaikan ya. Kita sampaikan. Respons Ibu Mega gimana? Bagus. Tetap mempertimbangkan ya Pak? Ya. Makasih ya Pak. Ya. Stop bertindak. Stop. Mundur. Oh, kan? Ayo mundur. Karena biar itu kameranya. Maju. Mundur. Awas kabel. Duduk. Ya, Duduk. Bagian itu. Terima kasih rekan-rekan pada kesempatan ini kami. Yo. Ya, jadi hasilnya apa aja nih tadi Mas Sasto? Kelihatan nggak? Yang mana? Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Jadi tadi dilakukan rapat konsolidasi pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan sekaligus kerjasama di dalam pemenangan pemilu legislatif dari PD Perjuangan, Perindo, Hanura, dan P3. Dan di dalam rapat tersebut didahului dengan pertemuan secara tertutup para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo. Hampir selama 40 menit baru dilanjutkan rapat pleno. Nah, di dalam rapat pleno tersebut diputuskan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Yang pertama, tim pemenangan nasional itu sudah dibentuk. Strukturnya terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, kemudian ada ketua tim pemenangan nasional didampingi dengan para wakil ketua. Para wakil ketua ini ada yang berasal dari kalangan profesional, dari partai politik, dari purnawirawan, TNI, Polri, kemudian juga dari relawan. Kemudian juga sekretaris didampingi oleh para wakil sekretaris, juga ada dari partai politik, dari profesional dan relawan dengan direktur-direktur yang menggambarkan bagaimana strategi pemenangan Pak Ganjar itu akan dilakukan. Juga bagaimana koordinasi dengan Badan Pemenangan Pemilu dari partai politik yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Di luar itu juga diputuskan bahwa kantor pusat tim pemenangan nasional itu berada di gedung HIN yang digunakan juga pada saat pemenangan pasangan Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan terkait nama cawapres Mas Jokowi itu ada apa sih Pak? Ya nanti
tadi kan pertemuan ada yang sifatnya tertutup. Ya, tentu saja dalam pertemuan tertutup tersebut para ketua umum juga membahas hal-hal yang sifatnya strategis terkait dengan momentum pengumuman bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Itu kapan akan dilakukan, dan itu tadi baru dibahas beberapa gagasan, mengingat Pak Ganjar ini kan baru menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur tanggal 5 September besok, dan kemudian dengan penuh optimisme mendapatkan penugasan sehingga akan berkonsentrasi penuh, sehingga hal terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo tentu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut untuk menentukan momentumnya dan siapa. Dan kemudian yang kedua dibahas hal-hal yang sifatnya sangat strategis, mencakup grand strategi pemenangan Pak Ganjar Pranowo di tengah optimisme elektoral Pak Ganjar Pranowo yang rebound dan kemudian terus membangun energi positif dengan dukungan dari relawan yang semakin banyak. Yang ketiga juga dibahas konstelasi dinamika politik nasional saat ini. Oke, apa tokoh NU Pak? Soal cawapresan juga turut menjadi pembahasan Mas. Kalau di ya tadi pertemuan para ketua umum partai. Representasi NU itu akan mengulang lagi nggak sih? Itu di dalam pertemuan ketua umum partai politik yang saya juga tidak hadir. Tetapi arahnya nanti setelah Pak Ganjar menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah dan kemudian membangun optimisme dengan penugasan sebagai calon presiden, sehingga Pak Ganjar bisa bergerak lebih cepat di dalam menyapa seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Disitulah nanti akan dibahas lebih lanjut. Nama cawapres kriteria ada nama siapa aja nih? Kriteria semuanya sudah, sebelumnya sudah dibahas bersama-sama di dalam pertemuan yang sangat intens. Mas Hasto, Nama-namanya Mas. Ya, nama-nama akan disampaikan pada momentum yang tepat. Membicarakan kemungkinan Demokrat akan gabung nggak Mas Hasto? Demokrat gabung bagaimana? Saat ini apa artinya pembicaraan akan menggandeng partai-partai yang masih jomblo saat ini seperti Demokrat gitu Mas? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Usman Sabta tadi, Ketua Umum Partai Hanura, ya beliau menegaskan ya sekiranya ada yang bergabung karena melihat bagaimana kepemimpinan, karakter, kinerja, rekam jejak dari Pak Ganjar Pranowo ini yang memang mendapatkan dukungan luas dari publik. Pak Ganjar sudah rebound dan terus naik, sementara yang lain turun. Dan ada yang masih di dalam membangun kerjasama itu masih ngalor, istilahnya presiden, masih ada yang ngidul. Nah, sehingga konsolidasi terus-menerus dilakukan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo, dan kerjasama di dalam pemilu legislatif itu juga tidak kalah penting. Intinya nggak menutup kemungkinan Kemungkinan Demokrat gabung gimana? pendukung Pak Ganjar. Gimana upaya PDIP mempertahankan barisan pendukung Pak Ganjar agar nggak pecah? Blok kita nggak ada yang pecah, kita solid. Meskipun ada pihak-pihak yang mencoba menerapkan politik divide impera, tetapi kami tetap solid, optimis, dan terus bergerak. Karena pertarungan di dalam pemilu presiden itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana karakter pemimpin, rekam jejak pemimpin, kinerja dari pemimpin tersebut, dan desain bagi masa depan. Dan Pak Ganjar Pranowo itu sudah lengkap, sudah komplit. Mas Hasto, tadi kan ada pertemuan Mbak Puan dengan Pak Jokowi. Apakah ada pandangan atau arahan Tadi yang Mbak disampaikan? Puan Maharani juga melaporkan pertemuan selama hampir 2 jam dengan Bapak Presiden Jokowi. Yang disampaikan di dalam pertemuan tadi itu inherent dengan apa yang telah dibahas oleh para ketua umum. Semua menyatakan solid bergerak, dan kemudian semakin memadukan dalam strategi komunikasi, dalam juru kampanye, kemudian juru bicara dari setiap partai politik untuk bersama-sama menyatu dengan relawan dan rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada instruksi dari Bu Mega nggak soal kerja sama ini semakin solid? Gimana? Ada instruksi dari Bu Mega agar semakin solid? Ya tadi, jadi seluruh ketua umum itu menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis pemenangan pemilu. Yang tadi diawali dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Ketua Umum P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Bapak Haritanu, dan kemudian Bapak Usman Sabta. Jadi semua menyampaikan kebijakan strategis pemenangan pemilu yang nanti dijabarkan secara operasional oleh tim pemenangan nasional.
Mas Hasto katanya mau ada pertemuan antara Mbak Puan dengan Nasdem dengan Pak Surya Ya Paloh. satu-satu ini momentumnya kan konsolidasi dulu. Ya pertemuan-pertemuan nanti akan dilakukan tentu saja dengan melihat konstelasi nasional politik. Termasuk pertemuan dengan Partai Demokrat, Mas Hasto? Nanti agendanya satu-satu. Jadi agenda hari ini adalah pemantapan di dalam menyusun tim pemenangan nasional dan agenda-agenda strategis berdasarkan kebijakan yang disampaikan para ketua umum untuk dijabarkan. Pada hari Rabu tanggal 13 September yang akan datang, tim kampanye, tim pemenangan nasional secara lengkap itu nanti akan diumumkan. Untuk terkait dari lima nama seperti apa strategi PDI Perjuangan untuk menutup suara-suara yang elektabilitas PDI Perjuangan masih rendah. Misalnya di Jawa Timur kan Muhaimin Iskandar masuk sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo, tapi sekarang sudah dideklarasikan sebagai cawapres Anies. Gimana nih strategi dari PDIP untuk menutup suara yang berkurang itu? Tadi sudah dibahas strategi pemenangan berdasarkan geografis, berdasarkan aspek demografi, bahkan sampai isu-isu setiap target segmen pemilih. Jadi sudah cukup detail termasuk apa yang akan dilakukan di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Kalimantan misalnya, di Sumatera, itu sudah dibahas secara lengkap berdasarkan hasil survei terakhir dan juga kajian tim strategis. Terkait Mas Gibran yang mencuat sebagai cawapres, Pak. Bukan Ibu Mega dengan Pak SBY tengah berlangsung ini seperti apa ya? Ya kita semuanya kan bertahap ya mengadakan pemenangan pemilu. Jadi setelah tim pemenangan nasional, setelah tim pemenangan nasional itu nantinya komposisinya lengkap, ditargetkan pada Rabu depan, maka agenda-agenda penggalangan termasuk partai politik itu selanjutnya nanti akan dilakukan menunggu arahan dari seluruh Dewan Pengarah yang terdiri dari para ketua umum partai politik. Kemungkinan Demokrat merapat penjajakannya Ya nanti, jadi kan tim pemenangannya di tim pemenangan nasional dibentuk. Tim pemenangan nasional ini kemudian mendapat arahan dari Dewan Pengarah para ketua umum partai. Disitulah komunikasi secara intens dengan partai politik lain, dengan kemudian tokoh-tokoh masyarakat itu akan dilakukan. Mengingat Dewan Penasehat itu juga nanti berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Terkait dengan penunjukan nama Pak Arsyad Rashid tadi, Mas Hasto. Ya penunjukan dari Pak Arsyad Rashid tadi kan dilakukan ya dengan melihat bagaimana karakter dari Pak Ganjar Pranowo, target-target pemenangan, kemudian kita lihat track record-nya, sehingga semua sepakat suara bulat tadi untuk Pak Arsyad Rashid sebagaimana disampaikan Pak Haritanu sebagai ketua tim pemenangan nasional. Sebelumnya kan tapi juga santer nama Pak Andika Perkasa, Mas Hasto. Di AHY dari P3 tadi menjelaskan nggak sih Mas soal wacana itu? Ya tadi dari P3 juga sudah menyatakan berbagai aspek-aspek strategi pemenangan pemilu untuk Pak Ganjar Pranowo, termasuk tahapan kapan kira-kira calon wakil presiden ini akan dikerucutkan, nama-namanya siapa saja, itu tadi sudah disampaikan, hanya sifatnya tertutup. Ya, semua ketua umum partai di dalam pertemuan tertutup tadi sudah menyampaikan hal itu. Mas, ini Mas Anies kemarin juga mulai melanjutkan narasi, narasinya itu bukan perubahan lagi, tapi melanjutkan karena dia sudah berduet dengan Caimin. Nah ini seperti apa tanggapan PDIP? Apakah strategi menghadapi Mas Anies ini seperti apa? Strategi kami adalah memenangkan Pak Ganjar Pranowo dengan komunikasi yang baik, dengan turun ke bawah, memperkuat akar rumput. Ya masing-masing capres punya strategi yang berbeda-beda, tetapi Pak Ganjar Pranowo itu konsisten turun ke bawah karena kepemimpinannya jelas, prestasinya di Jawa Tengah sangat baik, maka didorong untuk ditingkatkan penugasannya dan besok rakyat berbondong-bondong untuk memberikan doa kepada Pak Ganjar Pranowo di dalam penugasan yang lebih tinggi dengan penuh antusias. Jadi kalau yang lain kan masih berubah-ubah. Ya cukup ya. Terima kasih Mas Hasto.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mulai hari ini tak lagi menjabat sebagai gubernur. Pertanggal 5 September tahun 2023, Ridwan Kamil menjadi warga biasa. Pagi ini pukul 8.35, kami mohon pamit. Sampai jumpa di lain waktu, di lain takdir. Hatur nuhun, kata Ridwan Kamil bersama UU, Atalia, dan Lina yang berdiri di tengah para ASN yang duduk santai di halaman gedung sate. Ridwan Kamil mengatakan, Selasa, 5/9, pukul 8 waktu Indonesia Barat, masa jabatannya dan UU habis, digantikan oleh PJ Gubernur Jabar B. Triadi Mahmudin. Ridwan Kamil mengatakan setelah itu ia akan kembali menjadi warga biasa, seorang arsitek, dan bercanda bahwa akan meluncurkan produk skincare. Jam 8 pagi abis sudah tugas. Abis itu saya warga biasa. Jadi kalau butuh desain arsitek Ridwan Kamil, silakan. Program endorse dengan follower 20 jutaan, bisa. 2 minggu lagi saya launching skincare saya, kata Ridwan Kamil yang diikuti tawa para ASN. Ia pun menyatakan detik itu, yang ada di hatinya adalah melanjutkan sebagai gubernur Jabar di periode kedua. 70% hati saya adalah akan melanjutkan jadi gubernur Jabar lagi karena itu paling nyata, paling realistis. Tapi jeda setahun itu takdir bisa berubah-ubah. Ada gosip nasional, tapi nasional mah banyak plot twist, banyak tikungan, katanya. Keinginan Ridwan Kamil maju lagi jadi gubernur direspons PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga mempertimbangkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil sebagai bakal calon wakil presiden, cawapres. Ganjar Pranowo, Basarah mengatakan Megawati akan mempertimbangkan semua tokoh secara seksama untuk mendampingi Ganjar. Saya kira semua bacawa pres dipertimbangkan Bu Mega dengan penuh seksama dengan berbagai pertimbangan dan alasan-alasan mengapa tokoh tersebut menjadi pertimbangan, kata Basarah di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Sebagai kepala daerah yang dianggap sukses, Basarah menuturkan Kang Emil tentu dipertimbangkan juga. Saya kira Pak Ridwan Kamil sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, ujarnya. Kendati demikian, dia menambahkan semua kandidat cawapres yang muncul ke publik maupun tidak saat ini masih memiliki peluang. Karena sekali lagi situasinya masih sangat cair dan dinamis, tutur Basarah. Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasanya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan. Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus yang dari organisasi difabel tunarungu ini, dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya berharap soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan ya, nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Dan ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon presidennya yang calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat ini ya Pak, sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu. Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa dan negara dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu, PDI Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain
sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PDI Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerja sama dengan PDI Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya. Tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya Ya, nanti? antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Nah, tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gitu. Saya mau izin. Mas. Ya, silakan. Kita tuh orang media, pintar bicaranya. Ya, hari ini kami empat pertama kali resmi dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN itu singkatan dari tim pemenangan nasional, ya boleh disampaikan ya tadi di TikTok ya, di mana ketuanya ketua TPN tim pemenangan nasional adalah Pak Arsyad Rashid, sudah tadi diputuskan. Beliau muda, bersih dan pengetahuannya luas dan juga networknya sangat luas, dan juga ketua umum Kadin. Yang paling penting berikut pengarahan tadi dari Ibu Mega, tata cara kita rapat ya, kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September dan itu berjalan setiap minggu ya. Jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN tim pemenangan nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak, Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andika juga termasuk ke dalam tim pemenangan ini. Pak Andika Perkasa. Ada, Pak Andika termasuk sebagai salah satu wakil.
Oke, Pak, dengan pembentukan tim pemenangan ini apakah artinya sudah solid Pak antar satu partai, jadi tidak ada yang akan lengkap gitu Pak? Tadi sangat solid. Ya. Pak Mariono melihat berbagai macam isu Pak yang berkembang di luar, bagaimana ada manuver dari P3, apakah ini rapat hari ini bisa membuktikan soliditas dari partai pengusung Pak Ganjar? Ya, saya sampaikan bahwa Partai Persatuan Bangunan itu usianya sudah 50 tahun, ya. Dan sejak didirikannya Partai Persatuan Bangunan selalu taat asas terhadap konstitusi partai. Nah, konstitusi partai itu sudah memutuskan pada Rapimnas kelima di Yogyakarta, ya, bahwa Partai Persatuan Bangunan, ya, mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tahun 2024 dan mengikatkan diri dalam satu kerjasama politik dengan Partai PDI Perjuangan. Itu adalah keputusan dalam Rapimnas. Dan kemudian kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap ya istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial. Ya, keputusan yang diambil oleh bersama yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi atau setingkat di atasnya seperti ya Mukernas, musyawarah kerja nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan karena P3 adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas atau Rapimnas itu Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan Pak. Iya, sampai sekarang sih nggak ada ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah ini tadi sudah dibicarakan nggak ya? Gimana kalau soal? Ya itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain ya. Tapi kalau mau bergabung ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi bapaknya. Ya mudah-mudahan kita begitu ya. Gitu ya. Ya udah. Terima kasih. Bahas toh. Siap, audionya aman.
Jadi kita berada dalam wilayah politik yang kita tidak mau mencampuri kewenangan di dalam kewenangannya yang menjadi domainnya aparat penegak hukum. Jadi itu dipersilakan. Itu kalau memang ada pelanggaran hukum, ya itu domainnya adalah penegakan hukum. Ya itu yang punya domain untuk melakukan itu, ya itu adalah dari penegak hukum. Ada nggak Pak langkah pengusutannya Pak untuk tambang ilegal yang menguasai di sekitar IKN itu Pak? Saya tidak mau komen itu karena saat ini Partai Persatuan Bangunan berada dalam domainnya wilayah politik. Jadi tidak campur aduk antara penanganan soal kasus hukum dengan persoalan Pak Mar, kemarin Mbak Puan menunggu keputusan MK terkait pencawapresan Mas Gibran menjadi cawapres Mas Ganjar. Tanggapan P3 gimana nih, Pak Mar? Ya sah-sah saja, termasuk apa yang menjadi permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya itu adalah setiap warga negara memiliki hak sepanjang memang memiliki legal standing itu. Ya, semua warga negara punya itu. Jadi kalau ada yang mengajukan gugatan, kalau nggak salah yang saya dengar ada 2, yaitu mengajukan gugatan untuk minimal batas pencalonan yang dicalonkan sebagai calon wakil presiden adalah usia 35 tahun dan kemudian pembatasan tentang calon presiden usia 65 tahun, yaitu sah-sah saja sepanjang penggugat itu memiliki legal standing untuk itu. Tapi kalau P3 sampai sekarang masih mengajukan Pak Sandi ya, Pak? Ya, karena itu keputusan dalam Rapimnas 6 ya itu yang kita terus perjuangkan. Tapi termasuk tadi di dalam juga diobrolin nggak Pak Ibu Mega soal Pak Sandi? Kita sampaikan ya. Kita sampaikan. Respons Ibu Mega gimana? Bagus. Tetap mempertimbangkan ya Pak? Ya. Makasih ya Pak. Ya. Stop mobilnya. Stop. Mundur. Oh kan? Ayo mundur. Karena biar itu kameranya. Maju. Mundur. Awas kabel. Duduk. Ya, ngomong. Duduk. Bagian. Terima kasih rekan-rekan pada kesempatan ini kami. Yo. Ya, jadi hasilnya apa aja nih tadi Mas Sasto? Ya, mohon. Kelihatan nggak? Yang mana? Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Jadi tadi dilakukan rapat konsolidasi pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan sekaligus kerjasama di dalam pemenangan pemilu legislatif dari PD Perjuangan, Perindo, Hanura, dan P3. Dan di dalam rapat tersebut didahului dengan pertemuan secara tertutup para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo. Hampir selama 40 menit baru dilanjutkan rapat pleno. Nah, di dalam rapat pleno tersebut diputuskan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Yang pertama, tim pemenangan nasional itu sudah dibentuk. Strukturnya terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, kemudian ada ketua tim pemenangan nasional didampingi dengan para wakil ketua. Para wakil ketua ini ada yang berasal dari kalangan profesional, dari partai politik, dari purnawirawan, TNI, Polri, kemudian juga dari relawan. Kemudian juga sekretaris didampingi oleh para wakil sekretaris, juga ada dari partai politik, dari profesional dan relawan dengan direktur-direktur yang menggambarkan bagaimana strategi pemenangan Pak Ganjar itu akan dilakukan. Juga bagaimana koordinasi dengan Badan Pemenangan Pemilu dari partai politik yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Di luar itu juga diputuskan bahwa kantor pusat tim pemenangan nasional itu berada di gedung HN yang digunakan juga pada saat pemenangan pasangan Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan Terkait nama cawapres Mas Sasto itu ada apa sih Pak? Ya, nanti
tadi kan pertemuan ada yang sifatnya tertutup. Ya, tentu saja dalam pertemuan tertutup tersebut para ketua umum juga membahas hal-hal yang sifatnya strategis terkait dengan momentum pengumuman bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Itu kapan akan dilakukan, dan itu tadi baru dibahas beberapa gagasan, mengingat Pak Ganjar ini kan baru menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur tanggal 5 September besok. Dan kemudian dengan penuh optimisme mendapatkan penugasan sehingga akan berkonsentrasi penuh, sehingga hal terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo tentu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut untuk menentukan momentumnya dan siapa. Dan kemudian yang kedua dibahas hal-hal yang sifatnya sangat strategis, mencakup grand strategi pemenangan Pak Ganjar Pranowo di tengah optimisme elektoral Pak Ganjar Pranowo yang rebound dan kemudian terus membangun energi positif dengan dukungan dari relawan yang semakin banyak. Yang ketiga juga dibahas konstelasi dinamika politik nasional saat ini. Oke, apa tokoh NU Pak? Soal cawapresan juga turut menjadi pembahasan Mas. Kalau di ya tadi pertemuan para ketua umum partai. Representasi NU itu akan mengulang lagi nggak sih? Itu di dalam pertemuan ketua umum partai politik yang saya juga tidak hadir. Tetapi arahnya nanti setelah Pak Ganjar menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah dan kemudian membangun optimisme dengan penugasan sebagai calon presiden, sehingga Pak Ganjar bisa bergerak lebih cepat di dalam menyapa seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Disitulah nanti akan dibahas lebih lanjut. Kriteria ada nama siapa aja nih? Kriteria semuanya sudah, sebelumnya sudah dibahas bersama-sama di dalam pertemuan yang sangat intens. Mas Hasto, Nama-namanya Mas. Ya, nama-nama akan disampaikan pada momentum yang tepat. Membicarakan kemungkinan Demokrat akan gabung nggak Mas Hasto? Demokrat gabung bagaimana saat ini? Apa artinya pembicaraan akan menggandeng partai-partai yang masih jomblo saat ini Demokrat itu Mas? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Usman Sabta tadi, Ketua Umum Partai Hanura, ya beliau menegaskan ya sekiranya ada yang bergabung karena melihat bagaimana kepemimpinan, karakter, kinerja, rekam jejak dari Pak Ganjar Pranowo ini yang memang mendapatkan dukungan luas dari publik. Pak Ganjar sudah rebound dan terus naik, sementara yang lain turun. Dan ada yang masih di dalam membangun kerjasama itu masih ngalor, istilahnya presiden, masih ada yang ngidul. Nah, sehingga konsolidasi terus-menerus dilakukan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo, dan kerjasama di dalam pemilu legislatif itu juga tidak kalah penting. Intinya nggak kemungkinan Demokrat gabung gimana? Pendukung Pak Ganjar, gimana upaya PDIP mempertahankan barisan pendukung Pak Ganjar agar nggak pecah? Loh, kita nggak ada yang pecah, kita solid. Meskipun ada pihak-pihak yang mencoba menerapkan politik dividendan tempera, tetapi kami tetap solid, optimis, dan terus bergerak. Karena pertarungan di dalam pemilu presiden itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana karakter pemimpin, rekam jejak pemimpin, kinerja dari pemimpin tersebut, dan desain bagi masa depan. Dan Pak Ganjar Pranowo itu sudah lengkap, sudah komplit. Mas Hasto, tadi kan ada pertemuan Mbak Puan dengan Pak Jokowi. Apakah ada pandangan atau arahan tadi yang Mbak disampaikan? Puan Maharani juga melaporkan pertemuan selama hampir 2 jam dengan Bapak Presiden Jokowi. Yang disampaikan di dalam pertemuan tadi itu inherent dengan apa yang telah dibahas oleh para ketua umum. Semua menyatakan solid bergerak dan kemudian semakin memadukan dalam strategi komunikasi, dalam juru kampanye, kemudian juru bicara dari setiap partai politik untuk bersama-sama menyatu dengan relawan dan rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada instruksi khusus dari Ibu Mega nggak soal kerjasama ini semakin solid? Gimana? Ada instruksi dari Ibu Mega ada semakin solid? Ya tadi, jadi seluruh ketua umum itu menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis pemenangan pemilu. Yang tadi diawali dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Ketua Umum P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Bapak Haritanu, dan kemudian Bapak Usman Sabta. Jadi semua menyampaikan kebijakan strategis pemenangan pemilu yang nanti dijabarkan secara operasional oleh tim pemenangan nasional.
Mas Hasto katanya mau ada pertemuan antara Mbak Puan dengan Nasdem dengan Pak Surya Ya Paloh. satu-satu, ini momentumnya kan konsolidasi dulu. Ya pertemuan-pertemuan nanti akan dilakukan tentu saja dengan melihat konstelasi nasional politik. Termasuk pertemuan dengan Partai Demokrat, Mas Hasto? Nanti agendanya satu-satu. Jadi agenda hari ini adalah pemantapan di dalam menyusun tim pemenangan nasional dan agenda-agenda strategis berdasarkan kebijakan yang disampaikan para ketua umum untuk dijabarkan. Pada hari Rabu tanggal 13 September yang akan datang, tim kampanye, tim pemenangan nasional secara lengkap itu nanti akan diumumkan. Terkait dari lima macam strategi PDI Perjuangan untuk menutup suara-suara yang elektabilitas PDI Perjuangan masih rendah. Misalnya di Jawa Timur kan Muhaimin Iskandar masuk sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo, tapi sekarang sudah dideklarasikan sebagai cawapres Anies. Gimana nih strategi dari PDIP untuk menutup suara yang berkurang itu? Tadi sudah dibahas strategi pemenangan berdasarkan geografis, berdasarkan aspek demografi, bahkan sampai isu-isu setiap target segmen pemilih. Jadi sudah cukup detail termasuk apa yang akan dilakukan di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Kalimantan misalnya, di Sumatera, itu sudah dibahas secara lengkap berdasarkan hasil survei terakhir dan juga kajian tim strategis. Terkait Mas Gibran yang mencuat sebagai cawapres, Pak, Ibu Mega dengan Pak SBY tengah berlangsung ini seperti apa ya? Ya kita semuanya kan bertahap ya mengadakan pemenangan pemilu. Jadi setelah tim kampanye, tim pemenangan nasional, setelah tim pemenangan nasional itu nantinya komposisinya lengkap, ditargetkan pada Rabu depan, maka agenda-agenda penggalangan termasuk partai politik itu selanjutnya nanti akan dilakukan menunggu arahan dari seluruh Dewan Pengarah yang terdiri dari para ketua umum partai politik. Kemungkinan Demokrat merapat penjajakannya Ya nanti, seperti apa jadi kan tim pemenangannya di tim pemenangan nasional dibentuk. Tim pemenangan nasional ini kemudian mendapat arahan dari Dewan Pengarah para ketua umum partai. Disitulah komunikasi secara intens dengan partai politik lain, dengan kemudian tokoh-tokoh masyarakat itu akan dilakukan. Mengingat Dewan Penasehat itu juga nanti berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Terkait dengan penunjukan nama Pak Arsyad Rashid tadi, Mas Hasto. Ya, penunjukan dari Pak Arsyad Rashid tadi kan dilakukan ya dengan melihat bagaimana karakter dari Pak Ganjar Pranowo, target-target pemenangan, kemudian kita lihat track record-nya, sehingga semua sepakat suara bulat tadi untuk Pak Arsyad Rashid sebagaimana disampaikan Pak Haritanu sebagai ketua tim pemenangan nasional. Sebelumnya kan tapi juga santer nama Pak Andika Perkasa, Mas Hasto. Di AHY dari P3 dia menjelaskan Mas soal wacana itu. Ya tadi dari P3 juga sudah menyatakan berbagai aspek-aspek strategi pemenangan pemilu untuk Pak Ganjar Pranowo, termasuk tahapan kapan kira-kira calon wakil presiden ini akan dikerucutkan, nama-namanya siapa saja, itu tadi sudah disampaikan, hanya sifatnya tertutup. Ya, semua ketua umum partai di dalam pertemuan tertutup tadi sudah menyampaikan hal itu. Mas, ini Mas Anies kemarin juga mulai melanjutkan narasi, narasinya itu bukan perubahan lagi, tapi melanjutkan karena dia sudah berduet dengan Caimin. Nah ini seperti apa tanggapan PDIP? Apakah strategi menghadapi Mas Anies ini seperti apa? Strategi kami adalah memenangkan Pak Ganjar Pranowo dengan komunikasi yang baik, dengan turun ke bawah, memperkuat akar rumput. Ya masing-masing capres punya strategi yang berbeda-beda, tetapi Pak Ganjar Pranowo itu konsisten turun ke bawah karena kepemimpinannya jelas, prestasinya di Jawa Tengah sangat baik, maka didorong untuk ditingkatkan penugasannya dan besok rakyat berbondong-bondong untuk memberikan doa kepada Pak Ganjar Pranowo di dalam penugasan yang lebih tinggi dengan penuh antusias. Jadi kalau yang lain kan masih berubah-ubah. Ya cukup ya. Terima kasih Mas Hasto.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mulai hari ini tak lagi menjabat sebagai gubernur. Per tanggal 5 September tahun 2023, Ridwan Kamil menjadi warga biasa. Pagi ini pukul 8.35, kami mohon pamit. Sampai jumpa di lain waktu, di lain takdir. Hatur nuhun, kata Ridwan Kamil bersama UU, Atalia, dan Lina yang berdiri di tengah para ASN yang duduk santai di halaman gedung sate. Ridwan Kamil mengatakan, Selasa, 5/9, pukul 8 waktu Indonesia Barat, masa jabatannya dan UU habis, digantikan oleh PJ Gubernur Jabar B. Triadi Mahmudin. Ridwan Kamil mengatakan setelah itu ia akan kembali menjadi warga biasa, seorang arsitek, dan bercanda bahwa akan meluncurkan produk skincare. Jam 8 pagi habis sudah tugas. Habis itu saya warga biasa. Jadi kalau butuh desain arsitek Ridwan Kamil, silakan. Program endorse dengan follower 20 jutaan, bisa. 2 minggu lagi saya launching skincare saya, kata Ridwan Kamil yang diikuti tawa para ASN. Ia pun menyatakan detik itu, yang ada di hatinya adalah melanjutkan sebagai gubernur Jabar di periode kedua. 70% hati saya adalah akan melanjutkan jadi gubernur Jabar lagi karena itu paling nyata, paling realistis. Tapi jeda setahun itu takdir bisa berubah-ubah. Ada gosip nasional, tapi nasional mah banyak plot twist, banyak tikungan, katanya. Keinginan Ridwan Kamil maju lagi jadi gubernur direspons PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga mempertimbangkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil sebagai bakal calon wakil presiden, cawapres. Ganjar Pranowo. Basarah mengatakan Megawati akan mempertimbangkan semua tokoh secara seksama untuk mendampingi Ganjar. Saya kira semua bacawa pres dipertimbangkan Bu Mega dengan penuh seksama dengan berbagai pertimbangan dan alasan-alasan mengapa tokoh tersebut menjadi pertimbangan, kata Basarah di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Sebagai kepala daerah yang dianggap sukses, Basarah menuturkan Kang Emil tentu dipertimbangkan juga. Saya kira Pak Ridwan Kamil sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, ujarnya. Kendati demikian, dia menambahkan semua kandidat cawapres yang muncul ke publik maupun tidak saat ini masih memiliki peluang. Karena sekali lagi situasinya masih sangat cair dan dinamis, tutur Basarah. Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel Tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel Tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasanya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan Pak. Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus dari organisasi difabel Tunarungu ini. Dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya sebenarnya soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan ya, nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Nah, ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon presidennya yang akan, calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini apakah sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa dan negara dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu, PDI Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain.
sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama, PDI Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerja sama dengan PDI Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya, tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya Ya, nanti? antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas, untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini apa? Kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gitu. Saya mau izin. Ya, silakan. Kita itu orang media, pintar bicaranya. Ya, hari ini kami empat dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Ya, boleh disampaikan ya, kasih di TikTok ya. Di mana ketuanya ketua TPN. Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan. Beliau muda, gesit, dan pengetahuannya luas, dan juga networknya sangat luas. Dan juga ketua umum Kadin. Itu yang paling penting. Berikut pengarahan-pengarahan tadi dari Ibu Mega, tata cara kita rapat, ya kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang, ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September, dan itu berjalan setiap minggu. Ya, jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN Tim Pemenangan Nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak, Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andika juga termasuk ke dalam tim pemenangan ini. Pak Andika Perkasa. Ada, Pak Andika termasuk sebagai salah satu wakil.
Oke, Pak, dengan pembentukan tim pemenangan ini apakah artinya sudah solid Pak antar ketumpatnya, jadi tidak ada yang akan lengkap itu Pak? Tadi sangat solid. Ya. Pak Mariono melihat berbagai macam isu Pak yang berkembang di luar, bagaimana ada manuver dari P3, apakah ini rapat hari ini bisa membuktikan soliditas dari Partai Pengusung Pak Ganjar? Ya, saya sampaikan bahwa Partai Persatuan Bangunan itu usianya sudah 50 tahun, ya. Dan sejak didirikannya Partai Persatuan Bangunan selalu taat asas terhadap konstitusi partai. Nah, konstitusi partai itu sudah memutuskan pada Rapimnas kelima di Yogyakarta, ya, bahwa Partai Persatuan Bangunan, ya, mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tahun 2024 dan mengikatkan diri dalam satu kerjasama politik dengan Partai PDI Perjuangan. Itu adalah keputusan dalam Rapimnas. Dan kemudian kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap, ya, istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial, ya. Keputusan yang diambil oleh bersama, yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas, dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi, atau setingkat di atasnya, seperti, ya, Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan, karena P3-nya adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas atau Rapimnas itu Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan Pak. Ya, sampai sekarang sih nggak ada, ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah, ini tadi sempat dibicarakan nggak ya? Gimana kalau Ya, itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya, bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya, saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain, ya. Tapi kalau mau bergabung, ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi bapaknya. Ya mudah-mudahan kita begitu, ya. Begitu, ya. Ya udah. Terima kasih. Bahas toh. Bentar. Ya, audionya aman.
Jadi kita berada dalam wilayah politik yang kita tidak mau mencampuri kewenangan di dalam kewenangannya yang menjadi domainnya aparat penegak hukum. Jadi itu dipersilahkan. Itu kalau memang ada pelanggaran hukum, ya itu domainnya adalah penegakan hukum. Ya itu yang punya domain untuk melakukan itu, ya itu adalah dari penegak hukum. Ada nggak Pak langkah pengusutannya Pak untuk tambang ilegal yang menguasai di sekitar IKN itu Pak? Saya tidak mau komen itu karena saat ini Partai Persatuan Bangunan berada dalam domainnya wilayah politik. Jadi nanti saya tidak campur aduk antara penanganan soal kasus hukum dan persoalan soal politik. Pak, kemarin Mbak Puan menunggu keputusan MK terkait pencawapresan Mas Gibran menjadi cawapres Mas Ganjar. Tanggapan P3 gimana nih, Pak Mar? Ya sah-sah saja, termasuk apa yang menjadi permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya itu adalah setiap warga negara memiliki hak sepanjang memang memiliki legal standing itu. Ya, semua warga negara punya itu. Jadi kalau ada yang mengajukan gugatan, kalau nggak salah yang saya dengar ada 2, yaitu mengajukan gugatan untuk minimal batas pencalonan yang dicalonkan sebagai calon wakil presiden adalah usia 35 tahun dan kemudian pembatasan tentang calon presiden usia 65 tahun, yaitu sah-sah saja sepanjang penggugat itu memiliki legal standing untuk itu. Tapi kalau P3 sampai sekarang masih mengajukan Pak Sandi ya, Pak? Ya, karena itu keputusan dalam Rapimnas 6 ya. Ya, itu yang kita terus perjuangkan. Tapi termasuk tadi di dalam juga diobrolin nggak Pak Ibu Mega soal Pak Sandi? Kita sampaikan. Ya. Kita sampaikan. Respons Ibu Mega gimana? Bagus. Tetap mempertimbangkan ya Pak? Ya. Makasih ya Pak. Ya. Stop tidak. Stop. Mundur. Oh kan? Ayo mundur. Karena biar itu kameranya. Maju. Mundur. Awas kabel. Duduk. Ya Allah. Duduk. Bagian itu. Terima kasih rekan-rekan pada kesempatan ini kami. Yo. Ya, jadi hasilnya apa aja nih tadi Mas Sasto? Kelihatan nggak? Yang mana? Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Jadi tadi dilakukan rapat konsolidasi pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan sekaligus kerjasama di dalam pemenangan pemilu legislatif dari PD Perjuangan, Perindo, Hanura, dan P3. Dan di dalam rapat tersebut didahului dengan pertemuan secara tertutup para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo. Hampir selama 40 menit baru dilanjutkan rapat pleno. Nah, di dalam rapat pleno tersebut diputuskan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Yang pertama, tim pemenangan nasional itu sudah dibentuk. Strukturnya terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, kemudian ada ketua tim pemenangan nasional didampingi dengan para wakil ketua. Para wakil ketua ini ada yang berasal dari kalangan profesional, dari partai politik, dari purnawirawan, TNI, Polri, kemudian juga dari relawan. Kemudian juga sekretaris didampingi oleh para wakil sekretaris, juga ada dari partai politik, dari profesional dan relawan dengan direktur-direktur yang menggambarkan bagaimana strategi pemenangan Pak Ganjar itu akan dilakukan. Juga bagaimana koordinasi dengan Badan Pemenangan Pemilu dari partai politik yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Di luar itu juga diputuskan bahwa kantor pusat tim pemenangan nasional itu berada di gedung HIN yang digunakan juga pada saat pemenangan pasangan Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan terkait nama cawapres Mas Jokowi itu ada apa sih Pak? Ya nanti
tadi kan pertemuan ada yang sifatnya tertutup. Ya, tentu saja dalam pertemuan tertutup tersebut para ketua umum juga membahas hal-hal yang sifatnya strategis terkait dengan momentum pengumuman bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Itu kapan akan dilakukan, dan itu tadi baru dibahas beberapa gagasan, mengingat Pak Ganjar ini kan baru menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur tanggal 5 September besok, dan kemudian dengan penuh optimisme mendapatkan penugasan sehingga akan berkonsentrasi penuh, sehingga hal terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo tentu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut untuk menentukan momentumnya dan siapa. Dan kemudian yang kedua dibahas hal-hal yang sifatnya sangat strategis, mencakup grand strategi pemenangan Pak Ganjar Pranowo di tengah optimisme elektoral Pak Ganjar Pranowo yang rebound dan kemudian terus membangun energi positif dengan dukungan dari relawan yang semakin banyak. Yang ketiga juga dibahas konstelasi dinamika politik nasional saat ini. Oke, apa tokoh NU Pak? Soal cawapresan juga turut menjadi pembahasan Mas. Kalau di ya tadi pertemuan para ketua umum partai. Representasi NU itu akan mengulang lagi nggak sih? Itu di dalam pertemuan ketua umum partai politik yang saya juga tidak hadir. Tetapi arahnya nanti setelah Pak Ganjar menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah dan kemudian membangun optimisme dengan penugasan sebagai calon presiden, sehingga Pak Ganjar bisa bergerak lebih cepat di dalam menyapa seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Disitulah nanti akan dibahas lebih lanjut. Kriteria ada nama siapa aja nih? Kriteria semuanya sudah, sebelumnya sudah dibahas bersama-sama di dalam pertemuan yang sangat intens. Mas Hasto, Nama-namanya Mas. Ya, nama-nama akan disampaikan pada momentum yang tepat. Membicarakan kemungkinan Demokrat akan gabung nggak Mas Hasto? Demokrat gabung saat ini apa artinya dari pembicaraan akan menggandeng partai-partai yang masih jomblo saat ini seperti Demokrat itu Mas? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Usman Sabta tadi, Ketua Umum Partai Hanura, ya beliau menegaskan ya sekiranya ada yang bergabung karena melihat bagaimana kepemimpinan, karakter, kinerja, rekam jejak dari Pak Ganjar Pranowo ini yang memang mendapatkan dukungan luas dari publik. Pak Ganjar sudah rebound dan terus naik, sementara yang lain turun. Dan ada yang masih di dalam membangun kerjasama itu masih ngalor, istilahnya presiden, masih ada yang ngidul. Nah, sehingga konsolidasi terus-menerus dilakukan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo, dan kerjasama di dalam pemilu legislatif itu juga tidak kalah penting. Intinya Kemungkinan Demokrat gabung gimana? Pendukung Pak Ganjar, gimana upaya PDIP mempertahankan barisan pendukung Pak Ganjar agar nggak pecah? Blok kita nggak ada yang pecah, kita solid. Meskipun ada pihak-pihak yang mencoba menerapkan politik divide et impera, tetapi kami tetap solid, optimis, dan terus bergerak. Karena pertarungan di dalam pemilu presiden itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana karakter pemimpin, rekam jejak pemimpin, kinerja dari pemimpin tersebut, dan desain bagi masa depan. Dan Pak Ganjar Pranowo itu sudah lengkap, sudah komplit. Mas Hasto, tadi kan ada pertemuan Mbak Puan dengan Pak Jokowi. Apakah ada pandangan atau arahan Tadi yang Mbak disampaikan? Puan Maharani juga melaporkan pertemuan selama hampir 2 jam dengan Bapak Presiden Jokowi. Yang disampaikan di dalam pertemuan tadi itu inherent dengan apa yang telah dibahas oleh para ketua umum. Semua menyatakan solid bergerak dan kemudian semakin memadukan dalam strategi komunikasi, dalam juru kampanye, kemudian juru bicara dari setiap partai politik untuk bersama-sama menyatu dengan relawan dan rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada instruksi dari Bu Mega nggak soal kerjasama ini semakin solid? Gimana? Ada instruksi dari Bu Mega agar semakin solid? Ya tadi, jadi seluruh ketua umum itu menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis pemenangan pemilu. Yang tadi diawali dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Ketua Umum P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Bapak Haritanu, dan kemudian Bapak Usman Sabta. Jadi semua menyampaikan kebijakan strategis pemenangan pemilu yang nanti dijabarkan secara operasional oleh tim pemenangan nasional.
Mas Hasto katanya mau ada pertemuan antara Mbak Puan dengan Nasdem dengan Pak Surya Ya Paloh. satu-satu ini momentumnya kan konsolidasi dulu. Ya pertemuan-pertemuan nanti akan dilakukan tentu saja dengan melihat konstelasi nasional politik. Termasuk pertemuan dengan Partai Demokrat, Mas Hasto? Nanti agendanya satu-satu. Jadi agenda hari ini adalah pemantapan di dalam menyusun tim pemenangan nasional dan agenda-agenda strategis berdasarkan kebijakan yang disampaikan para ketua umum untuk dijabarkan. Pada hari Rabu tanggal 13 September yang akan datang, tim kampanye, tim pemenangan nasional secara lengkap itu nanti akan diumumkan. Untuk terkait dari lima nama strategi PDI Perjuangan untuk menutup suara-suara yang elektabilitas PDI Perjuangan masih rendah. Misalnya di Jawa Timur kan Muhaimin Iskandar masuk sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo, tapi sekarang sudah dideklarasikan sebagai cawapres Anies. Gimana nih strategi dari PDIP untuk menutup suara yang berkurang itu? Tadi sudah dibahas strategi pemenangan berdasarkan geografis, berdasarkan aspek demografi, bahkan sampai isu-isu setiap target segmen pemilih. Jadi sudah cukup detail termasuk apa yang akan dilakukan di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Kalimantan misalnya, di Sumatera, itu sudah dibahas secara lengkap berdasarkan hasil survei terakhir dan juga kajian tim strategis. Terkait nama Mas Gibran yang mencuat sebagai cawapres, Pak. Bukan Ibu Mega dengan Pak SBY tengah berlangsung ini seperti apa ya? Ya kita semuanya kan bertahap ya mengadakan pemenangan pemilu. Jadi setelah tim pemenangan nasional, setelah tim pemenangan nasional itu nantinya komposisinya lengkap, ditargetkan pada Rabu depan, maka agenda-agenda penggalangan termasuk partai politik itu selanjutnya nanti akan dilakukan menunggu arahan dari seluruh Dewan Pengarah yang terdiri dari para ketua umum partai politik. Kemungkinan Demokrat merapat penjajakannya Ya nanti, seperti apa jadi kan tim pemenangannya di tim pemenangan nasional dibentuk. Tim pemenangan nasional ini kemudian mendapat arahan dari Dewan Pengarah para ketua umum partai. Disitulah komunikasi secara intens dengan partai politik lain, dengan kemudian tokoh-tokoh masyarakat itu akan dilakukan. Mengingat Dewan Penasehat itu juga nanti berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Terkait dengan penunjukan nama Pak Arsyad Rashid tadi, Mas Hasto. Ya penunjukan dari Pak Arsyad Rashid tadi kan dilakukan ya dengan melihat bagaimana karakter dari Pak Ganjar Pranowo, target-target pemenangan, kemudian kita lihat track record-nya, sehingga semua sepakat suara bulat tadi untuk Pak Arsyad Rashid sebagaimana disampaikan Pak Haritanu sebagai ketua tim pemenangan nasional. Sebelumnya kan tapi juga santer nama Pak Andika Perkasa, Mas Hasto. Di AHY dari P3 dia menjelaskan masih masuk soal wacana itu. Ya tadi dari P3 juga sudah menyatakan berbagai aspek-aspek strategi pemenangan pemilu untuk Pak Ganjar Pranowo, termasuk tahapan kapan kira-kira calon wakil presiden ini akan dikerucutkan, nama-namanya siapa saja, itu tadi sudah disampaikan, hanya sifatnya tertutup. Ya, semua ketua umum partai di dalam pertemuan tertutup tadi sudah menyampaikan hal itu. Mas, ini Mas Anies kemarin juga mulai melanjutkan narasi, narasinya itu bukan perubahan lagi, tapi melanjutkan karena dia sudah berduet dengan Caimin. Nah ini seperti apa tanggapan PDIP? Apakah strategi menghadapi Mas Anies ini seperti apa? Strategi kami adalah memenangkan Pak Ganjar Pranowo dengan komunikasi yang baik, dengan turun ke bawah, memperkuat akar rumput. Ya masing-masing capres punya strategi yang berbeda-beda, tetapi Pak Ganjar Pranowo itu konsisten turun ke bawah karena kepemimpinannya jelas, prestasinya di Jawa Tengah sangat baik, maka didorong untuk ditingkatkan penugasannya dan besok rakyat berbondong-bondong untuk memberikan doa kepada Pak Ganjar Pranowo di dalam penugasan yang lebih tinggi dengan penuh antusias. Jadi kalau yang lain kan masih berubah-ubah. Ya cukup ya. Terima kasih Mas Hasto.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mulai hari ini tak lagi menjabat sebagai gubernur. Pertanggal 5 September tahun 2023, Ridwan Kamil menjadi warga biasa. Pagi ini pukul 8.35, kami mohon pamit. Sampai jumpa di lain waktu, di lain takdir. Hatur nuhun, kata Ridwan Kamil bersama UU, Atalia, dan Lina yang berdiri di tengah para ASN yang duduk santai di halaman gedung sate. Ridwan Kamil mengatakan, Selasa, 5/9, pukul 8 waktu Indonesia Barat, masa jabatannya dan UU habis, digantikan oleh PJ Gubernur Jabar B. Triadi Mahmudin. Ridwan Kamil mengatakan setelah itu ia akan kembali menjadi warga biasa, seorang arsitek, dan bercanda bahwa akan meluncurkan produk skincare. Jam 8 pagi abis sudah tugas. Abis itu saya warga biasa. Jadi kalau butuh desain arsitek Ridwan Kamil, silakan. Program endorse dengan follower 20 jutaan, bisa. 2 minggu lagi saya launching skincare saya, kata Ridwan Kamil yang diikuti tawa para ASN. Ia pun menyatakan detik itu, yang ada di hatinya adalah melanjutkan sebagai gubernur Jabar di periode kedua. 70% hati saya adalah akan melanjutkan jadi gubernur Jabar lagi karena itu paling nyata, paling realistis. Tapi jeda setahun itu takdir bisa berubah-ubah. Ada gosip nasional, tapi nasional mah banyak plot twist, banyak tikungan, katanya. Keinginan Ridwan Kamil maju lagi jadi gubernur direspons PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga mempertimbangkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil sebagai bakal calon wakil presiden, cawapres. Ganjar Pranowo, Basarah mengatakan Megawati akan mempertimbangkan semua tokoh secara seksama untuk mendampingi Ganjar. Saya kira semua bacawa pres dipertimbangkan Bu Mega dengan penuh seksama dengan berbagai pertimbangan dan alasan-alasan mengapa tokoh tersebut menjadi pertimbangan, kata Basarah di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Sebagai kepala daerah yang dianggap sukses, Basarah menuturkan Kang Emil tentu dipertimbangkan juga. Saya kira Pak Ridwan Kamil sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, ujarnya. Kendati demikian, dia menambahkan semua kandidat cawapres yang muncul ke publik maupun tidak saat ini masih memiliki peluang. Karena sekali lagi situasinya masih sangat cair dan dinamis, tutur Basarah. Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasanya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan. Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus yang dari organisasi difabel tunarungu ini, dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya komentar soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Nah, ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat ini ya Pak, sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu. Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa, negara, dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu,
PDI Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PDI Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerjasama dengan PDI Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya, tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya Ya, nanti? antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Nah, tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gitu. Saya mau izin. Ya, silakan. Kita itu orang media, pintar bicaranya. Ya, hari ini kami empat pertama kali resmi dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Ya, boleh disampaikan ya tadi di TikTok ya, di mana ketuanya ketua TPN. Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan. Beliau muda, bersih, dan pengetahuannya luas, dan juga networknya sangat luas. Dan juga ketua umum Kadin. Itu yang paling penting. Berikut pengarahan-pengarahan tadi dari Ibu Mega, tata cara kita rapat, ya kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang. Ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September, dan itu berjalan setiap minggu. Ya, jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN Tim Pemenangan Nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak, Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andika juga termasuk ke dalam tim pemenangan ini. Pak Andika Perkasa. Ada, Pak Andika termasuk sebagai salah satu wakil.
Oke, Pak, dengan pembentukan tim pemenangan ini apakah artinya sudah solid Pak antar satu partai, jadi tidak ada yang akan lengkap itu Pak? Oh, tadi sangat solid. Ya. Pak Mariono melihat berbagai macam isu Pak yang berkembang di luar, bagaimana ada manuver dari P3, apakah ini rapat hari ini bisa membuktikan soliditas dari partai pengusung Pak Ganjar? Ya, saya sampaikan bahwa Partai Persatuan Bangunan itu usianya sudah 50 tahun, ya. Dan sejak didirikannya Partai Persatuan Bangunan selalu taat asas terhadap konstitusi partai. Nah, konstitusi partai itu sudah memutuskan pada Rapimnas kelima di Yogyakarta, ya, bahwa Partai Persatuan Bangunan, ya, mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tahun 2024 dan mengikatkan diri dalam satu kerjasama politik dengan Partai PDI Perjuangan. Itu adalah keputusan dalam Rapimnas. Dan kemudian kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap ya istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial. Ya, keputusan yang diambil oleh bersama yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi atau setingkat di atasnya seperti ya Mukernas, musyawarah kerja nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan karena P3 adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas atau Rapimnas itu Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan Pak. Ya sampai sekarang sih nggak ada ya, sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah ini tadi juga kapan nggak ya? Gimana kalau soal? Ya itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain ya. Tapi kalau mau bergabung ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi bapaknya. Ya mudah-mudahan kita begitu ya. Gitu ya. Ya udah. Terima kasih. Bahas toh. Bentar. Jam audionya aman. Jadi
kita berada dalam wilayah politik yang kita tidak mau mencampuri kewenangan di dalam kewenangannya yang menjadi domainnya aparat penegak hukum. Jadi itu dipersilakan. Itu kalau memang ada pelanggaran hukum, ya itu domainnya adalah penegakan hukum. Ya itu yang punya domain untuk melakukan itu, ya itu adalah dari penegak hukum. Ada nggak Pak langkah pengusutannya Pak untuk tambang ilegal yang menguasai di sekitar IKN itu Pak? Saya tidak mau komen itu karena saat ini Partai Persatuan Bangunan berada dalam domainnya wilayah politik. Jadi nanti sudah campur aduk antara penanganan soal kasus hukum dan persoalan soal Pamar, kemarin Mbak Puan menunggu keputusan MK terkait pencawapresan Mas Gibran menjadi cawapres Mas Ganjar. Tanggapan P3 gimana nih, Pamar? Ya sah-sah saja, termasuk apa yang menjadi permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya itu adalah setiap warga negara memiliki hak sepanjang memang memiliki legal standing itu, ya semua warga negara punya itu. Jadi kalau ada yang mengajukan gugatan, kalau nggak salah yang saya dengar ada 2, yaitu mengajukan gugatan untuk minimal batas pencalonan yang dicalonkan menjadi calon wakil presiden adalah usia 35 tahun dan kemudian pembatasan tentang calon presiden usia 65 tahun, yaitu sah-sah saja sepanjang penggugat itu memiliki legal standing untuk itu. Tapi kalau P3 sampai sekarang masih mengajukan Pak Sandi ya, Pak? Ya, karena itu keputusan dalam Rapimnas 6 ya itu yang kita terus perjuangkan. Tapi termasuk tadi di dalam juga diobrolin nggak Pak Ibu Mega soal Pak Sandi? Kita sampaikan ya. Kita sampaikan. Respons Ibu Mega gimana? Bagus. Tetap mempertimbangkan ya Pak? Ya. Makasih ya Pak. Ya. Stop mobil ya. Stop. Mundur. Oh, kan? Ayo mundur. Karena biar itu kameranya. Maju. Mundur. Awas kabel. Duduk. Ya, ngomong. Duduk. Bagian. Terima kasih rekan-rekan pada kesempatan ini kami. Yo. Ya, jadi hasilnya apa aja nih tadi Mas Sasto? Ya, mohon. Kelihatan nggak? Yang mana? Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Jadi tadi dilakukan rapat konsolidasi pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan sekaligus kerjasama